Indonesia. Baik dari sisi jumlah kementerian maupun dari sisi jumlah para pejabat yang diangkat, termasuk keberadaan beberapa pejabat ya, kepala badan, utusan khusus, staf khusus, KSP dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk nomenklatur, postur kabinet yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi komposisi sangat jelas ini mencerminkan apa yang dulu dimau oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih saat itu, sekarang sudah presiden resmi karena sudah dilantik ya Mbak Nanda ya, Mhm. untuk bisa mengumpulkan dan bisa mengajak seluas mungkin kalangan ke dalam pemerintahannya dengan alasan untuk bisa mensinergikan seluruh kekuatan, untuk bisa mengumpulkan semua elemen dalam rangka mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet yang benar-benar mencoba untuk memasukkan semua kelompok seluas mungkin, meskipun pada akhirnya ada beberapa partai politik yang tidak secara formal ada di dalam kabinet. Yang ketiga, ini kabinet yang mencoba untuk mengkombinasikan Mbak Nanda Mhm. antara representasi dari partai politik dengan sosok yang profesional, boleh dikatakan seperti itu, sampai dengan sosok-sosok lain yang mungkin dalam pandangan, dalam kacamata Pak Prabowo Subianto bisa mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet dengan postur yang sangat besar, berasal dari banyak kalangan, dan mencoba untuk mengakomodasi semua kekuatan yang kira-kira dalam kacamata Presiden, Pak Prabowo dalam konteks ini bisa mendukung program-programnya, Mbak Nanda. Hmm. Baik Pak Wawan, sejauh ini kabinet dari Prabowo Gibran ini kerap disebut dengan kabinet gemuk begitu ya, yang banyaknya menteri di dalamnya. Lantas apakah menurut Pak Wawan kabinet ini nantinya akan efektif untuk percepatan kinerja yang kemudian dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran sendiri? Selalu ada dilema, Mbak ya, bahwa demokrasi itu apalagi dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk, kekuatan politiknya begitu fragmented seperti Indonesia, ada kebutuhan untuk mengakomodasi semakin banyak pihak ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintahan pasca pemilu atau yang dihasilkan oleh pemilu harus bisa menunjukkan kemampuan secara efektif ya, membangun apa yang disebut sebagai efektif government ya, pemerintahan yang efektif untuk mendeliver berbagai program. Nah, Pak Prabowo nampaknya mencoba untuk mengkombinasikan dua hal ini, ya, Hmm. mencoba mengkombinasikan dua hal ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat dan kita perhatikan, salah satu narasi yang dibangun oleh beliau ketika proses untuk penyusunan kabinet, termasuk penunjukan, termasuk yang kita dengar bocoran-bocoran pembicaraan itu adalah koordinasi. Kenapa kemudian banyak sekali Menko? Hmm. Menko-nya ini berkembang kan, Mbak, dari sekitar 4 atau 5 saat ini menjadi 7 kementerian koordinator. Pak Mhm. Prabowo nampaknya ingin menggunakan kementerian koordinator sebagai hub koordinasi. Jadi ini kalau dilihat ada layering pemerintahan presiden dan kantor kepresidenan di satu sisi, kemudian di bawahnya ada Kemenko dan kemudian Kemenko ini mengkoordinir kementerian, mengkoordinir badan dan lembaga-lembaga terkait. Jadi ini kayak ada lapis koordinasi yang nanti coba akan dibangun. Mhm. Dugaan saya Pak Prabowo akan mengoptimalkan betul fungsi Kementerian Koordinator untuk bisa menggerakkan, untuk bisa mengkoordinasikan, mensinergikan seluruh menteri-menterinya ini. Karena itu kalau kita ikuti yang terjadi setelah 1-2 hari pasca pelantikan, Mhm. narasi yang muncul kuat di media adalah soal Kemenko Kemenko tersebut akan mengkoordinasi atau akan mengkoordinir menteri-menteri mana saja, Mbak. Itu menunjukkan Mhm. bahwa narasi yang coba dibangun adalah upaya untuk bisa memastikan agar jumlah kementerian yang berkembang dari sekitar 30-an ya Mbak, 34, 36 menjadi sekitar 47 kalau tidak salah ya. Ditambah dengan badan-badan yang lain, ini benar-benar nanti bisa di bawah kendali dari Presiden. Apalagi ini kan yang ada yang duduk di menteri maupun wamen, ini kan latar belakangnya kan bermacam-macam Mbak ya. Di Indonesia kan kita selalu kenal ya, ada
loyalitas yang tidak ganda dari pejabat publik, dari pejabat politik. Menteri loyalitasnya bisa ke presiden, tapi pada saat yang bersamaan bisa ke partai politik dan seterusnya lah ya. Nah ini saya kira akan ada mekanisme atau tata kelola governance yang coba dibangun oleh Pak Prabowo guna memastikan agar jumlah menteri yang sangat besar tersebut tetap bisa efektif dalam menjalankan program-programnya, Mbak. Baik, berarti dengan adanya 7 Menko begitu ya, dengan ada cukup banyak juga wakil menteri, kemudian juga pembagian tugas dan tupoksi di bawahnya, menurut Pak Wawan sendiri itu menjadi strategi dari Prabowo begitu ya untuk memerintah uh, Indonesia 5 tahun ke depan menjadi lebih strategis begitu ya Pak ya? Benar, Mbak, karena Hmm. tanpa adanya koordinasi dan simbol-simbol koordinasi yang kuat, itu akan sangat berat bagi Presiden mengkoordinir 47 kementerian, sekian banyak badan, dan belum lagi koordinasi dengan kelembagaan-kelembagaan negara yang lain. Jadi, fungsi Menko nampaknya akan lebih kuat ya Mhm. dibandingkan dengan fungsi Menko di pemerintahan sebelumnya dalam konteks ini. Jadi eh, mungkin saya tidak sepenuhnya benar, tetapi saya menduga nanti akan ada layering koordinasi, Mbak. Hmm. Jadi layering koordinasi pertama adalah pertemuan atau rapat kabinet yang sifatnya menyeluruh atau pleno semua orang. Mhm. Tapi pada saat berikutnya nanti hanya akan ada rapat kabinet yang lebih terbatas. Misalkan Pak Prabowo cukup dengan para menko-menkonya yang jumlahnya 7 tersebut, ya kan? Dan kemudian lapis berikutnya akan ada rapat koordinasi antara Menko dengan menteri-menteri yang ada di bawahnya. Jadi ini kayak membuat semacam apa ya hierarchy of koordinasi, hierarchy Mhm. of coordination. Ada layering koordinasi, ada hierarki koordinasi, Mbak, yang dipakai. Dan itu ini merupakan konsekuensi dari apa birokrasi yang sangat gemuk itu memang membutuhkan lapis-lapis koordinasi seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini nanti akan bisa berjalan secara efektif atau tidak. Tetapi itulah strategi mengelola pemerintahan yang nampaknya Pak Prabowo akan lakukan. Dan ini kan mengikuti logika komando Mhm. teritorialisme kan, Mbak, kalau dalam konteks apa namanya struktur organisasi militer kan sangat hierarkis, Mhm. kemudian ada lapis-lapis koordinasi dan seterusnya. Apa pola-pola seperti itu nampaknya yang akan diadopsi oleh Pak Prabowo. Baik, tadi Pak Wawan menekankan begitu ya bahwa strategi dari Prabowo ini komunikasinya layering begitu ya. Dengan layering ini apakah efektif? Apakah juga nantinya justru akan terjadi miskomunikasi? Apa keuntungan ataupun dampak positif negatif dari strategi yang akan dijalankan dari Prabowo Gibran ini terkait layering di Kementerian Kabinet Merah Putih ini, Pak? Tentu kalau dari sisi penyelenggaraan pemerintahan yang organisasinya besar, itu akan memudahkan koordinasi. Mhm. Lapis-lapis itu memudahkan koordinasi. Tapi kelemahan paling utama adalah bisa jadi apa yang berkembang di level yang lebih bawah tidak sepenuhnya diketahui oleh pucuk pimpinan dalam konteks ini adalah presiden, ya kan? Karena bisa bisa jadi apa yang menjadi rumusan, kesimpulan dari rapat-rapat di Kementerian Koordinator yang nanti disampaikan kepada Presiden itu tidak sangat detail. Ini kan beda ya, misalkan soal isu-isu yang berhubungan dengan anggaplah prioritas Pak Presiden lah ya, pangan kayak gitu kan. Kita tahulah kementerian yang berhubungan dengan pertanian, kementerian yang berhubungan dengan kelautan dan aspek-aspek untuk produksi pangan kan akan ada di bawah koordinasi Kementerian Pangan kan, Mbak. Ya Mhm. kan? Nah, ini kan detail dinamika yang terjadi di kementerian-kementerian yang berhubungan dengan produksi pangan itu kan akan sangat banyak persoalannya kan. Ada mungkin isu pupuk bersubsidi lah yang ada di situ, benih lah, kemudian apalagi cara menghasilkannya seperti apa, kelembagaan petani, kelembagaan nelayan dan seterusnya. Ini kan detailnya kan banyak banget, Mbak. Mhm. Nah, kelemahan dari sistem layering yang bertingkat-tingkat adalah details itu bisa jadi tidak akan sampai kepada pucuk pimpinan. Nah, cuman dugaan saya Pak Prabowo pasti sudah menyiapkan itu juga. Karena itulah kalau kita lihat
ada utusan-utusan khusus presiden ya Mbak, yang nanti juga bisa Hmm. berkoordinasi dengan menteri, yang bidangnya nampaknya bidang-bidang yang menjadi prioritasnya presiden. Ada utusan khusus untuk apa namanya ketahanan pangan, ada utusan khusus untuk ekonomi kreatif, ada utusan khusus untuk apa kan banyak ya yang hari ini dilantik ya, Mm-mm. Mbak. Ada Betul. sekian sekian banyak. Itu kan menunjukkan utusan khusus kan menunjukkan priority dari presiden kan Mbak sebenarnya. Nah, bisa jadi itu cara Pak Presiden nanti untuk bisa memperkuat lapis-lapis ini ya, lapis-lapis pengawasan maupun lapis-lapis untuk memastikan agar program-program yang beliau harapkan itu bisa terkelola, terdeliver dengan baik, Mbak. Belum lagi nih ada penasihat-penasihat khusus juga kan, Mbak? Ada penasihat khusus Mm-mm. Presiden kan, yang nanti memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Baik, Pak Wan tadi juga menyinggung begitu ya soal pelantikan hari ini staf khusus atau utusan khusus dan juga sejumlah kepala badan begitu. Nah, di antara nama-nama ini cukup mengejutkan juga meskipun beberapa waktu yang lalu waktu di Kertanegara sudah muncul begitu ya sejumlah nama selebriti begitu. Ada Raffi Ahmad, Yovie Widianto, ada juga Gus Miftah gitu. Bagaimana komentar dari Pak Wawan sendiri melihat hal tersebut? Apakah sosok-sosok tersebut tepat untuk berada atau menerima jabatan dari Prabowo? Atau sejumlah pengamat juga mengatakan bahwa ini sebagai salah satu bentuk untuk Prabowo bagi-bagi kekuasaan. Ada dua hal kalau saya, Mbak ya. Yang Mhm. pertama kita lihat dari latar belakang dan penempatannya. Kalau Mhm. dilihat dari latar belakang dan penempatannya, tentu beberapa sosok yang tadi dilantik oleh beliau itu memang memiliki latar belakang dan kapasitas di situ. Dan bisa jadi memang keinginan Pak Prabowo adalah memastikan apa yang selama ini sudah digeluti oleh para tokoh tersebut, kemudian bisa menjadi inspirasi kebijakan, ya kan? Tapi Mhm. pada saat yang pada titik yang lain kita juga harus paham beliau-beliau yang tadi diangkat bagaimanapun juga merupakan bagian dari tim Prabowo ketika Mhm. proses pemilu kemarin ya, tokoh agama yang dilantik, kemudian selebritis yang dilantik, teknokrat yang dilantik. Kalau dilihat latar belakangnya, semuanya memiliki keterkaitan dengan Pak Prabowo ketika proses eh, kampanye dan proses pemilihan kemarin. Ya Mhm. kan, Pak? Jadi ini memang tidak bisa dihindari ya bahwa Pak Prabowo ingin memastikan agar siapapun yang sudah berjasa dan berjuang itu kemudian mendapatkan semacam reward yang eh, layak mungkin dari kacamata Pak Prabowo. Tetapi pada saat yang bersamaan memang ini orang-orang yang dalam pos yang ditunjuk memang memiliki kapasitas di situ. Tinggal nantinya ketika kita menilai apakah ini efektif atau tidak semata-mata bagi-bagi eh, apa ya membagi jabatan untuk Mhm. memberikan reward atau tidak itu kan tergantung pada output atau kinerja yang nanti akan mereka hasilkan kan Mbak. Kalau pada akhirnya kita melihat bahwa kehadiran tokoh-tokoh selebritis dan apa para teknokrat ini kemudian tidak bisa menghasilkan ya arah Mhm. policy maupun implementasi policy yang diharapkan bisa mentransformasi masyarakat ke arah yang diharapkan, ke arah yang lebih sejahtera misalnya, mungkin kita bisa menilai bahwa ini semata-mata motivasinya adalah bagi-bagi kekuasaan untuk memberikan reward ya, memberikan semacam payback atas apa yang mereka lakukan. Tapi ketika hasilnya itu bagus ya maka memang kombinasi dua hal ini ya mau tidak mau akan berlangsung. Dan ini kan alamiah dan natural aja Mbak di semua Mhm. negara demokrasi karena proses demokrasi ini panjang, timnya banyak, apa yang berperan juga beragam-ragam. Ketika memenangkan pemilihan, ya mereka akan menjadi the ruling elite. Ini konsekuensi dari demokrasi elektoral berbasis kompetisi yang kita kita miliki kan. Ini kan anu ya, kita menyaksikan ya the ruling elite-nya siapa saja ini. Mhm. Elit-elit yang kemudian memegang kekuasaan siapa saja. Nah, ini mau nggak mau ya seperti ini konsekuensi dari demokrasi elektoral. Hmm.
Lalu Pak Wawan, ada juga begitu ya 7 sosok penasehat yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo, mulai dari Wiranto, ada juga Dudung, ada juga Luhut. Bagaimana Pak Wawan sendiri melihat sosok-sosok tersebut yang ditunjuk sebagai penasehat Presiden Prabowo di 5 tahun ke depan? Ya memang ini bisa jadi latar belakang penunjukannya macam-macam, Mbak ya. Mhm, Misalkan ketika bicara Pak eh, Dudung misalnya, kita tahu mhm, sosok beliau sebelum pensiun dari apa namanya dari militer dari TNI Angkatan Darat ini kan salah satu jenderal yang cukup disegani di Angkatan Darat ya Mbak, menjadi Kasat dan seterusnya ya kalau nggak salah ya, dan betul. karirnya panjang. Mhm, Dan kemudian bisa jadi Pak Prabowo memang membutuhkan apa namanya sosok seperti Pak Dudung, khususnya dalam konteks untuk memperkuat policy-policy pertahanan maupun kalau tidak salah akan menjadi memegang posisi sebagai koordinator pengembangan ini ya Mbak, apa namanya industri pertahanan kalau nggak salah ya. Sementara kalau Pak Luhut kita tahu apa selama proses terutama pasca Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang, ini banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo khususnya untuk policy-policy dasar ekonomi karena Pak Luhut memang meskipun punya latar belakang militer, tetapi sejak beliau pensiun kan memang masuk ke dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di negeri ini kan, Pak. Karena itu kan mhm, pengalaman panjang beliau kan pasti sesuatu yang berharga untuk Pak Prabowo. Nah, Pak, yang menarik ini Pak Wiranto ini, Mbak. mhm, Kita tahu bahwa kalau kita kembali kepada masa lalu, pasca peristiwa 97-98 ini kan ada apa ya ada semacam ketegangan politik ya yang berlangsung kan antara Pak Wiranto dengan Pak Prabowo kan setelah peristiwa politik 98. Nah, ketika Pak Wiranto masih diminta masuk oleh Pak Prabowo, meskipun pilihannya bisa saja tidak, jangan-jangan ini bagian dari apa proses untuk menuntaskan semua bentuk rekonsiliasi di mhm, antara dua tokoh ini maupun mhm, kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Jadi ini memang kelihatannya Pak Prabowo ingin memastikan betul bahwa pemerintahan yang beliau bangun ini bukan hanya mengakomodasi semua kalangan yang bisa jadi memang beliau butuhkan untuk mensukseskan programnya, tetapi ini beliau menjadikan pembentukan kabinet dan postur pemerintahan yang ada sebagai arena untuk melakukan rekonsiliasi juga. Dan ya, mungkin itu pilihan dari Pak Prabowo ya untuk menyelesaikan semua beban masa lalu beliau kan, termasuk semua tokoh-tokoh yang pada tahun 96, 97, 98 ya pernah menjadi korban penculikan pada masa itu kan semuanya masuk ke dalam pemerintahan, Mbak. Ada sekian nama kan, Mbak, yang masuk mhm, kan. Jadi ini menarik sekali kalau kalau dilihat ya seolah-olah beliau ingin menuntaskan semua beban politik, beban sejarah masa lalu mhm, sekaligus juga mengkombinasikan untuk bisa mendukung pemerintahannya. Meskipun dengan kos yang tadi sudah kita diskusikan ya Mbak, kosnya mhm, kan clear ya. mhm, Kabinetnya menjadi postur pemerintahnya menjadi sangat besar, sangat gemuk dan jelas itu akan punya konsekuensi jangka sangat pendek terkait dengan alokasi anggaran negara untuk membiayai postur pemerintahan yang sangat gede. Ya kan Mbak? Ini kan mhm, real kan bahwa beban pertama yang harus ditanggung oleh APBN ya adalah untuk pembiayaan ini semua mhm, ya kan mulai dari fasilitas dasar untuk para pejabat ini tadi gaji tunjangan dan semua fasilitas yang melekat konsekuensinya pada kantor lah konsekuensinya pada seluruh pengamanan dan seterusnya jadi ini kalau mau menghitung cost of government ya mhm, biaya dari birokrasi pemerintahannya Pak Prabowo untuk tahap pertama ini sangat menarik kira-kira berapa banyak itu kan bisa dihitung Mbak karena mhm. ada aturannya kan ada perpres yang mengatur ini. Baik, Pak Wawan, kalau kita juga mengamati begitu ya, setidaknya ada 12 sosok yang berasal dari latar belakang militer. Secara sosok dan latar belakang yang tidak saling berkaitan di kabinet Prabowo ini seperti apa menurut Pak Wawan sendiri? Ya memang kalau kita lihat ya, lingkaran terdekat dari Pak Prabowo adalah orang-orang yang selama ini memang apa namanya banyak membantu dan menjadi bagian dari karir politik Pak Prabowo setidaknya dalam 5-10 tahun terakhir kan, Mbak.
Dan Mhm. kebetulan kan banyak di antara beliau-beliau ini yang berasal dari latar belakang militer atau yang terkait dengan dengan militer kan. Nah, termasuk sejumlah menteri kan juga seperti itu ya, ada polisi di dalamnya. Dan jumlahnya tadi Mbak Nanda sebutkan sekitar 12 atau sekian ya. Nah, ini Mhm. memang menunjukkan setiap pemimpin politik sebenarnya kan punya lingkaran-lingkarannya, Mbak. Mhm. Semua pemimpin politik itu sesungguhnya memiliki circle-circle-nya. Mhm. Dan jelas circle pertama yang diambil adalah yang trusted, yang bisa dipercaya. Ya kan? Dan kepercayaan itu terbangun tidak bisa dalam jangka pendek, Mbak. Pasti dalam jangka panjang. Karena itu bagi saya selalu melihat ini sebagai sesuatu yang alamiah. Tidak mungkin beliau menunjuk orang yang semata-mata berbasis keahlian kayak gitu. Pasti selain keahlian ada loyalitas. Itu nature-nya selalu demokrasi elektoral kayak gitu, Mbak. Ya, ada loyalitas di situ, ada keahlian di situ. Ini sangat sangat penting. Dan yang ketiga, tentu akomodasi dari kekuatan politik. Nah, hal lain saya kira cara Pak Prabowo untuk menjamin agar loyalitasnya ke beliau itu semakin kuat kan penandatanganan fakta integritas kan Mbak. Mhm. Jadi ini kan semua menteri, calon wamen, calon kepala badan, calon utusan khusus, staf khusus sebelum mulai kan semuanya menandatangani fakta integritas kan Mbak. Mhm. Kita tidak tahu apa isi fakta integritasnya karena tidak pernah didisclose secara detail ke publik. Tapi saya yakin salah satunya adalah terkait dengan apa narasi terkait dengan loyalitas Mhm. kepada presiden, apapun latar belakang mereka. Dugaan saya itu. Selain soal normatif ya, Mhm. komitmen tidak korupsi, komitmen mengutamakan kepentingan bangsa negara bukan golongan, itu pasti ada hal yang berhubungan dengan soal loyalitas, pasti itu. Baik, Pak Wawan, kalau mau ditarik mundur ke belakang begitu ya dari pemanggilan Menteri di Hambalang sampai pelantikan dan nantinya disebut ada agenda di Magelang begitu. Ini rasanya kental pembawaan Prabowo dengan militer banget begitu ya, yang menjadi latar belakang dari Prabowo juga. Bagaimana melihat nantinya cara Prabowo memimpin Kabinet Merah Putih ini menurut Pak Wawan? Apakah akan dipimpin juga dengan pembawaan militer yang akan dibawa ke 5 tahun ke depan? Saya selalu percaya setiap leader, setiap political leader, setiap pemimpin politik memang akan memiliki gayanya sendiri, Mbak. Hmm. Dan gaya kepemimpinan politik sangat ditentukan oleh background, latar belakang dari pemimpin politik tersebut. Iya kan? Nah, ketika Pak Jokowi yang 10 tahun memerintah, ya itulah gaya Pak Jokowi dengan latar belakangnya. Sekarang Pak Prabowo jelas beliau memiliki latar belakang dari militer dan ketika beliau memimpin Partai Gerindra, saya kira ada banyak sekali elemen-elemen, simbol-simbol yang terkait dengan cara apa namanya kepemimpinan di tubuh militer itu dilaksanakan. Hal ini juga nanti akan berlaku beberapa hal di kabinet beliau. Mungkin tidak sepenuhnya menggunakan gaya militer, namun namun saya yakin bahwa beberapa elemen akan masuk ke situ ya. Pentingnya koordinasi, pentingnya apa namanya upaya untuk melaporkan berjalannya pemerintahan, pentingnya tadi layering of Mhm. komando tadi ya, layer-layer komando pemerintahan tadi. Ini semua menunjukkan apa gaya-gaya tertentu di dalam sebuah organisasi dan tentu organisasi di mana Pak Prabowo dibesarkan sebagai pemimpin politik akan memberikan pengaruh itu, Mbak. Baik, Pak Wawan sendiri 100 hari ke depan begitu ya di kabinet ini akan ada PR begitu ya. Setelah nantinya 100 hari berjalan, jika memang menteri dari kabinet Merah Putih ini tidak perform atau bisa dibilang kinerjanya tidak bagus, bagaimana pendapat Pak Wawan sendiri? Apakah memang harus langsung diganti begitu saja untuk mempercepat dari program-program Prabowo Gibran ini atau memang ditunggu dan kemungkinan apa yang nanti akan dilakukan oleh Prabowo sendiri? Eh, saat ini masanya adalah masa euforia, Mbak. Hmm. 2 minggu ke depan, ya ini euforia politik lah ya. Eh, Euforianya siapa? Ya, euforianya para tokoh-tokoh dan kekuatan-kekuatan politik yang ada di balik tokoh ini karena sudah bisa masuk ke dalam pemerintahan.
ya akan berlangsung lah euforia ini 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tetapi euforia yang sedang berlangsung ini dihadapkan pada beberapa agenda kelembagaan yang sangat dasar, Mbak. Mhm. Kementerian baru harus menemukan kantornya, harus membentuk struktur organisasinya, harus mengisi para pejabatnya, harus merancang program kerjanya. Itu semua sangat basic dan akan sangat menentukan kinerja ke depan kayak apa. Sementara jelas masyarakat tidak bisa menunggu, ya Mhm. kan? Mau ini ada soal menemukan kantor atau tidak, sudah bisa mengisi nomenklatur di masing-masing kementerian atau tidak. Ini kan masyarakat nggak mau tahu kan, Mbak? Mau tahunya Mhm. adalah semuanya harus berjalan. Di hadapan pada situasi seperti ini, saya kira ya memang Pak Prabowo perlu segera menunjukkan low hanging fruit dari pemerintahan ini apa, buah yang bisa dipetik Mhm. oleh masyarakat dari pemerintahan ini apa dalam jangka sangat pendek itu harus clear, Mbak. Saya kira. Tanpa itu, maka euforia yang sedang dirasakan publik mungkin, optimisme yang dirasakan publik mungkin, ya, itu akan mengalami penggerusan. Dan karena itu memang harus segera ada program-program real yang dilakukan, ya. Pasti publik sekarang suka ya dengan semua performatif politik yang sedang berlangsung lah ya. Mhm. Tokoh si A dipanggil ini itu diwawancarai, kemudian pelantikan dan seterusnya lah ya. Media pun kan juga ramai memberitakan itu. Tapi itu hanya akan seminggu, 2 minggu lah maksimal. Memberitakan retreat ini itu dan seterusnya lah ya. Mhm. Tetapi eh, harus ingat ini bahwa bahwa publik kita semua membutuhkan sesuatu yang lebih clear dari sisi capaian kabinet dalam jangka pendek maupun jangka ke depan kayak gitu. Saya yakin, Mbak, ini akan ada mekanisme evaluasi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo secara langsung maupun dengan jajarannya terkait dengan kinerja masing-masing kementerian ini. Dan ketika misalnya kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan, nah ini tergantung. Kalau menteri ini berasal atau wamen atau pejabat ini berasal dari partai politik, tentu akan ada diskusi antara Pak Prabowo dan timnya dengan partai politik, ya. Cara ganti dan lain sebagainya kayak apa. Perimbangan kekuasaan kan kayak gitu. Kalau ini berasal dari profesional teknokrat misalnya, itu lebih mudah bagi Pak Prabowo untuk menggeser ini itu dan seterusnya. Tapi dugaan saya ada aspek-aspek terkait dengan capaian jangka pendek yang menjadi bagian dari kontrak kinerja dan itu saya yakin akan dilakukan karena sebentar lagi ini kan lembaga-lembaga survei pasti akan segera mengeluarkan hasil surveinya, atau Mbak? Mhm. Tanggapan atas kabinet, kemudian setelah itu tanggapan atas 30 hari kerja pertama seperti apa, tanggapan 100 kerja kayak apa, dan itu akan berpengaruh terhadap approval rate, terhadap tingkat kepuasan dari masyarakat. Dan kalau ini dimunculkan, pasti akan menjadi pertimbangan dari Presiden untuk bisa kemudian mengevaluasi, melihat, dan seterusnya. Hmm. Baik. Yang terakhir begitu ya, dan kami juga meminta sekaligus closing statement begitu dari Pak Wawan. Kira-kira gebrakan apa yang sedianya begitu ya paling dinantikan dari Kabinet Merah Putih ini? Dan apa juga tantangan terbesar dari Prabowo Gibran dalam memimpin Kabinet Merah Putih ini selama 5 tahun ke depan? Yang pertama jelas yang sedang menjadi concern dari masyarakat terkait dengan penurunan daya beli Mhm. masyarakat, termasuk di dalamnya kelas menengah yang mengalami penurunan kapasitas. Tentu publik, masyarakat akan menunggu policy apa yang dilakukan untuk bisa memperkuat daya beli masyarakat, Mbak. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan menjaga dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat ya, pendidikan, kesehatan, termasuk mungkin perumahan dan pekerjaan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk segera di address oleh pemerintahan Pak Prabowo, ya. Termasuk yang ketiga, keamanan untuk beberapa kebutuhan pokok ya, tetap kalau kita di Indonesia soal hal yang berhubungan dengan pangan, berhubungan dengan energi ini akan kita lihat. Program-program besar lainnya yang bersifat transformatif jangka panjang ya tentu akan menjadi diskusi publik ya. Tetapi kalau hal-hal yang pokok ini tidak sempat atau belum di address oleh pemerintahan, maka akan sangat berpengaruh, Mbak, terhadap penilaian masyarakat eh, terkait dengan kinerja pemerintahan untuk jangka pendek ini. Ini komposisi kabinet
Mhm. terbesar dalam sejarah Indonesia, baik dari sisi jumlah kementerian maupun dari sisi jumlah para pejabat yang diangkat, termasuk keberadaan beberapa pejabat ya, kepala badan, utusan khusus, staf khusus, KSP dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk nomenklatur, postur kabinet yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi komposisi sangat jelas ini mencerminkan apa yang dulu dimau oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih saat itu, sekarang sudah presiden resmi karena sudah dilantik ya Mbak Nanda ya, Mhm. untuk bisa mengumpulkan dan bisa mengajak seluas mungkin kalangan ke dalam pemerintahannya dengan alasan untuk bisa mensinergikan seluruh kekuatan, untuk bisa mengumpulkan semua elemen dalam rangka mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet yang benar-benar mencoba untuk memasukkan semua kelompok seluas mungkin, meskipun pada akhirnya ada beberapa partai politik yang tidak secara formal ada di dalam kabinet. Yang ketiga, ini kabinet yang mencoba untuk mengkombinasikan Mbak Nanda Mhm. antara representasi dari partai politik dengan sosok yang profesional, boleh dikatakan seperti itu, sampai dengan sosok-sosok lain yang mungkin dalam pandangan, dalam kacamata Pak Prabowo Subianto bisa mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet dengan postur yang sangat besar, berasal dari banyak kalangan, dan mencoba untuk mengakomodasi semua kekuatan yang kira-kira dalam kacamata Presiden, Pak Prabowo dalam konteks ini bisa mendukung program-programnya, Mbak Nanda. Hmm. Baik Pak Wawan, sejauh ini kabinet dari Prabowo Gibran ini kerap disebut dengan kabinet gemuk begitu ya, yang banyaknya menteri di dalamnya. Lantas apakah menurut Pak Wawan kabinet ini nantinya akan efektif untuk percepatan kinerja yang kemudian dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran sendiri? Selalu ada dilema, Mbak ya, bahwa demokrasi itu apalagi dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk, kekuatan politiknya begitu fragmented seperti Indonesia, ada kebutuhan untuk mengakomodasi semakin banyak pihak ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintahan pasca pemilu atau yang dihasilkan oleh pemilu harus bisa menunjukkan kemampuan secara efektif ya, membangun apa yang disebut sebagai efektif government ya, pemerintahan yang efektif untuk mendeliver berbagai program. Nah, Pak Prabowo nampaknya mencoba untuk mengkombinasikan dua hal ini, ya, Mhm. mencoba mengkombinasikan dua hal ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat dan kita perhatikan, salah satu narasi yang dibangun oleh beliau ketika proses untuk penyusunan kabinet, termasuk penunjukan, termasuk yang kita dengar bocoran-bocoran pembicaraan itu adalah koordinasi. Kenapa kemudian banyak sekali Menko? Mhm. Menko-nya ini berkembang kan Mbak, dari sekitar 4 atau 5 saat ini menjadi 7 kementerian koordinator. Pak Mhm. Prabowo nampaknya ingin menggunakan kementerian koordinator sebagai hub koordinasi. Jadi ini kalau dilihat ada layering pemerintahan presiden dan kantor kepresidenan di satu sisi, kemudian di bawahnya ada Kemenko, dan kemudian Kemenko ini mengkoordinir kementerian, mengkoordinir badan dan lembaga-lembaga terkait. Jadi ini kayak ada lapis koordinasi yang nanti coba akan dibangun. Mhm. Dugaan saya Pak Prabowo akan mengoptimalkan betul fungsi Kementerian Koordinator untuk bisa menggerakkan, untuk bisa mengkoordinasikan, mensinergikan seluruh menteri-menterinya ini. Karena itu kalau kita ikuti yang terjadi setelah 1-2 hari pasca pelantikan, Mhm. narasi yang muncul kuat di media adalah soal Kemenko Kemenko tersebut akan mengkoordinasi atau akan mengkoordinir menteri-menteri mana saja, Mbak. Itu menunjukkan Mhm. bahwa narasi yang coba dibangun adalah upaya untuk bisa memastikan agar jumlah kementerian yang berkembang dari sekitar 30-an ya Mbak, 34, 36 menjadi sekitar 47 kalau tidak salah ya. Ditambah dengan badan-badan yang lain, ini benar-benar nanti bisa di bawah kendali dari Presiden. Apalagi ini kan yang ada yang duduk di menteri maupun wamen, ini kan latar belakangnya kan bermacam-macam Mbak ya. Di Indonesia kan kita selalu kenal ya, ada
loyalitas yang tidak ganda dari pejabat publik, dari pejabat politik. Menteri loyalitasnya bisa ke presiden, tapi pada saat yang bersamaan bisa ke partai politik dan seterusnya lah ya. Nah ini saya kira akan ada mekanisme atau tata kelola governance yang coba dibangun oleh Pak Prabowo guna memastikan agar jumlah menteri yang sangat besar tersebut tetap bisa efektif dalam menjalankan program-programnya, Mbak. Baik, berarti dengan adanya 7 Menko begitu ya, dengan ada cukup banyak juga wakil menteri, kemudian juga pembagian tugas dan tupoksi di bawahnya, menurut Pak Wawan sendiri itu menjadi strategi dari Prabowo begitu ya untuk memerintah uh, Indonesia 5 tahun ke depan menjadi lebih strategis begitu ya Pak ya? Benar, Mbak, karena Hmm. tanpa adanya koordinasi dan simbol-simbol koordinasi yang kuat, itu akan sangat berat bagi Presiden mengkoordinir 47 kementerian, sekian banyak badan, dan belum lagi koordinasi dengan kelembagaan-kelembagaan negara yang lain. Jadi, fungsi Menko nampaknya akan lebih kuat ya, Mhm. dibandingkan dengan fungsi Menko di pemerintahan sebelumnya dalam konteks ini. Jadi eh, mungkin saya tidak sepenuhnya benar, tetapi saya menduga nanti akan ada layering koordinasi, Mbak. Hmm. Jadi layering koordinasi pertama adalah pertemuan atau rapat kabinet yang sifatnya menyeluruh atau pleno semua orang. Mhm. Tapi pada saat berikutnya nanti hanya akan ada rapat kabinet yang lebih terbatas. Misalkan Pak Prabowo cukup dengan para menko-menkonya yang jumlahnya 7 tersebut, ya kan? Dan kemudian lapis berikutnya akan ada rapat koordinasi antara Menko dengan menteri-menteri yang ada di bawahnya. Jadi ini kayak membuat semacam apa ya, hierarchy of koordinasi, hierarchy Mhm. of coordination. Ada layering koordinasi, ada hierarki koordinasi, Mbak, yang dipakai. Dan itu ini merupakan konsekuensi dari apa birokrasi yang sangat gemuk itu memang membutuhkan lapis-lapis koordinasi seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini nanti akan bisa berjalan secara efektif atau tidak. Tetapi itulah strategi mengelola pemerintahan yang nampaknya Pak Prabowo akan lakukan. Dan ini kan mengikuti logika komando Mhm. teritorialisme kan, Mbak, kalau dalam konteks apa namanya struktur organisasi militer kan sangat hierarkis, Mhm. kemudian ada lapis-lapis koordinasi dan seterusnya. Apa pola-pola seperti itu nampaknya yang akan diadopsi oleh Pak Prabowo. Baik, tadi Pak Wawan menekankan begitu ya bahwa strategi dari Prabowo ini komunikasinya layering begitu ya. Dengan layering ini apakah efektif? Apakah juga nantinya justru akan terjadi miskomunikasi? Apa keuntungan ataupun dampak positif negatif dari strategi yang akan dijalankan dari Prabowo Gibran ini terkait layering di Kementerian Kabinet Merah Putih ini, Pak? Tentu kalau dari sisi penyelenggaraan pemerintahan yang organisasinya besar itu akan memudahkan koordinasi. Mhm. Lapis-lapis itu memudahkan koordinasi. Tapi kelemahan paling utama adalah bisa jadi apa yang berkembang di level yang lebih bawah tidak sepenuhnya diketahui oleh pucuk pimpinan, dalam konteks ini adalah presiden, ya kan? Karena bisa bisa jadi apa yang menjadi rumusan, kesimpulan dari rapat-rapat di Kementerian Koordinator yang nanti disampaikan kepada Presiden itu tidak sangat detail. Ini kan beda ya, misalkan soal isu-isu yang berhubungan dengan anggaplah prioritas Pak Presiden lah ya, pangan kayak gitu kan. Kita tahulah kementerian yang berhubungan dengan pertanian, kementerian yang berhubungan dengan kelautan dan aspek-aspek untuk produksi pangan kan akan ada di bawah koordinasi Kementerian Pangan kan, Mbak. Ya Mhm. kan? Nah, ini kan detail dinamika yang terjadi di kementerian-kementerian yang berhubungan dengan produksi pangan itu kan akan sangat banyak persoalannya kan. Ada mungkin isu pupuk bersubsidi lah yang ada di situ, benih lah, kemudian apalagi cara menghasilkannya seperti apa, kelembagaan petani, kelembagaan nelayan dan seterusnya. Ini kan detailnya kan banyak banget, Mbak. Mhm. Nah, kelemahan dari sistem layering yang bertingkat-tingkat adalah details itu bisa jadi tidak akan sampai kepada pucuk pimpinan. Nah, cuman dugaan saya Pak Prabowo pasti sudah menyiapkan itu juga. Karena itulah kalau kita lihat
ada utusan-utusan khusus presiden ya Mbak, yang nanti juga bisa berkoordinasi dengan menteri yang bidangnya nampaknya bidang-bidang yang menjadi prioritasnya presiden. Ada utusan khusus untuk apa namanya ketahanan pangan, ada utusan khusus untuk ekonomi kreatif, ada utusan khusus untuk apa kan banyak ya yang hari ini dilantik ya, Mbak. Ada Betul. sekian sekian banyak. Itu kan menunjukkan utusan khusus kan menunjukkan priority dari presiden kan Mbak sebenarnya. Nah, bisa jadi itu cara Pak Presiden nanti untuk bisa memperkuat lapis-lapis ini ya, lapis-lapis pengawasan maupun lapis-lapis untuk memastikan agar program-program yang beliau harapkan itu bisa terkelola, terdeliver dengan baik, Mbak. Belum lagi nih ada penasihat-penasihat khusus juga kan, Mbak? Ada penasihat khusus Presiden kan, yang nanti memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Baik, Pak Wawan tadi juga menyinggung begitu ya soal pelantikan hari ini, staf khusus atau utusan khusus dan juga sejumlah kepala badan begitu. Nah, di antara nama-nama ini cukup mengejutkan juga, meskipun beberapa waktu yang lalu, waktu di Kertanegara sudah muncul begitu ya, sejumlah nama selebriti begitu. Ada Raffi Ahmad, Yovie Widianto, ada juga Gus Miftah gitu. Bagaimana komentar dari Pak Wawan sendiri melihat hal tersebut? Apakah sosok-sosok tersebut tepat untuk berada atau menerima jabatan dari Prabowo? Atau sejumlah pengamat juga mengatakan bahwa ini sebagai salah satu bentuk untuk Prabowo bagi-bagi kekuasaan. Ada dua hal kalau saya Mbak ya. Mhm. Yang pertama kita lihat dari latar belakang dan penempatannya. Kalau Hmm. dilihat dari latar belakang dan penempatannya, tentu beberapa sosok yang tadi dilantik oleh beliau itu memang memiliki latar belakang dan kapasitas di situ. Dan bisa jadi memang keinginan Pak Prabowo adalah memastikan apa yang selama ini sudah digeluti oleh para tokoh tersebut kemudian bisa menjadi inspirasi kebijakan, ya kan? Tapi Hmm. pada saat yang pada titik yang lain kita juga harus paham beliau-beliau yang tadi diangkat bagaimanapun juga merupakan bagian dari tim Prabowo ketika Hmm. proses pemilu kemarin ya, tokoh agama yang dilantik, kemudian selebritis yang dilantik, teknokrat yang dilantik. Kalau dilihat latar belakangnya, semuanya memiliki keterkaitan dengan Pak Prabowo ketika proses eh, kampanye dan proses pemilihan kemarin. Ya Hmm. kan, Pak? Jadi ini memang tidak bisa dihindari ya bahwa Pak Prabowo ingin memastikan agar siapapun yang sudah berjasa dan berjuang itu kemudian mendapatkan semacam reward yang eh, layak mungkin dari kacamata Pak Prabowo. Tetapi pada saat yang bersamaan memang ini orang-orang yang dalam pos yang ditunjuk memang memiliki kapasitas di situ. Tinggal nantinya ketika kita menilai apakah ini efektif atau tidak semata-mata bagi-bagi apa ya membagi jabatan untuk Hmm. memberikan reward atau tidak itu kan tergantung pada output atau kinerja yang nanti akan mereka hasilkan kan Mbak. Kalau pada akhirnya kita melihat bahwa kehadiran tokoh-tokoh selebritis dan apa para teknokrat ini kemudian tidak bisa menghasilkan ya arah Hmm. policy maupun implementasi policy yang diharapkan bisa mentransformasi masyarakat ke arah yang diharapkan, ke arah yang lebih sejahtera misalnya, mungkin kita bisa menilai bahwa ini semata-mata motivasinya adalah bagi-bagi kekuasaan untuk memberikan reward ya, memberikan semacam payback atas apa yang mereka lakukan. Tapi ketika hasilnya itu bagus ya maka memang kombinasi dua hal ini ya mau tidak mau akan berlangsung. Dan ini kan alamiah dan natural aja Mbak di semua Hmm. negara demokrasi karena proses demokrasi ini panjang, timnya banyak, apa yang berperan juga beragam-ragam. Ketika memenangkan pemilihan, ya mereka akan menjadi the ruling elite. Ini konsekuensi dari demokrasi elektoral berbasis kompetisi yang kita miliki kan. Ini kan anu ya, kita menyaksikan ya the ruling elite-nya siapa saja ini. Hmm. Elit-elit yang kemudian memegang kekuasaan siapa saja. Nah, ini mau nggak mau ya seperti ini konsekuensi dari demokrasi elektoral. Hmm. Lalu Pak Wawan, ada juga begitu ya 7 sosok penasehat yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo, mulai dari Wiranto, ada juga Dudung, ada juga Luhut. Bagaimana Pak Wawan sendiri melihat
sosok-sosok tersebut yang ditunjuk sebagai penasihat Presiden Prabowo di 5 tahun ke depan? Ya memang ini bisa jadi latar belakang penunjukannya macam-macam, Mbak ya. Mhm. Misalkan ketika bicara Pak eh, Dudung misalnya, kita tahu Mhm. sosok beliau sebelum pensiun dari apa namanya dari militer dari TNI Angkatan Darat ini kan salah satu jenderal yang cukup disegani di Angkatan Darat ya Mbak, menjadi Kasat dan seterusnya ya kalau nggak salah ya, dan Betul. karirnya panjang. Mhm. Dan kemudian bisa jadi Pak Prabowo memang membutuhkan apa namanya sosok seperti Pak Dudung, khususnya dalam konteks untuk memperkuat policy-policy pertahanan maupun kalau tidak salah akan menjadi memegang posisi sebagai koordinator pengembangan ini ya Mbak, apa namanya industri pertahanan kalau nggak salah ya. Sementara kalau Pak Luhut kita tahu apa selama proses terutama pasca Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang, ini banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo khususnya untuk policy-policy dasar ekonomi karena Pak Luhut memang meskipun punya latar belakang militer, tetapi sejak beliau pensiun kan memang masuk ke dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di negeri ini kan, Mbak. Karena itu kan Mhm. pengalaman panjang beliau kan pasti sesuatu yang berharga untuk Pak Prabowo. Nah, yang menarik ini Pak Wiranto ini, Mbak. Mhm. Kita tahu bahwa kalau kita kembali kepada masa lalu, pasca peristiwa 97-98, ini kan ada apa ya, ada semacam ketegangan politik ya yang berlangsung kan antara Pak Wiranto dengan Pak Prabowo kan setelah peristiwa politik 98. Nah, ketika Pak Wiranto masih diminta masuk oleh Pak Prabowo, meskipun pilihannya bisa saja tidak, jangan-jangan ini bagian dari apa proses untuk menuntaskan semua bentuk rekonsiliasi di Mhm. antara dua tokoh ini maupun kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Jadi ini memang kelihatannya Pak Prabowo ingin memastikan betul bahwa pemerintahan yang beliau bangun ini bukan hanya mengakomodasi semua kalangan yang bisa jadi memang beliau butuhkan untuk mensukseskan programnya, tetapi ini beliau menjadikan pembentukan kabinet dan postur pemerintahan yang ada sebagai arena untuk melakukan rekonsiliasi juga. Dan ya, mungkin itu pilihan dari Pak Prabowo ya untuk menyelesaikan semua beban masa lalu beliau kan, termasuk semua tokoh-tokoh yang pada tahun 96, 97, 98 ya pernah menjadi korban penculikan pada masa itu kan semuanya masuk ke dalam pemerintahan, Mbak. Ada sekian nama kan, Mbak, yang masuk Mhm. kan. Jadi ini menarik sekali kalau kalau dilihat ya seolah-olah beliau ingin menuntaskan semua beban politik, beban sejarah masa lalu Mhm. sekaligus juga mengkombinasikan untuk bisa mendukung pemerintahannya. Meskipun dengan kos yang tadi sudah kita diskusikan ya Mbak, kosnya Mhm. kan clear ya. Mhm. Kabinetnya menjadi postur pemerintahnya menjadi sangat besar, sangat gemuk dan jelas itu akan punya konsekuensi jangka sangat pendek terkait dengan alokasi anggaran negara untuk membiayai postur pemerintahan yang sangat gede. Ya kan Mbak? Ini kan Mhm. real kan bahwa beban pertama yang harus ditanggung oleh APBN ya adalah untuk pembiayaan ini semua Mhm. ya kan mulai dari fasilitas dasar untuk para pejabat ini tadi gaji tunjangan dan semua fasilitas yang melekat konsekuensinya pada kantor lah konsekuensinya pada seluruh pengamanan dan seterusnya jadi ini kalau mau menghitung cost of government ya Mhm. biaya dari birokrasi pemerintahannya Pak Prabowo untuk tahap pertama ini sangat menarik kira-kira berapa banyak itu kan bisa dihitung Mbak karena Mhm. ada aturannya kan ada perpres yang mengatur ini. Baik, Pak Wawan, kalau kita juga mengamati begitu ya, setidaknya ada 12 sosok yang berasal dari latar belakang militer. Secara sosok dan latar belakang yang tidak saling berkaitan di kabinet Prabowo ini seperti apa menurut Pak Wawan sendiri? Ya, memang kalau kita lihat ya, lingkaran terdekat dari Pak Prabowo adalah orang-orang yang selama ini memang apa namanya banyak membantu dan menjadi bagian dari karir politik Pak Prabowo setidaknya dalam 5-10 tahun terakhir kan, Mbak. Dan Mhm. kebetulan kan banyak di antara beliau-beliau ini yang berasal dari latar belakang militer atau yang terkait dengan dengan militer kan.
Nah, termasuk sejumlah menteri kan juga seperti itu ya, ada polisi di dalamnya. Dan jumlahnya tadi Mbak Nanda sebutkan sekitar 12 atau sekian ya. Nah, Hmm. ini memang menunjukkan setiap pemimpin politik sebenarnya kan punya lingkaran-lingkarannya, Mbak. Hmm. Semua pemimpin politik itu sesungguhnya memiliki circle-circle-nya. Hmm. Dan jelas circle pertama yang diambil adalah yang trusted, yang bisa dipercaya. Ya kan? Dan kepercayaan itu terbangun tidak bisa dalam jangka pendek, Mbak. Pasti dalam jangka panjang. Karena itu bagi saya selalu melihat ini sebagai sesuatu yang alamiah. Tidak mungkin beliau menunjuk orang yang semata-mata berbasis keahlian kayak gitu. Pasti selain keahlian ada loyalitas. Itu nature-nya selalu demokrasi elektoral kayak gitu, Mbak. Ya, ada loyalitas di situ, ada keahlian di situ. Ini sangat penting. Dan yang ketiga, tentu akomodasi dari kekuatan politik. Nah, hal lain saya kira cara Pak Prabowo untuk menjamin agar loyalitasnya ke beliau itu semakin kuat kan penandatanganan fakta integritas kan Mbak. Hmm. Jadi ini kan semua menteri, calon wamen, calon kepala badan, calon utusan khusus, staf khusus sebelum mulai kan semuanya menandatangani fakta integritas kan Mbak. Hmm. Kita tidak tahu apa isi fakta integritasnya karena tidak pernah didisclose secara detail ke publik. Tapi saya yakin salah satunya adalah terkait dengan apa narasi terkait dengan loyalitas Hmm. kepada presiden, apapun latar belakang mereka. Dugaan saya itu. Selain soal normatif ya, Hmm. komitmen tidak korupsi, komitmen mengutamakan kepentingan bangsa negara bukan golongan, itu pasti ada hal yang berhubungan dengan soal loyalitas, pasti itu. Baik, Pak Wawan, kalau mau ditarik mundur ke belakang begitu ya dari pemanggilan Menteri di Hambalang sampai pelantikan dan nantinya disebut ada agenda di Magelang begitu. Ini rasanya kental pembawaan Prabowo dengan militer banget begitu ya, yang menjadi latar belakang dari Prabowo juga. Bagaimana melihat nantinya cara Prabowo memimpin Kabinet Merah Putih ini menurut Pak Wawan? Apakah akan dipimpin juga dengan pembawaan militer yang akan dibawa ke 5 tahun ke depan? Saya selalu percaya setiap leader, setiap political leader, setiap pemimpin politik memang akan memiliki gayanya sendiri, Mbak. Hmm. Dan gaya kepemimpinan politik sangat ditentukan oleh background, latar belakang dari pemimpin politik tersebut. Iya kan? Nah, ketika Pak Jokowi yang 10 tahun memerintah, ya itulah gaya Pak Jokowi dengan latar belakangnya. Sekarang Pak Prabowo jelas beliau memiliki latar belakang dari militer dan ketika beliau memimpin Partai Gerindra, saya kira ada banyak sekali elemen-elemen, simbol-simbol yang terkait dengan cara apa namanya kepemimpinan di tubuh militer itu dilaksanakan. Hal ini juga nanti akan berlaku beberapa hal di kabinet beliau. Mungkin tidak sepenuhnya menggunakan gaya militer, namun namun saya yakin bahwa beberapa elemen akan masuk ke situ ya. Pentingnya koordinasi, pentingnya apa namanya upaya untuk melaporkan berjalannya pemerintahan, pentingnya tadi layering of Mhm. komando tadi ya, layer-layer komando pemerintahan tadi. Ini semua menunjukkan apa gaya-gaya tertentu di dalam sebuah organisasi dan tentu organisasi di mana Pak Prabowo dibesarkan sebagai pemimpin politik akan memberikan pengaruh uh, itu, Mbak. Baik, Pak Wawan sendiri 100 hari ke depan begitu ya di kabinet ini akan ada PR begitu ya. Setelah nantinya 100 hari berjalan, jika memang menteri dari kabinet Merah Putih ini tidak perform atau bisa dibilang kinerjanya tidak bagus, bagaimana pendapat Pak Wawan sendiri? Apakah memang harus langsung diganti begitu saja untuk mempercepat dari program-program Prabowo Gibran ini atau memang ditunggu dan kemungkinan apa yang nanti akan dilakukan oleh Prabowo sendiri? Uh, saat ini masanya adalah masa euforia, Mbak. Hmm. 2 minggu ke depan, ya ini euforia politik lah ya. Euforianya siapa ya? Euforianya para tokoh-tokoh dan kekuatan-kekuatan politik yang ada di balik tokoh ini karena sudah bisa masuk ke dalam pemerintahan. Ya akan berlangsung lah euforia ini 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tetapi euforia yang sedang berlangsung ini dihadapkan pada beberapa agenda
kelembagaan yang sangat dasar, Mbak. Mhm. Kementerian baru harus menemukan kantornya, harus membentuk struktur organisasinya, harus mengisi para pejabatnya, harus merancang program kerjanya. Itu semua sangat basic dan akan sangat menentukan kinerja ke depan kayak apa. Sementara jelas masyarakat tidak bisa menunggu, ya Mhm. kan? Mau ini ada soal menemukan kantor atau tidak, sudah bisa mengisi nomenklatur di masing-masing kementerian atau tidak. Ini kan masyarakat nggak mau tahu kan, Mbak? Mau tahunya Mhm. adalah semuanya harus berjalan. Di hadapan pada situasi seperti ini, saya kira ya memang Pak Prabowo perlu segera menunjukkan low hanging fruit dari pemerintahan ini apa, buah yang bisa dipetik Mhm. oleh masyarakat dari pemerintahan ini apa dalam jangka sangat pendek itu harus clear, Mbak. Saya kira. Tanpa itu, maka euforia yang sedang dirasakan publik mungkin, optimisme yang dirasakan publik mungkin, ya itu akan mengalami penggerusan. Dan karena itu memang harus segera ada program-program real yang dilakukan ya. Pasti publik sekarang suka ya dengan semua performatif politik yang sedang berlangsung lah ya. Mhm. Tokoh si A dipanggil ini itu diwawancarai, kemudian pelantikan dan seterusnya lah ya. Media pun kan juga ramai memberitakan itu. Tapi itu hanya akan seminggu, 2 minggu lah maksimal. Memberitakan retreat ini itu dan seterusnya lah ya. Mhm. Tetapi eh, harus ingat ini bahwa bahwa publik kita semua membutuhkan sesuatu yang lebih clear dari sisi capaian kabinet dalam jangka pendek maupun jangka ke depan kayak gitu. Saya yakin, Mbak, ini akan ada mekanisme evaluasi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo secara langsung maupun dengan jajarannya terkait dengan kinerja masing-masing kementerian ini. Dan ketika misalnya kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan, nah ini tergantung. Kalau menteri ini berasal atau wamen atau pejabat ini berasal dari partai politik, tentu akan ada diskusi antara Pak Prabowo dan timnya dengan partai politik, ya. Cara ganti dan lain sebagainya kayak apa. Perimbangan kekuasaan kan kayak gitu. Kalau ini berasal dari profesional teknokrat misalnya, itu lebih mudah bagi Pak Prabowo untuk menggeser ini itu dan seterusnya. Tapi dugaan saya ada aspek-aspek terkait dengan capaian jangka pendek yang menjadi bagian dari kontrak kinerja dan itu saya yakin akan dilakukan karena sebentar lagi ini kan lembaga-lembaga survei pasti akan segera mengeluarkan hasil surveinya, atau Mbak? Mhm. Tanggapan atas kabinet, kemudian setelah itu tanggapan atas 30 hari kerja pertama seperti apa, tanggapan 100 kerja kayak apa, dan itu akan berpengaruh terhadap approval rate, terhadap tingkat kepuasan dari masyarakat. Dan kalau ini dimunculkan, pasti akan menjadi pertimbangan dari Presiden untuk bisa kemudian mengevaluasi, melihat, dan seterusnya. Hmm. Baik. Yang terakhir begitu ya, dan kami juga meminta sekaligus closing statement begitu dari Pak Wawan. Kira-kira gebrakan apa yang sedianya begitu ya paling dinantikan dari Kabinet Merah Putih ini? Dan apa juga tantangan terbesar dari Prabowo Gibran dalam memimpin Kabinet Merah Putih ini selama 5 tahun ke depan? Yang pertama jelas yang sedang menjadi concern dari masyarakat terkait dengan penurunan daya beli Mhm. masyarakat, termasuk di dalamnya kelas menengah yang mengalami penurunan kapasitas. Tentu publik, masyarakat akan menunggu policy apa yang dilakukan untuk bisa memperkuat daya beli masyarakat, Mbak. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan menjaga dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat ya, pendidikan, kesehatan, termasuk mungkin perumahan dan pekerjaan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk segera di address oleh pemerintahan Pak Prabowo, ya. Termasuk yang ketiga, keamanan untuk beberapa kebutuhan pokok ya, tetap kalau kita di Indonesia soal hal yang berhubungan dengan pangan, berhubungan dengan energi ini akan kita lihat. Program-program besar lainnya yang bersifat transformatif jangka panjang ya tentu akan menjadi diskusi publik ya. Tetapi kalau hal-hal yang pokok ini tidak sempat atau belum di address oleh pemerintahan, maka akan sangat berpengaruh, Mbak, terhadap penilaian masyarakat eh, terkait dengan kinerja pemerintahan untuk jangka pendek ini. Ini komposisi kabinet Mhm. terbesar dalam sejarah Indonesia, baik dari sisi jumlah kementerian maupun dari sisi jumlah para pejabat yang diangkat, termasuk
keberadaan beberapa pejabat ya, kepala badan, utusan khusus, staf khusus, KSP dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk nomenklatur, postur kabinet yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi komposisi sangat jelas ini mencerminkan apa yang dulu dimau oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih saat itu. Sekarang sudah presiden resmi karena sudah dilantik ya Mbak Nanda ya. Mhm. Untuk bisa mengumpulkan dan bisa mengajak seluas mungkin kalangan ke dalam pemerintahannya dengan alasan untuk bisa mensinergikan seluruh kekuatan untuk bisa mengumpulkan semua elemen dalam rangka mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet yang benar-benar mencoba untuk memasukkan semua kelompok seluas mungkin, meskipun pada akhirnya ada beberapa partai politik yang tidak secara formal ada di dalam kabinet. Yang ketiga, ini kabinet yang mencoba untuk mengkombinasikan Mbak Nanda Mhm. antara representasi dari partai politik dengan sosok yang profesional, boleh dikatakan seperti itu, sampai dengan sosok-sosok lain yang mungkin dalam pandangan, dalam kacamata Pak Prabowo Subianto bisa mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet dengan postur yang sangat besar, berasal dari banyak kalangan, dan mencoba untuk mengakomodasi semua kekuatan yang kira-kira dalam kacamata Presiden, Pak Prabowo dalam konteks ini bisa mendukung program-programnya, Mbak Nanda. Hmm. Baik Pak Wawan, sejauh ini kabinet dari Prabowo Gibran ini kerap disebut dengan kabinet gemuk begitu ya, yang banyaknya menteri di dalamnya. Lantas apakah menurut Pak Wawan kabinet ini nantinya akan efektif untuk percepatan kinerja yang kemudian dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran sendiri? Selalu ada dilema, Mbak ya, bahwa demokrasi itu apalagi dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk, kekuatan politiknya begitu fragmented seperti Indonesia, ada kebutuhan untuk mengakomodasi semakin banyak pihak ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintahan pasca pemilu atau yang dihasilkan oleh pemilu harus bisa menunjukkan kemampuan secara efektif ya, membangun apa yang disebut sebagai efektif government ya, pemerintahan yang efektif untuk mendeliver berbagai program. Nah, Pak Prabowo nampaknya mencoba untuk mengkombinasikan dua hal ini, ya, Mhm. mencoba mengkombinasikan dua hal ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat dan kita perhatikan, salah satu narasi yang dibangun oleh beliau ketika proses untuk penyusunan kabinet, termasuk penunjukan, termasuk yang kita dengar bocoran-bocoran pembicaraan itu adalah koordinasi. Kenapa kemudian banyak sekali Menko? Mhm. Menko-nya ini berkembang kan, Mbak, dari sekitar 4 atau 5 saat ini menjadi 7 kementerian koordinator. Pak Mhm. Prabowo nampaknya ingin menggunakan kementerian koordinator sebagai hub koordinasi. Jadi ini kalau dilihat ada layering pemerintahan presiden dan kantor kepresidenan di satu sisi, kemudian di bawahnya ada Kemenko dan kemudian Kemenko ini mengkoordinir kementerian, mengkoordinir badan dan lembaga-lembaga terkait. Jadi ini kayak ada lapis koordinasi yang nanti coba akan dibangun. Mhm. Dugaan saya Pak Prabowo akan mengoptimalkan betul fungsi Kementerian Koordinator untuk bisa menggerakkan, untuk bisa mengkoordinasikan, mensinergikan seluruh menteri-menterinya ini. Karena itu kalau kita ikuti yang terjadi setelah 1-2 hari pasca pelantikan, Mhm. narasi yang muncul kuat di media adalah soal Kemenko Kemenko tersebut akan mengkoordinasi atau akan mengkoordinir menteri-menteri mana saja, Mbak. Itu menunjukkan Mhm. bahwa narasi yang coba dibangun adalah upaya untuk bisa memastikan agar jumlah kementerian yang berkembang dari sekitar 30-an ya Mbak, 34, 36 menjadi sekitar 47 kalau tidak salah ya. Ditambah dengan badan-badan yang lain, ini benar-benar nanti bisa di bawah kendali dari Presiden. Apalagi ini kan yang ada yang duduk di menteri maupun wamen, ini kan latar belakangnya kan bermacam-macam Mbak ya. Di Indonesia kan kita selalu kenal ya, ada loyalitas yang tidak ganda dari pejabat publik, dari pejabat politik. Menteri loyalitasnya bisa ke presiden, tapi pada saat yang bersamaan bisa ke partai politik dan seterusnya lah ya.
Nah, ini saya kira akan ada mekanisme atau tata kelola governance yang coba dibangun oleh Pak Prabowo guna memastikan agar jumlah menteri yang sangat besar tersebut tetap bisa efektif dalam menjalankan program-programnya, Mbak. Baik, berarti dengan adanya 7 Menko begitu ya, dengan ada cukup banyak juga wakil menteri, kemudian juga pembagian tugas dan tupoksi di bawahnya, menurut Pak Wawan sendiri itu menjadi strategi dari Prabowo begitu ya untuk memerintah uh, Indonesia 5 tahun ke depan menjadi lebih strategis begitu ya Pak ya. Benar, Mbak, karena Hmm. tanpa adanya koordinasi dan simbol-simbol koordinasi yang kuat, itu akan sangat berat bagi Presiden mengkoordinir 47 kementerian, sekian banyak badan, dan belum lagi koordinasi dengan kelembagaan-kelembagaan negara yang lain. Jadi, fungsi Menko nampaknya akan lebih kuat ya, Mhm. dibandingkan dengan fungsi Menko di pemerintahan sebelumnya dalam konteks ini. Jadi eh, mungkin saya tidak sepenuhnya benar, tetapi saya menduga nanti akan ada layering koordinasi, Mbak. Hmm. Jadi layering koordinasi pertama adalah pertemuan atau rapat kabinet yang sifatnya menyeluruh atau pleno semua orang. Mhm. Tapi pada saat berikutnya nanti hanya akan ada rapat kabinet yang lebih terbatas. Misalkan Pak Prabowo cukup dengan para menko-menkonya yang jumlahnya 7 tersebut, ya kan? Dan kemudian lapis berikutnya akan ada rapat koordinasi antara Menko dengan menteri-menteri yang ada di bawahnya. Jadi ini kayak membuat semacam apa ya, hierarchy of koordinasi, hierarchy Mhm. of coordination. Ada layering koordinasi, ada hierarki koordinasi, Mbak, yang dipakai. Dan itu ini merupakan konsekuensi dari apa birokrasi yang sangat gemuk itu memang membutuhkan lapis-lapis koordinasi seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini nanti akan bisa berjalan secara efektif atau tidak. Tetapi itulah strategi mengelola pemerintahan yang nampaknya Pak Prabowo akan lakukan. Dan ini kan mengikuti logika komando Mhm. teritorialisme kan, Mbak, kalau dalam konteks apa namanya struktur organisasi militer kan sangat hierarkis, Mhm. kemudian ada lapis-lapis koordinasi dan seterusnya. Apa pola-pola seperti itu nampaknya yang akan diadopsi oleh Pak Prabowo. Baik, tadi Pak Wawan menekankan begitu ya bahwa strategi dari Prabowo ini komunikasinya layering begitu ya. Dengan layering ini apakah efektif? Apakah juga nantinya justru akan terjadi miskomunikasi? Apa keuntungan ataupun dampak positif negatif dari strategi yang akan dijalankan dari Prabowo Gibran ini terkait layering di Kementerian Kabinet Merah Putih ini, Pak? Tentu kalau dari sisi penyelenggaraan pemerintahan yang organisasinya besar itu akan memudahkan koordinasi. Mhm. Lapis-lapis itu memudahkan koordinasi. Tapi kelemahan paling utama adalah bisa jadi apa yang berkembang di level yang lebih bawah tidak sepenuhnya diketahui oleh pucuk pimpinan dalam konteks ini adalah presiden, ya kan? Karena bisa bisa jadi apa yang menjadi rumusan, kesimpulan dari rapat-rapat di Kementerian Koordinator yang nanti disampaikan kepada Presiden itu tidak sangat detail. Ini kan beda ya, misalkan soal isu-isu yang berhubungan dengan anggaplah prioritas Pak Presiden lah ya, pangan kayak gitu kan. Kita tahulah kementerian yang berhubungan dengan pertanian, kementerian yang berhubungan dengan kelautan dan aspek-aspek untuk produksi pangan kan akan ada di bawah koordinasi Kementerian Pangan kan, Mbak. Ya Mhm. kan? Nah, ini kan detail dinamika yang terjadi di kementerian-kementerian yang berhubungan dengan produksi pangan itu kan akan sangat banyak persoalannya kan. Ada mungkin isu pupuk bersubsidi lah yang ada di situ, benih lah, kemudian apalagi cara menghasilkannya seperti apa, kelembagaan petani, kelembagaan nelayan dan seterusnya. Ini kan detailnya kan banyak banget, Mbak. Mhm. Nah, kelemahan dari sistem layering yang bertingkat-tingkat adalah details itu bisa jadi tidak akan sampai kepada pucuk pimpinan. Nah, cuman dugaan saya Pak Prabowo pasti sudah menyiapkan itu juga. Karena itulah kalau kita lihat ada utusan-utusan khusus presiden ya Mbak, yang nanti juga bisa berkoordinasi dengan menteri, yang bidangnya nampaknya bidang-bidang yang menjadi prioritasnya presiden. Ada utusan khusus untuk
apa namanya ketahanan pangan, ada utusan khusus untuk ekonomi kreatif, ada utusan khusus untuk apa kan banyak ya yang hari ini dilantik ya, Mm-mm. Mbak. Ada sekian Betul. sekian banyak. Itu kan menunjukkan utusan khusus kan menunjukkan priority dari presiden kan Mbak sebenarnya. Nah, bisa jadi itu cara Pak Presiden nanti untuk bisa memperkuat lapis-lapis ini ya, lapis-lapis pengawasan maupun lapis-lapis untuk memastikan agar program-program yang beliau harapkan itu bisa terkelola, terdeliver dengan baik, Mbak. Belum lagi nih ada penasihat-penasihat khusus juga kan, Mbak? Ada penasihat khusus Mm-mm. presiden kan, yang nanti memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Baik, Pak Wawan tadi juga menyinggung begitu ya soal pelantikan hari ini staf khusus atau utusan khusus dan juga sejumlah kepala badan begitu. Nah, di antara nama-nama ini cukup mengejutkan juga meskipun beberapa waktu yang lalu waktu di Kertanegara sudah muncul begitu ya sejumlah nama selebriti begitu. Ada Raffi Ahmad, Yovie Widianto, ada juga Gus Miftah gitu. Bagaimana komentar dari Pak Wawan sendiri melihat hal tersebut? Apakah sosok-sosok tersebut tepat untuk berada atau menerima jabatan dari Prabowo? Atau sejumlah pengamat juga mengatakan bahwa ini sebagai salah satu bentuk untuk Prabowo bagi-bagi kekuasaan. Ada dua hal kalau saya, Mbak ya. Yang Mhm. pertama kita lihat dari latar belakang dan penempatannya. Kalau Hmm. dilihat dari latar belakang dan penempatannya, tentu beberapa sosok yang tadi dilantik oleh beliau itu memang memiliki latar belakang dan kapasitas di situ. Dan bisa jadi memang keinginan Pak Prabowo adalah memastikan apa yang selama ini sudah digeluti oleh para tokoh tersebut, kemudian bisa menjadi inspirasi kebijakan. Ya kan? Tapi Hmm. pada saat pada titik yang lain kita juga harus paham beliau-beliau yang tadi diangkat bagaimanapun juga merupakan bagian dari tim Prabowo ketika Hmm. proses pemilu kemarin ya tokoh agama yang dilantik, kemudian selebritis yang dilantik, teknokrat yang dilantik. Kalau dilihat latar belakangnya, semuanya memiliki keterkaitan dengan Pak Prabowo ketika proses eh, kampanye dan proses pemilihan kemarin. Ya Mhm. kan, Pak? Jadi ini memang tidak bisa dihindari ya bahwa Pak Prabowo ingin memastikan agar siapapun yang sudah berjasa dan berjuang itu kemudian mendapatkan semacam reward yang eh, layak mungkin dari kacamata Pak Prabowo. Tetapi pada saat yang bersamaan memang ini orang-orang yang dalam pos yang ditunjuk memang memiliki kapasitas di situ. Tinggal nantinya ketika kita menilai apakah ini efektif atau tidak semata-mata bagi-bagi eh, apa ya membagi jabatan untuk Mhm. memberikan reward atau tidak itu kan tergantung pada output atau kinerja yang nanti akan mereka hasilkan kan Mbak. Kalau pada akhirnya kita melihat bahwa kehadiran tokoh-tokoh selebritis dan apa para teknokrat ini kemudian tidak bisa menghasilkan ya arah Mhm. policy maupun implementasi policy yang diharapkan bisa mentransformasi masyarakat ke arah yang diharapkan, ke arah yang lebih sejahtera misalnya, mungkin kita bisa menilai bahwa ini semata-mata motivasinya adalah bagi-bagi kekuasaan untuk memberikan reward ya, memberikan semacam payback atas apa yang mereka lakukan. Tapi ketika hasilnya itu bagus ya maka memang kombinasi dua hal ini ya mau tidak mau akan berlangsung. Dan ini kan alamiah dan natural aja Mbak di semua Mhm. negara demokrasi karena proses demokrasi ini panjang, timnya banyak, apa yang berperan juga beragam-ragam. Ketika memenangkan pemilihan, ya mereka akan menjadi the ruling elite. Ini konsekuensi dari demokrasi elektoral berbasis kompetisi yang kita miliki kan. Ini kan anu ya, kita menyaksikan ya the ruling elite-nya siapa saja ini. Mhm. Elit-elit yang kemudian memegang kekuasaan siapa saja. Nah, ini mau nggak mau ya seperti ini konsekuensi dari demokrasi elektoral. Hmm. Lalu Pak Wawan, ada juga begitu ya 7 sosok penasehat yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo, mulai dari Wiranto, ada juga Dudung, ada juga Luhut. Bagaimana Pak Wawan sendiri melihat sosok-sosok tersebut yang ditunjuk sebagai penasehat Presiden Prabowo di 5 tahun ke depan? Eh, ya memang ini bisa jadi latar belakang penunjukannya macam-macam, Mbak ya. Mhm. Misalkan ketika bicara Pak Dudung misalnya,
Kita tahu Mhm. sosok beliau sebelum pensiun dari apa namanya dari militer, dari TNI Angkatan Darat, ini kan salah satu jenderal yang cukup disegani di Angkatan Darat ya Mbak, menjadi Kasat dan seterusnya ya kalau nggak salah ya, dan Betul. karirnya panjang. Mhm. Dan kemudian bisa jadi Pak Prabowo memang membutuhkan apa namanya sosok seperti Pak Dudung, khususnya dalam konteks untuk memperkuat polisi-polisi pertahanan, maupun kalau tidak salah akan menjadi memegang posisi sebagai koordinator pengembangan ini ya Mbak, apa namanya industri pertahanan kalau nggak salah ya. Sementara kalau Pak Luhut kita tahu apa selama proses terutama pasca Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang, ini banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo khususnya untuk polisi-polisi dasar ekonomi, karena Pak Luhut memang meskipun punya latar belakang militer, tetapi sejak beliau pensiun kan memang masuk ke dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di negeri ini kan, Pak. Karena itu kan Mhm. pengalaman panjang beliau kan pasti sesuatu yang berharga untuk Pak Prabowo. Nah, Pak, yang menarik ini Pak Wiranto ini, Mbak. Mhm. Kita tahu bahwa kalau kita kembali kepada masa lalu, pasca peristiwa 97-98, ini kan ada apa ya, ada semacam ketegangan politik ya yang berlangsung kan antara Pak Wiranto dengan Pak Prabowo kan setelah peristiwa politik 98. Nah, ketika Pak Wiranto masih diminta masuk oleh Pak Prabowo, meskipun pilihannya bisa saja tidak, jangan-jangan ini bagian dari apa proses untuk menuntaskan semua bentuk rekonsiliasi di Mhm. antara dua tokoh ini maupun kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Jadi ini memang kelihatannya Pak Prabowo ingin memastikan betul bahwa pemerintahan yang beliau bangun ini bukan hanya mengakomodasi semua kalangan yang bisa jadi memang beliau butuhkan untuk mensukseskan programnya, tetapi ini beliau menjadikan pembentukan kabinet dan postur pemerintahan yang ada sebagai arena untuk melakukan rekonsiliasi juga. Dan ya, mungkin itu pilihan dari Pak Prabowo ya untuk menyelesaikan semua beban masa lalu beliau kan, termasuk semua tokoh-tokoh yang pada tahun 96, 97, 98 ya pernah menjadi korban penculikan pada masa itu kan semuanya masuk ke dalam pemerintahan, Mbak. Ada sekian nama kan, Mbak, yang masuk Mhm. kan. Jadi ini menarik sekali kalau kalau dilihat ya seolah-olah beliau ingin menuntaskan semua beban politik, beban sejarah masa lalu, Mhm. sekaligus juga mengkombinasikan untuk bisa mendukung pemerintahannya. Meskipun dengan cost yang tadi sudah kita diskusikan ya Mbak, costnya Mhm. kan clear ya. Mhm. Kabinetnya menjadi postur pemerintahnya menjadi sangat besar, sangat gemuk, dan jelas itu akan punya konsekuensi jangka sangat pendek terkait dengan alokasi anggaran negara untuk membiayai postur pemerintahan yang sangat gede, ya kan Mbak? Gini kan Mhm. real kan bahwa beban pertama yang harus ditanggung oleh APBN ya adalah untuk pembiayaan ini semua, Mhm. ya kan, mulai dari fasilitas dasar untuk para pejabat ini tadi, gaji, tunjangan, dan semua fasilitas yang melekat, konsekuensinya pada kantor lah, konsekuensinya pada seluruh pengamanan, dan seterusnya. Jadi ini kalau mau menghitung cost of government, ya Mhm. biaya dari birokrasi pemerintahannya Pak Prabowo untuk tahap pertama ini sangat menarik. Kira-kira berapa banyak, itu kan bisa dihitung, Mbak. Karena Mhm. ada aturannya kan, ada perpres yang mengatur ini. Baik, Pak Wawan, kalau kita juga mengamati begitu ya, setidaknya ada 12 sosok yang berasal dari latar belakang militer. Secara sosok dan latar belakang yang tidak saling berkaitan di kabinet Prabowo ini seperti apa menurut Pak Wawan sendiri? Ya, memang kalau kita lihat ya, lingkaran terdekat dari Pak Prabowo adalah orang-orang yang selama ini memang apa namanya banyak membantu dan menjadi bagian dari karir politik Pak Prabowo setidaknya dalam 5-10 tahun terakhir kan, Mbak. Dan Mhm. kebetulan kan banyak di antara beliau-beliau ini yang berasal dari latar belakang militer atau yang terkait dengan militer kan. Nah, termasuk sejumlah menteri kan juga seperti itu ya, polisi di dalamnya. Dan jumlahnya tadi Mbak Nanda sebutkan sekitar 12 atau sekian ya. Nah, ini Mhm. memang menunjukkan setiap pemimpin politik sebenarnya kan punya lingkaran-lingkarannya, Mbak.
Hmm. Semua pemimpin politik itu sungguhnya memiliki circle-circle-nya. Mhm. Dan jelas, circle pertama yang diambil adalah yang trusted, yang bisa dipercaya, ya kan? Dan kepercayaan itu terbangun tidak bisa dalam jangka pendek, Mbak. Pasti dalam jangka panjang. Karena itu bagi saya selalu melihat ini sebagai sesuatu yang alamiah. Tidak mungkin beliau menunjuk orang yang semata-mata berbasis keahlian kayak gitu. Pasti selain keahlian ada loyalitas. Itu nature-nya selalu demokrasi elektoral kayak gitu, Mbak. Ya, ada loyalitas di situ, ada keahlian di situ. Ini sangat penting. Dan yang ketiga, tentu akomodasi dari kekuatan politik. Nah, hal lain saya kira cara Pak Prabowo untuk menjamin agar loyalitasnya ke beliau itu semakin kuat kan penandatanganan fakta integritas kan Mbak. Mhm. Jadi ini kan semua menteri, calon wamen, calon kepala badan, calon utusan khusus, staf khusus sebelum mulai kan semuanya menandatangani fakta integritas kan Mbak. Mhm. Kita tidak tahu apa isi fakta integritasnya karena tidak pernah didisclose secara detail ke publik. Tapi saya yakin salah satunya adalah terkait dengan apa narasi terkait dengan loyalitas Mhm. kepada presiden apapun latar belakang mereka. Dugaan saya itu. Selain soal normatif ya, Mhm. komitmen tidak korupsi, komitmen mengutamakan kepentingan bangsa negara bukan golongan, itu pasti ada hal yang berhubungan dengan soal loyalitas, pasti itu. Baik, Pak Wawan, kalau mau ditarik mundur ke belakang begitu ya dari pemanggilan Menteri di Hambalang sampai pelantikan dan nantinya disebut ada agenda di Magelang begitu. Ini rasanya kental pembawaan Prabowo dengan militer banget begitu ya, yang menjadi latar belakang dari Prabowo juga. Bagaimana melihat nantinya cara Prabowo memimpin Kabinet Merah Putih ini menurut Pak Wawan? Apakah akan dipimpin juga dengan pembawaan militer yang akan dibawa ke 5 tahun ke depan? Saya selalu percaya setiap leader, setiap political leader, setiap pemimpin politik memang akan memiliki gayanya sendiri, Mbak. Hmm. Dan gaya kepemimpinan politik sangat ditentukan oleh background, latar belakang dari pemimpin politik tersebut. Iya kan? Nah, ketika Pak Jokowi yang 10 tahun memerintah, ya itulah gaya Pak Jokowi dengan latar belakangnya. Sekarang Pak Prabowo jelas beliau memiliki latar belakang dari militer dan ketika beliau memimpin Partai Gerindra, saya kira ada banyak sekali elemen-elemen, simbol-simbol yang terkait dengan cara apa namanya kepemimpinan di tubuh militer itu dilaksanakan. Hal ini juga nanti akan berlaku beberapa hal di kabinet beliau. Mungkin tidak sepenuhnya menggunakan gaya militer, namun namun saya yakin bahwa beberapa elemen akan masuk ke situ ya. Pentingnya koordinasi, pentingnya apa namanya upaya untuk melaporkan berjalannya pemerintahan, pentingnya tadi layering of Mhm. komando tadi ya, layer-layer komando pemerintahan tadi. Ini semua menunjukkan apa gaya-gaya tertentu di dalam sebuah organisasi dan tentu organisasi di mana Pak Prabowo dibesarkan sebagai pemimpin politik akan memberikan pengaruh uh, itu Mbak. Baik, Pak Wawan sendiri 100 hari ke depan begitu ya di kabinet ini akan ada PR begitu ya. Setelah nantinya 100 hari berjalan, jika memang menteri dari kabinet Merah Putih ini tidak perform atau bisa dibilang kinerjanya tidak bagus, bagaimana pendapat Pak Wawan sendiri? Apakah memang harus langsung diganti begitu saja untuk mempercepat dari program-program Prabowo Gibran ini atau memang ditunggu dan kemungkinan apa yang nanti akan dilakukan oleh Prabowo sendiri? Uh, saat ini masanya adalah masa euforia Mbak. Hmm. 2 minggu ke depan ya ini euforia politik lah ya. Euforianya siapa? Ya, euforianya para tokoh-tokoh dan kekuatan-kekuatan politik yang ada di balik tokoh ini karena sudah bisa masuk ke dalam pemerintahan. Ya akan berlangsung lah euforia ini 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tetapi euforia yang sedang berlangsung ini dihadapkan pada beberapa agenda kelembagaan yang sangat dasar, Mbak. Mhm. Kementerian baru harus menemukan kantornya, harus membentuk struktur organisasinya, harus mengisi para pejabatnya, harus merancang program kerjanya. Itu semua sangat basic dan akan sangat menentukan
kinerja ke depan kayak apa. Sementara jelas masyarakat tidak bisa menunggu, ya kan? Mhm. Mau ini ada soal menemukan kantor atau tidak, sudah bisa mengisi nomenklatur di masing-masing kementerian atau tidak. Ini kan masyarakat nggak mau tahu kan, Mbak? Mau tahunya Mhm. adalah semuanya harus berjalan. Di hadapan pada situasi seperti ini, saya kira ya memang Pak Prabowo perlu segera menunjukkan low hanging fruit dari pemerintahan ini apa? Buah yang bisa dipetik Mhm. oleh masyarakat dari pemerintahan ini apa? Dalam jangka sangat pendek itu harus clear, Mbak. Saya kira. Tanpa itu, maka euforia yang sedang dirasakan publik mungkin, optimisme yang dirasakan publik mungkin, ya, itu akan mengalami penggerusan. Dan karena itu memang harus segera ada program-program real yang dilakukan, ya. Pasti publik sekarang suka ya dengan semua performatif politik yang sedang berlangsung lah, ya. Mhm. Tokoh si A dipanggil ini itu diwawancarai, kemudian pelantikan dan seterusnya lah, ya. Media pun kan juga ramai memberitakan itu. Tapi itu hanya akan seminggu, 2 minggu lah maksimal. Memberitakan retreat ini itu dan seterusnya lah, ya. Mhm. Tetapi eh, harus ingat ini bahwa bahwa publik kita semua membutuhkan sesuatu yang lebih clear dari sisi capaian kabinet dalam jangka pendek maupun jangka ke depan kayak gitu. Saya yakin, Mbak, ini akan ada mekanisme evaluasi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo secara langsung maupun dengan jajarannya terkait dengan kinerja masing-masing kementerian ini. Dan ketika misalnya kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan, nah ini tergantung. Kalau menteri ini berasal atau wamen atau pejabat ini berasal dari partai politik, tentu akan ada diskusi antara Pak Prabowo dan timnya dengan partai politik, ya. Cara ganti dan lain sebagainya kayak apa. Perimbangan kekuasaan kan kayak gitu. Kalau ini berasal dari profesional teknokrat misalnya, itu lebih mudah bagi Pak Prabowo untuk menggeser ini, itu, dan seterusnya. Tapi dugaan saya ada aspek-aspek terkait dengan capaian jangka pendek yang menjadi bagian dari kontrak kinerja dan itu saya yakin akan dilakukan karena sebentar lagi ini kan lembaga-lembaga survei pasti akan segera mengeluarkan hasil surveinya, atau Mbak? Mhm. Tanggapan atas kabinet, kemudian setelah itu tanggapan atas 30 hari kerja pertama seperti apa, tanggapan 100 kerja kayak apa, dan itu akan berpengaruh terhadap approval rate, terhadap tingkat kepuasan dari masyarakat. Dan kalau ini dimunculkan, pasti akan menjadi pertimbangan dari Presiden untuk bisa kemudian mengevaluasi, melihat, dan seterusnya. Baik. Yang terakhir begitu ya, dan kami juga meminta sekaligus closing statement begitu dari Pak Wawan. Kira-kira gebrakan apa yang sedianya begitu ya paling dinantikan dari Kabinet Merah Putih ini? Dan apa juga tantangan terbesar dari Prabowo Gibran dalam memimpin Kabinet Merah Putih ini selama 5 tahun ke depan? Yang pertama jelas yang sedang menjadi concern dari masyarakat terkait dengan penurunan daya beli Mhm. masyarakat, termasuk di dalamnya kelas menengah yang mengalami penurunan kapasitas. Tentu publik, masyarakat akan menunggu policy apa yang dilakukan untuk bisa memperkuat daya beli masyarakat, Mbak. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan menjaga dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat, ya, pendidikan, kesehatan, termasuk mungkin perumahan dan pekerjaan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk segera di address oleh pemerintahan Pak Prabowo, ya. Termasuk yang ketiga, keamanan untuk beberapa kebutuhan pokok, ya, tetap kalau kita di Indonesia soal hal yang berhubungan dengan pangan, berhubungan dengan energi ini akan kita lihat. Program-program besar lainnya yang bersifat transformatif jangka panjang ya tentu akan menjadi diskusi publik, ya. Tetapi kalau hal-hal yang pokok ini tidak sempat atau belum di address oleh pemerintahan, maka akan sangat berpengaruh, Mbak, terhadap penilaian masyarakat eh, terkait dengan kinerja pemerintahan untuk jangka pendek ini. Ini komposisi kabinet Mhm. terbesar dalam sejarah Indonesia, baik dari sisi jumlah kementerian maupun dari sisi jumlah para pejabat yang diangkat, termasuk keberadaan beberapa pejabat, ya, kepala badan, utusan khusus, staf khusus, KSP dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk nomenklatur, postur kabinet yang sangat besar. Itu yang pertama.
Yang kedua, dari sisi komposisi sangat jelas ini mencerminkan apa yang dulu dimau oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih saat itu, sekarang sudah presiden resmi karena sudah dilantik ya Mbak Nanda ya, Mhm. untuk bisa mengumpulkan dan bisa mengajak seluas mungkin kalangan ke dalam pemerintahannya dengan alasan untuk bisa mensinergikan seluruh kekuatan, untuk bisa mengumpulkan semua elemen dalam rangka mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet yang benar-benar mencoba untuk memasukkan semua kelompok seluas mungkin, meskipun pada akhirnya ada beberapa partai politik yang tidak secara formal ada di dalam kabinet. Yang ketiga, ini kabinet yang mencoba untuk mengkombinasikan Mbak Nanda Mhm. antara representasi dari partai politik dengan sosok yang profesional, boleh dikatakan seperti itu, sampai dengan sosok-sosok lain yang mungkin dalam pandangan, dalam kacamata Pak Prabowo Subianto bisa mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet dengan postur yang sangat besar, berasal dari banyak kalangan, dan mencoba untuk mengakomodasi semua kekuatan yang kira-kira dalam kacamata Presiden, Pak Prabowo dalam konteks ini bisa mendukung program-programnya, Mbak Nanda. Hmm. Baik Pak Wawan, sejauh ini kabinet dari Prabowo Gibran ini kerap disebut dengan kabinet gemuk begitu ya, yang banyaknya menteri di dalamnya. Lantas apakah menurut Pak Wawan kabinet ini nantinya akan efektif untuk percepatan kinerja yang kemudian dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran sendiri? Selalu ada dilema, Mbak ya, bahwa demokrasi itu apalagi dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk, kekuatan politiknya begitu fragmented seperti Indonesia, ada kebutuhan untuk mengakomodasi semakin banyak pihak ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintahan pasca pemilu atau yang dihasilkan oleh pemilu harus bisa menunjukkan kemampuan secara efektif ya, membangun apa yang disebut sebagai efektif government ya, pemerintahan yang efektif untuk mendeliver berbagai program. Nah, Pak Prabowo nampaknya mencoba untuk mengkombinasikan dua hal ini, ya, Hmm. mencoba mengkombinasikan dua hal ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat dan kita perhatikan, salah satu narasi yang dibangun oleh beliau ketika proses untuk penyusunan kabinet, termasuk penunjukan, termasuk yang kita dengar bocoran-bocoran pembicaraan itu adalah koordinasi. Kenapa kemudian banyak sekali Menko? Hmm. Menko-nya ini berkembang kan, Mbak, dari sekitar 4 atau 5 saat ini menjadi 7 kementerian koordinator. Pak Mhm. Prabowo nampaknya ingin menggunakan kementerian koordinator sebagai hub koordinasi. Jadi ini kalau dilihat ada layering pemerintahan presiden dan kantor kepresidenan di satu sisi, kemudian di bawahnya ada Kemenko dan kemudian Kemenko ini mengkoordinir kementerian, mengkoordinir badan dan lembaga-lembaga terkait. Jadi ini kayak ada lapis koordinasi yang nanti coba akan dibangun. Mhm. Dugaan saya Pak Prabowo akan mengoptimalkan betul fungsi Kementerian Koordinator untuk bisa menggerakkan, untuk bisa mengkoordinasikan, mensinergikan seluruh menteri-menterinya ini. Karena itu kalau kita ikuti yang terjadi setelah 1-2 hari pasca pelantikan, Mhm. narasi yang muncul kuat di media adalah soal Kemenko Kemenko tersebut akan mengkoordinasi atau akan mengkoordinir menteri-menteri mana saja, Mbak. Itu menunjukkan Mhm. bahwa narasi yang coba dibangun adalah upaya untuk bisa memastikan agar jumlah kementerian yang berkembang dari sekitar 30-an ya Mbak, 34, 36 menjadi sekitar 47 kalau tidak salah ya. Ditambah dengan badan-badan yang lain, ini benar-benar nanti bisa di bawah kendali dari Presiden. Apalagi ini kan yang ada yang duduk di menteri maupun wamen, ini kan latar belakangnya kan bermacam-macam Mbak ya. Di Indonesia kan kita selalu kenal ya, ada loyalitas yang tidak ganda dari pejabat publik, dari pejabat politik. Menteri loyalitasnya bisa ke presiden, tapi pada saat yang bersamaan bisa ke partai politik dan seterusnya lah ya. Nah ini saya kira akan ada mekanisme atau tata kelola governance yang coba dibangun oleh Pak Prabowo guna memastikan agar jumlah menteri yang sangat besar tersebut
tetap bisa efektif dalam menjalankan program-programnya, Mbak. Baik, berarti dengan adanya 7 Menko begitu ya, dengan ada cukup banyak juga wakil menteri, kemudian juga pembagian tugas dan tupoksi di bawahnya, menurut Pak Wawan sendiri itu menjadi strategi dari Prabowo begitu ya untuk memerintah uh, Indonesia 5 tahun ke depan menjadi lebih strategis begitu ya Pak ya? Benar, Mbak, karena Hmm. tanpa adanya koordinasi dan simbol-simbol koordinasi yang kuat, itu akan sangat berat bagi Presiden mengkoordinir 47 kementerian, sekian banyak badan, dan belum lagi koordinasi dengan kelembagaan-kelembagaan negara yang lain. Jadi, fungsi Menko nampaknya akan lebih kuat ya, Mhm. dibandingkan dengan fungsi Menko di pemerintahan sebelumnya dalam konteks ini. Jadi eh, mungkin saya tidak sepenuhnya benar, tetapi saya menduga nanti akan ada layering koordinasi, Mbak. Hmm. Jadi layering koordinasi pertama adalah pertemuan atau rapat kabinet yang sifatnya menyeluruh atau pleno semua orang. Mhm. Tapi pada saat berikutnya nanti hanya akan ada rapat kabinet yang lebih terbatas. Misalkan Pak Prabowo cukup dengan para menko-menkonya yang jumlahnya 7 tersebut, ya kan? Dan kemudian lapis berikutnya akan ada rapat koordinasi antara Menko dengan menteri-menteri yang ada di bawahnya. Jadi ini kayak membuat semacam apa ya, hierarchy of koordinasi, hierarchy Mhm. of coordination. Ada layering koordinasi, ada hierarki koordinasi, Mbak, yang dipakai. Dan itu ini merupakan konsekuensi dari apa birokrasi yang sangat gemuk itu memang membutuhkan lapis-lapis koordinasi seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini nanti akan bisa berjalan secara efektif atau tidak. Tetapi itulah strategi mengelola pemerintahan yang nampaknya Pak Prabowo akan lakukan. Dan ini kan mengikuti logika komando Mhm. teritorialisme kan, Mbak, kalau dalam konteks apa namanya struktur organisasi militer kan sangat hierarkis, Mhm. kemudian ada lapis-lapis koordinasi dan seterusnya. Apa pola-pola seperti itu nampaknya yang akan diadopsi oleh Pak Prabowo. Baik, tadi Pak Wawan menekankan begitu ya bahwa strategi dari Prabowo ini komunikasinya layering begitu ya. Dengan layering ini apakah efektif? Apakah juga nantinya justru akan terjadi miskomunikasi? Apa keuntungan ataupun dampak positif negatif dari strategi yang akan dijalankan dari Prabowo Gibran ini terkait layering di Kementerian Kabinet Merah Putih ini, Pak? Tentu kalau dari sisi penyelenggaraan pemerintahan yang organisasinya besar, itu akan memudahkan koordinasi. Mhm. Lapis-lapis itu memudahkan koordinasi. Tapi kelemahan paling utama adalah bisa jadi apa yang berkembang di level yang lebih bawah tidak sepenuhnya diketahui oleh pucuk pimpinan, dalam konteks ini adalah presiden, ya kan? Karena bisa bisa jadi apa yang menjadi rumusan, kesimpulan dari rapat-rapat di Kementerian Koordinator yang nanti disampaikan kepada Presiden itu tidak sangat detail. Ini kan beda ya, misalkan soal isu-isu yang berhubungan dengan anggaplah prioritas Pak Presiden lah ya, pangan kayak gitu kan. Kita tahulah kementerian yang berhubungan dengan pertanian, kementerian yang berhubungan dengan kelautan dan aspek-aspek untuk produksi pangan kan akan ada di bawah koordinasi Kementerian Pangan kan, Mbak. Ya Mhm. kan? Nah, ini kan detail dinamika yang terjadi di kementerian-kementerian yang berhubungan dengan produksi pangan itu kan akan sangat banyak persoalannya kan. Ada mungkin isu pupuk bersubsidi lah yang ada di situ, benih lah, kemudian apalagi cara menghasilkannya seperti apa, kelembagaan petani, kelembagaan nelayan dan seterusnya. Ini kan detailnya kan banyak banget, Mbak. Mhm. Nah, kelemahan dari sistem layering yang bertingkat-tingkat adalah details itu bisa jadi tidak akan sampai kepada pucuk pimpinan. Nah, cuman dugaan saya Pak Prabowo pasti sudah menyiapkan itu juga. Karena itulah kalau kita lihat ada utusan-utusan khusus presiden ya Mbak, yang nanti juga bisa Mhm. berkoordinasi dengan menteri, yang bidangnya nampaknya bidang-bidang yang menjadi prioritasnya presiden. Ada utusan khusus untuk apa namanya ketahanan pangan, ada utusan khusus untuk ekonomi kreatif, ada utusan khusus untuk apa kan banyak ya yang hari ini dilantik ya Mhm. Mbak. Ada Betul. sekian.
sekian banyak. Itu kan menunjukkan utusan khusus kan menunjukkan priority dari presiden kan Mbak sebenarnya. Nah, bisa jadi itu cara Pak Presiden nanti untuk bisa memperkuat lapis-lapis ini ya, lapis-lapis pengawasan maupun lapis-lapis untuk memastikan agar program-program yang beliau harapkan itu bisa terkelola, terdeliver dengan baik, Mbak. Belum lagi nih ada penasihat-penasihat khusus juga kan, Mbak? Ada penasihat khusus Hmm. presiden kan, yang nanti memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Baik, Pak Wawan tadi juga menyinggung begitu ya soal pelantikan hari ini staf khusus atau utusan khusus dan juga sejumlah kepala badan begitu. Nah, di antara nama-nama ini cukup mengejutkan juga meskipun beberapa waktu yang lalu waktu di Kertanegara sudah muncul begitu ya sejumlah nama selebriti begitu. Ada Raffi Ahmad, Yovie Widianto, ada juga Gus Miftah gitu. Bagaimana komentar dari Pak Wawan sendiri melihat hal tersebut? Apakah sosok-sosok tersebut tepat untuk berada atau menerima jabatan dari Prabowo? Atau sejumlah pengamat juga mengatakan bahwa ini sebagai salah satu bentuk untuk Prabowo bagi-bagi kekuasaan. Ada dua hal kalau saya, Mbak ya. Yang Mhm. pertama kita lihat dari latar belakang dan penempatannya. Kalau Hmm. dilihat dari latar belakang dan penempatannya, tentu beberapa sosok yang tadi dilantik oleh beliau itu memang memiliki latar belakang dan kapasitas di situ. Dan bisa jadi memang keinginan Pak Prabowo adalah memastikan apa yang selama ini sudah digeluti oleh para tokoh tersebut, kemudian bisa menjadi inspirasi kebijakan, ya kan? Tapi Mhm. pada saat pada titik yang lain kita juga harus paham beliau-beliau yang tadi diangkat bagaimanapun juga merupakan bagian dari tim Prabowo ketika Mhm. proses pemilu kemarin ya, tokoh agama yang dilantik, kemudian selebritis yang dilantik, teknokrat yang dilantik. Kalau dilihat latar belakangnya, semuanya memiliki keterkaitan dengan Pak Prabowo ketika proses eh, kampanye dan proses pemilihan kemarin, ya Mhm. kan Pak. Jadi ini memang tidak bisa dihindari ya bahwa Pak Prabowo ingin memastikan agar siapapun yang sudah berjasa dan berjuang itu kemudian mendapatkan semacam reward yang eh, layak mungkin dari kacamata Pak Prabowo. Tetapi pada saat yang bersamaan memang ini orang-orang yang dalam pos yang ditunjuk memang memiliki kapasitas di situ. Tinggal nantinya ketika kita menilai apakah ini efektif atau tidak semata-mata bagi-bagi eh, apa ya membagi jabatan untuk Mhm. memberikan reward atau tidak itu kan tergantung pada output atau kinerja yang nanti akan mereka hasilkan kan Mbak. Kalau pada akhirnya kita melihat bahwa kehadiran tokoh-tokoh selebritis dan apa para teknokrat ini kemudian tidak bisa menghasilkan ya arah Mhm. policy maupun implementasi policy yang diharapkan bisa mentransformasi masyarakat ke arah yang diharapkan, ke arah yang lebih sejahtera misalnya, mungkin kita bisa menilai bahwa ini semata-mata motivasinya adalah bagi-bagi kekuasaan untuk memberikan reward ya, memberikan semacam payback atas apa yang mereka lakukan. Tapi ketika hasilnya itu bagus ya maka memang kombinasi dua hal ini ya mau tidak mau akan berlangsung. Dan ini kan alamiah dan natural aja Mbak di semua Mhm. negara demokrasi karena proses demokrasi ini panjang, timnya banyak, apa yang berperan juga beragam-ragam. Ketika memenangkan pemilihan, ya mereka akan menjadi the ruling elite. Ini konsekuensi dari demokrasi elektoral berbasis kompetisi yang kita kita miliki kan. Ini kan anu ya, kita menyaksikan ya the ruling elite-nya siapa saja ini. Mhm. Elit-elit yang kemudian memegang kekuasaan siapa saja. Nah, ini mau nggak mau ya seperti ini konsekuensi dari demokrasi elektoral. Hmm. Lalu Pak Wawan, ada juga begitu ya 7 sosok penasehat yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo, mulai dari Wiranto, ada juga Dudung, ada juga Luhut. Bagaimana Pak Wawan sendiri melihat sosok-sosok tersebut yang ditunjuk sebagai penasehat Presiden Prabowo di 5 tahun ke depan? Ya memang ini bisa jadi latar belakang penunjukannya macam-macam, Mbak ya. Mhm. Misalkan ketika bicara Pak Dudung misalnya, kita tahu Mhm. sosok beliau sebelum pensiun dari apa namanya dari militer dari TNI Angkatan Darat ini kan salah satu jenderal yang cukup
disegani di Angkatan Darat ya Mbak, menjadi Kasat dan seterusnya ya kalau nggak salah ya, dan Betul. karirnya panjang. Mhm. Dan kemudian bisa jadi Pak Prabowo memang membutuhkan apa namanya sosok seperti Pak Dudung, khususnya dalam konteks untuk memperkuat policy-policy pertahanan maupun kalau tidak salah akan menjadi memegang posisi sebagai koordinator pengembangan ini ya Mbak, apa namanya industri pertahanan kalau nggak salah ya. Sementara kalau Pak Luhut kita tahu apa selama proses terutama pasca Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang, ini banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo khususnya untuk policy-policy dasar ekonomi karena Pak Luhut memang meskipun punya latar belakang militer, tetapi sejak beliau pensiun kan memang masuk ke dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di negeri ini kan, Pak. Karena itu kan Mhm. pengalaman panjang beliau kan pasti sesuatu yang berharga untuk Pak Prabowo. Nah, Pak, yang menarik ini Pak Wiranto ini, Mbak. Mhm. Kita tahu bahwa kalau kita kembali kepada masa lalu, pasca peristiwa 97-98, ini kan ada apa ya, ada semacam ketegangan politik ya yang berlangsung kan antara Pak Wiranto dengan Pak Prabowo kan setelah peristiwa politik 98. Nah, ketika Pak Wiranto masih diminta masuk oleh Pak Prabowo, meskipun pilihannya bisa saja tidak, jangan-jangan ini bagian dari apa proses untuk menuntaskan semua bentuk rekonsiliasi di Mhm. antara dua tokoh ini maupun Mhm. kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Jadi ini memang kelihatannya Pak Prabowo ingin memastikan betul bahwa pemerintahan yang beliau bangun ini bukan hanya mengakomodasi semua kalangan yang bisa jadi memang beliau butuhkan untuk mensukseskan programnya, tetapi ini beliau menjadikan pembentukan kabinet dan postur pemerintahan yang ada sebagai arena untuk melakukan rekonsiliasi juga. Dan ya, mungkin itu pilihan dari Pak Prabowo ya untuk menyelesaikan semua beban masa lalu beliau kan, termasuk semua tokoh-tokoh yang pada tahun 96, 97, 98 ya pernah menjadi korban penculikan pada masa itu kan semuanya masuk ke dalam pemerintahan, Mbak. Ada sekian nama kan, Mbak, yang masuk Mhm. kan. Jadi ini menarik sekali kalau kalau dilihat ya seolah-olah beliau ingin menuntaskan semua beban politik, beban sejarah masa lalu Mhm. sekaligus juga mengkombinasikan untuk bisa mendukung pemerintahannya. Meskipun dengan kos yang tadi sudah kita diskusikan ya Mbak, kosnya Mhm. kan clear ya. Mhm. Kabinetnya menjadi postur pemerintahnya menjadi sangat besar, sangat gemuk, dan jelas itu akan punya konsekuensi jangka sangat pendek terkait dengan alokasi anggaran negara untuk membiayai postur pemerintahan yang sangat gede, ya kan Mbak? Ini kan Mhm. real kan bahwa beban pertama yang harus ditanggung oleh APBN ya adalah untuk pembiayaan ini semua Mhm. ya kan mulai dari fasilitas dasar untuk para pejabat ini tadi gaji tunjangan dan semua fasilitas yang melekat konsekuensinya pada kantor lah konsekuensinya pada seluruh pengamanan dan seterusnya jadi ini kalau mau menghitung cost of government ya Mhm. biaya dari birokrasi pemerintahannya Pak Prabowo untuk tahap pertama ini sangat menarik kira-kira berapa banyak itu kan bisa dihitung Mbak karena Mhm. ada aturannya kan ada perpres yang mengatur ini. Baik, Pak Wawan, kalau kita juga mengamati begitu ya, setidaknya ada 12 sosok yang berasal dari latar belakang militer. Secara sosok dan latar belakang yang tidak saling berkaitan di kabinet Prabowo ini seperti apa menurut Pak Wawan sendiri? Ya, memang kalau kita lihat ya, lingkaran terdekat dari Pak Prabowo adalah orang-orang yang selama ini memang apa namanya banyak membantu dan menjadi bagian dari karir politik Pak Prabowo setidaknya dalam 5-10 tahun terakhir kan, Mbak. Dan Mhm. kebetulan kan banyak di antara beliau-beliau ini yang berasal dari latar belakang militer atau yang terkait dengan militer kan. Nah, termasuk sejumlah menteri kan juga seperti itu ya, ada polisi di dalamnya. Dan jumlahnya tadi Mbak Nanda sebutkan sekitar 12 atau sekian ya. Nah, ini Mhm. memang menunjukkan setiap pemimpin politik sebenarnya kan punya lingkaran-lingkarannya, Mbak. Mhm. Semua pemimpin politik itu sesungguhnya memiliki circle-circle-nya. Mhm. Dan jelas circle pertama yang diambil adalah yang trusted, yang bisa dipercaya.
ya kan? Dan kepercayaan itu terbangun tidak bisa dalam jangka pendek, Mbak. Pasti dalam jangka panjang. Karena itu bagi saya selalu melihat ini sebagai sesuatu yang alamiah. Tidak mungkin beliau menunjuk orang yang semata-mata berbasis keahlian kayak gitu. Pasti selain keahlian ada loyalitas. Itu nature-nya selalu demokrasi elektoral kayak gitu, Mbak. Ya, ada loyalitas di situ, ada keahlian di situ. Ini sangat penting. Dan yang ketiga, tentu akomodasi dari kekuatan politik. Nah, hal lain saya kira cara Pak Prabowo untuk menjamin agar loyalitasnya ke beliau itu semakin kuat kan penandatanganan fakta integritas kan, Mbak. Mhm, Jadi ini kan semua menteri, calon wamen, calon kepala badan, calon utusan khusus, staf khusus sebelum mulai kan semuanya menandatangani fakta integritas kan, Mbak. mhm. Kita tidak tahu apa isi fakta integritasnya karena tidak pernah didisclose secara detail ke publik. Tapi saya yakin salah satunya adalah terkait dengan apa narasi terkait dengan loyalitas Mhm, kepada presiden, apapun latar belakang mereka. Dugaan saya itu. Selain soal normatif ya, mhm. komitmen tidak korupsi, komitmen mengutamakan kepentingan bangsa negara bukan golongan, itu pasti ada hal yang berhubungan dengan soal loyalitas, pasti itu. Baik, Pak Wawan, kalau mau ditarik mundur ke belakang begitu ya dari pemanggilan Menteri di Hambalang sampai pelantikan dan nantinya disebut ada agenda di Magelang begitu. Ini rasanya kental pembawaan Prabowo dengan militer banget begitu ya, yang menjadi latar belakang dari Prabowo juga. Bagaimana melihat nantinya cara Prabowo memimpin Kabinet Merah Putih ini menurut Pak Wawan? Apakah akan dipimpin juga dengan pembawaan militer yang akan dibawa ke 5 tahun ke depan? Saya selalu percaya setiap leader, setiap political leader, setiap pemimpin politik memang akan memiliki gayanya sendiri, Mbak. Hmm. Dan gaya kepemimpinan politik sangat ditentukan oleh background, latar belakang dari pemimpin politik tersebut. Iya kan? Nah, ketika Pak Jokowi yang 10 tahun memerintah, ya itulah gaya Pak Jokowi dengan latar belakangnya. Sekarang Pak Prabowo jelas beliau memiliki latar belakang dari militer dan ketika beliau memimpin Partai Gerindra, saya kira ada banyak sekali elemen-elemen, simbol-simbol yang terkait dengan cara apa namanya kepemimpinan di tubuh militer itu dilaksanakan. Hal ini juga nanti akan berlaku beberapa hal di kabinet beliau. Mungkin tidak sepenuhnya menggunakan gaya militer, namun namun saya yakin bahwa beberapa elemen akan masuk ke situ ya. Pentingnya koordinasi, pentingnya apa namanya upaya untuk melaporkan berjalannya pemerintahan, pentingnya tadi layering of Mhm. komando tadi ya, layer-layer komando pemerintahan tadi. Ini semua menunjukkan apa gaya-gaya tertentu di dalam sebuah organisasi dan tentu organisasi di mana Pak Prabowo dibesarkan sebagai pemimpin politik akan memberikan pengaruh itu, Mbak. Baik, Pak Wawan sendiri 100 hari ke depan begitu ya di kabinet ini akan ada PR begitu ya. Setelah nantinya 100 hari berjalan, jika memang menteri dari kabinet Merah Putih ini tidak perform atau bisa dibilang kinerjanya tidak bagus, bagaimana pendapat Pak Wawan sendiri? Apakah memang harus langsung diganti begitu saja untuk mempercepat dari program-program Prabowo Gibran ini atau memang ditunggu dan kemungkinan apa yang nanti akan dilakukan oleh Prabowo sendiri? Eh, saat ini masanya adalah masa euforia, Mbak. Hmm. 2 minggu ke depan, ya ini euforia politik lah ya. Eh, Euforianya siapa? Ya, euforianya para tokoh-tokoh dan kekuatan-kekuatan politik yang ada di balik tokoh ini karena sudah bisa masuk ke dalam pemerintahan. Ya akan berlangsung lah euforia ini 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tetapi euforia yang sedang berlangsung ini dihadapkan pada beberapa agenda kelembagaan yang sangat dasar, Mbak. Mhm. Kementerian baru harus menemukan kantornya, harus membentuk struktur organisasinya, harus mengisi para pejabatnya, harus merancang program kerjanya. Itu semua sangat basic dan akan sangat menentukan kinerja ke depan kayak apa. Sementara jelas masyarakat tidak bisa menunggu, ya kan? Mhm. Mau ini ada soal menemukan kantor atau tidak,
sudah bisa mengisi nomenklatur di masing-masing kementerian atau tidak. Ini kan masyarakat nggak mau tahu kan, Mbak. Mau tahunya Mhm. adalah semuanya harus berjalan. Di hadapan pada situasi seperti ini, saya kira ya memang Pak Prabowo perlu segera menunjukkan low hanging fruit dari pemerintahan ini apa, buah yang bisa dipetik Mhm. oleh masyarakat dari pemerintahan ini apa dalam jangka sangat pendek itu harus clear, Mbak. Saya kira. Tanpa itu, maka euforia yang sedang dirasakan publik mungkin, optimisme yang dirasakan publik mungkin, ya, itu akan mengalami penggerusan. Dan karena itu memang harus segera ada program-program real yang dilakukan, ya. Pasti publik sekarang suka ya dengan semua performatif politik yang sedang berlangsung lah ya. Mhm. Tokoh si A dipanggil ini itu diwawancarai, kemudian pelantikan dan seterusnya lah ya. Media pun kan juga ramai memberitakan itu. Tapi itu hanya akan seminggu, 2 minggu lah maksimal. Memberitakan retreat ini itu dan seterusnya lah ya. Mhm. Tetapi eh, harus ingat ini bahwa bahwa publik kita semua membutuhkan sesuatu yang lebih clear dari sisi capaian kabinet dalam jangka pendek maupun jangka ke depan kayak gitu. Saya yakin, Mbak, ini akan ada mekanisme evaluasi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo secara langsung maupun dengan jajarannya terkait dengan kinerja masing-masing kementerian ini. Dan ketika misalnya kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan, nah ini tergantung. Kalau menteri ini berasal atau wamen atau pejabat ini berasal dari partai politik, tentu akan ada diskusi antara Pak Prabowo dan timnya dengan partai politik, ya. Cara ganti dan lain sebagainya kayak apa. Perimbangan kekuasaan kan kayak gitu. Kalau ini berasal dari profesional teknokrat misalnya, itu lebih mudah bagi Pak Prabowo untuk menggeser ini itu dan seterusnya. Tapi dugaan saya ada aspek-aspek terkait dengan capaian jangka pendek yang menjadi bagian dari kontrak kinerja dan itu saya yakin akan dilakukan karena sebentar lagi ini kan lembaga-lembaga survei pasti akan segera mengeluarkan hasil surveinya, atau Mbak? Mhm. Tanggapan atas kabinet, kemudian setelah itu tanggapan atas 30 hari kerja pertama seperti apa, tanggapan 100 kerja kayak apa, dan itu akan berpengaruh terhadap approval rate, terhadap tingkat kepuasan dari masyarakat. Dan kalau ini dimunculkan, pasti akan menjadi pertimbangan dari Presiden untuk bisa kemudian mengevaluasi, melihat, dan seterusnya. Hmm. Baik. Yang terakhir begitu ya, dan kami juga meminta sekaligus closing statement begitu dari Pak Wawan. Kira-kira gebrakan apa yang sedianya begitu ya paling dinantikan dari Kabinet Merah Putih ini? Dan apa juga tantangan terbesar dari Prabowo Gibran dalam memimpin Kabinet Merah Putih ini selama 5 tahun ke depan? Yang pertama jelas yang sedang menjadi concern dari masyarakat terkait dengan penurunan daya beli Mhm. masyarakat, termasuk di dalamnya kelas menengah yang mengalami penurunan kapasitas. Tentu publik, masyarakat akan menunggu policy apa yang dilakukan untuk bisa memperkuat daya beli masyarakat, Mbak. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan menjaga dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat ya, pendidikan, kesehatan, termasuk mungkin perumahan dan pekerjaan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk segera di address oleh pemerintahan Pak Prabowo, ya. Termasuk yang ketiga, keamanan untuk beberapa kebutuhan pokok ya, tetap kalau kita di Indonesia soal hal yang berhubungan dengan pangan, berhubungan dengan energi ini akan kita lihat. Program-program besar lainnya yang bersifat transformatif jangka panjang ya tentu akan menjadi diskusi publik ya. Tetapi kalau hal-hal yang pokok ini tidak sempat atau belum di address oleh pemerintahan, maka akan sangat berpengaruh, Mbak, terhadap penilaian masyarakat eh, terkait dengan kinerja pemerintahan untuk jangka pendek ini. Ini komposisi kabinet Mhm. terbesar dalam sejarah Indonesia, baik dari sisi jumlah kementerian maupun dari sisi jumlah para pejabat yang diangkat, termasuk keberadaan beberapa pejabat ya, kepala badan, utusan khusus, staf khusus, KSP dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk nomenklatur, postur kabinet yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi komposisi sangat jelas ini mencerminkan apa yang dulu dimau oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih saat itu, sekarang sudah presiden
resmi karena sudah dilantik ya Mbak Nanda ya, Mhm. untuk bisa mengumpulkan dan bisa mengajak seluas mungkin kalangan ke dalam pemerintahannya dengan alasan untuk bisa mensinergikan seluruh kekuatan, untuk bisa mengumpulkan semua elemen dalam rangka mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet yang benar-benar mencoba untuk memasukkan semua kelompok seluas mungkin, meskipun pada akhirnya ada beberapa partai politik yang tidak secara formal ada di dalam kabinet. Yang ketiga, ini kabinet yang mencoba untuk mengkombinasikan Mbak Nanda Mhm. antara representasi dari partai politik dengan sosok yang profesional, boleh dikatakan seperti itu, sampai dengan sosok-sosok lain yang mungkin dalam pandangan, dalam kacamata Pak Prabowo Subianto bisa mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet dengan postur yang sangat besar, berasal dari banyak kalangan, dan mencoba untuk mengakomodasi semua kekuatan yang kira-kira dalam kacamata Presiden, Pak Prabowo dalam konteks ini bisa mendukung program-programnya, Mbak Nanda. Hmm. Baik Pak Wawan, sejauh ini kabinet dari Prabowo Gibran ini kerap disebut dengan kabinet gemuk begitu ya, yang banyaknya menteri di dalamnya. Lantas apakah menurut Pak Wawan kabinet ini nantinya akan efektif untuk percepatan kinerja yang kemudian dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran sendiri? Selalu ada dilema, Mbak ya, bahwa Mhm. demokrasi itu apalagi dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk, kekuatan politiknya begitu fragmented seperti Indonesia, ada kebutuhan untuk mengakomodasi semakin banyak pihak ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintahan pasca pemilu atau yang dihasilkan oleh pemilu harus bisa menunjukkan kemampuan secara efektif ya, membangun apa yang disebut sebagai efektif government ya, pemerintahan yang efektif untuk mendeliver berbagai program. Nah, Pak Prabowo nampaknya mencoba untuk mengkombinasikan dua hal ini, ya, Mhm. mencoba mengkombinasikan dua hal ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat dan kita perhatikan, salah satu narasi yang dibangun oleh beliau ketika proses untuk penyusunan kabinet, termasuk penunjukan, termasuk yang kita dengar bocoran-bocoran pembicaraan itu adalah koordinasi. Kenapa kemudian banyak sekali Menko? Mhm. Menko-nya ini berkembang kan, Mbak, dari sekitar 4 atau 5 saat ini menjadi 7 kementerian koordinator. Pak Mhm. Prabowo nampaknya ingin menggunakan kementerian koordinator sebagai hub koordinasi. Jadi ini kalau dilihat ada layering pemerintahan presiden dan kantor kepresidenan di satu sisi, kemudian di bawahnya ada Kemenko-Kemenko, dan kemudian Kemenko ini mengkoordinir kementerian, mengkoordinir badan dan lembaga-lembaga terkait. Jadi ini kayak ada lapis koordinasi yang nanti coba akan dibangun. Mhm. Dugaan saya Pak Prabowo akan mengoptimalkan betul fungsi Kementerian Koordinator untuk bisa menggerakkan, untuk bisa mengkoordinasikan, mensinergikan seluruh menteri-menterinya ini. Karena itu kalau kita ikuti yang terjadi setelah 1-2 hari pasca pelantikan, Mhm. narasi yang muncul kuat di media adalah soal Kemenko Kemenko tersebut akan mengkoordinasi atau akan mengkoordinir menteri-menteri mana saja, Mbak. Itu menunjukkan Mhm. bahwa narasi yang coba dibangun adalah upaya untuk bisa memastikan agar jumlah menteri yang begitu, jumlah kementerian yang berkembang dari sekitar 30-an ya Mbak, 34, 36 menjadi sekitar 47 kalau tidak salah ya. Ditambah dengan badan-badan yang lain, ini benar-benar nanti bisa di bawah kendali dari Presiden. Apalagi ini kan yang ada yang duduk di menteri maupun wamen, ini kan latar belakangnya kan bermacam-macam Mbak ya. Di Indonesia kan kita selalu kenal ya, ada loyalitas yang tidak ganda dari pejabat publik, dari pejabat politik. Menteri loyalitasnya bisa ke presiden, tapi pada saat yang bersamaan bisa ke partai politik dan seterusnya lah ya. Nah ini saya kira akan ada mekanisme atau tata kelola governance yang coba dibangun oleh Pak Prabowo guna memastikan agar jumlah menteri yang sangat besar tersebut tetap bisa efektif dalam menjalankan program-programnya, Mbak.
Baik, berarti dengan adanya 7 Menko begitu ya, dengan ada cukup banyak juga wakil menteri, kemudian juga pembagian tugas dan tupoksi di bawahnya, menurut Pak Wawan sendiri itu menjadi strategi dari Prabowo begitu ya untuk memerintah uh, Indonesia 5 tahun ke depan menjadi lebih strategis begitu ya Pak ya? Benar, Mbak, karena Hmm. tanpa adanya koordinasi dan simbol-simbol koordinasi yang kuat, itu akan sangat berat bagi Presiden mengkoordinir 47 kementerian, sekian banyak badan, dan belum lagi koordinasi dengan kelembagaan-kelembagaan negara yang lain. Jadi, fungsi Menko nampaknya akan lebih kuat ya, Mhm. dibandingkan dengan fungsi Menko di pemerintahan sebelumnya dalam konteks ini. Jadi eh, mungkin saya tidak sepenuhnya benar, tetapi saya menduga nanti akan ada layering koordinasi, Mbak. Hmm. Jadi layering koordinasi pertama adalah pertemuan atau rapat kabinet yang sifatnya menyeluruh atau pleno semua orang. Mhm. Tapi pada saat berikutnya nanti hanya akan ada rapat kabinet yang lebih terbatas. Misalkan Pak Prabowo cukup dengan para menko-menkonya yang jumlahnya 7 tersebut, ya kan? Dan kemudian lapis berikutnya akan ada rapat koordinasi antara Menko dengan menteri-menteri yang ada di bawahnya. Jadi ini kayak membuat semacam apa ya, hierarchy of koordinasi, hierarchy Mhm. of coordination. Ada layering koordinasi, ada hierarki koordinasi, Mbak, yang dipakai. Dan itu ini merupakan konsekuensi dari apa birokrasi yang sangat gemuk, itu memang membutuhkan lapis-lapis koordinasi seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini nanti akan bisa berjalan secara efektif atau tidak. Tetapi itulah strategi mengelola pemerintahan yang nampaknya Pak Prabowo akan lakukan. Dan ini kan mengikuti logika komando Mhm. teritorialisme kan, Mbak, kalau dalam konteks apa namanya struktur organisasi militer kan sangat hierarkis, Mhm. kemudian ada lapis-lapis koordinasi dan seterusnya. Apa pola-pola seperti itu nampaknya yang akan diadopsi oleh Pak Prabowo. Baik, tadi Pak Wawan menekankan begitu ya bahwa strategi dari Prabowo ini komunikasinya layering begitu ya. Dengan layering ini apakah efektif? Apakah juga nantinya justru akan terjadi miskomunikasi? Apa keuntungan ataupun dampak positif negatif dari strategi yang akan dijalankan dari Prabowo Gibran ini terkait layering di Kementerian Kabinet Merah Putih ini, Pak? Tentu kalau dari sisi penyelenggaraan pemerintahan yang organisasinya besar, itu akan memudahkan koordinasi. Mhm. Lapis-lapis itu memudahkan koordinasi. Tapi kelemahan paling utama adalah bisa jadi apa yang berkembang di level yang lebih bawah tidak sepenuhnya diketahui oleh pucuk pimpinan, dalam konteks ini adalah presiden, ya kan? Karena bisa bisa jadi apa yang menjadi rumusan, kesimpulan dari rapat-rapat di Kementerian Koordinator yang nanti disampaikan kepada Presiden itu tidak sangat detail. Ini kan beda ya, misalkan soal isu-isu yang berhubungan dengan anggaplah prioritas Pak Presiden lah ya, pangan kayak gitu kan. Kita tahulah kementerian yang berhubungan dengan pertanian, kementerian yang berhubungan dengan kelautan dan aspek-aspek untuk produksi pangan kan akan ada di bawah koordinasi Kementerian Pangan kan, Mbak. Ya Mhm. kan? Nah, ini kan detail dinamika yang terjadi di kementerian-kementerian yang berhubungan dengan produksi pangan itu kan akan sangat banyak persoalannya kan. Ada mungkin isu pupuk bersubsidi lah yang ada di situ, benih lah, kemudian apalagi cara menghasilkannya seperti apa, kelembagaan petani, kelembagaan nelayan dan seterusnya. Ini kan detailnya kan banyak banget, Mbak. Mhm. Nah, kelemahan dari sistem layering yang bertingkat-tingkat adalah details itu bisa jadi tidak akan sampai kepada pucuk pimpinan. Nah, cuman dugaan saya Pak Prabowo pasti sudah menyiapkan itu juga. Karena itulah kalau kita lihat ada utusan-utusan khusus presiden ya Mbak, yang nanti juga bisa Mhm. berkoordinasi dengan menteri, yang bidangnya nampaknya bidang-bidang yang menjadi prioritasnya presiden. Ada utusan khusus untuk apa namanya ketahanan pangan, ada utusan khusus untuk ekonomi kreatif, ada utusan khusus untuk apa kan banyak ya yang hari ini dilantik ya, Mhm. Mbak. Ada sekian Betul. sekian banyak. Itu kan menunjukkan utusan khusus kan menunjukkan priority dari presiden kan Mbak sebenarnya.
Nah, bisa jadi itu cara Pak Presiden nanti untuk bisa memperkuat lapis-lapis ini ya, lapis-lapis pengawasan maupun lapis-lapis untuk memastikan agar program-program yang beliau harapkan itu bisa terkelola, terdeliver dengan baik, Mbak. Belum lagi nih ada penasihat-penasihat khusus juga kan, Mbak? Ada penasihat khusus Hmm. Presiden kan, yang nanti memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Baik, Pak Wawan tadi juga menyinggung begitu ya soal pelantikan hari ini staf khusus atau utusan khusus dan juga sejumlah kepala badan begitu. Nah, di antara nama-nama ini cukup mengejutkan juga meskipun beberapa waktu yang lalu waktu di Kertanegara sudah muncul begitu ya sejumlah nama selebriti begitu. Ada Raffi Ahmad, Yovie Widianto, ada juga Gus Miftah gitu. Bagaimana komentar dari Pak Wawan sendiri melihat hal tersebut? Apakah sosok-sosok tersebut tepat untuk berada atau menerima jabatan dari Prabowo? Atau sejumlah pengamat juga mengatakan bahwa ini sebagai salah satu bentuk untuk Prabowo bagi-bagi kekuasaan. Ada dua hal kalau saya, Mbak ya. Mhm, Yang pertama kita lihat dari latar belakang dan penempatannya. Kalau mhm, dilihat dari latar belakang dan penempatannya, tentu beberapa sosok yang tadi dilantik oleh beliau itu memang memiliki latar belakang dan kapasitas di situ. Dan bisa jadi memang keinginan Pak Prabowo adalah memastikan apa yang selama ini sudah digeluti oleh para tokoh tersebut, kemudian bisa menjadi inspirasi kebijakan. Ya kan? Tapi mhm, pada saat yang pada titik yang lain kita juga harus paham beliau-beliau yang tadi diangkat bagaimanapun juga merupakan bagian dari tim Prabowo ketika mhm, proses pemilu kemarin ya tokoh agama yang dilantik, kemudian selebritis yang dilantik, teknokrat yang dilantik. Kalau dilihat latar belakangnya, semuanya memiliki keterkaitan dengan Pak Prabowo ketika proses eh, kampanye dan proses pemilihan kemarin. Ya mhm, kan, Pak? Jadi ini memang tidak bisa dihindari ya bahwa Pak Prabowo ingin memastikan agar siapapun yang sudah berjasa dan berjuang itu kemudian mendapatkan semacam reward yang eh, layak mungkin dari kacamata Pak Prabowo. Tetapi pada saat yang bersamaan memang ini orang-orang yang dalam pos yang ditunjuk memang memiliki kapasitas di situ. Tinggal nantinya ketika kita menilai apakah ini efektif atau tidak semata-mata bagi-bagi eh, apa ya membagi jabatan untuk mhm, memberikan reward atau tidak itu kan tergantung pada output atau kinerja yang nanti akan mereka hasilkan kan Mbak. Kalau pada akhirnya kita melihat bahwa kehadiran tokoh-tokoh selebritis dan apa para teknokrat ini kemudian tidak bisa menghasilkan ya arah mhm, policy maupun implementasi policy yang diharapkan bisa mentransformasi masyarakat ke arah yang diharapkan, ke arah yang lebih sejahtera misalnya, mungkin kita bisa menilai bahwa ini semata-mata motivasinya adalah bagi-bagi kekuasaan untuk memberikan reward ya, memberikan semacam payback atas apa yang mereka lakukan. Tapi ketika hasilnya itu bagus ya maka memang kombinasi dua hal ini ya mau tidak mau akan berlangsung. Dan ini kan alamiah dan natural aja Mbak di semua mhm, negara demokrasi karena proses demokrasi ini panjang, timnya banyak, apa yang berperan juga beragam-ragam. Ketika memenangkan pemilihan, ya mereka akan menjadi the ruling elite. Ini konsekuensi dari demokrasi elektoral berbasis kompetisi yang kita miliki kan. Ini kan anu ya, kita menyaksikan ya the ruling elite-nya siapa saja ini. mhm. Elit-elit yang kemudian memegang kekuasaan siapa saja. Nah, ini mau nggak mau ya seperti ini konsekuensi dari demokrasi elektoral. Hmm. Lalu Pak Wawan, ada juga begitu ya 7 sosok penasehat yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo, mulai dari Wiranto, ada juga Dudung, ada juga Luhut. Bagaimana Pak Wawan sendiri melihat sosok-sosok tersebut yang ditunjuk sebagai penasehat Presiden Prabowo di 5 tahun ke depan? Ya memang ini bisa jadi latar belakang penunjukannya macam-macam, Mbak ya. Mhm. Misalkan ketika bicara Pak Dudung misalnya, kita tahu Mhm. sosok beliau sebelum pensiun dari apa namanya dari militer dari TNI Angkatan Darat ini kan salah satu jenderal yang cukup disegani di Angkatan Darat ya Mbak, menjadi Kasat dan seterusnya ya kalau nggak salah ya, dan Betul. karirnya panjang.
Mhm. Dan kemudian bisa jadi Pak Prabowo memang membutuhkan apa namanya sosok seperti Pak Dudung, khususnya dalam konteks untuk memperkuat policy-policy pertahanan maupun kalau tidak salah akan menjadi memegang posisi sebagai koordinator pengembangan ini ya Mbak, apa namanya industri pertahanan kalau nggak salah ya. Sementara kalau Pak Luhut kita tahu apa selama proses terutama pasca Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang, ini banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo khususnya untuk policy-policy dasar ekonomi karena Pak Luhut memang meskipun punya latar belakang militer, tetapi sejak beliau pensiun kan memang masuk ke dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di negeri ini kan, Pak. Karena itu kan Mhm. pengalaman panjang beliau kan pasti sesuatu yang berharga untuk Pak Prabowo. Nah, Pak, yang menarik ini Pak Wiranto ini, Mbak. Mhm. Kita tahu bahwa kalau kita kembali kepada masa lalu, pasca peristiwa 97-98, ini kan ada apa ya, ada semacam ketegangan politik ya yang berlangsung kan antara Pak Wiranto dengan Pak Prabowo kan setelah peristiwa politik 98. Nah, ketika Pak Wiranto masih diminta masuk oleh Pak Prabowo, meskipun pilihannya bisa saja tidak, jangan-jangan ini bagian dari apa proses untuk menuntaskan semua bentuk rekonsiliasi di Mhm. antara dua tokoh ini maupun kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Jadi ini memang kelihatannya Pak Prabowo ingin memastikan betul bahwa pemerintahan yang beliau bangun ini bukan hanya mengakomodasi semua kalangan yang bisa jadi memang beliau butuhkan untuk mensukseskan programnya, tetapi ini beliau menjadikan pembentukan kabinet dan postur pemerintahan yang ada sebagai arena untuk melakukan rekonsiliasi juga. Dan ya, mungkin itu pilihan dari Pak Prabowo ya untuk menyelesaikan semua beban masa lalu beliau kan, termasuk semua tokoh-tokoh yang pada tahun 96, 97, 98 ya pernah menjadi korban penculikan pada masa itu kan semuanya masuk ke dalam pemerintahan, Mbak. Ada sekian nama kan, Mbak, yang masuk Mhm. kan. Jadi ini menarik sekali kalau kalau dilihat ya seolah-olah beliau ingin menuntaskan semua beban politik, beban sejarah masa lalu Mhm. sekaligus juga mengkombinasikan untuk bisa mendukung pemerintahannya. Meskipun dengan cost yang tadi sudah kita diskusikan ya Pak, costnya Mhm. kan clear ya. Mhm. Kabinetnya menjadi postur pemerintahnya menjadi sangat besar, sangat gemuk, dan jelas itu akan punya konsekuensi jangka sangat pendek terkait dengan alokasi anggaran negara untuk membiayai postur pemerintahan yang sangat gede, ya kan Mbak? Ini kan Mhm. real kan bahwa beban pertama yang harus ditanggung oleh APBN ya adalah untuk pembiayaan ini semua ya kan mulai dari fasilitas dasar untuk para pejabat ini tadi gaji tunjangan dan semua fasilitas yang melekat konsekuensinya pada kantor lah konsekuensinya pada seluruh pengamanan dan seterusnya jadi ini kalau mau menghitung cost of government ya Mhm. biaya dari birokrasi pemerintahannya Pak Prabowo untuk tahap pertama ini sangat menarik kira-kira berapa banyak itu kan bisa dihitung Mbak karena Mhm. ada aturannya kan ada perpres yang mengatur ini. Baik, Pak Wawan, kalau kita juga mengamati begitu ya, setidaknya ada 12 sosok yang berasal dari latar belakang militer. Secara sosok dan latar belakang yang tidak saling berkaitan di kabinet Prabowo ini seperti apa menurut Pak Wawan sendiri? Ya, memang kalau kita lihat ya, lingkaran terdekat dari Pak Prabowo adalah orang-orang yang selama ini memang apa namanya banyak membantu dan menjadi bagian dari karir politik Pak Prabowo setidaknya dalam 5-10 tahun terakhir kan, Mbak. Dan Mhm. kebetulan kan banyak di antara beliau-beliau ini yang berasal dari latar belakang militer atau yang terkait dengan militer kan. Nah, termasuk sejumlah menteri kan juga seperti itu ya, polisi di dalamnya. Dan jumlahnya tadi Mbak Nanda sebutkan sekitar 12 atau sekian ya. Nah, ini Mhm. memang menunjukkan setiap pemimpin politik sebenarnya kan punya lingkaran-lingkarannya, Mbak. Mhm. Semua pemimpin politik itu sesungguhnya memiliki circle-circle-nya. Mhm. Dan jelas circle pertama yang diambil adalah yang trusted, yang bisa dipercaya. Ya kan? Dan kepercayaan itu terbangun tidak bisa dalam jangka pendek, Mbak. Pasti dalam jangka panjang.
Karena itu bagi saya selalu melihat ini sebagai sesuatu yang alamiah. Tidak mungkin beliau menunjuk orang yang semata-mata berbasis keahlian kayak gitu. Pasti selain keahlian ada loyalitas. Itu nature-nya selalu demokrasi elektoral kayak gitu, Mbak. Ya, ada loyalitas di situ, ada keahlian di situ. Ini sangat penting. Dan yang ketiga, tentu akomodasi dari kekuatan politik. Nah, hal lain saya kira cara Pak Prabowo untuk menjamin agar loyalitasnya ke beliau itu semakin kuat kan penandatanganan fakta integritas kan Mbak. Mhm. Jadi ini kan semua menteri, calon wamen, calon kepala badan, calon utusan khusus, staf khusus sebelum mulai kan semuanya menandatangani fakta integritas kan Mbak. Mhm. Kita tidak tahu apa isi fakta integritasnya karena tidak pernah didisclose secara detail ke publik. Tapi saya yakin salah satunya adalah terkait dengan apa narasi terkait dengan loyalitas Mhm. kepada presiden, apapun latar belakang mereka. Dugaan saya itu. Selain soal normatif ya, Mhm. komitmen tidak korupsi, komitmen mengutamakan kepentingan bangsa negara bukan golongan, itu pasti ada hal yang berhubungan dengan soal loyalitas, pasti itu. Baik, Pak Wawan, kalau mau ditarik mundur ke belakang begitu ya dari pemanggilan Menteri di Hambalang sampai pelantikan dan nantinya disebut ada agenda di Magelang begitu. Ini rasanya kental pembawaan Prabowo dengan militer banget begitu ya, yang menjadi latar belakang dari Prabowo juga. Bagaimana melihat nantinya cara Prabowo memimpin Kabinet Merah Putih ini menurut Pak Wawan? Apakah akan dipimpin juga dengan pembawaan militer yang akan dibawa ke 5 tahun ke depan? Saya selalu percaya setiap leader, setiap political leader, setiap pemimpin politik memang akan memiliki gayanya sendiri, Mbak. Hmm. Dan gaya kepemimpinan politik sangat ditentukan oleh background, latar belakang dari pemimpin politik tersebut. Iya kan? Nah, ketika Pak Jokowi yang 10 tahun memerintah, ya itulah gaya Pak Jokowi dengan latar belakangnya. Sekarang Pak Prabowo jelas beliau memiliki latar belakang dari militer dan ketika beliau memimpin Partai Gerindra, saya kira ada banyak sekali elemen-elemen, simbol-simbol yang terkait dengan cara apa namanya kepemimpinan di tubuh militer itu dilaksanakan. Hal ini juga nanti akan berlaku beberapa hal di kabinet beliau. Mungkin tidak sepenuhnya menggunakan gaya militer, namun namun saya yakin bahwa beberapa elemen akan masuk ke situ ya. Pentingnya koordinasi, pentingnya apa namanya upaya untuk melaporkan berjalannya pemerintahan, pentingnya tadi layering of Mhm. komando tadi ya, layer-layer komando pemerintahan tadi. Ini semua menunjukkan apa gaya-gaya tertentu di dalam sebuah organisasi dan tentu organisasi di mana Pak Prabowo dibesarkan sebagai pemimpin politik akan memberikan pengaruh uh, itu, Mbak. Baik, Pak Wawan sendiri 100 hari ke depan begitu ya di kabinet ini akan ada PR begitu ya. Setelah nantinya 100 hari berjalan, jika memang menteri dari kabinet Merah Putih ini tidak perform atau bisa dibilang kinerjanya tidak bagus, bagaimana pendapat Pak Wawan sendiri? Apakah memang harus langsung diganti begitu saja untuk mempercepat dari program-program Prabowo Gibran ini atau memang ditunggu dan kemungkinan apa yang nanti akan dilakukan oleh Prabowo sendiri? Saat ini masanya adalah masa euforia, Mbak. Hmm. 2 minggu ke depan, ya ini euforia politik lah ya. Uh, Euforianya siapa? Ya, euforianya para tokoh-tokoh dan kekuatan-kekuatan politik yang ada di balik tokoh ini karena sudah bisa masuk ke dalam pemerintahan. Ya akan berlangsung lah euforia ini 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tetapi euforia yang sedang berlangsung ini dihadapkan pada beberapa agenda kelembagaan yang sangat dasar, Mbak. Mhm. Kementerian baru harus menemukan kantornya, harus membentuk struktur organisasinya, harus mengisi para pejabatnya, harus merancang program kerjanya. Itu semua sangat basic dan akan sangat menentukan kinerja ke depan kayak apa. Sementara jelas masyarakat tidak bisa menunggu, ya kan? Mhm. Mau ini ada soal menemukan kantor atau tidak,
sudah bisa mengisi nomenklatur di masing-masing kementerian atau tidak. Ini kan masyarakat nggak mau tahu kan, Mbak. Mau tahunya Hmm. adalah semuanya harus berjalan. Di hadapan pada situasi seperti ini, saya kira ya memang Pak Prabowo perlu segera menunjukkan low hanging fruit dari pemerintahan ini apa, buah yang bisa dipetik Hmm. oleh masyarakat dari pemerintahan ini apa dalam jangka sangat pendek itu harus clear, Mbak. Saya kira. Tanpa itu, maka euforia yang sedang dirasakan publik mungkin, optimisme yang dirasakan publik mungkin, ya, itu akan mengalami penggerusan. Dan karena itu memang harus segera ada program-program real yang dilakukan, ya. Pasti publik sekarang suka ya dengan semua performatif politik yang sedang berlangsung lah, ya. Hmm. Tokoh si A dipanggil ini itu diwawancarai, kemudian pelantikan dan seterusnya lah, ya. Media pun kan juga ramai memberitakan itu. Tapi itu hanya akan seminggu, 2 minggu lah maksimal. Memberitakan retreat ini itu dan seterusnya lah, ya. Hmm. Tetapi eh, harus ingat ini bahwa bahwa publik kita semua membutuhkan sesuatu yang lebih clear dari sisi capaian kabinet dalam jangka pendek maupun jangka ke depan kayak gitu. Saya yakin, Mbak, ini akan ada mekanisme evaluasi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo secara langsung maupun dengan jajarannya terkait dengan kinerja masing-masing kementerian ini. Dan ketika misalnya kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan, nah ini tergantung. Kalau menteri ini berasal atau wamen atau pejabat ini berasal dari partai politik, tentu akan ada diskusi antara Pak Prabowo dan timnya dengan partai politik, ya. Cara ganti dan lain sebagainya kayak apa. Perimbangan kekuasaan kan kayak gitu. Kalau ini berasal dari profesional teknokrat misalnya, itu lebih mudah bagi Pak Prabowo untuk menggeser ini itu dan seterusnya. Tapi dugaan saya ada aspek-aspek terkait dengan capaian jangka pendek yang menjadi bagian dari kontrak kinerja dan itu saya yakin akan dilakukan karena sebentar lagi ini kan lembaga-lembaga survei pasti akan segera mengeluarkan hasil surveinya, atau Mbak? Hmm. Tanggapan atas kabinet, kemudian setelah itu tanggapan atas 30 hari kerja pertama seperti apa, tanggapan 100 kerja kayak apa, dan itu akan berpengaruh terhadap approval rate, terhadap tingkat kepuasan dari masyarakat. Dan kalau ini dimunculkan, pasti akan menjadi pertimbangan dari Presiden untuk bisa kemudian mengevaluasi, melihat, dan seterusnya. Baik. Yang terakhir begitu ya, dan kami juga meminta sekaligus closing statement begitu dari Pak Wawan. Kira-kira gebrakan apa yang sedianya begitu ya paling dinantikan dari Kabinet Merah Putih ini, dan apa juga tantangan terbesar dari Prabowo Gibran dalam memimpin Kabinet Merah Putih ini selama 5 tahun ke depan? Yang pertama jelas yang sedang menjadi concern dari masyarakat terkait dengan penurunan daya beli Mhm. masyarakat, termasuk di dalamnya kelas menengah yang mengalami penurunan kapasitas. Tentu publik, masyarakat akan menunggu policy apa yang dilakukan untuk bisa memperkuat daya beli masyarakat, Mbak. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan menjaga dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat, ya, pendidikan, kesehatan, termasuk mungkin perumahan dan pekerjaan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk segera di address oleh pemerintahan Pak Prabowo, ya. Termasuk yang ketiga, keamanan untuk beberapa kebutuhan pokok, ya, tetap kalau kita di Indonesia soal hal yang berhubungan dengan pangan, berhubungan dengan energi ini akan kita lihat. Program-program besar lainnya yang bersifat transformatif jangka panjang ya tentu akan menjadi diskusi publik, ya. Tetapi kalau hal-hal yang pokok ini tidak sempat atau belum di address oleh pemerintahan, maka akan sangat berpengaruh, Mbak, terhadap penilaian masyarakat eh, terkait dengan kinerja pemerintahan untuk jangka pendek ini. Ini komposisi kabinet Mhm. terbesar dalam sejarah Indonesia, baik dari sisi jumlah kementerian maupun dari sisi jumlah para pejabat yang diangkat, termasuk keberadaan beberapa pejabat, ya, kepala badan, utusan khusus, staf khusus, KSP dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk nomenklatur, postur kabinet yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi komposisi sangat jelas ini mencerminkan apa yang dulu dimau oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih saat itu, sekarang sudah presiden
resmi karena sudah dilantik ya Mbak Nanda ya, Mhm. untuk bisa mengumpulkan dan bisa mengajak seluas mungkin kalangan ke dalam pemerintahannya dengan alasan untuk bisa mensinergikan seluruh kekuatan untuk bisa mengumpulkan semua elemen dalam rangka mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet yang benar-benar mencoba untuk memasukkan semua kelompok seluas mungkin, meskipun pada akhirnya ada beberapa partai politik yang tidak secara formal ada di dalam kabinet. Yang ketiga, ini kabinet yang mencoba untuk mengkombinasikan Mbak Nanda Mhm. antara representasi dari partai politik dengan sosok yang profesional, boleh dikatakan seperti itu, sampai dengan sosok-sosok lain yang mungkin dalam pandangan, dalam kacamata Pak Prabowo Subianto bisa mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet dengan postur yang sangat besar, berasal dari banyak kalangan, dan mencoba untuk mengakomodasi semua kekuatan yang kira-kira dalam kacamata Presiden, Pak Prabowo dalam konteks ini bisa mendukung program-programnya, Mbak Nanda. Hmm. Baik Pak Wawan, sejauh ini kabinet dari Prabowo Gibran ini kerap disebut dengan kabinet gemuk begitu ya, yang banyaknya menteri di dalamnya. Lantas apakah menurut Pak Wawan kabinet ini nantinya akan efektif untuk percepatan kinerja yang kemudian dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran sendiri? Selalu ada dilema, Mbak ya, bahwa demokrasi itu apalagi dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk, kekuatan politiknya begitu fragmented seperti Indonesia, ada kebutuhan untuk mengakomodasi semakin banyak pihak ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintahan pasca pemilu atau yang dihasilkan oleh pemilu harus bisa menunjukkan kemampuan secara efektif ya, membangun apa yang disebut sebagai efektif government ya, pemerintahan yang efektif untuk mendeliver berbagai program. Nah, Pak Prabowo nampaknya mencoba untuk mengkombinasikan dua hal ini, ya, Hmm. mencoba mengkombinasikan dua hal ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat dan kita perhatikan, salah satu narasi yang dibangun oleh beliau ketika proses untuk penyusunan kabinet, termasuk penunjukan, termasuk yang kita dengar bocoran-bocoran pembicaraan itu adalah koordinasi. Kenapa kemudian banyak sekali Menko? Hmm. Menko-nya ini berkembang kan, Mbak, dari sekitar 4 atau 5 saat ini menjadi 7 kementerian koordinator. Pak Mhm. Prabowo nampaknya ingin menggunakan kementerian koordinator sebagai hub koordinasi. Jadi ini kalau dilihat ada layering pemerintahan presiden dan kantor kepresidenan di satu sisi, kemudian di bawahnya ada Kemenko dan kemudian Kemenko ini mengkoordinir kementerian, mengkoordinir badan dan lembaga-lembaga terkait. Jadi ini kayak ada lapis koordinasi yang nanti coba akan dibangun. Mhm. Dugaan saya Pak Prabowo akan mengoptimalkan betul fungsi Kementerian Koordinator untuk bisa menggerakkan, untuk bisa mengkoordinasikan, mensinergikan seluruh menteri-menterinya ini. Karena itu kalau kita ikuti yang terjadi setelah 1-2 hari pasca pelantikan, Mhm. narasi yang muncul kuat di media adalah soal Kemenko Kemenko tersebut akan mengkoordinasi atau akan mengkoordinir menteri-menteri mana saja, Mbak. Itu menunjukkan Mhm. bahwa narasi yang coba dibangun adalah upaya untuk bisa memastikan agar jumlah kementerian yang berkembang dari sekitar 30-an ya Mbak, 34, 36 menjadi sekitar 47 kalau tidak salah ya. Ditambah dengan badan-badan yang lain, ini benar-benar nanti bisa di bawah kendali dari Presiden. Apalagi ini kan yang ada yang duduk di menteri maupun wamen, ini kan latar belakangnya kan bermacam-macam Mbak ya. Di Indonesia kan kita selalu kenal ya, ada loyalitas yang tidak ganda dari pejabat publik, dari pejabat politik. Menteri loyalitasnya bisa ke presiden, tapi pada saat yang bersamaan bisa ke partai politik dan seterusnya lah ya. Nah ini saya kira akan ada mekanisme atau tata kelola governance yang coba dibangun oleh Pak Prabowo guna memastikan agar jumlah menteri yang sangat besar tersebut tetap bisa efektif dalam menjalankan program-programnya, Mbak. Hmm.
Baik, berarti dengan adanya 7 Menko begitu ya, dengan ada cukup banyak juga wakil menteri, kemudian juga pembagian tugas dan tupoksi di bawahnya, menurut Pak Wawan sendiri itu menjadi strategi dari Prabowo begitu ya untuk memerintah uh, Indonesia 5 tahun ke depan menjadi lebih strategis begitu ya Pak ya. Benar, Mbak, karena Hmm. tanpa adanya koordinasi dan simbol-simbol koordinasi yang kuat, itu akan sangat berat bagi Presiden mengkoordinir 47 kementerian, sekian banyak badan, dan belum lagi koordinasi dengan kelembagaan-kelembagaan negara yang lain. Jadi, fungsi Menko nampaknya akan lebih kuat ya, Mhm. dibandingkan dengan fungsi Menko di pemerintahan sebelumnya dalam konteks ini. Jadi eh, mungkin saya tidak sepenuhnya benar, tetapi saya menduga nanti akan ada layering koordinasi, Mbak. Hmm. Jadi layering koordinasi pertama adalah pertemuan atau rapat kabinet yang sifatnya menyeluruh atau pleno semua orang. Mhm. Tapi pada saat berikutnya nanti hanya akan ada rapat kabinet yang lebih terbatas. Misalkan Pak Prabowo cukup dengan para menko-menkonya yang jumlahnya 7 tersebut, ya kan? Dan kemudian lapis berikutnya akan ada rapat koordinasi antara Menko dengan menteri-menteri yang ada di bawahnya. Jadi ini kayak membuat semacam apa ya, hierarchy of koordinasi, hierarchy Mhm. of coordination. Ada layering koordinasi, ada hierarki koordinasi, Mbak, yang dipakai. Dan itu ini merupakan konsekuensi dari apa birokrasi yang sangat gemuk itu memang membutuhkan lapis-lapis koordinasi seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini nanti akan bisa berjalan secara efektif atau tidak. Tetapi itulah strategi mengelola pemerintahan yang nampaknya Pak Prabowo akan lakukan. Dan ini kan mengikuti logika komando Mhm. teritorialisme kan, Mbak, kalau dalam konteks apa namanya struktur organisasi militer kan sangat hierarkis, Mhm. kemudian ada lapis-lapis koordinasi dan seterusnya. Apa pola-pola seperti itu nampaknya yang akan diadopsi oleh Pak Prabowo. Baik, tadi Pak Wawan menekankan begitu ya bahwa strategi dari Prabowo ini komunikasinya layering begitu ya. Dengan layering ini apakah efektif? Apakah juga nantinya justru akan terjadi miskomunikasi? Apa keuntungan ataupun dampak positif negatif dari strategi yang akan dijalankan dari Prabowo Gibran ini terkait layering di Kementerian Kabinet Merah Putih ini, Pak? Tentu kalau dari sisi penyelenggaraan pemerintahan yang organisasinya besar, itu akan memudahkan koordinasi. Mhm. Lapis-lapis itu memudahkan koordinasi. Tapi kelemahan paling utama adalah bisa jadi apa yang berkembang di level yang lebih bawah tidak sepenuhnya diketahui oleh pucuk pimpinan, dalam konteks ini adalah presiden, ya kan? Karena bisa bisa jadi apa yang menjadi rumusan, kesimpulan dari rapat-rapat di Kementerian Koordinator yang nanti disampaikan kepada Presiden itu tidak sangat detail. Ini kan beda ya, misalkan soal isu-isu yang berhubungan dengan anggaplah prioritas Pak Presiden lah ya, pangan kayak gitu kan. Kita tahulah kementerian yang berhubungan dengan pertanian, kementerian yang berhubungan dengan kelautan dan aspek-aspek untuk produksi pangan kan akan ada di bawah koordinasi Kementerian Pangan kan, Mbak. Ya Mhm. kan? Nah, ini kan detail dinamika yang terjadi di kementerian-kementerian yang berhubungan dengan produksi pangan itu kan akan sangat banyak persoalannya kan. Ada mungkin isu pupuk bersubsidi lah yang ada di situ, benih lah, kemudian apalagi cara menghasilkannya seperti apa, kelembagaan petani, kelembagaan nelayan dan seterusnya. Ini kan detailnya kan banyak banget, Mbak. Mhm. Nah, kelemahan dari sistem layering yang bertingkat-tingkat adalah details itu bisa jadi tidak akan sampai kepada pucuk pimpinan. Nah, cuman dugaan saya Pak Prabowo pasti sudah menyiapkan itu juga. Karena itulah kalau kita lihat ada utusan-utusan khusus presiden ya Mbak, yang nanti juga bisa berkoordinasi dengan menteri, yang bidangnya nampaknya bidang-bidang yang menjadi prioritasnya presiden. Ada utusan khusus untuk apa namanya ketahanan pangan, ada utusan khusus untuk ekonomi kreatif, ada utusan khusus untuk apa kan banyak ya yang hari ini dilantik ya, Mhm. Mbak. Ada sekian Betul. sekian banyak. Itu kan menunjukkan utusan khusus kan menunjukkan priority dari
priority dari presiden kan Mbak sebenarnya. Nah, bisa jadi itu cara Pak Presiden nanti untuk bisa memperkuat lapis-lapis ini ya, lapis-lapis pengawasan maupun lapis-lapis untuk memastikan agar program-program yang beliau harapkan itu bisa terkelola, terdeliver dengan baik, Mbak. Belum lagi nih ada penasihat-penasihat khusus juga kan, Mbak? Ada penasihat khusus Hmm. presiden kan, yang nanti memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Baik, Pak Wawan tadi juga menyinggung begitu ya soal pelantikan hari ini staf khusus atau utusan khusus dan juga sejumlah kepala badan begitu. Nah, di antara nama-nama ini cukup mengejutkan juga meskipun beberapa waktu yang lalu waktu di Kertanegara sudah muncul begitu ya sejumlah nama selebriti begitu. Ada Raffi Ahmad, Yovie Widianto, ada juga Gus Miftah gitu. Bagaimana komentar dari Pak Wawan sendiri melihat hal tersebut? Apakah sosok-sosok tersebut tepat untuk berada atau menerima jabatan dari Prabowo? Atau sejumlah pengamat juga mengatakan bahwa ini sebagai salah satu bentuk untuk Prabowo bagi-bagi kekuasaan. Ada dua hal kalau saya, Mbak ya. Yang Mhm. pertama kita lihat dari latar belakang dan penempatannya. Kalau Hmm. dilihat dari latar belakang dan penempatannya, tentu beberapa sosok yang tadi dilantik oleh beliau itu memang memiliki latar belakang dan kapasitas di situ. Dan bisa jadi memang keinginan Pak Prabowo adalah memastikan apa yang selama ini sudah digeluti oleh para tokoh tersebut kemudian bisa menjadi inspirasi kebijakan, ya kan? Tapi Hmm. pada saat yang pada titik yang lain kita juga harus paham beliau-beliau yang tadi diangkat bagaimanapun juga merupakan bagian dari tim Prabowo ketika Hmm. proses pemilu kemarin ya, tokoh agama yang dilantik, kemudian selebritis yang dilantik, teknokrat yang dilantik. Kalau dilihat latar belakangnya, semuanya memiliki keterkaitan dengan Pak Prabowo ketika proses eh, kampanye dan proses pemilihan kemarin. Ya Mhm. kan, Pak? Jadi ini memang tidak bisa dihindari ya bahwa Pak Prabowo ingin memastikan agar siapapun yang sudah berjasa dan berjuang itu kemudian mendapatkan semacam reward yang eh, layak mungkin dari kacamata Pak Prabowo. Tetapi pada saat yang bersamaan memang ini orang-orang yang dalam pos yang ditunjuk memang memiliki kapasitas di situ. Tinggal nantinya ketika kita menilai apakah ini efektif atau tidak semata-mata bagi-bagi eh, apa ya membagi jabatan untuk Mhm. memberikan reward atau tidak itu kan tergantung pada output atau kinerja yang nanti akan mereka hasilkan kan Mbak. Kalau pada akhirnya kita melihat bahwa kehadiran tokoh-tokoh selebritis dan apa para teknokrat ini kemudian tidak bisa menghasilkan ya arah Mhm. policy maupun implementasi policy yang diharapkan bisa mentransformasi masyarakat ke arah yang diharapkan, ke arah yang lebih sejahtera misalnya, mungkin kita bisa menilai bahwa ini semata-mata motivasinya adalah bagi-bagi kekuasaan untuk memberikan reward ya, memberikan semacam payback atas apa yang mereka lakukan. Tapi ketika hasilnya itu bagus ya maka memang kombinasi dua hal ini ya mau tidak mau akan berlangsung. Dan ini kan alamiah dan natural aja Mbak di semua Mhm. negara demokrasi karena proses demokrasi ini panjang, timnya banyak, apa yang berperan juga beragam-ragam. Ketika memenangkan pemilihan, ya mereka akan menjadi the ruling elite. Ini konsekuensi dari demokrasi elektoral berbasis kompetisi yang kita kita miliki kan. Ini kan anu ya, kita menyaksikan ya the ruling elite-nya siapa saja ini. Mhm. Elit-elit yang kemudian memegang kekuasaan siapa saja. Nah, ini mau nggak mau ya seperti ini konsekuensi dari demokrasi elektoral. Hmm. Lalu Pak Wawan, ada juga begitu ya 7 sosok penasehat yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo, mulai dari Wiranto, ada juga Dudung, ada juga Luhut. Bagaimana Pak Wawan sendiri melihat sosok-sosok tersebut yang ditunjuk sebagai penasehat Presiden Prabowo di 5 tahun ke depan? Ya memang ini bisa jadi latar belakang penunjukannya macam-macam, Mbak ya. Mhm. Misalkan ketika bicara Pak Dudung misalnya, kita tahu Mhm. sosok beliau sebelum pensiun dari apa namanya dari militer dari TNI Angkatan Darat ini kan salah satu jenderal yang cukup
disegani di Angkatan Darat ya Mbak, menjadi Kasat dan seterusnya ya kalau nggak salah ya, dan Betul. karirnya panjang. Mhm. Dan kemudian bisa jadi Pak Prabowo memang membutuhkan apa namanya sosok seperti Pak Dudung, khususnya dalam konteks untuk memperkuat policy-policy pertahanan maupun kalau tidak salah akan menjadi memegang posisi sebagai koordinator pengembangan ini ya Mbak, apa namanya industri pertahanan kalau nggak salah ya. Sementara kalau Pak Luhut kita tahu apa selama proses terutama pasca Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang, ini banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo khususnya untuk policy-policy dasar ekonomi karena Pak Luhut memang meskipun punya latar belakang militer, tetapi sejak beliau pensiun kan memang masuk ke dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di negeri ini kan, Pak. Karena itu kan Mhm. pengalaman panjang beliau kan pasti sesuatu yang berharga untuk Pak Prabowo. Nah, Pak, yang menarik ini Pak Wiranto ini, Mbak. Mhm. Kita tahu bahwa kalau kita kembali kepada masa lalu, pasca peristiwa 97-98, ini kan ada apa ya, ada semacam ketegangan politik ya yang berlangsung kan antara Pak Wiranto dengan Pak Prabowo kan setelah peristiwa politik 98. Nah, ketika Pak Wiranto masih diminta masuk oleh Pak Prabowo, meskipun pilihannya bisa saja tidak, jangan-jangan ini bagian dari apa proses untuk menuntaskan semua bentuk rekonsiliasi di Mhm. antara dua tokoh ini maupun kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Jadi ini memang kelihatannya Pak Prabowo ingin memastikan betul bahwa pemerintahan yang beliau bangun ini bukan hanya mengakomodasi semua kalangan yang bisa jadi memang beliau butuhkan untuk mensukseskan programnya, tetapi ini beliau menjadikan pembentukan kabinet dan postur pemerintahan yang ada sebagai arena untuk melakukan rekonsiliasi juga. Dan ya, mungkin itu pilihan dari Pak Prabowo ya untuk menyelesaikan semua beban masa lalu beliau kan, termasuk semua tokoh-tokoh yang pada tahun 96, 97, 98 ya pernah menjadi korban penculikan pada masa itu kan semuanya masuk ke dalam pemerintahan, Mbak. Ada sekian nama kan, Mbak, yang masuk Mhm. kan. Jadi ini menarik sekali kalau kalau dilihat ya seolah-olah beliau ingin menuntaskan semua beban politik, beban sejarah masa lalu Mhm. sekaligus juga mengkombinasikan untuk bisa mendukung pemerintahannya. Meskipun dengan cost yang tadi sudah kita diskusikan ya Mbak, costnya Mhm. kan clear ya. Mhm. Kabinetnya menjadi postur pemerintahnya menjadi sangat besar, sangat gemuk, dan jelas itu akan punya konsekuensi jangka sangat pendek terkait dengan alokasi anggaran negara untuk membiayai postur pemerintahan yang sangat gede, ya kan Mbak? Ini kan Mhm. real kan bahwa beban pertama yang harus ditanggung oleh APBN ya adalah untuk pembiayaan ini semua ya kan mulai dari fasilitas dasar untuk para pejabat ini tadi gaji tunjangan dan semua fasilitas yang melekat konsekuensinya pada kantor lah konsekuensinya pada seluruh pengamanan dan seterusnya jadi ini kalau mau menghitung cost of government ya Mhm. biaya dari birokrasi pemerintahannya Pak Prabowo untuk tahap pertama ini sangat menarik kira-kira berapa banyak itu kan bisa dihitung Mbak karena Mhm. ada aturannya kan ada perpres yang mengatur ini. Baik, Pak Wawan, kalau kita juga mengamati begitu ya, setidaknya ada 12 sosok yang berasal dari latar belakang militer. Secara sosok dan latar belakang yang tidak saling berkaitan di kabinet Prabowo ini seperti apa menurut Pak Wawan sendiri? Ya, memang kalau kita lihat ya, lingkaran terdekat dari Pak Prabowo adalah orang-orang yang selama ini memang apa namanya banyak membantu dan menjadi bagian dari karir politik Pak Prabowo setidaknya dalam 5-10 tahun terakhir kan, Mbak. Dan Mhm. kebetulan kan banyak di antara beliau-beliau ini yang berasal dari latar belakang militer atau yang terkait dengan dengan militer kan. Nah, termasuk sejumlah menteri kan juga seperti itu ya, ada polisi di dalamnya. Dan jumlahnya tadi Mbak Nanda sebutkan sekitar 12 atau sekian ya. Nah, ini memang menunjukkan setiap pemimpin politik sebenarnya kan punya lingkaran-lingkarannya, Mbak. Mhm. Semua pemimpin politik itu sesungguhnya memiliki circle-circle-nya. Mhm. Dan jelas circle pertama yang diambil adalah yang trusted, yang bisa dipercaya.
ya kan? Dan kepercayaan itu terbangun tidak bisa dalam jangka pendek, Mbak. Pasti dalam jangka panjang. Karena itu bagi saya selalu melihat ini sebagai sesuatu yang alamiah. Tidak mungkin beliau menunjuk orang yang semata-mata berbasis keahlian kayak gitu. Pasti selain keahlian ada loyalitas. Itu nature-nya selalu demokrasi elektoral kayak gitu, Mbak. Ya, ada loyalitas di situ, ada keahlian di situ. Ini sangat penting. Dan yang ketiga, tentu akomodasi dari kekuatan politik. Nah, hal lain saya kira cara Pak Prabowo untuk menjamin agar loyalitasnya ke beliau itu semakin kuat kan penandatanganan fakta integritas kan, Mbak. Mhm. Jadi ini kan semua menteri, calon wamen, calon kepala badan, calon utusan khusus, staf khusus sebelum mulai kan semuanya menandatangani fakta integritas kan, Mbak. Mhm. Kita tidak tahu apa isi fakta integritasnya karena tidak pernah didisclose secara detail ke publik. Tapi saya yakin salah satunya adalah terkait dengan apa narasi terkait dengan loyalitas Mhm. kepada presiden, apapun latar belakang mereka. Dugaan saya itu. Selain soal normatif ya, Mhm. komitmen tidak korupsi, komitmen mengutamakan kepentingan bangsa negara bukan golongan, itu pasti ada hal yang berhubungan dengan soal loyalitas, pasti itu. Baik, Pak Wawan, kalau mau ditarik mundur ke belakang begitu ya dari pemanggilan Menteri di Hambalang sampai pelantikan dan nantinya disebut ada agenda di Magelang begitu. Ini rasanya kental pembawaan Prabowo dengan militer banget begitu ya, yang menjadi latar belakang dari Prabowo juga. Bagaimana melihat nantinya cara Prabowo memimpin Kabinet Merah Putih ini menurut Pak Wawan? Apakah akan dipimpin juga dengan pembawaan militer yang akan dibawa ke 5 tahun ke depan? Saya selalu percaya setiap leader, setiap political leader, setiap pemimpin politik memang akan memiliki gayanya sendiri, Mbak. Hmm. Dan gaya kepemimpinan politik sangat ditentukan oleh background, latar belakang dari pemimpin politik tersebut. Iya kan? Nah, ketika Pak Jokowi yang 10 tahun memerintah, ya itulah gaya Pak Jokowi dengan latar belakangnya. Sekarang Pak Prabowo jelas beliau memiliki latar belakang dari militer dan ketika beliau memimpin Partai Gerindra, saya kira ada banyak sekali elemen-elemen, simbol-simbol yang terkait dengan cara apa namanya kepemimpinan di tubuh militer itu dilaksanakan. Hal ini juga nanti akan berlaku beberapa hal di kabinet beliau. Mungkin tidak sepenuhnya menggunakan gaya militer, namun saya yakin bahwa beberapa elemen akan masuk ke situ ya. Pentingnya koordinasi, pentingnya apa namanya upaya untuk melaporkan berjalannya pemerintahan, pentingnya tadi layering of Mhm. komando tadi ya, layer-layer komando pemerintahan tadi. Ini semua menunjukkan apa gaya-gaya tertentu di dalam sebuah organisasi dan tentu organisasi di mana Pak Prabowo dibesarkan sebagai pemimpin politik akan memberikan pengaruh itu, Mbak. Baik, Pak Wawan sendiri 100 hari ke depan begitu ya di kabinet ini akan ada PR begitu ya. Setelah nantinya 100 hari berjalan, jika memang menteri dari kabinet Merah Putih ini tidak perform atau bisa dibilang kinerjanya tidak bagus, bagaimana pendapat Pak Wawan sendiri? Apakah memang harus langsung diganti begitu saja untuk mempercepat dari program-program Prabowo Gibran ini atau memang ditunggu dan kemungkinan apa yang nanti akan dilakukan oleh Prabowo sendiri? Eh, saat ini masanya adalah masa euforia, Mbak. Hmm. 2 minggu ke depan, ya ini euforia politik lah ya. Eh, Euforianya siapa ya? Euforianya para tokoh-tokoh dan kekuatan-kekuatan politik yang ada di balik tokoh ini karena sudah bisa masuk ke dalam pemerintahan. Ya akan berlangsung lah euforia ini 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tetapi euforia yang sedang berlangsung ini dihadapkan pada beberapa agenda kelembagaan yang sangat dasar, Mbak. Mhm. Kementerian baru harus menemukan kantornya, harus membentuk struktur organisasinya, harus mengisi para pejabatnya, harus merancang program kerjanya. Itu semua sangat basic dan akan sangat menentukan kinerja ke depan kayak apa. Sementara jelas masyarakat tidak bisa menunggu, ya kan? Mhm. Mau ini ada soal menemukan kantor atau tidak,
sudah bisa mengisi nomenklatur di masing-masing kementerian atau tidak. Ini kan masyarakat nggak mau tahu kan, Mbak. Mau tahunya Mhm. adalah semuanya harus berjalan. Di hadapan pada situasi seperti ini, saya kira ya memang Pak Prabowo perlu segera menunjukkan low hanging fruit dari pemerintahan ini apa. Buah yang bisa dipetik Mhm. oleh masyarakat dari pemerintahan ini apa dalam jangka sangat pendek itu harus clear, Mbak. Saya kira. Tanpa itu, maka euforia yang sedang dirasakan publik mungkin, optimisme yang dirasakan publik mungkin, ya, itu akan mengalami penggerusan. Dan karena itu memang harus segera ada program-program real yang dilakukan, ya. Pasti publik sekarang suka ya dengan semua performatif politik yang sedang berlangsung lah ya. Mhm. Tokoh si A dipanggil ini itu diwawancarai, kemudian pelantikan dan seterusnya lah ya. Media pun kan juga ramai memberitakan itu. Tapi itu hanya akan seminggu, 2 minggu lah maksimal. Memberitakan retreat ini itu dan seterusnya lah ya. Mhm. Tetapi eh, harus ingat ini bahwa bahwa publik kita semua membutuhkan sesuatu yang lebih clear dari sisi capaian kabinet dalam jangka pendek maupun jangka ke depan kayak gitu. Saya yakin, Mbak, ini akan ada mekanisme evaluasi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo secara langsung maupun dengan jajarannya terkait dengan kinerja masing-masing kementerian ini. Dan ketika misalnya kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan, nah ini tergantung. Kalau menteri ini berasal atau wamen atau pejabat ini berasal dari partai politik, tentu akan ada diskusi antara Pak Prabowo dan timnya dengan partai politik, ya. Cara ganti dan lain sebagainya kayak apa. Perimbangan kekuasaan kan kayak gitu. Kalau ini berasal dari profesional teknokrat misalnya, itu lebih mudah bagi Pak Prabowo untuk menggeser ini itu dan seterusnya. Tapi dugaan saya ada aspek-aspek terkait dengan capaian jangka pendek yang menjadi bagian dari kontrak kinerja dan itu saya yakin akan dilakukan karena sebentar lagi ini kan lembaga-lembaga survei pasti akan segera mengeluarkan hasil surveinya, atau Mbak? Mhm. Tanggapan atas kabinet, kemudian setelah itu tanggapan atas 30 hari kerja pertama seperti apa, tanggapan 100 kerja kayak apa, dan itu akan berpengaruh terhadap approval rate, terhadap tingkat kepuasan dari masyarakat. Dan kalau ini dimunculkan, pasti akan menjadi pertimbangan dari Presiden untuk bisa kemudian mengevaluasi, melihat, dan seterusnya. Hmm. Baik. Yang terakhir begitu ya, dan kami juga meminta sekaligus closing statement begitu dari Pak Wawan. Kira-kira gebrakan apa yang sedianya begitu ya paling dinantikan dari Kabinet Merah Putih ini? Dan apa juga tantangan terbesar dari Prabowo Gibran dalam memimpin Kabinet Merah Putih ini selama 5 tahun ke depan? Yang pertama jelas yang sedang menjadi concern dari masyarakat terkait dengan penurunan daya beli Mhm. masyarakat, termasuk di dalamnya kelas menengah yang mengalami penurunan kapasitas. Tentu publik, masyarakat akan menunggu policy apa yang dilakukan untuk bisa memperkuat daya beli masyarakat, Mbak. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan menjaga dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat ya, pendidikan, kesehatan, termasuk mungkin perumahan dan pekerjaan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk segera di address oleh pemerintahan Pak Prabowo, ya. Termasuk yang ketiga, keamanan untuk beberapa kebutuhan pokok ya, tetap kalau kita di Indonesia soal hal yang berhubungan dengan pangan, berhubungan dengan energi ini akan kita lihat. Program-program besar lainnya yang bersifat transformatif jangka panjang ya tentu akan menjadi diskusi publik ya. Tetapi kalau hal-hal yang pokok ini tidak sempat atau belum di address oleh pemerintahan, maka akan sangat berpengaruh, Mbak, terhadap penilaian masyarakat eh, terkait dengan kinerja pemerintahan untuk jangka pendek ini. Ini komposisi kabinet Mhm. terbesar dalam sejarah Indonesia, baik dari sisi jumlah kementerian maupun dari sisi jumlah para pejabat yang diangkat, termasuk keberadaan beberapa pejabat ya, kepala badan, utusan khusus, staf khusus, KSP dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk nomenklatur, postur kabinet yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi komposisi sangat jelas ini mencerminkan apa yang dulu dimau oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih saat itu, sekarang sudah presiden
resmi karena sudah dilantik ya Mbak Nanda ya, Mhm. untuk bisa mengumpulkan dan bisa mengajak seluas mungkin kalangan ke dalam pemerintahannya dengan alasan untuk bisa mensinergikan seluruh kekuatan untuk bisa mengumpulkan semua elemen dalam rangka mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet yang benar-benar mencoba untuk memasukkan semua kelompok seluas mungkin, meskipun pada akhirnya ada beberapa partai politik yang tidak secara formal ada di dalam kabinet. Yang ketiga, ini kabinet yang mencoba untuk mengkombinasikan Mbak Nanda Mhm. antara representasi dari partai politik dengan sosok yang profesional, boleh dikatakan seperti itu, sampai dengan sosok-sosok lain yang mungkin dalam pandangan, dalam kacamata Pak Prabowo Subianto bisa mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet dengan postur yang sangat besar, berasal dari banyak kalangan, dan mencoba untuk mengakomodasi semua kekuatan yang kira-kira dalam kacamata Presiden, Pak Prabowo dalam konteks ini bisa mendukung program-programnya, Mbak Nanda. Hmm. Baik Pak Wawan, sejauh ini kabinet dari Prabowo Gibran ini kerap disebut dengan kabinet gemuk begitu ya, yang banyaknya menteri di dalamnya. Lantas apakah menurut Pak Wawan kabinet ini nantinya akan efektif untuk percepatan kinerja yang kemudian dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran sendiri? Selalu ada dilema, Mbak ya, Mhm. bahwa demokrasi itu apalagi dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk, kekuatan politiknya begitu fragmented seperti Indonesia, ada kebutuhan untuk mengakomodasi semakin banyak pihak ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintahan pasca pemilu atau yang dihasilkan oleh pemilu harus bisa menunjukkan kemampuan secara efektif ya, membangun apa yang disebut sebagai efektif government ya, pemerintahan yang efektif untuk mendeliver berbagai program. Nah, Pak Prabowo nampaknya mencoba untuk mengkombinasikan dua hal ini, ya, Mhm. mencoba mengkombinasikan dua hal ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat dan kita perhatikan, salah satu narasi yang dibangun oleh beliau ketika proses untuk penyusunan kabinet, termasuk penunjukan, termasuk yang kita dengar bocoran-bocoran pembicaraan, itu adalah koordinasi. Kenapa kemudian banyak sekali Menko? Mhm. Menko-nya ini berkembang kan Mbak, dari sekitar 4 atau 5 saat ini menjadi 7 kementerian koordinator. Pak Mhm. Prabowo nampaknya ingin menggunakan kementerian koordinator sebagai hub koordinasi. Jadi ini kalau dilihat ada layering pemerintahan presiden dan kantor kepresidenan di satu sisi, kemudian di bawahnya ada Kemenko, dan kemudian Kemenko ini mengkoordinir kementerian, mengkoordinir badan dan lembaga-lembaga terkait. Jadi ini kayak ada lapis koordinasi yang nanti coba akan dibangun. Mhm. Dugaan saya Pak Prabowo akan mengoptimalkan betul fungsi Kementerian Koordinator untuk bisa menggerakkan, untuk bisa mengkoordinasikan, mensinergikan seluruh menteri-menterinya ini. Karena itu kalau kita ikuti yang terjadi setelah 1-2 hari pasca pelantikan, Mhm. narasi yang muncul kuat di media adalah soal Kemenko Kemenko tersebut akan mengkoordinasi atau akan mengkoordinir menteri-menteri mana saja, Mbak. Itu menunjukkan Mhm. bahwa narasi yang coba dibangun adalah upaya untuk bisa memastikan agar jumlah kementerian yang berkembang dari sekitar 30-an ya Mbak, 34, 36 menjadi sekitar 47 kalau tidak salah ya. Ditambah dengan badan-badan yang lain, ini benar-benar nanti bisa di bawah kendali dari Presiden. Apalagi ini kan yang ada yang duduk di menteri maupun wamen, ini kan latar belakangnya kan bermacam-macam Mbak ya. Di Indonesia kan kita selalu kenal ya, ada loyalitas yang tidak ganda dari pejabat publik, dari pejabat politik. Menteri loyalitasnya bisa ke presiden, tapi pada saat yang bersamaan bisa ke partai politik dan seterusnya lah ya. Nah ini saya kira akan ada mekanisme atau tata kelola governance yang coba dibangun oleh Pak Prabowo guna memastikan agar jumlah menteri yang sangat besar tersebut tetap bisa efektif dalam menjalankan program-programnya, Mbak.
Baik, berarti dengan adanya 7 Menko begitu ya, dengan ada cukup banyak juga wakil menteri, kemudian juga pembagian tugas dan tupoksi di bawahnya, menurut Pak Wawan sendiri itu menjadi strategi dari Prabowo begitu ya untuk memerintah uh, Indonesia 5 tahun ke depan menjadi lebih strategis begitu ya Pak ya? Benar, Mbak, karena Hmm. tanpa adanya koordinasi dan simbol-simbol koordinasi yang kuat, itu akan sangat berat bagi Presiden mengkoordinir 47 kementerian, sekian banyak badan, dan belum lagi koordinasi dengan kelembagaan-kelembagaan negara yang lain. Jadi, fungsi Menko nampaknya akan lebih kuat ya, Mhm. dibandingkan dengan fungsi Menko di pemerintahan sebelumnya dalam konteks ini. Jadi eh, mungkin saya tidak sepenuhnya benar, tetapi saya menduga nanti akan ada layering koordinasi, Mbak. Hmm. Jadi layering koordinasi pertama adalah pertemuan atau rapat kabinet yang sifatnya menyeluruh atau pleno semua orang. Mhm. Tapi pada saat berikutnya nanti hanya akan ada rapat kabinet yang lebih terbatas. Misalkan Pak Prabowo cukup dengan para menko-menkonya yang jumlahnya 7 tersebut, ya kan? Dan kemudian lapis berikutnya akan ada rapat koordinasi antara Menko dengan menteri-menteri yang ada di bawahnya. Jadi ini kayak membuat semacam apa ya, hierarchy of koordinasi, hierarchy Mhm. of coordination. Ada layering koordinasi, ada hierarki koordinasi, Mbak, yang dipakai. Dan itu ini merupakan konsekuensi dari apa birokrasi yang sangat gemuk, itu memang membutuhkan lapis-lapis koordinasi seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini nanti akan bisa berjalan secara efektif atau tidak. Tetapi itulah strategi mengelola pemerintahan yang nampaknya Pak Prabowo akan lakukan. Dan ini kan mengikuti logika komando Mhm. teritorialisme kan, Mbak, kalau dalam konteks apa namanya struktur organisasi militer kan sangat hierarkis, Mhm. kemudian ada lapis-lapis koordinasi dan seterusnya. Apa pola-pola seperti itu nampaknya yang akan diadopsi oleh Pak Prabowo. Baik, tadi Pak Wawan menekankan begitu ya bahwa strategi dari Prabowo ini komunikasinya layering begitu ya. Dengan layering ini apakah efektif? Apakah juga nantinya justru akan terjadi miskomunikasi? Apa keuntungan ataupun dampak positif negatif dari strategi yang akan dijalankan dari Prabowo Gibran ini terkait layering di Kementerian Kabinet Merah Putih ini, Pak? Tentu kalau dari sisi penyelenggaraan pemerintahan yang organisasinya besar, itu akan memudahkan koordinasi. Mhm. Lapis-lapis itu memudahkan koordinasi. Tapi kelemahan paling utama adalah bisa jadi apa yang berkembang di level yang lebih bawah tidak sepenuhnya diketahui oleh pucuk pimpinan, dalam konteks ini adalah presiden, ya kan? Karena bisa bisa jadi apa yang menjadi rumusan, kesimpulan dari rapat-rapat di Kementerian Koordinator yang nanti disampaikan kepada Presiden itu tidak sangat detail. Ini kan beda ya, misalkan soal isu-isu yang berhubungan dengan anggaplah prioritas Pak Presiden lah ya, pangan kayak gitu kan. Kita tahulah kementerian yang berhubungan dengan pertanian, kementerian yang berhubungan dengan kelautan dan aspek-aspek untuk produksi pangan kan akan ada di bawah koordinasi Kementerian Pangan kan, Mbak. Ya Mhm. kan? Nah, ini kan detail dinamika yang terjadi di kementerian-kementerian yang berhubungan dengan produksi pangan itu kan akan sangat banyak persoalannya kan. Ada mungkin isu pupuk bersubsidi lah yang ada di situ, benih lah, kemudian apalagi cara menghasilkannya seperti apa, kelembagaan petani, kelembagaan nelayan dan seterusnya. Ini kan detailnya kan banyak banget, Mbak. Mhm. Nah, kelemahan dari sistem layering yang bertingkat-tingkat adalah details itu bisa jadi tidak akan sampai kepada pucuk pimpinan. Nah, cuman dugaan saya Pak Prabowo pasti sudah menyiapkan itu juga. Karena itulah kalau kita lihat ada utusan-utusan khusus presiden ya Mbak, yang nanti juga bisa Mhm. berkoordinasi dengan menteri yang bidangnya nampaknya bidang-bidang yang menjadi prioritasnya presiden. Ada utusan khusus untuk apa namanya ketahanan pangan, ada utusan khusus untuk ekonomi kreatif, ada utusan khusus untuk apa kan banyak ya yang hari ini dilantik ya, Mhm. Pak. Ada sekian Betul. sekian banyak. Itu kan menunjukkan utusan khusus kan menunjukkan priority dari presiden kan Mbak sebenarnya.
Nah, bisa jadi itu cara Pak Presiden nanti untuk bisa memperkuat lapis-lapis ini ya, lapis-lapis pengawasan maupun lapis-lapis untuk memastikan agar program-program yang beliau harapkan itu bisa terkelola, terdeliver dengan baik, Mbak. Belum lagi nih ada penasihat-penasihat khusus juga kan, Mbak? Ada penasihat khusus Mhm. Presiden kan, yang nanti memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Baik, Pak Wawan tadi juga menyinggung begitu ya soal pelantikan hari ini staf khusus atau utusan khusus dan juga sejumlah kepala badan begitu. Nah, di antara nama-nama ini cukup mengejutkan juga meskipun beberapa waktu yang lalu waktu di Kertanegara sudah muncul begitu ya sejumlah nama selebriti begitu. Ada Raffi Ahmad, Yovie Widianto, ada juga Gus Miftah gitu. Bagaimana komentar dari Pak Wawan sendiri melihat hal tersebut? Apakah sosok-sosok tersebut tepat untuk berada atau menerima jabatan dari Prabowo? Atau sejumlah pengamat juga mengatakan bahwa ini sebagai salah satu bentuk untuk Prabowo bagi-bagi kekuasaan. Ada dua hal kalau saya, Mbak ya. Mhm, Yang pertama, kita lihat dari latar belakang dan penempatannya. Kalau mhm, dilihat dari latar belakang dan penempatannya, tentu beberapa sosok yang tadi dilantik oleh beliau itu memang memiliki latar belakang dan kapasitas di situ. Dan bisa jadi memang keinginan Pak Prabowo adalah memastikan apa yang selama ini sudah digeluti oleh para tokoh tersebut, kemudian bisa menjadi inspirasi kebijakan. Ya kan? Tapi mhm, pada saat yang pada titik yang lain kita juga harus paham beliau-beliau yang tadi diangkat bagaimanapun juga merupakan bagian dari tim Prabowo ketika mhm, proses pemilu kemarin ya tokoh agama yang dilantik, kemudian selebritis yang dilantik, teknokrat yang dilantik. Kalau dilihat latar belakangnya, semuanya memiliki keterkaitan dengan Pak Prabowo ketika proses eh, kampanye dan proses pemilihan kemarin. Ya mhm, kan, Pak? Jadi ini memang tidak bisa dihindari ya bahwa Pak Prabowo ingin memastikan agar siapapun yang sudah berjasa dan berjuang itu kemudian mendapatkan semacam reward yang eh, layak mungkin dari kacamata Pak Prabowo. Tetapi pada saat yang bersamaan memang ini orang-orang yang dalam pos yang ditunjuk memang memiliki kapasitas di situ. Tinggal nantinya ketika kita menilai apakah ini efektif atau tidak semata-mata bagi-bagi apa ya membagi jabatan untuk mhm, memberikan reward atau tidak itu kan tergantung pada output atau kinerja yang nanti akan mereka hasilkan kan Mbak. Kalau pada akhirnya kita melihat bahwa kehadiran tokoh-tokoh selebritis dan apa para teknokrat ini kemudian tidak bisa menghasilkan ya arah mhm, policy maupun implementasi policy yang diharapkan bisa mentransformasi masyarakat ke arah yang diharapkan, ke arah yang lebih sejahtera misalnya, mungkin kita bisa menilai bahwa ini semata-mata motivasinya adalah bagi-bagi kekuasaan untuk memberikan reward ya, memberikan semacam payback atas apa yang mereka lakukan. Tapi ketika hasilnya itu bagus ya maka memang kombinasi dua hal ini ya mau tidak mau akan berlangsung. Dan ini kan alamiah dan natural aja Mbak di semua mhm, negara demokrasi karena proses demokrasi ini panjang, timnya banyak, apa yang berperan juga beragam-ragam. Ketika memenangkan pemilihan, ya mereka akan menjadi the ruling elite. Ini konsekuensi dari demokrasi elektoral berbasis kompetisi yang kita miliki kan. Ini kan anu ya, kita menyaksikan ya the ruling elite-nya siapa saja ini. mhm. Elit-elit yang kemudian memegang kekuasaan siapa saja. Nah, ini mau nggak mau ya seperti ini konsekuensi dari demokrasi elektoral. Hmm. Lalu Pak Wawan, ada juga begitu ya 7 sosok penasehat yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo, mulai dari Wiranto, ada juga Dudung, ada juga Luhut. Bagaimana Pak Wawan sendiri melihat sosok-sosok tersebut yang ditunjuk sebagai penasehat Presiden Prabowo di 5 tahun ke depan? Eh, ya memang ini bisa jadi latar belakang penunjukannya macam-macam, Mbak ya. Mhm. Misalkan ketika bicara Pak Dudung misalnya, kita tahu Mhm. sosok beliau sebelum pensiun dari apa namanya dari militer dari TNI Angkatan Darat ini kan salah satu jenderal yang cukup disegani di Angkatan Darat ya Mbak, menjadi Kasat dan seterusnya ya kalau nggak salah ya dan Betul. karirnya panjang.
Mhm. Dan kemudian bisa jadi Pak Prabowo memang membutuhkan apa namanya sosok seperti Pak Dudung, khususnya dalam konteks untuk memperkuat policy-policy pertahanan maupun kalau tidak salah akan menjadi memegang posisi sebagai koordinator pengembangan ini ya Mbak, apa namanya industri pertahanan kalau nggak salah ya. Sementara kalau Pak Luhut kita tahu apa selama proses terutama pasca Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang, ini banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo khususnya untuk policy-policy dasar ekonomi karena Pak Luhut memang meskipun punya latar belakang militer, tetapi sejak beliau pensiun kan memang masuk ke dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di negeri ini kan, Pak. Karena itu kan Mhm. pengalaman panjang beliau kan pasti sesuatu yang berharga untuk Pak Prabowo. Nah, yang menarik ini Pak Wiranto ini, Mbak. Mhm. Kita tahu bahwa kalau kita kembali kepada masa lalu, pasca peristiwa 97-98, ini kan ada apa ya, ada semacam ketegangan politik ya yang berlangsung kan antara Pak Wiranto dengan Pak Prabowo kan setelah peristiwa politik 98. Nah, ketika Pak Wiranto masih diminta masuk oleh Pak Prabowo, meskipun pilihannya bisa saja tidak, jangan-jangan ini bagian dari apa proses untuk menuntaskan semua bentuk rekonsiliasi di Mhm. antara dua tokoh ini maupun kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Jadi ini memang kelihatannya Pak Prabowo ingin memastikan betul bahwa pemerintahan yang beliau bangun ini bukan hanya mengakomodasi semua kalangan yang bisa jadi memang beliau butuhkan untuk mensukseskan programnya, tetapi ini beliau menjadikan pembentukan kabinet dan postur pemerintahan yang ada sebagai arena untuk melakukan rekonsiliasi juga. Dan ya, mungkin itu pilihan dari Pak Prabowo ya untuk menyelesaikan semua beban masa lalu beliau kan, termasuk semua tokoh-tokoh yang pada tahun 96, 97, 98 ya pernah menjadi korban penculikan pada masa itu kan semuanya masuk ke dalam pemerintahan, Mbak. Ada sekian nama kan, Mbak, yang masuk Mhm. kan. Jadi ini menarik sekali kalau kalau dilihat ya seolah-olah beliau ingin menuntaskan semua beban politik, beban sejarah masa lalu Mhm. sekaligus juga mengkombinasikan untuk bisa mendukung pemerintahannya. Meskipun dengan kos yang tadi sudah kita diskusikan ya Pak, kosnya Mhm. kan clear ya, Mhm. kabinetnya menjadi postur pemerintahnya menjadi sangat besar, sangat gemuk, dan jelas itu akan punya konsekuensi jangka sangat pendek terkait dengan alokasi anggaran negara untuk membiayai postur pemerintahan yang sangat gede, ya kan Mbak? Ini kan Mhm. real kan bahwa beban pertama yang harus ditanggung oleh APBN ya adalah untuk pembiayaan ini semua ya kan mulai dari fasilitas dasar untuk para pejabat ini tadi gaji tunjangan dan semua fasilitas yang melekat konsekuensinya pada kantor lah konsekuensinya pada seluruh pengamanan dan seterusnya jadi ini kalau mau menghitung cost of government ya Mhm. biaya dari birokrasi pemerintahannya Pak Prabowo untuk tahap pertama ini sangat menarik kira-kira berapa banyak itu kan bisa dihitung Mbak karena Mhm. ada aturannya kan ada perpres yang mengatur ini. Baik, Pak Wawan, kalau kita juga mengamati begitu ya, setidaknya ada 12 sosok yang berasal dari latar belakang militer. Secara sosok dan latar belakang yang tidak saling berkaitan di kabinet Prabowo ini seperti apa menurut Pak Wawan sendiri? Ya, memang kalau kita lihat ya, lingkaran terdekat dari Pak Prabowo adalah orang-orang yang selama ini memang apa namanya banyak membantu dan menjadi bagian dari karir politik Pak Prabowo setidaknya dalam 5-10 tahun terakhir kan, Mbak. Dan Mhm. kebetulan kan banyak di antara beliau-beliau ini yang berasal dari latar belakang militer atau yang terkait dengan militer kan. Nah, termasuk sejumlah menteri kan juga seperti itu ya, ada polisi di dalamnya. Dan jumlahnya tadi Mbak Nanda sebutkan sekitar 12 atau sekian ya. Nah, ini Mhm. memang menunjukkan setiap pemimpin politik sebenarnya kan punya lingkaran-lingkarannya, Mbak. Mhm. Semua pemimpin politik itu sesungguhnya memiliki circle-circle-nya. Mhm. Dan jelas circle pertama yang diambil adalah yang trusted, yang bisa dipercaya. Ya kan? Dan kepercayaan itu terbangun tidak bisa dalam jangka pendek, Mbak. Pasti dalam jangka panjang.
Karena itu bagi saya selalu melihat ini sebagai sesuatu yang alamiah. Tidak mungkin beliau menunjuk orang yang semata-mata berbasis keahlian kayak gitu. Pasti selain keahlian ada loyalitas. Itu nature-nya selalu demokrasi elektoral kayak gitu, Mbak. Ya, ada loyalitas di situ, ada keahlian di situ. Ini sangat penting. Dan yang ketiga, tentu akomodasi dari kekuatan politik. Nah, hal lain saya kira cara Pak Prabowo untuk menjamin agar loyalitasnya ke beliau itu semakin kuat kan penandatanganan fakta integritas kan Mbak. Mhm. Jadi ini kan semua menteri, calon wamen, calon kepala badan, calon utusan khusus, staf khusus sebelum mulai kan semuanya menandatangani fakta integritas kan Mbak. Mhm. Kita tidak tahu apa isi fakta integritasnya karena tidak pernah didisclose secara detail ke publik. Tapi saya yakin salah satunya adalah terkait dengan narasi terkait dengan loyalitas Mhm. kepada presiden, apapun latar belakang mereka. Dugaan saya itu. Selain soal normatif ya, Mhm. komitmen tidak korupsi, komitmen mengutamakan kepentingan bangsa negara bukan golongan, itu pasti ada hal yang berhubungan dengan soal loyalitas, pasti itu. Baik, Pak Wawan, kalau mau ditarik mundur ke belakang begitu ya dari pemanggilan Menteri di Hambalang sampai pelantikan dan nantinya disebut ada agenda di Magelang begitu. Ini rasanya kental pembawaan Prabowo dengan militer banget begitu ya, yang menjadi latar belakang dari Prabowo juga. Bagaimana melihat nantinya cara Prabowo memimpin Kabinet Merah Putih ini menurut Pak Wawan? Apakah akan dipimpin juga dengan pembawaan militer yang akan dibawa ke 5 tahun ke depan? Saya selalu percaya setiap leader, setiap political leader, setiap pemimpin politik memang akan memiliki gayanya sendiri, Mbak. Hmm. Dan gaya kepemimpinan politik sangat ditentukan oleh background, latar belakang dari pemimpin politik tersebut. Iya kan? Nah, ketika Pak Jokowi yang 10 tahun memerintah, ya itulah gaya Pak Jokowi dengan latar belakangnya. Sekarang Pak Prabowo jelas beliau memiliki latar belakang dari militer dan ketika beliau memimpin Partai Gerindra, saya kira ada banyak sekali elemen-elemen, simbol-simbol yang terkait dengan cara kepemimpinan di tubuh militer itu dilaksanakan. Hal ini juga nanti akan berlaku beberapa hal di kabinet beliau. Mungkin tidak sepenuhnya menggunakan gaya militer, namun saya yakin bahwa beberapa elemen akan masuk ke situ ya. Pentingnya koordinasi, pentingnya upaya untuk melaporkan berjalannya pemerintahan, pentingnya tadi layering of Mhm. komando tadi ya, layer-layer komando pemerintahan tadi. Ini semua menunjukkan gaya-gaya tertentu di dalam sebuah organisasi dan tentu organisasi di mana Pak Prabowo dibesarkan sebagai pemimpin politik akan memberikan pengaruh uh, itu, Mbak. Baik, Pak Wawan sendiri 100 hari ke depan begitu ya di kabinet ini akan ada PR begitu ya. Setelah nantinya 100 hari berjalan, jika memang menteri dari kabinet Merah Putih ini tidak perform atau bisa dibilang kinerjanya tidak bagus, bagaimana pendapat Pak Wawan sendiri? Apakah memang harus langsung diganti begitu saja untuk mempercepat dari program-program Prabowo Gibran ini atau memang ditunggu dan kemungkinan apa yang nanti akan dilakukan oleh Prabowo sendiri? Saat ini masanya adalah masa euforia, Mbak. Hmm. 2 minggu ke depan, ya ini euforia politik lah ya. Euforianya siapa ya? Euforianya para tokoh-tokoh dan kekuatan-kekuatan politik yang ada di balik tokoh ini karena sudah bisa masuk ke dalam pemerintahan. Ya akan berlangsung lah euforia ini 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tetapi euforia yang sedang berlangsung ini dihadapkan pada beberapa agenda kelembagaan yang sangat dasar, Mbak. Mhm. Kementerian baru harus menemukan kantornya, harus membentuk struktur organisasinya, harus mengisi para pejabatnya, harus merancang program kerjanya. Itu semua sangat basic dan akan sangat menentukan kinerja ke depan kayak apa. Sementara jelas masyarakat tidak bisa menunggu, ya Mhm. kan? Mau ini ada soal menemukan kantor atau tidak,
sudah bisa mengisi nomenklatur di masing-masing kementerian atau tidak. Ini kan masyarakat nggak mau tahu kan, Mbak. Mau tahunya Mhm. adalah semuanya harus berjalan. Di hadapan pada situasi seperti ini, saya kira ya memang Pak Prabowo perlu segera menunjukkan low hanging fruit dari pemerintahan ini apa, buah yang bisa dipetik Mhm. oleh masyarakat dari pemerintahan ini apa dalam jangka sangat pendek itu harus clear, Mbak. Saya kira. Tanpa itu, maka euforia yang sedang dirasakan publik mungkin, optimisme yang dirasakan publik mungkin, ya, itu akan mengalami penggerusan. Dan karena itu memang harus segera ada program-program real yang dilakukan, ya. Pasti publik sekarang suka ya dengan semua performatif politik yang sedang berlangsung lah ya. Mhm. Tokoh si A dipanggil ini itu diwawancarai, kemudian pelantikan dan seterusnya lah ya. Media pun kan juga ramai memberitakan itu. Tapi itu hanya akan seminggu, 2 minggu lah maksimal. Memberitakan retreat ini itu dan seterusnya lah ya. Mhm. Tetapi eh, harus ingat ini bahwa bahwa publik kita semua membutuhkan sesuatu yang lebih clear dari sisi capaian kabinet dalam jangka pendek maupun jangka ke depan kayak gitu. Saya yakin, Mbak, ini akan ada mekanisme evaluasi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo secara langsung maupun dengan jajarannya terkait dengan kinerja masing-masing kementerian ini. Dan ketika misalnya kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan, nah ini tergantung. Kalau menteri ini berasal atau wamen atau pejabat ini berasal dari partai politik, tentu akan ada diskusi antara Pak Prabowo dan timnya dengan partai politik, ya. Cara ganti dan lain sebagainya kayak apa. Perimbangan kekuasaan kan kayak gitu. Kalau ini berasal dari profesional teknokrat misalnya, itu lebih mudah bagi Pak Prabowo untuk menggeser ini itu dan seterusnya. Tapi dugaan saya ada aspek-aspek terkait dengan capaian jangka pendek yang menjadi bagian dari kontrak kinerja dan itu saya yakin akan dilakukan karena sebentar lagi ini kan lembaga-lembaga survei pasti akan segera mengeluarkan hasil surveinya, atau Mbak? Mhm. Tanggapan atas kabinet, kemudian setelah itu tanggapan atas 30 hari kerja pertama seperti apa, tanggapan 100 kerja kayak apa, dan itu akan berpengaruh terhadap approval rate, terhadap tingkat kepuasan dari masyarakat. Dan kalau ini dimunculkan, pasti akan menjadi pertimbangan dari Presiden untuk bisa kemudian mengevaluasi, melihat, dan seterusnya. Hmm. Baik. Yang terakhir begitu ya, dan kami juga meminta sekaligus closing statement begitu dari Pak Wawan. Kira-kira gebrakan apa yang sedianya begitu ya paling dinantikan dari Kabinet Merah Putih ini? Dan apa juga tantangan terbesar dari Prabowo Gibran dalam memimpin Kabinet Merah Putih ini selama 5 tahun ke depan? Yang pertama jelas yang sedang menjadi concern dari masyarakat terkait dengan penurunan daya beli Mhm. masyarakat, termasuk di dalamnya kelas menengah yang mengalami penurunan kapasitas. Tentu publik, masyarakat akan menunggu policy apa yang dilakukan untuk bisa memperkuat daya beli masyarakat, Mbak. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan menjaga dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat, ya, pendidikan, kesehatan, termasuk mungkin perumahan dan pekerjaan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk segera di address oleh pemerintahan Pak Prabowo, ya. Termasuk yang ketiga, keamanan untuk beberapa kebutuhan pokok, ya, tetap kalau kita di Indonesia soal hal yang berhubungan dengan pangan, berhubungan dengan energi ini akan kita lihat. Program-program besar lainnya yang bersifat transformatif jangka panjang ya tentu akan menjadi diskusi publik, ya. Tetapi kalau hal-hal yang pokok ini tidak sempat atau belum di address oleh pemerintahan, maka akan sangat berpengaruh, Mbak, terhadap penilaian masyarakat eh, terkait dengan kinerja pemerintahan untuk jangka pendek ini. Ini komposisi kabinet Mhm. terbesar dalam sejarah Indonesia, baik dari sisi jumlah kementerian maupun dari sisi jumlah para pejabat yang diangkat, termasuk keberadaan beberapa pejabat, ya, kepala badan, utusan khusus, staf khusus, KSP dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk nomenklatur, postur kabinet yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi komposisi sangat jelas ini mencerminkan apa yang dulu dimau oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih saat itu, sekarang sudah presiden
resmi karena sudah dilantik ya Mbak Nanda ya, Mhm. untuk bisa mengumpulkan dan bisa mengajak seluas mungkin kalangan ke dalam pemerintahannya dengan alasan untuk bisa mensinergikan seluruh kekuatan untuk bisa mengumpulkan semua elemen dalam rangka mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet yang benar-benar mencoba untuk memasukkan semua kelompok seluas mungkin, meskipun pada akhirnya ada beberapa partai politik yang tidak secara formal ada di dalam kabinet. Yang ketiga, ini kabinet yang mencoba untuk mengkombinasikan Mbak Nanda Mhm. antara representasi dari partai politik dengan sosok yang profesional, boleh dikatakan seperti itu, sampai dengan sosok-sosok lain yang mungkin dalam pandangan, dalam kacamata Pak Prabowo Subianto bisa mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet dengan postur yang sangat besar, berasal dari banyak kalangan, dan mencoba untuk mengakomodasi semua kekuatan yang kira-kira dalam kacamata Presiden, Pak Prabowo dalam konteks ini bisa mendukung program-programnya, Mbak Nanda. Hmm. Baik Pak Wawan, sejauh ini kabinet dari Prabowo Gibran ini kerap disebut dengan kabinet gemuk begitu ya, yang banyaknya menteri di dalamnya. Lantas apakah menurut Pak Wawan kabinet ini nantinya akan efektif untuk percepatan kinerja yang kemudian dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran sendiri? Selalu ada dilema, Mbak ya, bahwa demokrasi itu apalagi dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk, kekuatan politiknya begitu fragmented seperti Indonesia, ada kebutuhan untuk mengakomodasi semakin banyak pihak ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintahan pasca pemilu atau yang dihasilkan oleh pemilu harus bisa menunjukkan kemampuan secara efektif ya, membangun apa yang disebut sebagai efektif government ya, pemerintahan yang efektif untuk mendeliver berbagai program. Nah, Pak Prabowo nampaknya mencoba untuk mengkombinasikan dua hal ini, ya, Mhm. mencoba mengkombinasikan dua hal ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat dan kita perhatikan, salah satu narasi yang dibangun oleh beliau ketika proses untuk penyusunan kabinet, termasuk penunjukan, termasuk yang kita dengar bocoran-bocoran pembicaraan itu adalah koordinasi. Kenapa kemudian banyak sekali Menko? Mhm. Menkonya ini berkembang kan Mbak, dari sekitar 4 atau 5 saat ini menjadi 7 kementerian koordinator. Pak Mhm. Prabowo nampaknya ingin menggunakan kementerian koordinator sebagai hub koordinasi. Jadi ini kalau dilihat ada layering pemerintahan presiden dan kantor kepresidenan di satu sisi, kemudian di bawahnya ada Kemenko dan kemudian Kemenko ini mengkoordinir kementerian, mengkoordinir badan dan lembaga-lembaga terkait. Jadi ini kayak ada lapis koordinasi yang nanti coba akan dibangun. Mhm. Dugaan saya Pak Prabowo akan mengoptimalkan betul fungsi Kementerian Koordinator untuk bisa menggerakkan, untuk bisa mengkoordinasikan, mensinergikan seluruh menteri-menterinya ini. Karena itu kalau kita ikuti yang terjadi setelah 1-2 hari pasca pelantikan, Mhm. narasi yang muncul kuat di media adalah soal Kemenko Kemenko tersebut akan mengkoordinasi atau akan mengkoordinir menteri-menteri mana saja, Mbak. Itu menunjukkan Mhm. bahwa narasi yang coba dibangun adalah upaya untuk bisa memastikan agar jumlah kementerian yang berkembang dari sekitar 30-an ya Mbak, 34, 36 menjadi sekitar 47 kalau tidak salah ya. Ditambah dengan badan-badan yang lain, ini benar-benar nanti bisa di bawah kendali dari Presiden. Apalagi ini kan yang ada yang duduk di menteri maupun wamen, ini kan latar belakangnya kan bermacam-macam Mbak ya. Di Indonesia kan kita selalu kenal ya, ada loyalitas yang tidak ganda dari pejabat publik, dari pejabat politik. Menteri loyalitasnya bisa ke presiden, tapi pada saat yang bersamaan bisa ke partai politik dan seterusnya lah ya. Nah ini saya kira akan ada mekanisme atau tata kelola governance yang coba dibangun oleh Pak Prabowo guna memastikan agar jumlah menteri yang sangat besar tersebut tetap bisa efektif dalam menjalankan program-programnya, Mbak. Baik, berarti dengan adanya 7 Menko begitu ya, dengan ada cukup banyak juga wakil menteri,
kemudian juga pembagian tugas dan tupoksi di bawahnya. Menurut Pak Wawan sendiri itu menjadi strategi dari Prabowo begitu ya untuk memerintah uh, Indonesia 5 tahun ke depan menjadi lebih strategis begitu ya Pak ya? Benar, Mbak, karena Hmm. tanpa adanya koordinasi dan simbol-simbol koordinasi yang kuat, itu akan sangat berat bagi Presiden mengkoordinir 47 kementerian, sekian banyak badan, dan belum lagi koordinasi dengan kelembagaan-kelembagaan negara yang lain. Jadi, fungsi Menko nampaknya akan lebih kuat ya, Mhm. dibandingkan dengan fungsi Menko di pemerintahan sebelumnya dalam konteks ini. Jadi eh, mungkin saya tidak sepenuhnya benar, tetapi saya menduga nanti akan ada layering koordinasi, Mbak. Hmm. Jadi layering koordinasi pertama adalah pertemuan atau rapat kabinet yang sifatnya menyeluruh atau pleno semua orang. Mhm. Tapi pada saat berikutnya nanti hanya akan ada rapat kabinet yang lebih terbatas. Misalkan Pak Prabowo cukup dengan para menko-menkonya yang jumlahnya 7 tersebut, ya kan? Dan kemudian lapis berikutnya akan ada rapat koordinasi antara Menko dengan menteri-menteri yang ada di bawahnya. Jadi ini kayak membuat semacam apa ya, hierarchy of koordinasi, hierarchy Mhm. of coordination. Ada layering koordinasi, ada hierarki koordinasi, Mbak, yang dipakai. Dan itu ini merupakan konsekuensi dari apa birokrasi yang sangat gemuk itu memang membutuhkan lapis-lapis koordinasi seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini nanti akan bisa berjalan secara efektif atau tidak. Tetapi itulah strategi mengelola pemerintahan yang nampaknya Pak Prabowo akan lakukan. Dan ini kan mengikuti logika komando Mhm. teritorialisme kan, Mbak, kalau dalam konteks apa namanya struktur organisasi militer kan sangat hierarkis, Mhm. kemudian ada lapis-lapis koordinasi dan seterusnya. Apa pola-pola seperti itu nampaknya yang akan diadopsi oleh Pak Prabowo. Baik, tadi Pak Wawan menekankan begitu ya bahwa strategi dari Prabowo ini komunikasinya layering begitu ya. Dengan layering ini apakah efektif? Apakah juga nantinya justru akan terjadi miskomunikasi? Apa keuntungan ataupun dampak positif negatif dari strategi yang akan dijalankan dari Prabowo Gibran ini terkait layering di Kementerian Kabinet Merah Putih ini, Pak? Tentu kalau dari sisi penyelenggaraan pemerintahan yang organisasinya besar itu akan memudahkan koordinasi. Mhm. Lapis-lapis itu memudahkan koordinasi. Tapi kelemahan paling utama adalah bisa jadi apa yang berkembang di level yang lebih bawah tidak sepenuhnya diketahui oleh pucuk pimpinan, dalam konteks ini adalah presiden, ya kan? Karena bisa bisa jadi apa yang menjadi rumusan, kesimpulan dari rapat-rapat di Kementerian Koordinator yang nanti disampaikan kepada Presiden itu tidak sangat detail. Ini kan beda ya, misalkan soal isu-isu yang berhubungan dengan anggaplah prioritas Pak Presiden lah ya, pangan kayak gitu kan. Kita tahulah kementerian yang berhubungan dengan pertanian, kementerian yang berhubungan dengan kelautan dan aspek-aspek untuk produksi pangan kan akan ada di bawah koordinasi Kementerian Pangan kan, Mbak. Ya Mhm. kan? Nah, ini kan detail dinamika yang terjadi di kementerian-kementerian yang berhubungan dengan produksi pangan itu kan akan sangat banyak persoalannya kan. Ada mungkin isu pupuk bersubsidi lah yang ada di situ, benih lah, kemudian apalagi cara menghasilkannya seperti apa, kelembagaan petani, kelembagaan nelayan dan seterusnya. Ini kan detailnya kan banyak banget, Mbak. Mhm. Nah, kelemahan dari sistem layering yang bertingkat-tingkat adalah details itu bisa jadi tidak akan sampai kepada pucuk pimpinan. Nah, cuman dugaan saya Pak Prabowo pasti sudah menyiapkan itu juga. Karena itulah kalau kita lihat ada utusan-utusan khusus presiden ya Mbak, yang nanti juga bisa berkoordinasi dengan menteri, yang bidangnya nampaknya bidang-bidang yang menjadi prioritasnya presiden. Ada utusan khusus untuk apa namanya ketahanan pangan, ada utusan khusus untuk ekonomi kreatif, ada utusan khusus untuk apa kan banyak ya yang hari ini dilantik ya, Mhm. Mbak. Ada sekian Betul. sekian banyak. Itu kan menunjukkan utusan khusus kan menunjukkan priority dari presiden kan Mbak sebenarnya. Nah, bisa jadi itu cara Pak Presiden nanti untuk bisa memperkuat lapis-lapis ini ya
lapis-lapis pengawasan maupun lapis-lapis untuk memastikan agar program-program yang beliau harapkan itu bisa terkelola, terdeliver dengan baik, Mbak. Belum lagi nih ada penasihat-penasihat khusus juga kan, Mbak? Ada penasihat khusus Hmm. presiden kan, yang nanti memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Baik, Pak Wawan tadi juga menyinggung begitu ya soal pelantikan hari ini staf khusus atau utusan khusus dan juga sejumlah kepala badan begitu. Nah, di antara nama-nama ini cukup mengejutkan juga meskipun beberapa waktu yang lalu waktu di Kertanegara sudah muncul begitu ya sejumlah nama selebriti begitu. Ada Raffi Ahmad, Yovie Widianto, ada juga Gus Miftah gitu. Bagaimana komentar dari Pak Wawan sendiri melihat hal tersebut? Apakah sosok-sosok tersebut tepat untuk berada atau menerima jabatan dari Prabowo? Atau sejumlah pengamat juga mengatakan bahwa ini sebagai salah satu bentuk untuk Prabowo bagi-bagi kekuasaan. Ada dua hal kalau saya, Mbak ya. Mhm. Yang pertama kita lihat dari latar belakang dan penempatannya. Kalau Mhm. dilihat dari latar belakang dan penempatannya, tentu beberapa sosok yang tadi dilantik oleh beliau itu memang memiliki latar belakang dan kapasitas di situ. Dan bisa jadi memang keinginan Pak Prabowo adalah memastikan apa yang selama ini sudah digeluti oleh para tokoh tersebut, kemudian bisa menjadi inspirasi kebijakan, ya kan? Tapi Mhm. pada saat yang pada titik yang lain kita juga harus paham beliau-beliau yang tadi diangkat bagaimanapun juga merupakan bagian dari tim Prabowo ketika Mhm. proses pemilu kemarin ya, tokoh agama yang dilantik, kemudian selebritis yang dilantik, teknokrat yang dilantik. Kalau dilihat latar belakangnya, semuanya memiliki keterkaitan dengan Pak Prabowo ketika proses eh, kampanye dan proses pemilihan kemarin. Ya Mhm. kan, Pak? Jadi ini memang tidak bisa dihindari ya bahwa Pak Prabowo ingin memastikan agar siapapun yang sudah berjasa dan berjuang itu kemudian mendapatkan semacam reward yang eh, layak mungkin dari kacamata Pak Prabowo. Tetapi pada saat yang bersamaan memang ini orang-orang yang dalam pos yang ditunjuk memang memiliki kapasitas di situ. Tinggal nantinya ketika kita menilai apakah ini efektif atau tidak semata-mata bagi-bagi eh, apa ya membagi jabatan untuk Mhm. memberikan reward atau tidak itu kan tergantung pada output atau kinerja yang nanti akan mereka hasilkan kan Mbak. Kalau pada akhirnya kita melihat bahwa kehadiran tokoh-tokoh selebritis dan apa para teknokrat ini kemudian tidak bisa menghasilkan ya arah Mhm. policy maupun implementasi policy yang diharapkan bisa mentransformasi masyarakat ke arah yang diharapkan, ke arah yang lebih sejahtera misalnya, mungkin kita bisa menilai bahwa ini semata-mata motivasinya adalah bagi-bagi kekuasaan untuk memberikan reward ya, memberikan semacam payback atas apa yang mereka lakukan. Tapi ketika hasilnya itu bagus ya maka memang kombinasi dua hal ini ya mau tidak mau akan berlangsung. Dan ini kan alamiah dan natural aja Mbak di semua Mhm. negara demokrasi karena proses demokrasi ini panjang, timnya banyak, apa yang berperan juga beragam-ragam. Ketika memenangkan pemilihan, ya mereka akan menjadi the ruling elite. Ini konsekuensi dari demokrasi elektoral berbasis kompetisi yang kita miliki kan. Ini kan anu ya, kita menyaksikan ya the ruling elite-nya siapa saja ini. Mhm. Elit-elit yang kemudian memegang kekuasaan siapa saja. Nah, ini mau nggak mau ya seperti ini konsekuensi dari demokrasi elektoral. Hmm. Lalu Pak Wawan, ada juga begitu ya 7 sosok penasehat yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo, mulai dari Wiranto, ada juga Dudung, ada juga Luhut. Bagaimana Pak Wawan sendiri melihat sosok-sosok tersebut yang ditunjuk sebagai penasehat Presiden Prabowo di 5 tahun ke depan? Eh, ya memang ini bisa jadi latar belakang penunjukannya macam-macam, Mbak ya. Mhm. Misalkan ketika bicara Pak Dudung misalnya, kita tahu Mhm. sosok beliau sebelum pensiun dari apa namanya dari militer dari TNI Angkatan Darat ini kan salah satu jenderal yang cukup disegani di Angkatan Darat ya Mbak, menjadi Kasat dan seterusnya ya kalau nggak salah ya dan Wah. karirnya panjang. Mhm. Dan kemudian bisa jadi Pak Prabowo memang membutuhkan apa namanya sosok seperti Pak Dudung khususnya dalam konteks untuk memperkuat
policy-policy pertahanan maupun kalau tidak salah akan memegang posisi sebagai koordinator pengembangan ini ya Mbak, apa namanya, industri pertahanan kalau nggak salah ya. Sementara kalau Pak Luhut kita tahu selama proses terutama pasca Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang, ini banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo khususnya untuk policy-policy dasar ekonomi karena Pak Luhut memang meskipun punya latar belakang militer, tetapi sejak beliau pensiun kan memang masuk ke dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di negeri ini kan, Mbak. Karena itu kan pengalaman panjang beliau kan pasti sesuatu yang berharga untuk Pak Prabowo. Nah, yang menarik ini Pak Wiranto ini, Mbak. Kita tahu bahwa kalau kita kembali kepada masa lalu, pasca peristiwa 97-98, ini kan ada semacam ketegangan politik ya yang berlangsung kan antara Pak Wiranto dengan Pak Prabowo kan setelah peristiwa politik 98. Nah, ketika Pak Wiranto masih diminta masuk oleh Pak Prabowo, meskipun pilihannya bisa saja tidak, jangan-jangan ini bagian dari proses untuk menuntaskan semua bentuk rekonsiliasi di antara dua tokoh ini maupun kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Jadi ini memang kelihatannya Pak Prabowo ingin memastikan betul bahwa pemerintahan yang beliau bangun ini bukan hanya mengakomodasi semua kalangan yang bisa jadi memang beliau butuhkan untuk mensukseskan programnya, tetapi ini beliau menjadikan pembentukan kabinet dan postur pemerintahan yang ada sebagai arena untuk melakukan rekonsiliasi juga. Dan ya, mungkin itu pilihan dari Pak Prabowo ya untuk menyelesaikan semua beban masa lalu beliau kan, termasuk semua tokoh-tokoh yang pada tahun 96, 97, 98 ya pernah menjadi korban penculikan pada masa itu kan semuanya masuk ke dalam pemerintahan, Mbak. Ada sekian nama kan, Mbak, yang masuk kan. Jadi ini menarik sekali kalau dilihat ya seolah-olah beliau ingin menuntaskan semua beban politik, beban sejarah masa lalu, sekaligus juga mengkombinasikan untuk bisa mendukung pemerintahannya. Meskipun dengan cost yang tadi sudah kita diskusikan ya Mbak, cost-nya kan clear ya. Kabinetnya postur pemerintahnya menjadi sangat besar, sangat gemuk, dan jelas itu akan punya konsekuensi jangka sangat pendek terkait dengan alokasi anggaran negara untuk membiayai postur pemerintahan yang sangat gede, ya kan Mbak? Ini kan real kan bahwa beban pertama yang harus ditanggung oleh APBN ya adalah untuk pembiayaan ini semua. Ya kan, mulai dari fasilitas dasar untuk para pejabat ini tadi, gaji, tunjangan, dan semua fasilitas yang melekat, konsekuensinya pada kantor lah, konsekuensinya pada seluruh pengamanan, dan seterusnya. Jadi ini kalau mau menghitung cost of government, ya biaya dari birokrasi pemerintahannya Pak Prabowo untuk tahap pertama ini sangat menarik. Kira-kira berapa banyak, itu kan bisa dihitung, Mbak. Karena ada aturannya kan, ada perpres yang mengatur ini. Baik, Pak Wawan, kalau kita juga mengamati begitu ya, setidaknya ada 12 sosok yang berasal dari latar belakang militer. Secara sosok dan latar belakang yang tidak saling berkaitan di kabinet Prabowo ini seperti apa menurut Pak Wawan sendiri? Ya, memang kalau kita lihat ya, lingkaran terdekat dari Pak Prabowo adalah orang-orang yang selama ini memang banyak membantu dan menjadi bagian dari karir politik Pak Prabowo setidaknya dalam 5-10 tahun terakhir kan, Mbak. Dan kebetulan kan banyak di antara beliau-beliau ini yang berasal dari latar belakang militer atau yang terkait dengan militer kan. Nah, termasuk sejumlah menteri kan juga seperti itu ya, polisi di dalamnya. Dan jumlahnya tadi Mbak Nanda sebutkan sekitar 12 atau sekian ya. Nah, ini memang menunjukkan setiap pemimpin politik sebenarnya kan punya lingkaran-lingkarannya, Mbak. Semua pemimpin politik itu sungguhnya memiliki circle-circle-nya. Dan jelas, circle pertama yang diambil adalah yang trusted, yang bisa dipercaya. Ya kan? Dan kepercayaan itu terbangun tidak bisa dalam jangka pendek, Mbak. Pasti dalam jangka panjang. Karena itu bagi saya selalu melihat ini sebagai sesuatu yang alamiah. Tidak mungkin beliau menunjuk orang yang semata-mata
berbasis keahlian kayak gitu. Pasti selain keahlian ada loyalitas. Itu nature-nya selalu demokrasi elektoral kayak gitu, Mbak. Ya, ada loyalitas di situ, ada keahlian di situ. Ini sangat penting. Dan yang ketiga, tentu akomodasi dari kekuatan politik. Nah, hal lain saya kira cara Pak Prabowo untuk menjamin agar loyalitasnya ke beliau itu semakin kuat kan penandatanganan fakta integritas kan, Mbak. Mhm. Jadi ini kan semua menteri, calon wamen, calon kepala badan, calon utusan khusus, staf khusus sebelum mulai kan semuanya menandatangani fakta integritas kan, Mbak. Mhm. Kita tidak tahu apa isi fakta integritasnya karena tidak pernah didisclose secara detail ke publik. Tapi saya yakin salah satunya adalah terkait dengan apa narasi terkait dengan loyalitas Mhm. kepada presiden, apapun latar belakang mereka. Dugaan saya itu. Selain soal normatif ya, Mhm. komitmen tidak korupsi, komitmen mengutamakan kepentingan bangsa negara bukan golongan, itu pasti ada hal yang berhubungan dengan soal loyalitas, pasti itu. Baik, Pak Wawan, kalau mau ditarik mundur ke belakang begitu ya dari pemanggilan Menteri di Hambalang sampai pelantikan dan nantinya disebut ada agenda di Magelang begitu. Ini rasanya kental pembawaan Prabowo dengan militer banget begitu ya, yang menjadi latar belakang dari Prabowo juga. Bagaimana melihat nantinya cara Prabowo memimpin Kabinet Merah Putih ini menurut Pak Wawan? Apakah akan dipimpin juga dengan pembawaan militer yang akan dibawa ke 5 tahun ke depan? Saya selalu percaya setiap leader, setiap political leader, setiap pemimpin politik memang akan memiliki gayanya sendiri, Mbak. Hmm. Dan gaya kepemimpinan politik sangat ditentukan oleh background, latar belakang dari pemimpin politik tersebut. Iya kan? Nah, ketika Pak Jokowi yang 10 tahun memerintah, ya itulah gaya Pak Jokowi dengan latar belakangnya. Sekarang Pak Prabowo jelas beliau memiliki latar belakang dari militer dan ketika beliau memimpin Partai Gerindra, saya kira ada banyak sekali elemen-elemen, simbol-simbol yang terkait dengan cara apa namanya kepemimpinan di tubuh militer itu dilaksanakan. Hal ini juga nanti akan berlaku beberapa hal di kabinet beliau. Mungkin tidak sepenuhnya menggunakan gaya militer, namun saya yakin bahwa beberapa elemen akan masuk ke situ ya. Pentingnya koordinasi, pentingnya apa namanya upaya untuk melaporkan berjalannya pemerintahan, pentingnya tadi layering of Mhm. komando tadi ya, layer-layer komando pemerintahan tadi. Ini semua menunjukkan apa gaya-gaya tertentu di dalam sebuah organisasi dan tentu organisasi di mana Pak Prabowo dibesarkan sebagai pemimpin politik akan memberikan pengaruh uh, itu, Mbak. Baik, Pak Wawan sendiri 100 hari ke depan begitu ya di kabinet ini akan ada PR begitu ya. Setelah nantinya 100 hari berjalan, jika memang menteri dari kabinet Merah Putih ini tidak perform atau bisa dibilang kinerjanya tidak bagus, bagaimana pendapat Pak Wawan sendiri? Apakah memang harus langsung diganti begitu saja untuk mempercepat dari program-program Prabowo Gibran ini atau memang ditunggu dan kemungkinan apa yang nanti akan dilakukan oleh Prabowo sendiri? Uh, Saat ini masanya adalah masa euforia, Mbak. Hmm. 2 minggu ke depan, ya ini euforia politik lah ya. Euforianya siapa? Ya, euforianya para tokoh-tokoh dan kekuatan-kekuatan politik yang ada di balik tokoh ini karena sudah bisa masuk ke dalam pemerintahan. Ya akan berlangsung lah euforia ini 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tetapi euforia yang sedang berlangsung ini dihadapkan pada beberapa agenda kelembagaan yang sangat dasar, Mbak. Mhm. Kementerian baru harus menemukan kantornya, harus membentuk struktur organisasinya, harus mengisi para pejabatnya, harus merancang program kerjanya. Itu semua sangat basic dan akan sangat menentukan kinerja ke depan kayak apa. Sementara jelas masyarakat tidak bisa menunggu, ya kan? Mhm. Mau ini ada soal menemukan kantor atau tidak, sudah bisa mengisi nomenklatur di masing-masing kementerian atau tidak. Ini kan masyarakat nggak mau tahu kan, Mbak? Mau tahunya Mhm. adalah semuanya harus berjalan. Di hadapan pada situasi seperti ini, saya kira ya memang Pak Prabowo perlu
segera menunjukkan low hanging fruit dari pemerintahan ini apa, buah yang bisa dipetik Hmm. oleh masyarakat dari pemerintahan ini apa dalam jangka sangat pendek itu harus clear, Mbak. Saya kira. Tanpa itu, maka euforia yang sedang dirasakan publik mungkin, optimisme yang dirasakan publik mungkin, ya, itu akan mengalami penggerusan. Dan karena itu memang harus segera ada program-program real yang dilakukan, ya. Pasti publik sekarang suka ya dengan semua performatif politik yang sedang berlangsung lah, ya. Hmm. Tokoh si A dipanggil ini itu diwawancarai, kemudian pelantikan dan seterusnya lah. Ya media pun kan juga ramai memberitakan itu. Tapi itu hanya akan seminggu, 2 minggu lah maksimal. Memberitakan retreat ini itu dan seterusnya lah ya. Hmm. Tetapi eh, harus ingat ini bahwa publik kita semua membutuhkan sesuatu yang lebih clear dari sisi capaian kabinet dalam jangka pendek maupun jangka ke depan kayak gitu. Saya yakin, Mbak, ini akan ada mekanisme evaluasi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo secara langsung maupun dengan jajarannya terkait dengan kinerja masing-masing kementerian ini. Dan ketika misalnya kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan, nah ini tergantung. Kalau menteri ini berasal atau wamen atau pejabat ini berasal dari partai politik, tentu akan ada diskusi antara Pak Prabowo dan timnya dengan partai politik, ya. Cara ganti dan lain sebagainya kayak apa. Perimbangan kekuasaan kan kayak gitu. Kalau ini berasal dari profesional teknokrat misalnya, itu lebih mudah bagi Pak Prabowo untuk menggeser ini, itu, dan seterusnya. Tapi dugaan saya ada aspek-aspek terkait dengan capaian jangka pendek yang menjadi bagian dari kontrak kinerja dan itu saya yakin akan dilakukan karena sebentar lagi ini kan lembaga-lembaga survei pasti akan segera mengeluarkan hasil surveinya, atau Mbak? Hmm. Tanggapan atas kabinet, kemudian setelah itu tanggapan atas 30 hari kerja pertama seperti apa, tanggapan 100 kerja kayak apa, dan itu akan berpengaruh terhadap approval rate, terhadap tingkat kepuasan dari masyarakat. Dan kalau ini dimunculkan, pasti akan menjadi pertimbangan dari Presiden untuk bisa kemudian mengevaluasi, melihat, dan seterusnya. Baik. Yang terakhir begitu ya, dan kami juga meminta sekaligus closing statement begitu dari Pak Wawan. Kira-kira gebrakan apa yang sedianya begitu ya paling dinantikan dari Kabinet Merah Putih ini, dan apa juga tantangan terbesar dari Prabowo Gibran dalam memimpin Kabinet Merah Putih ini selama 5 tahun ke depan? Yang pertama jelas yang sedang menjadi concern dari masyarakat terkait dengan penurunan daya beli Mhm. masyarakat, termasuk di dalamnya kelas menengah yang mengalami penurunan kapasitas. Tentu publik, masyarakat akan menunggu policy apa yang dilakukan untuk bisa memperkuat daya beli masyarakat, Mbak. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan menjaga dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat, ya, pendidikan, kesehatan, termasuk mungkin perumahan dan pekerjaan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk segera di address oleh pemerintahan Pak Prabowo, ya. Termasuk yang ketiga, keamanan untuk beberapa kebutuhan pokok, ya, tetap kalau kita di Indonesia soal hal yang berhubungan dengan pangan, berhubungan dengan energi, ini akan kita lihat. Program-program besar lainnya yang bersifat transformatif jangka panjang, ya tentu akan menjadi diskusi publik, ya. Tetapi kalau hal-hal yang pokok ini tidak sempat atau belum di address oleh pemerintahan, maka akan sangat berpengaruh, Mbak, terhadap penilaian masyarakat eh, terkait dengan kinerja pemerintahan untuk jangka pendek ini. Ini komposisi kabinet Mhm. terbesar dalam sejarah Indonesia, baik dari sisi jumlah kementerian maupun dari sisi jumlah para pejabat yang diangkat, termasuk keberadaan beberapa pejabat, ya, kepala badan, utusan khusus, staf khusus, KSP dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk nomenklatur, postur kabinet yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi komposisi sangat jelas ini mencerminkan apa yang dulu dimau oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih saat itu, sekarang sudah presiden resmi karena sudah dilantik, ya, Mbak Nanda, ya, Mhm. untuk bisa mengumpulkan dan bisa mengajak seluas mungkin kalangan ke dalam pemerintahannya dengan alasan untuk bisa mensinergikan seluruh kekuatan, untuk bisa mengumpulkan
semua elemen dalam rangka mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet yang benar-benar mencoba untuk memasukkan semua kelompok seluas mungkin, meskipun pada akhirnya ada beberapa partai politik yang tidak secara formal ada di dalam kabinet. Yang ketiga, ini kabinet yang mencoba untuk mengkombinasikan, Mbak Nanda, Mhm. antara representasi dari partai politik dengan sosok yang profesional, boleh dikatakan seperti itu, sampai dengan sosok-sosok lain yang mungkin dalam pandangan, dalam kacamata Pak Prabowo Subianto bisa mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet dengan postur yang sangat besar, berasal dari banyak kalangan, dan mencoba untuk mengakomodasi semua kekuatan yang kira-kira dalam kacamata Presiden, Pak Prabowo dalam konteks ini bisa mendukung program-programnya, Mbak Nanda. Hmm. Baik Pak Wawan, sejauh ini kabinet dari Prabowo Gibran ini kerap disebut dengan kabinet gemuk begitu ya, yang banyaknya menteri di dalamnya. Lantas apakah menurut Pak Wawan kabinet ini nantinya akan efektif untuk percepatan kinerja yang kemudian dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran sendiri? Selalu ada dilema, Mbak ya, bahwa demokrasi itu apalagi dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk, kekuatan politiknya begitu fragmented seperti Indonesia, ada kebutuhan untuk mengakomodasi semakin banyak pihak ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintahan pasca pemilu atau yang dihasilkan oleh pemilu harus bisa menunjukkan kemampuan secara efektif ya, membangun apa yang disebut sebagai efektif government ya, pemerintahan yang efektif untuk mendeliver berbagai program. Nah, Pak Prabowo nampaknya mencoba untuk mengkombinasikan dua hal ini, ya, Hmm. mencoba mengkombinasikan dua hal ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat dan kita perhatikan, salah satu narasi yang dibangun oleh beliau ketika proses untuk penyusunan kabinet, termasuk penunjukan, termasuk yang kita dengar bocoran-bocoran pembicaraan itu adalah koordinasi. Kenapa kemudian banyak sekali Menko? Hmm. Menko-nya ini berkembang kan, Mbak, dari sekitar 4 atau 5 saat ini menjadi 7 kementerian koordinator. Pak Mhm. Prabowo nampaknya ingin menggunakan kementerian koordinator sebagai hub koordinasi. Jadi ini kalau dilihat ada layering pemerintahan presiden dan kantor kepresidenan di satu sisi, kemudian di bawahnya ada Kemenko, dan kemudian Kemenko ini mengkoordinir kementerian, mengkoordinir badan dan lembaga-lembaga terkait. Jadi ini kayak ada lapis koordinasi yang nanti coba akan dibangun. Mhm. Dugaan saya Pak Prabowo akan mengoptimalkan betul fungsi Kementerian Koordinator untuk bisa menggerakkan, untuk bisa mengkoordinasikan, mensinergikan seluruh menteri-menterinya ini. Karena itu kalau kita ikuti yang terjadi setelah 1-2 hari pasca pelantikan, Mhm. narasi yang muncul kuat di media adalah soal Kemenko Kemenko tersebut akan mengkoordinasi atau akan mengkoordinir menteri-menteri mana saja, Mbak. Itu menunjukkan Mhm. bahwa narasi yang coba dibangun adalah upaya untuk bisa memastikan agar jumlah kementerian yang berkembang dari sekitar 30-an ya Mbak, 34, 36 menjadi sekitar 47 kalau tidak salah ya. Ditambah dengan badan-badan yang lain, ini benar-benar nanti bisa di bawah kendali dari Presiden. Apalagi ini kan yang ada yang duduk di menteri maupun wamen, ini kan latar belakangnya kan bermacam-macam Mbak ya. Di Indonesia kan kita selalu kenal ya, ada loyalitas yang tidak ganda dari pejabat publik, dari pejabat politik. Menteri loyalitasnya bisa ke presiden, tapi pada saat yang bersamaan bisa ke partai politik dan seterusnya lah ya. Nah ini saya kira akan ada mekanisme atau tata kelola governance yang coba dibangun oleh Pak Prabowo guna memastikan agar jumlah menteri yang sangat besar tersebut tetap bisa efektif dalam menjalankan program-programnya, Mbak. Baik, berarti dengan adanya 7 Menko begitu ya, dengan ada cukup banyak juga wakil menteri, kemudian juga pembagian tugas dan tupoksi di bawahnya, menurut Pak Wawan sendiri itu menjadi strategi dari Prabowo begitu ya untuk memerintah uh, Indonesia 5 tahun ke depan menjadi lebih strategis begitu ya Pak ya?
Benar, Mbak, karena Hmm. tanpa adanya koordinasi dan simbol-simbol koordinasi yang kuat, itu akan sangat berat bagi Presiden mengkoordinir 47 kementerian, sekian banyak badan, dan belum lagi koordinasi dengan kelembagaan-kelembagaan negara yang lain. Jadi, fungsi Menko nampaknya akan lebih kuat ya, Mhm. dibandingkan dengan fungsi Menko di pemerintahan sebelumnya dalam konteks ini. Jadi eh, mungkin saya tidak sepenuhnya benar, tetapi saya menduga nanti akan ada layering koordinasi, Mbak. Hmm. Jadi layering koordinasi pertama adalah pertemuan atau rapat kabinet yang sifatnya menyeluruh atau pleno semua orang. Mhm. Tapi pada saat berikutnya nanti hanya akan ada rapat kabinet yang lebih terbatas. Misalkan Pak Prabowo cukup dengan para menko-menkonya yang jumlahnya 7 tersebut, ya kan? Dan kemudian lapis berikutnya akan ada rapat koordinasi antara Menko dengan menteri-menteri yang ada di bawahnya. Jadi ini kayak membuat semacam apa ya, hierarchy of koordinasi, hierarchy Mhm. of coordination. Ada layering koordinasi, ada hierarki koordinasi, Mbak, yang dipakai. Dan itu ini merupakan konsekuensi dari apa birokrasi yang sangat gemuk itu memang membutuhkan lapis-lapis koordinasi seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini nanti akan bisa berjalan secara efektif atau tidak. Tetapi itulah strategi mengelola pemerintahan yang nampaknya Pak Prabowo akan lakukan. Dan ini kan mengikuti logika komando Mhm. teritorialisme kan, Mbak, kalau dalam konteks apa namanya struktur organisasi militer kan sangat hierarkis, Mhm. kemudian ada lapis-lapis koordinasi dan seterusnya. Apa pola-pola seperti itu nampaknya yang akan diadopsi oleh Pak Prabowo. Baik, tadi Pak Wawan menekankan begitu ya bahwa strategi dari Prabowo ini komunikasinya layering begitu ya. Dengan layering ini apakah efektif? Apakah juga nantinya justru akan terjadi miskomunikasi? Apa keuntungan ataupun dampak positif negatif dari strategi yang akan dijalankan dari Prabowo Gibran ini terkait layering di Kementerian Kabinet Merah Putih ini, Pak? Tentu kalau dari sisi penyelenggaraan pemerintahan yang organisasinya besar itu akan memudahkan koordinasi. Mhm. Lapis-lapis itu memudahkan koordinasi. Tapi kelemahan paling utama adalah bisa jadi apa yang berkembang di level yang lebih bawah tidak sepenuhnya diketahui oleh pucuk pimpinan, dalam konteks ini adalah presiden, ya kan? Karena bisa bisa jadi apa yang menjadi rumusan, kesimpulan dari rapat-rapat di Kementerian Koordinator yang nanti disampaikan kepada Presiden itu tidak sangat detail. Ini kan beda ya, misalkan soal isu-isu yang berhubungan dengan anggaplah prioritas Pak Presiden lah ya, pangan kayak gitu kan. Kita tahulah kementerian yang berhubungan dengan pertanian, kementerian yang berhubungan dengan kelautan dan aspek-aspek untuk produksi pangan kan akan ada di bawah koordinasi Kementerian Pangan kan, Mbak. Ya Mhm. kan? Nah, ini kan detail dinamika yang terjadi di kementerian-kementerian yang berhubungan dengan produksi pangan itu kan akan sangat banyak persoalannya kan. Ada mungkin isu pupuk bersubsidi lah yang ada di situ, benih lah, kemudian apalagi cara menghasilkannya seperti apa, kelembagaan petani, kelembagaan nelayan dan seterusnya. Ini kan detailnya kan banyak banget, Mbak. Mhm. Nah, kelemahan dari sistem layering yang bertingkat-tingkat adalah details itu bisa jadi tidak akan sampai kepada pucuk pimpinan. Nah, cuman dugaan saya Pak Prabowo pasti sudah menyiapkan itu juga. Karena itulah kalau kita lihat ada utusan-utusan khusus presiden ya Mbak, yang nanti juga bisa berkoordinasi dengan menteri, yang bidangnya nampaknya bidang-bidang yang menjadi prioritasnya presiden. Ada utusan khusus untuk apa namanya ketahanan pangan, ada utusan khusus untuk ekonomi kreatif, ada utusan khusus untuk apa kan banyak ya yang hari ini dilantik ya, Mhm. Mbak. Ada sekian Betul. sekian banyak. Itu kan menunjukkan utusan khusus kan menunjukkan priority dari presiden kan Mbak sebenarnya. Nah, bisa jadi itu cara Pak Presiden nanti untuk bisa memperkuat lapis-lapis ini ya, lapis-lapis pengawasan maupun lapis-lapis untuk memastikan agar program-program yang beliau harapkan itu bisa terkelola, terdeliver dengan baik, Mbak. Belum lagi nih ada penasihat-penasihat khusus juga kan, Mbak? Ada penasihat khusus Mhm. Presiden kan?
yang nanti memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Baik, Pak Wawan tadi juga menyinggung begitu ya soal pelantikan hari ini staf khusus atau utusan khusus dan juga sejumlah kepala badan begitu. Nah, di antara nama-nama ini cukup mengejutkan juga meskipun beberapa waktu yang lalu waktu di Kertanegara sudah muncul begitu ya sejumlah nama selebriti begitu. Ada Raffi Ahmad, Yovie Widianto, ada juga Gus Miftah gitu. Bagaimana komentar dari Pak Wawan sendiri melihat hal tersebut? Apakah sosok-sosok tersebut tepat untuk berada atau menerima jabatan dari Prabowo? Atau sejumlah pengamat juga mengatakan bahwa ini sebagai salah satu bentuk untuk Prabowo bagi-bagi kekuasaan. Ada dua hal kalau saya, Mbak ya. Yang Mhm. pertama kita lihat dari latar belakang dan penempatannya. Kalau Mhm. dilihat dari latar belakang dan penempatannya, tentu beberapa sosok yang tadi dilantik oleh beliau itu memang memiliki latar belakang dan kapasitas di situ. Dan bisa jadi memang keinginan Pak Prabowo adalah memastikan apa yang selama ini sudah digeluti oleh para tokoh tersebut kemudian bisa menjadi inspirasi kebijakan, ya kan? Tapi Mhm. pada saat yang pada titik yang lain kita juga harus paham beliau-beliau yang tadi diangkat bagaimanapun juga merupakan bagian dari tim Prabowo ketika Mhm. proses pemilu kemarin ya, tokoh agama yang dilantik, kemudian selebritis yang dilantik, teknokrat yang dilantik. Kalau dilihat latar belakangnya, semuanya memiliki keterkaitan dengan Pak Prabowo ketika proses eh, kampanye dan proses pemilihan kemarin. Ya Mhm. kan, Pak? Jadi ini memang tidak bisa dihindari ya bahwa Pak Prabowo ingin memastikan agar siapapun yang sudah berjasa dan berjuang itu kemudian mendapatkan semacam reward yang eh, layak mungkin dari kacamata Pak Prabowo. Tetapi pada saat yang bersamaan memang ini orang-orang yang dalam pos yang ditunjuk memang memiliki kapasitas di situ. Tinggal nantinya ketika kita menilai apakah ini efektif atau tidak semata-mata bagi-bagi eh, apa ya membagi jabatan untuk Mhm. memberikan reward atau tidak itu kan tergantung pada output atau kinerja yang nanti akan mereka hasilkan kan Mbak. Kalau pada akhirnya kita melihat bahwa kehadiran tokoh-tokoh selebritis dan apa para teknokrat ini kemudian tidak bisa menghasilkan ya arah Mhm. policy maupun implementasi policy yang diharapkan bisa mentransformasi masyarakat ke arah yang diharapkan, ke arah yang lebih sejahtera misalnya, mungkin kita bisa menilai bahwa ini semata-mata motivasinya adalah bagi-bagi kekuasaan untuk memberikan reward ya, memberikan semacam payback atas apa yang mereka lakukan. Tapi ketika hasilnya itu bagus ya maka memang kombinasi dua hal ini ya mau tidak mau akan berlangsung. Dan ini kan alamiah dan natural aja Mbak di semua Mhm. negara demokrasi karena proses demokrasi ini panjang, timnya banyak, apa yang berperan juga beragam-ragam. Ketika memenangkan pemilihan, ya mereka akan menjadi the ruling elite. Ini konsekuensi dari demokrasi elektoral berbasis kompetisi yang kita kita miliki kan. Ini kan anu ya, kita menyaksikan ya the ruling elite-nya siapa saja ini. Mhm. Elit-elit yang kemudian memegang kekuasaan siapa saja. Nah, ini mau nggak mau ya seperti ini konsekuensi dari demokrasi elektoral. Hmm. Lalu Pak Wawan, ada juga begitu ya 7 sosok penasehat yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo, mulai dari Wiranto, ada juga Dudung, ada juga Luhut. Bagaimana Pak Wawan sendiri melihat sosok-sosok tersebut yang ditunjuk sebagai penasehat Presiden Prabowo di 5 tahun ke depan? Eh, ya memang ini bisa jadi latar belakang penunjukannya macam-macam, Mbak ya. Mhm. Misalkan ketika bicara Pak Dudung misalnya, kita tahu Mhm. sosok beliau sebelum pensiun dari apa namanya dari militer dari TNI Angkatan Darat ini kan salah satu jenderal yang cukup disegani di Angkatan Darat ya Mbak, menjadi Kasat dan seterusnya ya kalau nggak salah ya dan Betul. karirnya panjang. Mhm. Dan kemudian bisa jadi Pak Prabowo memang membutuhkan apa namanya sosok seperti Pak Dudung khususnya dalam konteks untuk memperkuat policy-policy pertahanan maupun kalau tidak salah akan menjadi memegang posisi sebagai koordinator pengembangan ini ya Mbak apa namanya industri pertahanan kalau nggak salah ya. Sementara kalau Pak Luhut kita tahu
selama proses terutama pasca Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang, ini banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo khususnya untuk policy-policy dasar ekonomi, karena Pak Luhut memang meskipun punya latar belakang militer, tetapi sejak beliau pensiun kan memang masuk ke dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di negeri ini kan, Pak. Karena itu kan pengalaman panjang beliau kan pasti sesuatu yang berharga untuk Pak Prabowo. Nah, yang menarik ini Pak Wiranto ini, Mbak. Kita tahu bahwa kalau kita kembali kepada masa lalu, pasca peristiwa 97-98, ini kan ada ada semacam ketegangan politik ya yang berlangsung kan antara Pak Wiranto dengan Pak Prabowo kan setelah peristiwa politik 98. Nah, ketika Pak Wiranto masih diminta masuk oleh Pak Prabowo, meskipun pilihannya bisa saja tidak, jangan-jangan ini bagian dari proses untuk menuntaskan semua bentuk rekonsiliasi di antara dua tokoh ini maupun kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Jadi ini memang kelihatannya Pak Prabowo ingin memastikan betul bahwa pemerintahan yang beliau bangun ini bukan hanya mengakomodasi semua kalangan yang bisa jadi memang beliau butuhkan untuk mensukseskan programnya, tetapi ini beliau menjadikan pembentukan kabinet dan postur pemerintahan yang ada sebagai arena untuk melakukan rekonsiliasi juga. Dan ya, mungkin itu pilihan dari Pak Prabowo ya untuk menyelesaikan semua beban masa lalu beliau kan, termasuk semua tokoh-tokoh yang pada tahun 96, 97, 98 ya pernah menjadi korban penculikan pada masa itu kan semuanya masuk ke dalam pemerintahan, Mbak. Ada sekian nama kan, Mbak, yang masuk kan. Jadi ini menarik sekali kalau dilihat ya seolah-olah beliau ingin menuntaskan semua beban politik, beban sejarah masa lalu, sekaligus juga mengkombinasikan untuk bisa mendukung pemerintahannya. Meskipun dengan cost yang tadi sudah kita diskusikan ya, Mbak, cost-nya kan clear ya. Kabinetnya menjadi postur pemerintahnya menjadi sangat besar, sangat gemuk, dan jelas itu akan punya konsekuensi jangka sangat pendek terkait dengan alokasi anggaran negara untuk membiayai postur pemerintahan yang sangat gede, ya kan, Mbak? Ini kan real kan bahwa beban pertama yang harus ditanggung oleh APBN ya adalah untuk pembiayaan ini semua. Ya kan, mulai dari fasilitas dasar untuk para pejabat ini tadi, gaji, tunjangan, dan semua fasilitas yang melekat, konsekuensinya pada kantor lah, konsekuensinya pada seluruh pengamanan, dan seterusnya. Jadi ini kalau mau menghitung cost of government, ya biaya dari birokrasi pemerintahannya Pak Prabowo untuk tahap pertama ini sangat menarik. Kira-kira berapa banyak, itu kan bisa dihitung, Mbak. Karena ada aturannya kan, ada perpres yang mengatur ini. Baik, Pak Wawan, kalau kita juga mengamati begitu ya, setidaknya ada 12 sosok yang berasal dari latar belakang militer. Secara sosok dan latar belakang yang tidak saling berkaitan di kabinet Prabowo ini seperti apa menurut Pak Wawan sendiri? Ya, memang kalau kita lihat ya, lingkaran terdekat dari Pak Prabowo adalah orang-orang yang selama ini memang banyak membantu dan menjadi bagian dari karir politik Pak Prabowo setidaknya dalam 5-10 tahun terakhir kan, Mbak. Dan kebetulan kan banyak di antara beliau-beliau ini yang berasal dari latar belakang militer atau yang terkait dengan militer kan. Nah, termasuk sejumlah menteri kan juga seperti itu ya, polisi di dalamnya. Dan jumlahnya tadi Mbak Nanda sebutkan sekitar 12 atau sekian ya. Nah, ini memang menunjukkan setiap pemimpin politik sebenarnya kan punya lingkaran-lingkarannya, Mbak. Semua pemimpin politik itu sungguhnya memiliki circle-circle-nya. Dan jelas, circle pertama yang diambil adalah yang trusted, yang bisa dipercaya. Ya kan? Dan kepercayaan itu terbangun tidak bisa dalam jangka pendek, Mbak. Pasti dalam jangka panjang. Karena itu bagi saya selalu melihat ini sebagai sesuatu yang alamiah. Tidak mungkin beliau menunjuk orang yang semata-mata berbasis keahlian kayak gitu. Pasti selain keahlian ada loyalitas. Itu nature-nya selalu demokrasi elektoral kayak gitu, Mbak. Ya, ada loyalitas di situ, ada keahlian di situ. Ini sangat sangat penting. Dan yang ketiga,
tentu akomodasi dari kekuatan politik. Nah, hal lain saya kira cara Pak Prabowo untuk menjamin agar loyalitasnya ke beliau itu semakin kuat kan penandatanganan fakta integritas kan Mbak. Mhm. Jadi ini kan semua menteri, calon wamen, calon kepala badan, calon utusan khusus, staf khusus sebelum mulai kan semuanya menandatangani fakta integritas kan Mbak. Mhm. Kita tidak tahu apa isi fakta integritasnya karena tidak pernah didisclose secara detail ke publik. Tapi saya yakin salah satunya adalah terkait dengan narasi terkait dengan loyalitas Mhm. kepada presiden, apapun latar belakang mereka. Dugaan saya itu. Selain soal normatif ya, Mhm. komitmen tidak korupsi, komitmen mengutamakan kepentingan bangsa negara bukan golongan, itu pasti ada hal yang berhubungan dengan soal loyalitas, pasti itu. Baik, Pak Wawan, kalau mau ditarik mundur ke belakang begitu ya dari pemanggilan Menteri di Hambalang sampai pelantikan dan nantinya disebut ada agenda di Magelang begitu. Ini rasanya kental pembawaan Prabowo dengan militer banget begitu ya, yang menjadi latar belakang dari Prabowo juga. Bagaimana melihat nantinya cara Prabowo memimpin Kabinet Merah Putih ini menurut Pak Wawan? Apakah akan dipimpin juga dengan pembawaan militer yang akan dibawa ke 5 tahun ke depan? Saya selalu percaya setiap leader, setiap political leader, setiap pemimpin politik memang akan memiliki gayanya sendiri, Mbak. Hmm. Dan gaya kepemimpinan politik sangat ditentukan oleh background, latar belakang dari pemimpin politik tersebut. Iya kan? Nah, ketika Pak Jokowi yang 10 tahun memerintah, ya itulah gaya Pak Jokowi dengan latar belakangnya. Sekarang Pak Prabowo jelas beliau memiliki latar belakang dari militer dan ketika beliau memimpin Partai Gerindra, saya kira ada banyak sekali elemen-elemen, simbol-simbol yang terkait dengan cara kepemimpinan di tubuh militer itu dilaksanakan. Hal ini juga nanti akan berlaku beberapa hal di kabinet beliau. Mungkin tidak sepenuhnya menggunakan gaya militer, namun saya yakin bahwa beberapa elemen akan masuk ke situ ya. Pentingnya koordinasi, pentingnya upaya untuk melaporkan berjalannya pemerintahan, pentingnya tadi layering of Mhm. komando tadi ya, layer-layer komando pemerintahan tadi. Ini semua menunjukkan gaya-gaya tertentu di dalam sebuah organisasi dan tentu organisasi di mana Pak Prabowo dibesarkan sebagai pemimpin politik akan memberikan pengaruh itu, Mbak. Baik, Pak Wawan sendiri 100 hari ke depan begitu ya di kabinet ini akan ada PR begitu ya. Setelah nantinya 100 hari berjalan, jika memang menteri dari kabinet Merah Putih ini tidak perform atau bisa dibilang kinerjanya tidak bagus, bagaimana pendapat Pak Wawan sendiri? Apakah memang harus langsung diganti begitu saja untuk mempercepat dari program-program Prabowo Gibran ini atau memang ditunggu dan kemungkinan apa yang nanti akan dilakukan oleh Prabowo sendiri? Eh, saat ini masanya adalah masa euforia, Mbak. Hmm. 2 minggu ke depan, ya ini euforia politik lah ya. Eh, Euforianya siapa? Ya, euforianya para tokoh-tokoh dan kekuatan-kekuatan politik yang ada di balik tokoh ini karena sudah bisa masuk ke dalam pemerintahan. Ya akan berlangsung lah euforia ini 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tetapi euforia yang sedang berlangsung ini dihadapkan pada beberapa agenda kelembagaan yang sangat dasar, Mbak. Mhm. Kementerian baru harus menemukan kantornya, harus membentuk struktur organisasinya, harus mengisi para pejabatnya, harus merancang program kerjanya. Itu semua sangat basic dan akan sangat menentukan kinerja ke depan kayak apa. Sementara jelas masyarakat tidak bisa menunggu, ya kan? Mhm. Mau ini ada soal menemukan kantor atau tidak, sudah bisa mengisi nomenklatur di masing-masing kementerian atau tidak. Ini kan masyarakat nggak mau tahu kan, Mbak? Mau tahunya Mhm. adalah semuanya harus berjalan. Di hadapan pada situasi seperti ini, saya kira ya memang Pak Prabowo perlu segera menunjukkan low hanging fruit dari pemerintahan ini apa, buah yang bisa dipetik Mhm. oleh masyarakat dari pemerintahan ini apa dalam jangka sangat pendek itu harus clear, Mbak. Saya kira.
Tanpa itu, maka euforia yang sedang dirasakan publik mungkin, optimisme yang dirasakan publik mungkin, ya, itu akan mengalami penggerusan. Dan karena itu memang harus segera ada program-program real yang dilakukan, ya. Pasti publik sekarang suka ya dengan semua performatif politik yang sedang berlangsung lah ya. Mm-mm. Tokoh si A dipanggil ini itu diwawancarai, kemudian pelantikan dan seterusnya lah ya. Media pun kan juga ramai memberitakan itu. Tapi itu hanya akan seminggu, 2 minggu lah maksimal. Memberitakan retreat ini itu dan seterusnya lah ya. Mm. Tetapi eh, harus ingat ini bahwa bahwa publik kita semua membutuhkan sesuatu yang lebih clear dari sisi capaian kabinet dalam jangka pendek maupun jangka ke depan kayak gitu. Saya yakin, Mbak, ini akan ada mekanisme evaluasi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo secara langsung maupun dengan jajarannya terkait dengan kinerja masing-masing kementerian ini. Dan ketika misalnya kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan, nah ini tergantung. Kalau menteri ini berasal atau wamen atau pejabat ini berasal dari partai politik, tentu akan ada diskusi antara Pak Prabowo dan timnya dengan partai politik, ya. Cara ganti dan lain sebagainya kayak apa. Perimbangan kekuasaan kan kayak gitu. Kalau ini berasal dari profesional teknokrat misalnya, itu lebih mudah bagi Pak Prabowo untuk menggeser ini itu dan seterusnya. Tapi dugaan saya ada aspek-aspek terkait dengan capaian jangka pendek yang menjadi bagian dari kontrak kinerja dan itu saya yakin akan dilakukan karena sebentar lagi ini kan lembaga-lembaga survei pasti akan segera mengeluarkan hasil surveinya, atau Mbak? Mm-mm. Tanggapan atas kabinet, kemudian setelah itu tanggapan atas 30 hari kerja pertama seperti apa, tanggapan 100 kerja kayak apa, dan itu akan berpengaruh terhadap approval rate, terhadap tingkat kepuasan dari masyarakat. Dan kalau ini dimunculkan, pasti akan menjadi pertimbangan dari Presiden untuk bisa kemudian mengevaluasi, melihat, dan seterusnya. Baik. Yang terakhir begitu ya, dan kami juga meminta sekaligus closing statement begitu dari Pak Wawan. Kira-kira gebrakan apa yang sedianya begitu ya paling dinantikan dari Kabinet Merah Putih ini, dan apa juga tantangan terbesar dari Prabowo Gibran dalam memimpin Kabinet Merah Putih ini selama 5 tahun ke depan? Yang pertama jelas yang sedang menjadi concern dari masyarakat terkait dengan penurunan daya beli Mhm. masyarakat, termasuk di dalamnya kelas menengah yang mengalami penurunan kapasitas. Tentu publik, masyarakat akan menunggu policy apa yang dilakukan untuk bisa memperkuat daya beli masyarakat, Mbak. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan menjaga dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat ya, pendidikan, kesehatan, termasuk mungkin perumahan dan pekerjaan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk segera di address oleh pemerintahan Pak Prabowo, ya. Termasuk yang ketiga, keamanan untuk beberapa kebutuhan pokok ya, tetap kalau kita di Indonesia soal hal yang berhubungan dengan pangan, berhubungan dengan energi ini akan kita lihat. Program-program besar lainnya yang bersifat transformatif jangka panjang ya tentu akan menjadi diskusi publik ya. Tetapi kalau hal-hal yang pokok ini tidak sempat atau belum di address oleh pemerintahan, maka akan sangat berpengaruh, Mbak, terhadap penilaian masyarakat eh, terkait dengan kinerja pemerintahan untuk jangka pendek ini. Ini komposisi kabinet Mhm. terbesar dalam sejarah Indonesia, baik dari sisi jumlah kementerian maupun dari sisi jumlah para pejabat yang diangkat, termasuk keberadaan beberapa pejabat ya, kepala badan, utusan khusus, staf khusus, KSP dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk nomenklatur, postur kabinet yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi komposisi sangat jelas ini mencerminkan apa yang dulu dimau oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih saat itu, sekarang sudah presiden resmi karena sudah dilantik ya Mbak Nanda ya, Mhm. untuk bisa mengumpulkan dan bisa mengajak seluas mungkin kalangan ke dalam pemerintahannya dengan alasan untuk bisa mensinergikan seluruh kekuatan, untuk bisa mengumpulkan semua elemen dalam rangka mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet yang benar-benar mencoba untuk memasukkan semua kelompok seluas mungkin, meskipun pada akhirnya
ada beberapa partai politik yang tidak secara formal ada di dalam kabinet. Yang ketiga, ini kabinet yang mencoba untuk mengkombinasikan, Mbak Nanda, Mhm. antara representasi dari partai politik dengan sosok yang profesional, boleh dikatakan seperti itu, sampai dengan sosok-sosok lain yang mungkin dalam pandangan, dalam kacamata Pak Prabowo Subianto bisa mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet dengan postur yang sangat besar, berasal dari banyak kalangan, dan mencoba untuk mengakomodasi semua kekuatan yang kira-kira dalam kacamata Presiden, Pak Prabowo dalam konteks ini bisa mendukung program-programnya, Mbak Nanda. Hmm. Baik Pak Wawan, sejauh ini kabinet dari Prabowo Gibran ini kerap disebut dengan kabinet gemuk begitu ya, yang banyaknya menteri di dalamnya. Lantas apakah menurut Pak Wawan kabinet ini nantinya akan efektif untuk percepatan kinerja yang kemudian dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran sendiri? Selalu ada dilema, Mbak ya, bahwa demokrasi itu apalagi dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk, kekuatan politiknya begitu fragmented seperti Indonesia, ada kebutuhan untuk mengakomodasi semakin banyak pihak ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintahan pasca pemilu atau yang dihasilkan oleh pemilu harus bisa menunjukkan kemampuan secara efektif ya, membangun apa yang disebut sebagai efektif government ya, pemerintahan yang efektif untuk mendeliver berbagai program. Nah, Pak Prabowo nampaknya mencoba untuk mengkombinasikan dua hal ini, ya, Mhm. mencoba mengkombinasikan dua hal ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat dan kita perhatikan, salah satu narasi yang dibangun oleh beliau ketika proses untuk penyusunan kabinet, termasuk penunjukan, termasuk yang kita dengar bocoran-bocoran pembicaraan itu adalah koordinasi. Kenapa kemudian banyak sekali Menko? Mhm. Menko-nya ini berkembang kan, Mbak, dari sekitar 4 atau 5 saat ini menjadi 7 kementerian koordinator. Pak Mhm. Prabowo nampaknya ingin menggunakan kementerian koordinator sebagai hub koordinasi. Jadi ini kalau dilihat ada layering pemerintahan presiden dan kantor kepresidenan di satu sisi, kemudian di bawahnya ada Kemenko, dan kemudian Kemenko ini mengkoordinir kementerian, mengkoordinir badan dan lembaga-lembaga terkait. Jadi ini kayak ada lapis koordinasi yang nanti coba akan dibangun. Mhm. Dugaan saya Pak Prabowo akan mengoptimalkan betul fungsi Kementerian Koordinator untuk bisa menggerakkan, untuk bisa mengkoordinasikan, mensinergikan seluruh menteri-menterinya ini. Karena itu kalau kita ikuti yang terjadi setelah 1-2 hari pasca pelantikan, Mhm. narasi yang muncul kuat di media adalah soal Kemenko Kemenko tersebut akan mengkoordinasi atau akan mengkoordinir menteri-menteri mana saja, Mbak. Itu menunjukkan Mhm. bahwa narasi yang coba dibangun adalah upaya untuk bisa memastikan agar jumlah kementerian yang berkembang dari sekitar 30-an ya Mbak, 34, 36 menjadi sekitar 47 kalau tidak salah ya. Ditambah dengan badan-badan yang lain, ini benar-benar nanti bisa di bawah kendali dari Presiden. Apalagi ini kan yang ada yang duduk di menteri maupun wamen, ini kan latar belakangnya kan bermacam-macam Mbak ya. Di Indonesia kan kita selalu kenal ya, ada loyalitas yang tidak ganda dari pejabat publik, dari pejabat politik. Menteri loyalitasnya bisa ke presiden, tapi pada saat yang bersamaan bisa ke partai politik dan seterusnya lah ya. Nah ini saya kira akan ada mekanisme atau tata kelola governance yang coba dibangun oleh Pak Prabowo guna memastikan agar jumlah menteri yang sangat besar tersebut tetap bisa efektif dalam menjalankan program-programnya, Mbak. Baik, berarti dengan adanya 7 Menko begitu ya, dengan ada cukup banyak juga wakil menteri, kemudian juga pembagian tugas dan tupoksi di bawahnya, menurut Pak Wawan sendiri itu menjadi strategi dari Prabowo begitu ya untuk memerintah uh, Indonesia 5 tahun ke depan menjadi lebih strategis begitu ya Pak ya? Benar, Mbak, karena Hmm. tanpa adanya koordinasi dan simbol-simbol koordinasi yang kuat, itu akan sangat berat bagi Presiden mengkoordinir 47 kementerian, sekian banyak badan,
dan belum lagi koordinasi dengan kelembagaan-kelembagaan negara yang lain. Jadi fungsi Menko nampaknya akan lebih kuat ya Mhm. dibandingkan dengan fungsi Menko di pemerintahan sebelumnya dalam konteks ini. Jadi eh, mungkin saya tidak sepenuhnya benar, tetapi saya menduga nanti akan ada layering koordinasi, Mbak. Hmm. Jadi layering koordinasi pertama adalah pertemuan atau rapat kabinet yang sifatnya menyeluruh atau pleno semua orang. Mhm. Tapi pada saat berikutnya nanti hanya akan ada rapat kabinet yang lebih terbatas. Misalkan Pak Prabowo cukup dengan para menko-menkonya yang jumlahnya 7 tersebut, ya kan? Dan kemudian lapis berikutnya akan ada rapat koordinasi antara Menko dengan menteri-menteri yang ada di bawahnya. Jadi ini kayak membuat semacam apa ya hierarchy of koordinasi, hierarchy Mhm. of coordination. Ada layering koordinasi, ada hierarki koordinasi, Mbak, yang dipakai. Dan itu ini merupakan konsekuensi dari apa birokrasi yang sangat gemuk itu memang membutuhkan lapis-lapis koordinasi seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini nanti akan bisa berjalan secara efektif atau tidak. Tetapi itulah strategi mengelola pemerintahan yang nampaknya Pak Prabowo akan lakukan. Dan ini kan mengikuti logika komando Mhm. teritorialisme kan, Mbak, kalau dalam konteks apa namanya struktur organisasi militer kan sangat hierarkis, Mhm. kemudian ada lapis-lapis koordinasi dan seterusnya. Apa pola-pola seperti itu nampaknya yang akan diadopsi oleh Pak Prabowo. Baik, tadi Pak Wawan menekankan begitu ya bahwa strategi dari Prabowo ini komunikasinya layering begitu ya. Dengan layering ini apakah efektif? Apakah juga nantinya justru akan terjadi miskomunikasi? Apa keuntungan ataupun dampak positif negatif dari strategi yang akan dijalankan dari Prabowo Gibran ini terkait layering di Kementerian Kabinet Merah Putih ini, Pak? Tentu kalau dari sisi penyelenggaraan pemerintahan yang organisasinya besar itu akan memudahkan koordinasi. Mhm. Lapis-lapis itu memudahkan koordinasi. Tapi kelemahan paling utama adalah bisa jadi apa yang berkembang di level yang lebih bawah tidak sepenuhnya diketahui oleh pucuk pimpinan dalam konteks ini adalah presiden, ya kan? Karena bisa bisa jadi apa yang menjadi rumusan, kesimpulan dari rapat-rapat di Kementerian Koordinator yang nanti disampaikan kepada Presiden itu tidak sangat detail. Ini kan beda ya, misalkan soal isu-isu yang berhubungan dengan anggaplah prioritas Pak Presiden lah ya, pangan kayak gitu kan. Kita tahulah kementerian yang berhubungan dengan pertanian, kementerian yang berhubungan dengan kelautan dan aspek-aspek untuk produksi pangan kan akan ada di bawah koordinasi Kementerian Pangan kan, Mbak. Ya Mhm. kan? Nah, ini kan detail dinamika yang terjadi di kementerian-kementerian yang berhubungan dengan produksi pangan itu kan akan sangat banyak persoalannya kan. Ada mungkin isu pupuk bersubsidi lah yang ada di situ, benih lah, kemudian apalagi cara menghasilkannya seperti apa, kelembagaan petani, kelembagaan nelayan dan seterusnya. Ini kan detailnya kan banyak banget, Mbak. Mhm. Nah, kelemahan dari sistem layering yang bertingkat-tingkat adalah details itu bisa jadi tidak akan sampai kepada pucuk pimpinan. Nah, cuman dugaan saya Pak Prabowo pasti sudah menyiapkan itu juga. Karena itulah kalau kita lihat ada utusan-utusan khusus presiden ya Mbak, yang nanti juga bisa berkoordinasi dengan menteri yang bidangnya nampaknya bidang-bidang yang menjadi prioritasnya presiden. Ada utusan khusus untuk apa namanya ketahanan pangan, ada utusan khusus untuk ekonomi kreatif, ada utusan khusus untuk apa kan banyak ya yang hari ini dilantik ya, Mhm. Pak. Ada sekian Betul. sekian banyak itu kan menunjukkan utusan khusus kan menunjukkan priority dari presiden kan Mbak sebenarnya. Nah, bisa jadi itu cara Pak Presiden nanti untuk bisa memperkuat lapis-lapis ini ya, lapis-lapis pengawasan maupun lapis-lapis untuk memastikan agar program-program yang beliau harapkan itu bisa terkelola, terdeliver dengan baik, Mbak. Belum lagi nih ada penasihat-penasihat khusus juga kan, Mbak? Ada penasihat khusus Mhm. presiden kan, yang nanti memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Baik, Pak Wawan tadi juga menyinggung begitu ya soal pelantikan hari ini staf khusus atau utusan khusus dan juga sejumlah kepala badan begitu. Nah, di antara nama-nama ini
cukup mengejutkan juga, meskipun beberapa waktu yang lalu, waktu di Kertanegara sudah muncul begitu ya, sejumlah nama selebriti begitu. Ada Raffi Ahmad, Yovie Widianto, ada juga Gus Miftah gitu. Bagaimana komentar dari Pak Wawan sendiri melihat hal tersebut? Apakah sosok-sosok tersebut tepat untuk berada atau menerima jabatan dari Prabowo? Atau sejumlah pengamat juga mengatakan bahwa ini sebagai salah satu bentuk untuk Prabowo bagi-bagi kekuasaan. Ada dua hal kalau saya Mbak ya. Mhm, Yang pertama kita lihat dari latar belakang dan penempatannya. Kalau mhm, dilihat dari latar belakang dan penempatannya, tentu beberapa sosok yang tadi dilantik oleh beliau itu memang memiliki latar belakang dan kapasitas di situ. Dan bisa jadi memang keinginan Pak Prabowo adalah memastikan apa yang selama ini sudah digeluti oleh para tokoh tersebut kemudian bisa menjadi inspirasi kebijakan, ya kan? Tapi mhm, pada saat yang pada titik yang lain kita juga harus paham beliau-beliau yang tadi diangkat bagaimanapun juga merupakan bagian dari tim Prabowo ketika mhm, proses pemilu kemarin ya, tokoh agama yang dilantik, kemudian selebritis yang dilantik, teknokrat yang dilantik, kalau dilihat latar belakangnya, semuanya memiliki keterkaitan dengan Pak Prabowo ketika proses eh, kampanye dan proses pemilihan kemarin. Ya mhm, kan, Pak? Jadi ini memang tidak bisa dihindari ya bahwa Pak Prabowo ingin memastikan agar siapapun yang sudah berjasa dan berjuang itu kemudian mendapatkan semacam reward yang eh, layak mungkin dari kacamata Pak Prabowo. Tetapi pada saat yang bersamaan memang ini orang-orang yang dalam pos yang ditunjuk memang memiliki kapasitas di situ. Tinggal nantinya ketika kita menilai apakah ini efektif atau tidak semata-mata bagi-bagi apa ya membagi jabatan untuk mhm, memberikan reward atau tidak itu kan tergantung pada output atau kinerja yang nanti akan mereka hasilkan kan Mbak. Kalau pada akhirnya kita melihat bahwa kehadiran tokoh-tokoh selebritis dan apa para teknokrat ini kemudian tidak bisa menghasilkan ya arah mhm, policy maupun implementasi policy yang diharapkan bisa mentransformasi masyarakat ke arah yang diharapkan, ke arah yang lebih sejahtera misalnya, mungkin kita bisa menilai bahwa ini semata-mata motivasinya adalah bagi-bagi kekuasaan untuk memberikan reward ya, memberikan semacam payback atas apa yang mereka lakukan. Tapi ketika hasilnya itu bagus ya maka memang kombinasi dua hal ini ya mau tidak mau akan berlangsung. Dan ini kan alamiah dan natural aja Mbak di semua mhm, negara demokrasi karena proses demokrasi ini panjang, timnya banyak, apa yang berperan juga beragam-ragam. Ketika memenangkan pemilihan, ya mereka akan menjadi the ruling elite. Ini konsekuensi dari demokrasi elektoral berbasis kompetisi yang kita miliki kan. Ini kan anu ya, kita menyaksikan ya the ruling elite-nya siapa saja ini. mhm. Elit-elit yang kemudian memegang kekuasaan siapa saja. Nah, ini mau nggak mau ya seperti ini konsekuensi dari demokrasi elektoral. Hmm. Lalu Pak Wawan, ada juga begitu ya 7 sosok penasehat yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo, mulai dari Wiranto, ada juga Dudung, ada juga Luhut. Bagaimana Pak Wawan sendiri melihat sosok-sosok tersebut yang ditunjuk sebagai penasehat Presiden Prabowo di 5 tahun ke depan? Eh, ya memang ini bisa jadi latar belakang penunjukannya macam-macam, Mbak ya. Mhm. Misalkan ketika bicara Pak Dudung misalnya, kita tahu Mhm. sosok beliau sebelum pensiun dari apa namanya dari militer dari TNI Angkatan Darat ini kan salah satu jenderal yang cukup disegani di Angkatan Darat ya Mbak, menjadi Kasat dan seterusnya ya kalau nggak salah ya, dan Wah. karirnya panjang. Mhm. Dan kemudian bisa jadi Pak Prabowo memang membutuhkan apa namanya sosok seperti Pak Dudung, khususnya dalam konteks untuk memperkuat policy-policy pertahanan maupun kalau tidak salah akan menjadi memegang posisi sebagai koordinator pengembangan ini ya Mbak, apa namanya industri pertahanan kalau nggak salah ya. Sementara kalau Pak Luhut kita tahu apa selama proses terutama pasca Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang, ini banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo khususnya untuk policy-policy dasar ekonomi karena Pak Luhut memang meskipun punya latar belakang
militer, tetapi sejak beliau pensiun kan memang masuk ke dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di negeri ini kan, Mbak. Karena itu kan Mhm. pengalaman panjang beliau kan pasti sesuatu yang berharga untuk Pak Prabowo. Nah, yang menarik ini Pak Wiranto ini, Mbak. Mhm. Kita tahu bahwa kalau kita kembali kepada masa lalu, pasca peristiwa 97-98, ini kan ada apa ya, ada semacam ketegangan politik ya yang berlangsung kan antara Pak Wiranto dengan Pak Prabowo kan setelah peristiwa politik 98. Nah, ketika Pak Wiranto masih diminta masuk oleh Pak Prabowo, meskipun pilihannya bisa saja tidak, jangan-jangan ini bagian dari apa proses untuk menuntaskan semua bentuk rekonsiliasi di Mhm. antara dua tokoh ini maupun kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Jadi ini memang kelihatannya Pak Prabowo ingin memastikan betul bahwa pemerintahan yang beliau bangun ini bukan hanya mengakomodasi semua kalangan yang bisa jadi memang beliau butuhkan untuk mensukseskan programnya, tetapi ini beliau menjadikan pembentukan kabinet dan postur pemerintahan yang ada sebagai arena untuk melakukan rekonsiliasi juga. Dan ya, mungkin itu pilihan dari Pak Prabowo ya untuk menyelesaikan semua beban masa lalu beliau kan, termasuk semua tokoh-tokoh yang pada tahun 96, 97, 98 ya pernah menjadi korban penculikan pada masa itu kan semuanya masuk ke dalam pemerintahan, Mbak. Ada sekian nama kan, Mbak, yang masuk Mhm. kan. Jadi ini menarik sekali kalau kalau dilihat ya seolah-olah beliau ingin menuntaskan semua beban politik, beban sejarah masa lalu Mhm. sekaligus juga mengkombinasikan untuk bisa mendukung pemerintahannya. Meskipun dengan cost yang tadi sudah kita diskusikan ya Mbak, costnya Mhm. kan clear ya. Mhm. Kabinetnya menjadi postur pemerintahnya menjadi sangat besar, sangat gemuk, dan jelas itu akan punya konsekuensi jangka sangat pendek terkait dengan alokasi anggaran negara untuk membiayai postur pemerintahan yang sangat gede, ya kan Mbak? Ini kan Mhm. real kan bahwa beban pertama yang harus ditanggung oleh APBN ya adalah untuk pembiayaan ini semua Mhm. ya kan mulai dari fasilitas dasar untuk para pejabat ini tadi gaji tunjangan dan semua fasilitas yang melekat konsekuensinya pada kantor lah konsekuensinya pada seluruh pengamanan dan seterusnya jadi ini kalau mau menghitung cost of government ya Mhm. biaya dari birokrasi pemerintahannya Pak Prabowo untuk tahap pertama ini sangat menarik kira-kira berapa banyak itu kan bisa dihitung Mbak karena Mhm. ada aturannya kan ada perpres yang mengatur ini. Baik, Pak Wawan, kalau kita juga mengamati begitu ya, setidaknya ada 12 sosok yang berasal dari latar belakang militer. Secara sosok dan latar belakang yang tidak saling berkaitan di kabinet Prabowo ini seperti apa menurut Pak Wawan sendiri? Ya, memang kalau kita lihat ya, lingkaran terdekat dari Pak Prabowo adalah orang-orang yang selama ini memang apa namanya banyak membantu dan menjadi bagian dari karir politik Pak Prabowo setidaknya dalam 5-10 tahun terakhir kan, Mbak. Dan Mhm. kebetulan kan banyak di antara beliau-beliau ini yang berasal dari latar belakang militer atau yang terkait dengan militer kan. Nah, termasuk sejumlah menteri kan juga seperti itu ya, polisi di dalamnya. Dan jumlahnya tadi Mbak Nanda sebutkan sekitar 12 atau sekian ya. Nah, ini Mhm. memang menunjukkan setiap pemimpin politik sebenarnya kan punya lingkaran-lingkarannya, Mbak. Mhm. Semua pemimpin politik itu sesungguhnya memiliki circle-circle-nya. Mhm. Dan jelas circle pertama yang diambil adalah yang trusted, yang bisa dipercaya. Ya kan? Dan kepercayaan itu terbangun tidak bisa dalam jangka pendek, Mbak. Pasti dalam jangka panjang. Karena itu bagi saya selalu melihat ini sebagai sesuatu yang alamiah. Tidak mungkin beliau menunjuk orang yang semata-mata berbasis keahlian kayak gitu. Pasti selain keahlian ada loyalitas. Itu nature-nya selalu demokrasi elektoral kayak gitu, Mbak. Ya, ada loyalitas di situ, ada keahlian di situ. Ini sangat sangat penting. Dan yang ketiga, tentu akomodasi dari kekuatan politik. Nah, hal lain saya kira cara Pak Prabowo untuk menjamin agar loyalitasnya ke beliau itu semakin kuat kan penandatanganan fakta integritas kan Mbak. Mhm.
Jadi ini kan semua menteri, calon wamen, calon kepala badan, calon utusan khusus, staf khusus sebelum mulai kan semuanya menandatangani fakta integritas kan, Mbak. Mhm. Kita tidak tahu apa isi fakta integritasnya karena tidak pernah didisclose secara detail ke publik. Tapi saya yakin salah satunya adalah terkait dengan apa narasi terkait dengan loyalitas Mhm. kepada presiden, apapun latar belakang mereka. Dugaan saya itu. Selain soal normatif ya, Mhm. komitmen tidak korupsi, komitmen mengutamakan kepentingan bangsa negara bukan golongan, itu pasti ada hal yang berhubungan dengan soal loyalitas, pasti itu. Baik, Pak Wawan, kalau mau ditarik mundur ke belakang begitu ya dari pemanggilan Menteri di Hambalang sampai pelantikan dan nantinya disebut ada agenda di Magelang begitu. Ini rasanya kental pembawaan Prabowo dengan militer banget begitu ya, yang menjadi latar belakang dari Prabowo juga. Bagaimana melihat nantinya cara Prabowo memimpin Kabinet Merah Putih ini menurut Pak Wawan? Apakah akan dipimpin juga dengan pembawaan militer yang akan dibawa ke 5 tahun ke depan? Saya selalu percaya setiap leader, setiap political leader, setiap pemimpin politik memang akan memiliki gayanya sendiri, Mbak. Hmm. Dan gaya kepemimpinan politik sangat ditentukan oleh background, latar belakang dari pemimpin politik tersebut. Iya kan? Nah, ketika Pak Jokowi yang 10 tahun memerintah, ya itulah gaya Pak Jokowi dengan latar belakangnya. Sekarang Pak Prabowo jelas beliau memiliki latar belakang dari militer dan ketika beliau memimpin Partai Gerindra, saya kira ada banyak sekali elemen-elemen, simbol-simbol yang terkait dengan cara apa namanya kepemimpinan di tubuh militer itu dilaksanakan. Hal ini juga nanti akan berlaku beberapa hal di kabinet beliau. Mungkin tidak sepenuhnya menggunakan gaya militer, namun namun saya yakin bahwa beberapa elemen akan masuk ke situ ya. Pentingnya koordinasi, pentingnya apa namanya upaya untuk melaporkan berjalannya pemerintahan, pentingnya tadi layering of Mhm. komando tadi ya, layer-layer komando pemerintahan tadi. Ini semua menunjukkan apa gaya-gaya tertentu di dalam sebuah organisasi dan tentu organisasi di mana Pak Prabowo dibesarkan sebagai pemimpin politik akan memberikan pengaruh uh, itu, Mbak. Baik, Pak Wawan sendiri, 100 hari ke depan begitu ya di kabinet ini akan ada PR begitu ya. Setelah nantinya 100 hari berjalan, jika memang menteri dari kabinet Merah Putih ini tidak perform atau bisa dibilang kinerjanya tidak bagus, bagaimana pendapat Pak Wawan sendiri? Apakah memang harus langsung diganti begitu saja untuk mempercepat dari program-program Prabowo Gibran ini, atau memang ditunggu dan kemungkinan apa yang nanti akan dilakukan oleh Prabowo sendiri? Uh, saat ini masanya adalah masa euforia, Mbak. Hmm. 2 minggu ke depan, ya ini euforia politik lah ya. Euforianya siapa? Ya, euforianya para tokoh-tokoh dan kekuatan-kekuatan politik yang ada di balik tokoh ini karena sudah bisa masuk ke dalam pemerintahan. Ya akan berlangsung lah euforia ini 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tetapi euforia yang sedang berlangsung ini dihadapkan pada beberapa agenda kelembagaan yang sangat dasar, Mbak. Mhm. Kementerian baru harus menemukan kantornya, harus membentuk struktur organisasinya, harus mengisi para pejabatnya, harus merancang program kerjanya. Itu semua sangat basic dan akan sangat menentukan kinerja ke depan kayak apa. Sementara jelas masyarakat tidak bisa menunggu, ya kan? Mhm. Mau ini ada soal menemukan kantor atau tidak, sudah bisa mengisi nomenklatur di masing-masing kementerian atau tidak. Ini kan masyarakat nggak mau tahu kan, Mbak? Mau tahunya Mhm. adalah semuanya harus berjalan. Di hadapan pada situasi seperti ini, saya kira ya memang Pak Prabowo perlu segera menunjukkan low hanging fruit dari pemerintahan ini apa, buah yang bisa dipetik Mhm. oleh masyarakat dari pemerintahan ini apa dalam jangka sangat pendek itu harus clear, Mbak. Saya kira. Tanpa itu, maka euforia yang sedang dirasakan publik mungkin, optimisme yang dirasakan publik mungkin, ya itu akan mengalami penggerusan dan karena itu memang harus segera ada program-program real yang dilakukan ya
Pasti publik sekarang suka ya dengan semua performatif politik yang sedang berlangsung lah ya. Mhm. Tokoh si A dipanggil ini itu diwawancarai, kemudian pelantikan dan seterusnya lah ya. Media pun kan juga ramai memberitakan itu. Tapi itu hanya akan seminggu, 2 minggu lah maksimal. Memberitakan retreat ini itu dan seterusnya lah ya. Mhm. Tetapi eh, harus ingat ini bahwa bahwa publik kita semua membutuhkan sesuatu yang lebih clear dari sisi capaian kabinet dalam jangka pendek maupun jangka ke depan kayak gitu. Saya yakin, Mbak, ini akan ada mekanisme evaluasi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo secara langsung maupun dengan jajarannya terkait dengan kinerja masing-masing kementerian ini. Dan ketika misalnya kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan, nah ini tergantung. Kalau menteri ini berasal atau wamen atau pejabat ini berasal dari partai politik, tentu akan ada diskusi antara Pak Prabowo dan timnya dengan partai politik, ya. Cara ganti dan lain sebagainya kayak apa. Perimbangan kekuasaan kan kayak gitu. Kalau ini berasal dari profesional teknokrat misalnya, itu lebih mudah bagi Pak Prabowo untuk menggeser ini itu dan seterusnya. Tapi dugaan saya ada aspek-aspek terkait dengan capaian jangka pendek yang menjadi bagian dari kontrak kinerja dan itu saya yakin akan dilakukan karena sebentar lagi ini kan lembaga-lembaga survei pasti akan segera mengeluarkan hasil surveinya, atau Mbak? Mhm. Tanggapan atas kabinet, kemudian setelah itu tanggapan atas 30 hari kerja pertama seperti apa, tanggapan 100 kerja kayak apa, dan itu akan berpengaruh terhadap approval rate, terhadap tingkat kepuasan dari masyarakat. Dan kalau ini dimunculkan, pasti akan menjadi pertimbangan dari Presiden untuk bisa kemudian mengevaluasi, melihat, dan seterusnya. Hmm. Baik. Yang terakhir begitu ya, dan kami juga meminta sekaligus closing statement begitu dari Pak Wawan. Kira-kira gebrakan apa yang sedianya begitu ya paling dinantikan dari Kabinet Merah Putih ini, dan apa juga tantangan terbesar dari Prabowo Gibran dalam memimpin Kabinet Merah Putih ini selama 5 tahun ke depan? Yang pertama jelas yang sedang menjadi concern dari masyarakat terkait dengan penurunan daya beli Mhm. masyarakat, termasuk di dalamnya kelas menengah yang mengalami penurunan kapasitas. Tentu publik, masyarakat akan menunggu policy apa yang dilakukan untuk bisa memperkuat daya beli masyarakat, Mbak. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan menjaga dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat ya, pendidikan, kesehatan, termasuk mungkin perumahan dan pekerjaan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk segera di address oleh pemerintahan Pak Prabowo, ya. Termasuk yang ketiga, keamanan untuk beberapa kebutuhan pokok ya, tetap kalau kita di Indonesia soal hal yang berhubungan dengan pangan, berhubungan dengan energi ini akan kita lihat. Program-program besar lainnya yang bersifat transformatif jangka panjang ya tentu akan menjadi diskusi publik ya. Tetapi kalau hal-hal yang pokok ini tidak sempat atau belum di address oleh pemerintahan, maka akan sangat berpengaruh, Mbak, terhadap penilaian masyarakat eh, terkait dengan kinerja pemerintahan untuk jangka pendek ini. Ini komposisi kabinet Mhm. terbesar dalam sejarah Indonesia, baik dari sisi jumlah kementerian maupun dari sisi jumlah para pejabat yang diangkat, termasuk keberadaan beberapa pejabat ya, kepala badan, utusan khusus, staf khusus, KSP dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk nomenklatur, postur kabinet yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi komposisi sangat jelas ini mencerminkan apa yang dulu dimau oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih saat itu, sekarang sudah presiden resmi karena sudah dilantik ya Mbak Nanda ya, Mhm. untuk bisa mengumpulkan dan bisa mengajak seluas mungkin kalangan ke dalam pemerintahannya dengan alasan untuk bisa mensinergikan seluruh kekuatan, untuk bisa mengumpulkan semua elemen dalam rangka mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet yang benar-benar mencoba untuk memasukkan semua kelompok seluas mungkin, meskipun pada akhirnya ada beberapa partai politik yang tidak secara formal ada di dalam kabinet. Yang ketiga, ini kabinet yang mencoba untuk mengkombinasikan, Mbak Nanda, Mhm. antara representasi dari
partai politik dengan sosok yang profesional, boleh dikatakan seperti itu, sampai dengan sosok-sosok lain yang mungkin dalam pandangan, dalam kacamata Pak Prabowo Subianto bisa mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet dengan postur yang sangat besar, berasal dari banyak kalangan, dan mencoba untuk mengakomodasi semua kekuatan yang kira-kira dalam kacamata Presiden, Pak Prabowo dalam konteks ini bisa mendukung program-programnya, Mbak Nanda. Hmm. Baik Pak Wawan, sejauh ini kabinet dari Prabowo Gibran ini kerap disebut dengan kabinet gemuk begitu ya, yang banyaknya menteri di dalamnya. Lantas apakah menurut Pak Wawan kabinet ini nantinya akan efektif untuk percepatan kinerja yang kemudian dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran sendiri? Selalu ada dilema, Mbak ya, bahwa demokrasi itu apalagi dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk, kekuatan politiknya begitu fragmented seperti Indonesia, ada kebutuhan untuk mengakomodasi semakin banyak pihak ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintahan pasca pemilu atau yang dihasilkan oleh pemilu harus bisa menunjukkan kemampuan secara efektif ya, membangun apa yang disebut sebagai efektif government ya, pemerintahan yang efektif untuk mendeliver berbagai program. Nah, Pak Prabowo nampaknya mencoba untuk mengkombinasikan dua hal ini, ya, Hmm. mencoba mengkombinasikan dua hal ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat dan kita perhatikan, salah satu narasi yang dibangun oleh beliau ketika proses untuk penyusunan kabinet, termasuk penunjukan, termasuk yang kita dengar bocoran-bocoran pembicaraan itu adalah koordinasi. Kenapa kemudian banyak sekali Menko? Hmm. Menkonya ini berkembang kan, Mbak, dari sekitar 4 atau 5 saat ini menjadi 7 kementerian koordinator. Pak Hmm. Prabowo nampaknya ingin menggunakan kementerian koordinator sebagai hub koordinasi. Jadi ini kalau dilihat ada layering pemerintahan presiden dan kantor kepresidenan di satu sisi, kemudian di bawahnya ada Kemenko dan kemudian Kemenko ini mengkoordinir kementerian, mengkoordinir badan dan lembaga-lembaga terkait. Jadi ini kayak ada lapis koordinasi yang nanti coba akan dibangun. Hmm. Dugaan saya Pak Prabowo akan mengoptimalkan betul fungsi Kementerian Koordinator untuk bisa menggerakkan, untuk bisa mengkoordinasikan, mensinergikan seluruh menteri-menterinya ini. Karena itu kalau kita ikuti yang terjadi setelah 1-2 hari pasca pelantikan, Hmm. narasi yang muncul kuat di media adalah soal Kemenko Kemenko tersebut akan mengkoordinasi atau akan mengkoordinir menteri-menteri mana saja, Mbak. Itu menunjukkan Hmm. bahwa narasi yang coba dibangun adalah upaya untuk bisa memastikan agar jumlah menteri yang jumlah kementerian yang berkembang dari sekitar 30-an ya Mbak, 34, 36 menjadi sekitar 47 kalau tidak salah ya. Ditambah dengan badan-badan yang lain, ini benar-benar nanti bisa di bawah kendali dari Presiden. Apalagi ini kan yang ada yang duduk di menteri maupun wamen, ini kan latar belakangnya kan bermacam-macam Mbak ya. Di Indonesia kan kita selalu kenal ya, ada loyalitas yang tidak ganda dari pejabat publik, dari pejabat politik. Menteri loyalitasnya bisa ke presiden, tapi pada saat yang bersamaan bisa ke partai politik dan seterusnya lah ya. Nah ini saya kira akan ada mekanisme atau tata kelola governance yang coba dibangun oleh Pak Prabowo guna memastikan agar jumlah menteri yang sangat besar tersebut tetap bisa efektif dalam menjalankan program-programnya, Mbak. Baik, berarti dengan adanya 7 Menko begitu ya, dengan ada cukup banyak juga wakil menteri, kemudian juga pembagian tugas dan tupoksi di bawahnya, menurut Pak Wawan sendiri itu menjadi strategi dari Prabowo begitu ya untuk memerintah uh, Indonesia 5 tahun ke depan menjadi lebih strategis begitu ya Pak ya? Benar, Mbak, karena Hmm. tanpa adanya koordinasi dan simbol-simbol koordinasi yang kuat, itu akan sangat berat bagi Presiden mengkoordinir 47 kementerian, sekian banyak badan, dan belum lagi koordinasi dengan kelembagaan-kelembagaan negara yang lain. Jadi, fungsi Menko nampaknya akan lebih kuat ya, Mhm. dibandingkan dengan fungsi Menko di pemerintahan sebelumnya dalam konteks ini. Jadi eh, mungkin
saya tidak sepenuhnya benar, tetapi saya menduga nanti akan ada layering koordinasi, Mbak. Hmm. Jadi layering koordinasi pertama adalah pertemuan atau rapat kabinet yang sifatnya menyeluruh atau pleno semua orang. Hmm. Tapi pada saat berikutnya nanti hanya akan ada rapat kabinet yang lebih terbatas. Misalkan Pak Prabowo cukup dengan para menko-menkonya yang jumlahnya 7 tersebut, ya kan? Dan kemudian lapis berikutnya akan ada rapat koordinasi antara Menko dengan menteri-menteri yang ada di bawahnya. Jadi ini kayak membuat semacam apa ya, hierarchy of koordinasi, hierarchy Hmm. of coordination. Ada layering koordinasi, ada hierarki koordinasi, Mbak, yang dipakai. Dan itu ini merupakan konsekuensi dari apa birokrasi yang sangat gemuk itu memang membutuhkan lapis-lapis koordinasi seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini nanti akan bisa berjalan secara efektif atau tidak. Tetapi itulah strategi mengelola pemerintahan yang nampaknya Pak Prabowo akan lakukan. Dan ini kan mengikuti logika komando Hmm. teritorialisme kan, Mbak, kalau dalam konteks apa namanya struktur organisasi militer kan sangat hierarkis, Hmm. kemudian ada lapis-lapis koordinasi dan seterusnya. Apa pola-pola seperti itu nampaknya yang akan diadopsi oleh Pak Prabowo. Baik, tadi Pak Wawan menekankan begitu ya bahwa strategi dari Prabowo ini komunikasinya layering begitu ya. Dengan layering ini apakah efektif? Apakah juga nantinya justru akan terjadi miskomunikasi? Apa keuntungan ataupun dampak positif negatif dari strategi yang akan dijalankan dari Prabowo Gibran ini terkait layering di Kementerian Kabinet Merah Putih ini, Pak? Tentu kalau dari sisi penyelenggaraan pemerintahan yang organisasinya besar itu akan memudahkan koordinasi. Mhm. Lapis-lapis itu memudahkan koordinasi. Tapi kelemahan paling utama adalah bisa jadi apa yang berkembang di level yang lebih bawah tidak sepenuhnya diketahui oleh pucuk pimpinan, dalam konteks ini adalah presiden, ya kan? Karena bisa bisa jadi apa yang menjadi rumusan, kesimpulan dari rapat-rapat di Kementerian Koordinator yang nanti disampaikan kepada Presiden itu tidak sangat detail. Ini kan beda ya, misalkan soal isu-isu yang berhubungan dengan anggaplah prioritas Pak Presiden lah ya, pangan kayak gitu kan. Kita tahulah kementerian yang berhubungan dengan pertanian, kementerian yang berhubungan dengan kelautan dan aspek-aspek untuk produksi pangan kan akan ada di bawah koordinasi Kementerian Pangan kan, Mbak. Ya Mhm. kan? Nah, ini kan detail dinamika yang terjadi di kementerian-kementerian yang berhubungan dengan produksi pangan itu kan akan sangat banyak persoalannya kan. Ada mungkin isu pupuk bersubsidi lah yang ada di situ, benih lah, kemudian apalagi cara menghasilkannya seperti apa, kelembagaan petani, kelembagaan nelayan dan seterusnya. Ini kan detailnya kan banyak banget, Mbak. Mhm. Nah, kelemahan dari sistem layering yang bertingkat-tingkat adalah details itu bisa jadi tidak akan sampai kepada pucuk pimpinan. Nah, cuman dugaan saya Pak Prabowo pasti sudah menyiapkan itu juga. Karena itulah kalau kita lihat ada utusan-utusan khusus presiden ya Mbak, yang nanti juga bisa berkoordinasi dengan menteri, yang bidangnya nampaknya bidang-bidang yang menjadi prioritasnya presiden. Ada utusan khusus untuk apa namanya ketahanan pangan, ada utusan khusus untuk ekonomi kreatif, ada utusan khusus untuk apa kan banyak ya yang hari ini dilantik ya, Mhm. Mbak. Ada sekian Betul. sekian banyak. Itu kan menunjukkan utusan khusus kan menunjukkan priority dari presiden kan Mbak sebenarnya. Nah, bisa jadi itu cara Pak Presiden nanti untuk bisa memperkuat lapis-lapis ini ya, lapis-lapis pengawasan maupun lapis-lapis untuk memastikan agar program-program yang beliau harapkan itu bisa terkelola, terdeliver dengan baik, Mbak. Belum lagi nih ada penasihat-penasihat khusus juga kan, Mbak? Ada penasihat khusus Mhm. presiden kan, yang nanti memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Baik, Pak Wawan tadi juga menyinggung begitu ya soal pelantikan hari ini staf khusus atau utusan khusus dan juga sejumlah kepala badan begitu. Nah, di antara nama-nama ini cukup mengejutkan juga meskipun beberapa waktu yang lalu waktu di Kertanegara sudah muncul begitu ya sejumlah nama selebriti begitu. Ada Raffi Ahmad, Yovie Widianto, ada juga Gus Miftah gitu. Bagaimana komentar dari Pak Wawan sendiri melihat hal tersebut?
Apakah sosok-sosok tersebut tepat untuk berada atau menerima jabatan dari Prabowo? Atau sejumlah pengamat juga mengatakan bahwa ini sebagai salah satu bentuk untuk Prabowo bagi-bagi kekuasaan. Ada dua hal kalau saya Mbak ya. Yang Mhm, pertama kita lihat dari latar belakang dan penempatannya. Kalau mhm, dilihat dari latar belakang dan penempatannya, tentu beberapa sosok yang tadi dilantik oleh beliau itu memang memiliki latar belakang dan kapasitas di situ. Dan bisa jadi memang keinginan Pak Prabowo adalah memastikan apa yang selama ini sudah digeluti oleh para tokoh tersebut, kemudian bisa menjadi inspirasi kebijakan, ya kan? Tapi mhm, pada saat yang pada titik yang lain kita juga harus paham beliau-beliau yang tadi diangkat bagaimanapun juga merupakan bagian dari tim Prabowo ketika mhm, proses pemilu kemarin ya, tokoh agama yang dilantik, kemudian selebritis yang dilantik, teknokrat yang dilantik. Kalau dilihat latar belakangnya, semuanya memiliki keterkaitan dengan Pak Prabowo ketika proses eh, kampanye dan proses pemilihan kemarin, ya mhm, kan, Pak? Jadi ini memang tidak bisa dihindari ya bahwa Pak Prabowo ingin memastikan agar siapapun yang sudah berjasa dan berjuang itu kemudian mendapatkan semacam reward yang eh, layak mungkin dari kacamata Pak Prabowo. Tetapi pada saat yang bersamaan memang ini orang-orang yang dalam pos yang ditunjuk memang memiliki kapasitas di situ. Tinggal nantinya ketika kita menilai apakah ini efektif atau tidak semata-mata bagi-bagi eh, apa ya membagi jabatan untuk mhm, memberikan reward atau tidak itu kan tergantung pada output atau kinerja yang nanti akan mereka hasilkan kan Mbak. Kalau pada akhirnya kita melihat bahwa kehadiran tokoh-tokoh selebritis dan apa para teknokrat ini kemudian tidak bisa menghasilkan ya arah mhm, policy maupun implementasi policy yang diharapkan bisa mentransformasi masyarakat ke arah yang diharapkan, ke arah yang lebih sejahtera misalnya, mungkin kita bisa menilai bahwa ini semata-mata motivasinya adalah bagi-bagi kekuasaan untuk memberikan reward ya, memberikan semacam payback atas apa yang mereka lakukan. Tapi ketika hasilnya itu bagus ya maka memang kombinasi dua hal ini ya mau tidak mau akan berlangsung. Dan ini kan alamiah dan natural aja Mbak di semua mhm. negara demokrasi karena proses demokrasi ini panjang, timnya banyak, apa yang berperan juga beragam-ragam. Ketika memenangkan pemilihan, ya mereka akan menjadi the ruling elite. Ini konsekuensi dari demokrasi elektoral berbasis kompetisi yang kita kita miliki kan. Ini kan anu ya, kita menyaksikan ya the ruling elite-nya siapa saja ini. Mhm. Elit-elit yang kemudian memegang kekuasaan siapa saja. Nah, ini mau nggak mau ya seperti ini konsekuensi dari demokrasi elektoral. Hmm. Lalu Pak Wawan, ada juga begitu ya 7 sosok penasehat yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo, mulai dari Wiranto, ada juga Dudung, ada juga Luhut. Bagaimana Pak Wawan sendiri melihat sosok-sosok tersebut yang ditunjuk sebagai penasehat Presiden Prabowo di 5 tahun ke depan? Eh, ya memang ini bisa jadi latar belakang penunjukannya macam-macam, Mbak ya. Mhm, Misalkan ketika bicara Pak Dudung misalnya, kita tahu mhm, sosok beliau sebelum pensiun dari apa namanya dari militer dari TNI Angkatan Darat ini kan salah satu jenderal yang cukup disegani di Angkatan Darat ya Mbak, menjadi Kasat dan seterusnya ya kalau nggak salah ya dan betul. karirnya panjang. Mhm, Dan kemudian bisa jadi Pak Prabowo memang membutuhkan apa namanya sosok seperti Pak Dudung khususnya dalam konteks untuk memperkuat policy-policy pertahanan maupun kalau tidak salah akan menjadi memegang posisi sebagai koordinator pengembangan ini ya Mbak apa namanya industri pertahanan kalau nggak salah ya. Sementara kalau Pak Luhut kita tahu apa selama proses terutama pasca Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang ini banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo khususnya untuk policy-policy dasar ekonomi karena Pak Luhut memang meskipun punya latar belakang militer, tetapi sejak beliau pensiun kan memang masuk ke dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di negeri ini kan, Pak. Karena itu kan mhm, pengalaman panjang beliau kan pasti
sesuatu yang berharga untuk Pak Prabowo. Nah, yang menarik ini Pak Wiranto ini, Mbak. Mhm. Kita tahu bahwa kalau kita kembali kepada masa lalu, pasca peristiwa 97-98, ini kan ada apa ya, ada semacam ketegangan politik ya yang berlangsung kan antara Pak Wiranto dengan Pak Prabowo kan setelah peristiwa politik 98. Nah, ketika Pak Wiranto masih diminta masuk oleh Pak Prabowo, meskipun pilihannya bisa saja tidak, jangan-jangan ini bagian dari apa proses untuk menuntaskan semua bentuk rekonsiliasi di Hmm. antara dua tokoh ini maupun kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Jadi ini memang kelihatannya Pak Prabowo ingin memastikan betul bahwa pemerintahan yang beliau bangun ini bukan hanya mengakomodasi semua kalangan yang bisa jadi memang beliau butuhkan untuk mensukseskan programnya, tetapi ini beliau menjadikan pembentukan kabinet dan postur pemerintahan yang ada sebagai arena untuk melakukan rekonsiliasi juga. Dan ya, mungkin itu pilihan dari Pak Prabowo ya untuk menyelesaikan semua beban masa lalu beliau kan, termasuk semua tokoh-tokoh yang pada tahun 96, 97, 98 ya pernah menjadi korban penculikan pada masa itu kan semuanya masuk ke dalam pemerintahan, Mbak. Ada sekian nama kan, Mbak, yang masuk Hmm. kan. Jadi ini menarik sekali kalau kalau dilihat ya seolah-olah beliau ingin menuntaskan semua beban politik, beban sejarah masa lalu, Mhm. sekaligus juga mengkombinasikan untuk bisa mendukung pemerintahannya. Meskipun dengan cost yang tadi sudah kita diskusikan ya Mbak, costnya Mhm. kan clear ya. Mhm. Kabinetnya menjadi postur pemerintahnya menjadi sangat besar, sangat gemuk, dan jelas itu akan punya konsekuensi jangka sangat pendek terkait dengan alokasi anggaran negara untuk membiayai postur pemerintahan yang sangat gede, ya kan Mbak? Ini kan Mhm. real kan bahwa beban pertama yang harus ditanggung oleh APBN ya adalah untuk pembiayaan ini semua ya kan mulai dari fasilitas dasar untuk para pejabat ini tadi gaji tunjangan dan semua fasilitas yang melekat konsekuensinya pada kantor lah konsekuensinya pada seluruh pengamanan dan seterusnya jadi ini kalau mau menghitung cost of government ya Mhm. biaya dari birokrasi pemerintahannya Pak Prabowo untuk tahap pertama ini sangat menarik kira-kira berapa banyak itu kan bisa dihitung Mbak karena Mhm. ada aturannya kan ada perpres yang mengatur ini. Baik, Pak Wawan, kalau kita juga mengamati begitu ya, setidaknya ada 12 sosok yang berasal dari latar belakang militer. Secara sosok dan latar belakang yang tidak saling berkaitan di kabinet Prabowo ini seperti apa menurut Pak Wawan sendiri? Ya, memang kalau kita lihat ya, lingkaran terdekat dari Pak Prabowo adalah orang-orang yang selama ini memang apa namanya banyak membantu dan menjadi bagian dari karir politik Pak Prabowo setidaknya dalam 5-10 tahun terakhir kan, Mbak. Dan Mhm. kebetulan kan banyak di antara beliau-beliau ini yang berasal dari latar belakang militer atau yang terkait dengan dengan militer kan. Nah, termasuk sejumlah menteri kan juga seperti itu ya, ada polisi di dalamnya. Dan jumlahnya tadi Mbak Nanda sebutkan sekitar 12 atau sekian ya. Nah, ini Mhm. memang menunjukkan setiap pemimpin politik sebenarnya kan punya lingkaran-lingkarannya, Mbak. Mhm. Semua pemimpin politik itu sungguhnya memiliki circle-circle-nya. Mhm. Dan jelas circle pertama yang diambil adalah yang trusted, yang bisa dipercaya. Ya kan? Dan kepercayaan itu terbangun tidak bisa dalam jangka pendek, Mbak. Pasti dalam jangka panjang. Karena itu bagi saya selalu melihat ini sebagai sesuatu yang alamiah. Tidak mungkin beliau menunjuk orang yang semata-mata berbasis keahlian kayak gitu. Pasti selain keahlian ada loyalitas. Itu nature-nya selalu demokrasi elektoral kayak gitu, Mbak. Ya, ada loyalitas di situ, ada keahlian di situ. Ini sangat sangat penting. Dan yang ketiga, tentu akomodasi dari kekuatan politik. Nah, hal lain saya kira cara Pak Prabowo untuk menjamin agar loyalitasnya ke beliau itu semakin kuat kan penandatanganan fakta integritas kan Mbak. Mhm. Jadi ini kan semua menteri, calon wamen, calon kepala badan, calon utusan khusus, staf khusus sebelum mulai kan semuanya menandatangani fakta integritas kan Mbak.
Mhm. Kita tidak tahu apa isi fakta integritasnya karena tidak pernah didisclose secara detail ke publik. Tapi saya yakin salah satunya adalah terkait dengan apa narasi terkait dengan loyalitas Hmm. kepada presiden, apapun latar belakang mereka. Dugaan saya itu. Selain soal normatif ya, Mhm. komitmen tidak korupsi, komitmen mengutamakan kepentingan bangsa negara bukan golongan, itu pasti ada hal yang berhubungan dengan soal loyalitas, pasti itu. Baik, Pak Wawan, kalau mau ditarik mundur ke belakang begitu ya dari pemanggilan Menteri di Hambalang sampai pelantikan dan nantinya disebut ada agenda di Magelang begitu. Ini rasanya kental pembawaan Prabowo dengan militer banget begitu ya, yang menjadi latar belakang dari Prabowo juga. Bagaimana melihat nantinya cara Prabowo memimpin Kabinet Merah Putih ini menurut Pak Wawan? Apakah akan dipimpin juga dengan pembawaan militer yang akan dibawa ke 5 tahun ke depan? Saya selalu percaya setiap leader, setiap political leader, setiap pemimpin politik memang akan memiliki gayanya sendiri, Mbak. Hmm. Dan gaya kepemimpinan politik sangat ditentukan oleh background, latar belakang dari pemimpin politik tersebut. Iya kan? Nah, ketika Pak Jokowi yang 10 tahun memerintah, ya itulah gaya Pak Jokowi dengan latar belakangnya. Sekarang Pak Prabowo jelas beliau memiliki latar belakang dari militer dan ketika beliau memimpin Partai Gerindra, saya kira ada banyak sekali elemen-elemen, simbol-simbol yang terkait dengan cara apa namanya kepemimpinan di tubuh militer itu dilaksanakan. Hal ini juga nanti akan berlaku beberapa hal di kabinet beliau. Mungkin tidak sepenuhnya menggunakan gaya militer, namun saya yakin bahwa beberapa elemen akan masuk ke situ ya. Pentingnya koordinasi, pentingnya apa namanya upaya untuk melaporkan berjalannya pemerintahan, pentingnya tadi layering of Mhm. komando tadi ya, layer-layer komando pemerintahan tadi. Ini semua menunjukkan apa gaya-gaya tertentu di dalam sebuah organisasi dan tentu organisasi di mana Pak Prabowo dibesarkan sebagai pemimpin politik akan memberikan pengaruh itu, Mbak. Baik, Pak Wawan sendiri 100 hari ke depan begitu ya di kabinet ini akan ada PR begitu ya. Setelah nantinya 100 hari berjalan, jika memang menteri dari kabinet Merah Putih ini tidak perform atau bisa dibilang kinerjanya tidak bagus, bagaimana pendapat Pak Wawan sendiri? Apakah memang harus langsung diganti begitu saja untuk mempercepat dari program-program Prabowo Gibran ini atau memang ditunggu dan kemungkinan apa yang nanti akan dilakukan oleh Prabowo sendiri? Eh, saat ini masanya adalah masa euforia, Mbak. Hmm. 2 minggu ke depan, ya ini euforia politik lah ya. Eh, Euforianya siapa? Ya, euforianya para tokoh-tokoh dan kekuatan-kekuatan politik yang ada di balik tokoh ini karena sudah bisa masuk ke dalam pemerintahan. Ya akan berlangsung lah euforia ini 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tetapi euforia yang sedang berlangsung ini dihadapkan pada beberapa agenda kelembagaan yang sangat dasar, Mbak. Mhm. Kementerian baru harus menemukan kantornya, harus membentuk struktur organisasinya, harus mengisi para pejabatnya, harus merancang program kerjanya. Itu semua sangat basic dan akan sangat menentukan kinerja ke depan kayak apa. Sementara jelas masyarakat tidak bisa menunggu, ya kan? Mhm. Mau ini ada soal menemukan kantor atau tidak, sudah bisa mengisi nomenklatur di masing-masing kementerian atau tidak. Ini kan masyarakat nggak mau tahu kan, Mbak? Mau tahunya Mhm. adalah semuanya harus berjalan. Di hadapan pada situasi seperti ini, saya kira ya memang Pak Prabowo perlu segera menunjukkan low hanging fruit dari pemerintahan ini apa, buah yang bisa dipetik Mhm. oleh masyarakat dari pemerintahan ini apa dalam jangka sangat pendek itu harus clear, Mbak. Saya kira. Tanpa itu, maka euforia yang sedang dirasakan publik mungkin, optimisme yang dirasakan publik mungkin, ya itu akan mengalami penggerusan dan karena itu memang harus segera ada program-program real yang dilakukan ya. Pasti publik sekarang suka ya dengan semua performatif politik yang sedang berlangsung lah ya. Mhm.
tokoh si A dipanggil ini itu diwawancarai, kemudian pelantikan dan seterusnya lah. Ya media pun kan juga ramai memberitakan itu. Tapi itu hanya akan seminggu, 2 minggu lah maksimal. Memberitakan retreat ini itu dan seterusnya lah ya. Hmm. Tetapi eh, harus ingat ini bahwa publik kita semua membutuhkan sesuatu yang lebih clear dari sisi capaian kabinet dalam jangka pendek maupun jangka ke depan kayak gitu. Saya yakin, Mbak, ini akan ada mekanisme evaluasi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo secara langsung maupun dengan jajarannya terkait dengan kinerja masing-masing kementerian ini. Dan ketika misalnya kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan, nah ini tergantung. Kalau menteri ini berasal atau wamen atau pejabat ini berasal dari partai politik, tentu akan ada diskusi antara Pak Prabowo dan timnya dengan partai politik, ya. Cara ganti dan lain sebagainya kayak apa. Perimbangan kekuasaan kan kayak gitu. Kalau ini berasal dari profesional teknokrat misalnya, itu lebih mudah bagi Pak Prabowo untuk menggeser ini itu dan seterusnya. Tapi dugaan saya ada aspek-aspek terkait dengan capaian jangka pendek yang menjadi bagian dari kontrak kinerja dan itu saya yakin akan dilakukan karena sebentar lagi ini kan lembaga-lembaga survei pasti akan segera mengeluarkan hasil surveinya, atau Mbak? Hmm. Tanggapan atas kabinet, kemudian setelah itu tanggapan atas 30 hari kerja pertama seperti apa, tanggapan 100 kerja kayak apa, dan itu akan berpengaruh terhadap approval rate, terhadap tingkat kepuasan dari masyarakat. Dan kalau ini dimunculkan, pasti akan menjadi pertimbangan dari Presiden untuk bisa kemudian mengevaluasi, melihat, dan seterusnya. Baik. Yang terakhir begitu ya, dan kami juga meminta sekaligus closing statement begitu dari Pak Wawan. Kira-kira gebrakan apa yang sedianya begitu ya paling dinantikan dari Kabinet Merah Putih ini, dan apa juga tantangan terbesar dari Prabowo Gibran dalam memimpin Kabinet Merah Putih ini selama 5 tahun ke depan? Yang pertama jelas yang sedang menjadi concern dari masyarakat terkait dengan penurunan daya beli Mhm. masyarakat, termasuk di dalamnya kelas menengah yang mengalami penurunan kapasitas. Tentu publik, masyarakat akan menunggu policy apa yang dilakukan untuk bisa memperkuat daya beli masyarakat, Mbak. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan menjaga dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat ya, pendidikan, kesehatan, termasuk mungkin perumahan dan pekerjaan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk segera di address oleh pemerintahan Pak Prabowo, ya. Termasuk yang ketiga, keamanan untuk beberapa kebutuhan pokok ya, tetap kalau kita di Indonesia soal hal yang berhubungan dengan pangan, berhubungan dengan energi ini akan kita lihat. Program-program besar lainnya yang bersifat transformatif jangka panjang ya tentu akan menjadi diskusi publik ya. Tetapi kalau hal-hal yang pokok ini tidak sempat atau belum di address oleh pemerintahan, maka akan sangat berpengaruh, Mbak, terhadap penilaian masyarakat eh, terkait dengan kinerja pemerintahan untuk jangka pendek ini. Ini komposisi kabinet Mhm. terbesar dalam sejarah Indonesia, baik dari sisi jumlah kementerian maupun dari sisi jumlah para pejabat yang diangkat, termasuk keberadaan beberapa pejabat ya, kepala badan, utusan khusus, staf khusus, KSP dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk nomenklatur, postur kabinet yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi komposisi sangat jelas ini mencerminkan apa yang dulu dimau oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih saat itu, sekarang sudah presiden resmi karena sudah dilantik ya Mbak Nanda ya, Mhm. untuk bisa mengumpulkan dan bisa mengajak seluas mungkin kalangan ke dalam pemerintahannya dengan alasan untuk bisa mensinergikan seluruh kekuatan, untuk bisa mengumpulkan semua elemen dalam rangka mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet yang benar-benar mencoba untuk memasukkan semua kelompok seluas mungkin, meskipun pada akhirnya ada beberapa partai politik yang tidak secara formal ada di dalam kabinet. Yang ketiga, ini kabinet yang mencoba untuk mengkombinasikan, Mbak Nanda, Mhm. antara representasi dari partai politik dengan sosok yang profesional
boleh dikatakan seperti itu, sampai dengan sosok-sosok lain yang mungkin dalam pandangan, dalam kacamata Pak Prabowo Subianto bisa mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet dengan postur yang sangat besar, berasal dari banyak kalangan, dan mencoba untuk mengakomodasi semua kekuatan yang kira-kira dalam kacamata Presiden, Pak Prabowo dalam konteks ini bisa mendukung program-programnya, Mbak Nanda. Hmm. Baik Pak Wawan, sejauh ini kabinet dari Prabowo Gibran ini kerap disebut dengan kabinet gemuk begitu ya, yang banyaknya menteri di dalamnya. Lantas apakah menurut Pak Wawan kabinet ini nantinya akan efektif untuk percepatan kinerja yang kemudian dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran sendiri? Selalu ada dilema, Mbak ya, bahwa demokrasi itu apalagi dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk, kekuatan politiknya begitu fragmented seperti Indonesia, ada kebutuhan untuk mengakomodasi semakin banyak pihak ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintahan pasca pemilu atau yang dihasilkan oleh pemilu harus bisa menunjukkan kemampuan secara efektif ya, membangun apa yang disebut sebagai efektif government ya, pemerintahan yang efektif untuk mendeliver berbagai program. Nah, Pak Prabowo nampaknya mencoba untuk mengkombinasikan dua hal ini, ya, mencoba mengkombinasikan dua hal ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat dan kita perhatikan, salah satu narasi yang dibangun oleh beliau ketika proses untuk penyusunan kabinet, termasuk penunjukan, termasuk yang kita dengar bocoran-bocoran pembicaraan, itu adalah koordinasi. Kenapa kemudian banyak sekali Menko? Menko-nya ini berkembang kan, Mbak, dari sekitar 4 atau 5 saat ini menjadi 7 kementerian koordinator. Pak Prabowo nampaknya ingin menggunakan kementerian koordinator sebagai hub koordinasi. Jadi ini kalau dilihat ada layering pemerintahan presiden dan kantor kepresidenan di satu sisi, kemudian di bawahnya ada Kemenko, dan kemudian Kemenko ini mengkoordinir kementerian, mengkoordinir badan dan lembaga-lembaga terkait. Jadi ini kayak ada lapis koordinasi yang nanti coba akan dibangun. Dugaan saya Pak Prabowo akan mengoptimalkan betul fungsi Kementerian Koordinator untuk bisa menggerakkan, untuk bisa mengkoordinasikan, mensinergikan seluruh menteri-menterinya ini. Karena itu kalau kita ikuti yang terjadi setelah 1-2 hari pasca pelantikan, narasi yang muncul kuat di media adalah soal Kemenko Kemenko tersebut akan mengkoordinasi atau akan mengkoordinir menteri-menteri mana saja, Mbak. Itu menunjukkan bahwa narasi yang coba dibangun adalah upaya untuk bisa memastikan agar jumlah kementerian yang berkembang dari sekitar 30-an ya Mbak, 34, 36 menjadi sekitar 47 kalau tidak salah ya. Ditambah dengan badan-badan yang lain, ini benar-benar nanti bisa di bawah kendali dari Presiden. Apalagi ini kan yang duduk di menteri maupun wamen, ini kan latar belakangnya kan bermacam-macam Mbak ya. Di Indonesia kan kita selalu kenal ya, ada loyalitas yang tidak ganda dari pejabat publik, dari pejabat politik. Menteri loyalitasnya bisa ke presiden, tapi pada saat yang bersamaan bisa ke partai politik dan seterusnya lah ya. Nah ini saya kira akan ada mekanisme atau tata kelola governance yang coba dibangun oleh Pak Prabowo guna memastikan agar jumlah menteri yang sangat besar tersebut tetap bisa efektif dalam menjalankan program-programnya, Mbak. Baik, berarti dengan adanya 7 Menko begitu ya, dengan ada cukup banyak juga wakil menteri, kemudian juga pembagian tugas dan tupoksi di bawahnya, menurut Pak Wawan sendiri itu menjadi strategi dari Prabowo begitu ya untuk memerintah uh, Indonesia 5 tahun ke depan menjadi lebih strategis begitu ya Pak ya? Benar, Mbak, karena tanpa adanya koordinasi dan simbol-simbol koordinasi yang kuat, itu akan sangat berat bagi Presiden mengkoordinir 47 kementerian, sekian banyak badan, dan belum lagi koordinasi dengan kelembagaan-kelembagaan negara yang lain. Jadi fungsi Menko nampaknya akan lebih kuat ya dibandingkan dengan fungsi Menko di pemerintahan sebelumnya dalam konteks ini. Jadi mungkin saya tidak sepenuhnya benar, tetapi saya menduga
nanti akan ada layering koordinasi, Mbak. Hmm. Jadi layering koordinasi pertama adalah pertemuan atau rapat kabinet yang sifatnya menyeluruh atau pleno semua orang. Hmm. Tapi pada saat berikutnya nanti hanya akan ada rapat kabinet yang lebih terbatas. Misalkan Pak Prabowo cukup dengan para menko-menkonya yang jumlahnya 7 tersebut, ya kan? Dan kemudian lapis berikutnya akan ada rapat koordinasi antara Menko dengan menteri-menteri yang ada di bawahnya. Jadi ini kayak membuat semacam apa ya, hierarchy of koordinasi, hierarchy Hmm. of coordination. Ada layering koordinasi, ada hierarki koordinasi, Mbak, yang dipakai. Dan itu ini merupakan konsekuensi dari apa birokrasi yang sangat gemuk itu memang membutuhkan lapis-lapis koordinasi seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini nanti akan bisa berjalan secara efektif atau tidak. Tetapi itulah strategi mengelola pemerintahan yang nampaknya Pak Prabowo akan lakukan. Dan ini kan mengikuti logika komando Hmm. teritorialisme kan, Mbak, kalau dalam konteks apa namanya struktur organisasi militer kan sangat hierarkis, Hmm. kemudian ada lapis-lapis koordinasi dan seterusnya. Apa pola-pola seperti itu nampaknya yang akan diadopsi oleh Pak Prabowo. Baik, tadi Pak Wawan menekankan begitu ya bahwa strategi dari Prabowo ini komunikasinya layering begitu ya. Dengan layering ini apakah efektif? Apakah juga nantinya justru akan terjadi miskomunikasi? Apa keuntungan ataupun dampak positif negatif dari strategi yang akan dijalankan dari Prabowo Gibran ini terkait layering di Kementerian Kabinet Merah Putih ini, Pak? Tentu kalau dari sisi penyelenggaraan pemerintahan yang organisasinya besar itu akan memudahkan koordinasi. Mhm. Lapis-lapis itu memudahkan koordinasi. Tapi kelemahan paling utama adalah bisa jadi apa yang berkembang di level yang lebih bawah tidak sepenuhnya diketahui oleh pucuk pimpinan, dalam konteks ini adalah presiden, ya kan? Karena bisa bisa jadi apa yang menjadi rumusan, kesimpulan dari rapat-rapat di Kementerian Koordinator yang nanti disampaikan kepada Presiden itu tidak sangat detail. Ini kan beda ya, misalkan soal isu-isu yang berhubungan dengan anggaplah prioritas Pak Presiden lah ya, pangan kayak gitu kan. Kita tahulah kementerian yang berhubungan dengan pertanian, kementerian yang berhubungan dengan kelautan dan aspek-aspek untuk produksi pangan kan akan ada di bawah koordinasi Kementerian Pangan kan, Mbak. Ya Mhm. kan? Nah, ini kan detail dinamika yang terjadi di kementerian-kementerian yang berhubungan dengan produksi pangan itu kan akan sangat banyak persoalannya kan. Ada mungkin isu pupuk bersubsidi lah yang ada di situ, benih lah, kemudian apalagi cara menghasilkannya seperti apa, kelembagaan petani, kelembagaan nelayan dan seterusnya. Ini kan detailnya kan banyak banget, Mbak. Mhm. Nah, kelemahan dari sistem layering yang bertingkat-tingkat adalah details itu bisa jadi tidak akan sampai kepada pucuk pimpinan. Nah, cuman dugaan saya Pak Prabowo pasti sudah menyiapkan itu juga. Karena itulah kalau kita lihat ada utusan-utusan khusus presiden ya Mbak, yang nanti juga bisa Mhm. berkoordinasi dengan menteri, yang bidangnya nampaknya bidang-bidang yang menjadi prioritasnya presiden. Ada utusan khusus untuk apa namanya ketahanan pangan, ada utusan khusus untuk ekonomi kreatif, ada utusan khusus untuk apa kan banyak ya yang hari ini dilantik ya, Mhm. Mbak. Ada Betul. sekian sekian banyak. Itu kan menunjukkan utusan khusus kan menunjukkan priority dari presiden kan Mbak sebenarnya. Nah, bisa jadi itu cara Pak Presiden nanti untuk bisa memperkuat lapis-lapis ini ya, lapis-lapis pengawasan maupun lapis-lapis untuk memastikan agar program-program yang beliau harapkan itu bisa terkelola, terdeliver dengan baik, Mbak. Belum lagi nih ada penasihat-penasihat khusus juga kan, Mbak? Ada penasihat khusus Mhm. presiden kan, yang nanti memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Baik, Pak Wawan tadi juga menyinggung begitu ya soal pelantikan hari ini staf khusus atau utusan khusus dan juga sejumlah kepala badan begitu. Nah, di antara nama-nama ini cukup mengejutkan juga meskipun beberapa waktu yang lalu waktu di Kertanegara sudah muncul begitu ya sejumlah nama selebriti begitu. Ada Raffi Ahmad, Yovie Widianto, ada juga Gus Miftah gitu. Bagaimana komentar dari Pak Wawan sendiri melihat hal tersebut?
Apakah sosok-sosok tersebut tepat untuk berada atau menerima jabatan dari Prabowo? Atau sejumlah pengamat juga mengatakan bahwa ini sebagai salah satu bentuk untuk Prabowo bagi-bagi kekuasaan. Ada dua hal kalau saya Mbak ya. Mhm. Yang pertama kita lihat dari latar belakang dan penempatannya. Kalau Hmm. dilihat dari latar belakang dan penempatannya, tentu beberapa sosok yang tadi dilantik oleh beliau itu memang memiliki latar belakang dan kapasitas di situ. Dan bisa jadi memang keinginan Pak Prabowo adalah memastikan apa yang selama ini sudah digeluti oleh para tokoh tersebut, kemudian bisa menjadi inspirasi kebijakan, ya kan? Tapi Mhm. pada saat yang pada titik yang lain kita juga harus paham beliau-beliau yang tadi diangkat bagaimanapun juga merupakan bagian dari tim Prabowo ketika Mhm. proses pemilu kemarin ya, tokoh agama yang dilantik, kemudian selebritis yang dilantik, teknokrat yang dilantik. Kalau dilihat latar belakangnya, semuanya memiliki keterkaitan dengan Pak Prabowo ketika proses eh, kampanye dan proses pemilihan kemarin. Ya Mhm. kan, Pak? Jadi ini memang tidak bisa dihindari ya bahwa Pak Prabowo ingin memastikan agar siapapun yang sudah berjasa dan berjuang itu kemudian mendapatkan semacam reward yang eh, layak mungkin dari kacamata Pak Prabowo. Tetapi pada saat yang bersamaan memang ini orang-orang yang dalam pos yang ditunjuk memang memiliki kapasitas di situ. Tinggal nantinya ketika kita menilai apakah ini efektif atau tidak semata-mata bagi-bagi apa ya membagi jabatan untuk Mhm. memberikan reward atau tidak itu kan tergantung pada output atau kinerja yang nanti akan mereka hasilkan kan Mbak. Kalau pada akhirnya kita melihat bahwa kehadiran tokoh-tokoh selebritis dan apa para teknokrat ini kemudian tidak bisa menghasilkan ya arah Mhm. policy maupun implementasi policy yang diharapkan bisa mentransformasi masyarakat ke arah yang diharapkan, ke arah yang lebih sejahtera misalnya, mungkin kita bisa menilai bahwa ini semata-mata motivasinya adalah bagi-bagi kekuasaan untuk memberikan reward ya, memberikan semacam payback atas apa yang mereka lakukan. Tapi ketika hasilnya itu bagus ya maka memang kombinasi dua hal ini ya mau tidak mau akan berlangsung. Dan ini kan alamiah dan natural aja Mbak di semua Mhm. negara demokrasi karena proses demokrasi ini panjang, timnya banyak, apa yang berperan juga beragam-ragam. Ketika memenangkan pemilihan, ya mereka akan menjadi the ruling elite. Ini konsekuensi dari demokrasi elektoral berbasis kompetisi yang kita miliki kan. Ini kan anu ya, kita menyaksikan ya the ruling elite-nya siapa saja ini. Mhm. Elit-elit yang kemudian memegang kekuasaan siapa saja. Nah, ini mau nggak mau ya seperti ini konsekuensi dari demokrasi elektoral. Hmm. Lalu Pak Wawan, ada juga begitu ya 7 sosok penasehat yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo, mulai dari Wiranto, ada juga Dudung, ada juga Luhut. Bagaimana Pak Wawan sendiri melihat sosok-sosok tersebut yang ditunjuk sebagai penasehat Presiden Prabowo di 5 tahun ke depan? Eh, ya memang ini bisa jadi latar belakang penunjukannya macam-macam, Mbak ya. Mhm. Misalkan ketika bicara Pak Dudung misalnya, kita tahu Mhm. sosok beliau sebelum pensiun dari apa namanya dari militer dari TNI Angkatan Darat ini kan salah satu jenderal yang cukup disegani di Angkatan Darat ya Mbak, menjadi Kasat dan seterusnya ya kalau nggak salah ya dan Betul. karirnya panjang. Mhm. Dan kemudian bisa jadi Pak Prabowo memang membutuhkan apa namanya sosok seperti Pak Dudung khususnya dalam konteks untuk memperkuat policy-policy pertahanan maupun kalau tidak salah akan menjadi memegang posisi sebagai koordinator pengembangan ini ya Mbak apa namanya industri pertahanan kalau nggak salah ya. Sementara kalau Pak Luhut kita tahu apa selama proses terutama pasca Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang ini banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo khususnya untuk policy-policy dasar ekonomi karena Pak Luhut memang meskipun punya latar belakang militer, tetapi sejak beliau pensiun kan memang masuk ke dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di negeri ini kan, Pak. Karena itu kan Mhm. pengalaman panjang beliau kan pasti
sesuatu yang berharga untuk Pak Prabowo. Nah, yang menarik ini Pak Wiranto ini, Mbak. Mhm. Kita tahu bahwa kalau kita kembali kepada masa lalu, pasca peristiwa 97-98, ini kan ada apa ya, ada semacam ketegangan politik ya yang berlangsung kan antara Pak Wiranto dengan Pak Prabowo kan setelah peristiwa politik 98. Nah, ketika Pak Wiranto masih diminta masuk oleh Pak Prabowo, meskipun pilihannya bisa saja tidak, jangan-jangan ini bagian dari apa proses untuk menuntaskan semua bentuk rekonsiliasi di Hmm. antara dua tokoh ini maupun kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Jadi ini memang kelihatannya Pak Prabowo ingin memastikan betul bahwa pemerintahan yang beliau bangun ini bukan hanya mengakomodasi semua kalangan yang bisa jadi memang beliau butuhkan untuk mensukseskan programnya, tetapi ini beliau menjadikan pembentukan kabinet dan postur pemerintahan yang ada sebagai arena untuk melakukan rekonsiliasi juga. Dan ya, mungkin itu pilihan dari Pak Prabowo ya untuk menyelesaikan semua beban masa lalu beliau kan, termasuk semua tokoh-tokoh yang pada tahun 96, 97, 98 ya pernah menjadi korban penculikan pada masa itu kan semuanya masuk ke dalam pemerintahan, Mbak. Ada sekian nama kan, Mbak, yang masuk Mhm. kan. Jadi ini menarik sekali kalau kalau dilihat ya seolah-olah beliau ingin menuntaskan semua beban politik, beban sejarah masa lalu Mhm. sekaligus juga mengkombinasikan untuk bisa mendukung pemerintahannya. Meskipun dengan kos yang tadi sudah kita diskusikan ya Mbak, kosnya Mhm. kan clear ya. Mhm. Kabinetnya menjadi postur pemerintahnya menjadi sangat besar, sangat gemuk, dan jelas itu akan punya konsekuensi jangka sangat pendek terkait dengan alokasi anggaran negara untuk membiayai postur pemerintahan yang sangat gede, ya kan Mbak? Ini kan Mhm. real kan bahwa beban pertama yang harus ditanggung oleh APBN ya adalah untuk pembiayaan ini semua Mhm. ya kan mulai dari fasilitas dasar untuk para pejabat ini tadi gaji tunjangan dan semua fasilitas yang melekat konsekuensinya pada kantor lah konsekuensinya pada seluruh pengamanan dan seterusnya jadi ini kalau mau menghitung cost of government ya Mhm. biaya dari birokrasi pemerintahannya Pak Prabowo untuk tahap pertama ini sangat menarik kira-kira berapa banyak itu kan bisa dihitung Mbak karena Mhm. ada aturannya kan ada perpres yang mengatur ini. Baik, Pak Wawan, kalau kita juga mengamati begitu ya, setidaknya ada 12 sosok yang berasal dari latar belakang militer. Secara sosok dan latar belakang yang tidak saling berkaitan di kabinet Prabowo ini seperti apa menurut Pak Wawan sendiri? Ya, memang kalau kita lihat ya, lingkaran terdekat dari Pak Prabowo adalah orang-orang yang selama ini memang apa namanya banyak membantu dan menjadi bagian dari karir politik Pak Prabowo setidaknya dalam 5-10 tahun terakhir kan, Mbak. Dan Mhm. kebetulan kan banyak di antara beliau-beliau ini yang berasal dari latar belakang militer atau yang terkait dengan militer kan. Nah, termasuk sejumlah menteri kan juga seperti itu ya, ada polisi di dalamnya. Dan jumlahnya tadi Mbak Nanda sebutkan sekitar 12 atau sekian ya. Nah, ini Mhm. memang menunjukkan setiap pemimpin politik sebenarnya kan punya lingkaran-lingkarannya, Mbak. Mhm. Semua pemimpin politik itu sesungguhnya memiliki circle-circle-nya. Mhm. Dan jelas circle pertama yang diambil adalah yang trusted, yang bisa dipercaya. Ya kan? Dan kepercayaan itu terbangun tidak bisa dalam jangka pendek, Mbak. Pasti dalam jangka panjang. Karena itu bagi saya selalu melihat ini sebagai sesuatu yang alamiah. Tidak mungkin beliau menunjuk orang yang semata-mata berbasis keahlian kayak gitu. Pasti selain keahlian ada loyalitas. Itu nature-nya selalu demokrasi elektoral kayak gitu, Mbak. Ya, ada loyalitas di situ, ada keahlian di situ. Ini sangat sangat penting. Dan yang ketiga, tentu akomodasi dari kekuatan politik. Nah, hal lain saya kira cara Pak Prabowo untuk menjamin agar loyalitasnya ke beliau itu semakin kuat kan penandatanganan fakta integritas kan Mbak. Mhm. Jadi ini kan semua menteri, calon wamen, calon kepala badan, calon utusan khusus, staf khusus sebelum mulai kan semuanya menandatangani fakta integritas kan Mbak.
Mhm. Kita tidak tahu apa isi fakta integritasnya karena tidak pernah didisclose secara detail ke publik. Tapi saya yakin salah satunya adalah terkait dengan apa narasi terkait dengan loyalitas Mhm. kepada presiden, apapun latar belakang mereka. Dugaan saya itu. Selain soal normatif ya, Mhm. komitmen tidak korupsi, komitmen mengutamakan kepentingan bangsa negara bukan golongan, itu pasti ada hal yang berhubungan dengan soal loyalitas, pasti itu. Baik, Pak Wawan, kalau mau ditarik mundur ke belakang begitu ya dari pemanggilan Menteri di Hambalang sampai pelantikan dan nantinya disebut ada agenda di Magelang begitu. Ini rasanya kental pembawaan Prabowo dengan militer banget begitu ya, yang menjadi latar belakang dari Prabowo juga. Bagaimana melihat nantinya cara Prabowo memimpin Kabinet Merah Putih ini menurut Pak Wawan? Apakah akan dipimpin juga dengan pembawaan militer yang akan dibawa ke 5 tahun ke depan? Saya selalu percaya setiap leader, setiap political leader, setiap pemimpin politik memang akan memiliki gayanya sendiri, Mbak. Hmm. Dan gaya kepemimpinan politik sangat ditentukan oleh background, latar belakang dari pemimpin politik tersebut. Iya kan? Nah, ketika Pak Jokowi yang 10 tahun memerintah, ya itulah gaya Pak Jokowi dengan latar belakangnya. Sekarang Pak Prabowo jelas beliau memiliki latar belakang dari militer dan ketika beliau memimpin Partai Gerindra, saya kira ada banyak sekali elemen-elemen, simbol-simbol yang terkait dengan cara apa namanya kepemimpinan di tubuh militer itu dilaksanakan. Hal ini juga nanti akan berlaku beberapa hal di kabinet beliau. Mungkin tidak sepenuhnya menggunakan gaya militer, namun namun saya yakin bahwa beberapa elemen akan masuk ke situ ya. Pentingnya koordinasi, pentingnya apa namanya upaya untuk melaporkan berjalannya pemerintahan, pentingnya tadi layering of Mhm. komando tadi ya, layer-layer komando pemerintahan tadi. Ini semua menunjukkan apa gaya-gaya tertentu di dalam sebuah organisasi dan tentu organisasi di mana Pak Prabowo dibesarkan sebagai pemimpin politik akan memberikan pengaruh uh, itu, Mbak. Baik, Pak Wawan sendiri, 100 hari ke depan begitu ya di kabinet ini akan ada PR begitu ya. Setelah nantinya 100 hari berjalan, jika memang menteri dari kabinet Merah Putih ini tidak perform atau bisa dibilang kinerjanya tidak bagus, bagaimana pendapat Pak Wawan sendiri? Apakah memang harus langsung diganti begitu saja untuk mempercepat dari program-program Prabowo Gibran ini, atau memang ditunggu dan kemungkinan apa yang nanti akan dilakukan oleh Prabowo sendiri? Uh, saat ini masanya adalah masa euforia, Mbak. Hmm. 2 minggu ke depan, ya ini euforia politik lah ya. Euforianya siapa? Ya, euforianya para tokoh-tokoh dan kekuatan-kekuatan politik yang ada di balik tokoh ini karena sudah bisa masuk ke dalam pemerintahan. Ya akan berlangsung lah euforia ini 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tetapi euforia yang sedang berlangsung ini dihadapkan pada beberapa agenda kelembagaan yang sangat dasar, Mbak. Mhm. Kementerian baru harus menemukan kantornya, harus membentuk struktur organisasinya, harus mengisi para pejabatnya, harus merancang program kerjanya. Itu semua sangat basic dan akan sangat menentukan kinerja ke depan kayak apa. Sementara jelas masyarakat tidak bisa menunggu, ya kan? Mhm. Mau ini ada soal menemukan kantor atau tidak, sudah bisa mengisi nomenklatur di masing-masing kementerian atau tidak. Ini kan masyarakat nggak mau tahu kan, Mbak? Mau tahunya Mhm. adalah semuanya harus berjalan. Di hadapan pada situasi seperti ini, saya kira ya memang Pak Prabowo perlu segera menunjukkan low hanging fruit dari pemerintahan ini apa, buah yang bisa dipetik Mhm. oleh masyarakat dari pemerintahan ini apa dalam jangka sangat pendek itu harus clear, Mbak. Saya kira. Tanpa itu, maka euforia yang sedang dirasakan publik mungkin, optimisme yang dirasakan publik mungkin, ya itu akan mengalami penggerusan dan karena itu memang harus segera ada program-program real yang dilakukan ya. Pasti publik sekarang suka ya dengan semua performatif politik yang sedang berlangsung lah ya, Mhm.
tokoh si A dipanggil ini itu diwawancarai, kemudian pelantikan dan seterusnya lah ya. Media pun kan juga ramai memberitakan itu. Tapi itu hanya akan seminggu, 2 minggu lah maksimal. Memberitakan retreat ini itu dan seterusnya lah ya. Hmm. Tetapi eh, harus ingat ini bahwa publik kita semua membutuhkan sesuatu yang lebih clear dari sisi capaian kabinet dalam jangka pendek maupun jangka ke depan kayak gitu. Saya yakin, Mbak, ini akan ada mekanisme evaluasi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo secara langsung maupun dengan jajarannya terkait dengan kinerja masing-masing kementerian ini. Dan ketika misalnya kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan, nah ini tergantung. Kalau menteri ini berasal atau wamen atau pejabat ini berasal dari partai politik, tentu akan ada diskusi antara Pak Prabowo dan timnya dengan partai politik, ya. Cara ganti dan lain sebagainya kayak apa. Perimbangan kekuasaan kan kayak gitu. Kalau ini berasal dari profesional teknokrat misalnya, itu lebih mudah bagi Pak Prabowo untuk menggeser ini itu dan seterusnya. Tapi dugaan saya ada aspek-aspek terkait dengan capaian jangka pendek yang menjadi bagian dari kontrak kinerja dan itu saya yakin akan dilakukan karena sebentar lagi ini kan lembaga-lembaga survei pasti akan segera mengeluarkan hasil surveinya, atau Mbak? Hmm. Tanggapan atas kabinet, kemudian setelah itu tanggapan atas 30 hari kerja pertama seperti apa, tanggapan 100 kerja kayak apa, dan itu akan berpengaruh terhadap approval rate, terhadap tingkat kepuasan dari masyarakat. Dan kalau ini dimunculkan, pasti akan menjadi pertimbangan dari Presiden untuk bisa kemudian mengevaluasi, melihat, dan seterusnya. Hmm. Baik. Yang terakhir begitu ya, dan kami juga meminta sekaligus closing statement begitu dari Pak Wawan. Kira-kira gebrakan apa yang sedianya begitu ya paling dinantikan dari Kabinet Merah Putih ini, dan apa juga tantangan terbesar dari Prabowo Gibran dalam memimpin Kabinet Merah Putih ini selama 5 tahun ke depan? Yang pertama jelas yang sedang menjadi concern dari masyarakat terkait dengan penurunan daya beli Mhm. masyarakat, termasuk di dalamnya kelas menengah yang mengalami penurunan kapasitas. Tentu publik, masyarakat akan menunggu policy apa yang dilakukan untuk bisa memperkuat daya beli masyarakat, Mbak. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan menjaga dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat, ya, pendidikan, kesehatan, termasuk mungkin perumahan dan pekerjaan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk segera di address oleh pemerintahan Pak Prabowo, ya. Termasuk yang ketiga, keamanan untuk beberapa kebutuhan pokok, ya, tetap kalau kita di Indonesia soal hal yang berhubungan dengan pangan, berhubungan dengan energi ini akan kita lihat. Program-program besar lainnya yang bersifat transformatif jangka panjang ya tentu akan menjadi diskusi publik, ya. Tetapi kalau hal-hal yang pokok ini tidak sempat atau belum di address oleh pemerintahan, maka akan sangat berpengaruh, Mbak, terhadap penilaian masyarakat eh, terkait dengan kinerja pemerintahan untuk jangka pendek ini. Ini komposisi kabinet Mhm. terbesar dalam sejarah Indonesia, baik dari sisi jumlah kementerian maupun dari sisi jumlah para pejabat yang diangkat, termasuk keberadaan beberapa pejabat, ya, kepala badan, utusan khusus, staf khusus, KSP dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk nomenklatur, postur kabinet yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi komposisi sangat jelas ini mencerminkan apa yang dulu dimau oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih saat itu, sekarang sudah presiden resmi karena sudah dilantik, ya, Mbak Nanda, ya, Mhm. untuk bisa mengumpulkan dan bisa mengajak seluas mungkin kalangan ke dalam pemerintahannya dengan alasan untuk bisa mensinergikan seluruh kekuatan untuk bisa mengumpulkan semua elemen dalam rangka mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet yang benar-benar mencoba untuk memasukkan semua kelompok seluas mungkin, meskipun pada akhirnya ada beberapa partai politik yang tidak secara formal ada di dalam kabinet. Yang ketiga, ini kabinet yang mencoba untuk mengkombinasikan, Mbak Nanda, Mhm. antara representasi dari partai politik dengan sosok yang profesional,
boleh dikatakan seperti itu, sampai dengan sosok-sosok lain yang mungkin dalam pandangan, dalam kacamata Pak Prabowo Subianto bisa mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet dengan postur yang sangat besar, berasal dari banyak kalangan, dan mencoba untuk mengakomodasi semua kekuatan yang kira-kira dalam kacamata Presiden, Pak Prabowo dalam konteks ini bisa mendukung program-programnya, Mbak Nanda. Hmm. Baik Pak Wawan, sejauh ini kabinet dari Prabowo Gibran ini kerap disebut dengan kabinet gemuk begitu ya, yang banyaknya menteri di dalamnya. Lantas apakah menurut Pak Wawan kabinet ini nantinya akan efektif untuk percepatan kinerja yang kemudian dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran sendiri? Selalu ada dilema, Mbak ya, bahwa demokrasi itu apalagi dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk, kekuatan politiknya begitu fragmented seperti Indonesia, ada kebutuhan untuk mengakomodasi semakin banyak pihak ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintahan pasca pemilu atau yang dihasilkan oleh pemilu harus bisa menunjukkan kemampuan secara efektif ya, membangun apa yang disebut sebagai efektif government ya, pemerintahan yang efektif untuk mendeliver berbagai program. Nah, Pak Prabowo nampaknya mencoba untuk mengkombinasikan dua hal ini, ya, mencoba mengkombinasikan dua hal ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat dan kita perhatikan, salah satu narasi yang dibangun oleh beliau ketika proses untuk penyusunan kabinet, termasuk penunjukan, termasuk yang kita dengar bocoran-bocoran pembicaraan itu adalah koordinasi. Kenapa kemudian banyak sekali Menko? Menko-nya ini berkembang kan, Mbak, dari sekitar 4 atau 5 saat ini menjadi 7 kementerian koordinator. Pak Prabowo nampaknya ingin menggunakan kementerian koordinator sebagai hub koordinasi. Jadi ini kalau dilihat ada layering pemerintahan presiden dan kantor kepresidenan di satu sisi, kemudian di bawahnya ada Kemenko, dan kemudian Kemenko ini mengkoordinir kementerian, mengkoordinir badan dan lembaga-lembaga terkait. Jadi ini kayak ada lapis koordinasi yang nanti coba akan dibangun. Dugaan saya Pak Prabowo akan mengoptimalkan betul fungsi Kementerian Koordinator untuk bisa menggerakkan, untuk bisa mengkoordinasikan, mensinergikan seluruh menteri-menterinya ini. Karena itu kalau kita ikuti yang terjadi setelah 1-2 hari pasca pelantikan, narasi yang muncul kuat di media adalah soal Kemenko Kemenko tersebut akan mengkoordinasi atau akan mengkoordinir menteri-menteri mana saja, Mbak. Itu menunjukkan bahwa narasi yang coba dibangun adalah upaya untuk bisa memastikan agar jumlah menteri yang jumlah kementerian yang berkembang dari sekitar 30-an ya Mbak, 34, 36 menjadi sekitar 47 kalau tidak salah ya. Ditambah dengan badan-badan yang lain, ini benar-benar nanti bisa di bawah kendali dari Presiden. Apalagi ini kan yang duduk di menteri maupun wamen, ini kan latar belakangnya kan bermacam-macam Mbak ya. Di Indonesia kan kita selalu kenal ya, ada loyalitas yang tidak ganda dari pejabat publik, dari pejabat politik. Menteri loyalitasnya bisa ke presiden, tapi pada saat yang bersamaan bisa ke partai politik dan seterusnya lah ya. Nah ini saya kira akan ada mekanisme atau tata kelola governance yang coba dibangun oleh Pak Prabowo guna memastikan agar jumlah menteri yang sangat besar tersebut tetap bisa efektif dalam menjalankan program-programnya, Mbak. Baik, berarti dengan adanya 7 Menko begitu ya, dengan ada cukup banyak juga wakil menteri, kemudian juga pembagian tugas dan tupoksi di bawahnya, menurut Pak Wawan sendiri itu menjadi strategi dari Prabowo begitu ya untuk memerintah uh, Indonesia 5 tahun ke depan menjadi lebih strategis begitu ya Pak ya? Benar, Mbak, karena tanpa adanya koordinasi dan simbol-simbol koordinasi yang kuat, itu akan sangat berat bagi Presiden mengkoordinir 47 kementerian, sekian banyak badan, dan belum lagi koordinasi dengan kelembagaan-kelembagaan negara yang lain. Jadi fungsi Menko nampaknya akan lebih kuat ya dibandingkan dengan fungsi Menko di pemerintahan sebelumnya dalam konteks ini. Jadi mungkin saya tidak sepenuhnya benar, tetapi saya menduga
nanti akan ada layering koordinasi, Mbak. Hmm. Jadi layering koordinasi pertama adalah pertemuan atau rapat kabinet yang sifatnya menyeluruh atau pleno semua orang. Hmm. Tapi pada saat berikutnya nanti hanya akan ada rapat kabinet yang lebih terbatas. Misalkan Pak Prabowo cukup dengan para menko-menkonya yang jumlahnya 7 tersebut, ya kan? Dan kemudian lapis berikutnya akan ada rapat koordinasi antara Menko dengan menteri-menteri yang ada di bawahnya. Jadi ini kayak membuat semacam apa ya, hierarchy of koordinasi, hierarchy of coordination. Ada layering koordinasi, ada hierarki koordinasi, Mbak, yang dipakai. Dan itu ini merupakan konsekuensi dari apa birokrasi yang sangat gemuk. Itu memang membutuhkan lapis-lapis koordinasi seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini nanti akan bisa berjalan secara efektif atau tidak. Tetapi itulah strategi mengelola pemerintahan yang nampaknya Pak Prabowo akan lakukan. Dan ini kan mengikuti logika komando teritorialisme kan, Mbak, kalau dalam konteks apa namanya struktur organisasi militer kan sangat hierarkis, kemudian ada lapis-lapis koordinasi dan seterusnya. Apa pola-pola seperti itu nampaknya yang akan diadopsi oleh Pak Prabowo. Baik, tadi Pak Wawan menekankan begitu ya bahwa strategi dari Prabowo ini komunikasinya layering begitu ya. Dengan layering ini apakah efektif? Apakah juga nantinya justru akan terjadi miskomunikasi? Apa keuntungan ataupun dampak positif negatif dari strategi yang akan dijalankan dari Prabowo Gibran ini terkait layering di Kementerian Kabinet Merah Putih ini, Pak? Tentu kalau dari sisi penyelenggaraan pemerintahan yang organisasinya besar, itu akan memudahkan koordinasi. Mhm. Lapis-lapis itu memudahkan koordinasi. Tapi kelemahan paling utama adalah bisa jadi apa yang berkembang di level yang lebih bawah tidak sepenuhnya diketahui oleh pucuk pimpinan, dalam konteks ini adalah presiden, ya kan? Karena bisa bisa jadi apa yang menjadi rumusan, kesimpulan dari rapat-rapat di Kementerian Koordinator yang nanti disampaikan kepada Presiden itu tidak sangat detail. Ini kan beda ya, misalkan soal isu-isu yang berhubungan dengan anggaplah prioritas Pak Presiden lah ya, pangan kayak gitu kan. Kita tahulah kementerian yang berhubungan dengan pertanian, kementerian yang berhubungan dengan kelautan dan aspek-aspek untuk produksi pangan kan akan ada di bawah koordinasi Kementerian Pangan kan, Mbak. Ya Mhm. kan? Nah, ini kan detail dinamika yang terjadi di kementerian-kementerian yang berhubungan dengan produksi pangan itu kan akan sangat banyak persoalannya kan. Ada mungkin isu pupuk bersubsidi lah yang ada di situ, benih lah, kemudian apalagi cara menghasilkannya seperti apa, kelembagaan petani, kelembagaan nelayan dan seterusnya. Ini kan detailnya kan banyak banget, Mbak. Mhm. Nah, kelemahan dari sistem layering yang bertingkat-tingkat adalah details itu bisa jadi tidak akan sampai kepada pucuk pimpinan. Nah, cuman dugaan saya Pak Prabowo pasti sudah menyiapkan itu juga. Karena itulah kalau kita lihat ada utusan-utusan khusus presiden ya Mbak, yang nanti juga bisa berkoordinasi dengan menteri yang bidangnya nampaknya bidang-bidang yang menjadi prioritasnya presiden. Ada utusan khusus untuk apa namanya ketahanan pangan, ada utusan khusus untuk ekonomi kreatif, ada utusan khusus untuk apa kan banyak ya yang hari ini dilantik ya, Mhm. Pak. Ada Betul. sekian sekian banyak. Itu kan menunjukkan utusan khusus kan menunjukkan priority dari presiden kan Mbak sebenarnya. Nah, bisa jadi itu cara Pak Presiden nanti untuk bisa memperkuat lapis-lapis ini ya, lapis-lapis pengawasan maupun lapis-lapis untuk memastikan agar program-program yang beliau harapkan itu bisa terkelola, terdeliver dengan baik, Mbak. Belum lagi nih ada penasihat-penasihat khusus juga kan, Mbak? Ada penasihat khusus Mhm. presiden kan, yang nanti memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Baik, Pak Wawan tadi juga menyinggung begitu ya soal pelantikan hari ini staf khusus atau utusan khusus dan juga sejumlah kepala badan begitu. Nah, di antara nama-nama ini cukup mengejutkan juga meskipun beberapa waktu yang lalu waktu di Kertanegara sudah muncul begitu ya sejumlah nama selebriti begitu. Ada Raffi Ahmad, Yovie Widianto, ada juga Gus Miftah gitu. Bagaimana komentar dari Pak Wawan sendiri melihat hal tersebut?
Apakah sosok-sosok tersebut tepat untuk berada atau menerima jabatan dari Prabowo? Atau sejumlah pengamat juga mengatakan bahwa ini sebagai salah satu bentuk untuk Prabowo bagi-bagi kekuasaan. Ada dua hal kalau saya Mbak ya. Mhm, Yang pertama kita lihat dari latar belakang dan penempatannya. Kalau mhm, dilihat dari latar belakang dan penempatannya, tentu beberapa sosok yang tadi dilantik oleh beliau itu memang memiliki latar belakang dan kapasitas di situ. Dan bisa jadi memang keinginan Pak Prabowo adalah memastikan apa yang selama ini sudah digeluti oleh para tokoh tersebut kemudian bisa menjadi inspirasi kebijakan, ya kan? Tapi mhm, pada saat yang pada titik yang lain kita juga harus paham beliau-beliau yang tadi diangkat bagaimanapun juga merupakan bagian dari tim Prabowo ketika mhm, proses pemilu kemarin ya, tokoh agama yang dilantik, kemudian selebritis yang dilantik, teknokrat yang dilantik, kalau dilihat latar belakangnya, semuanya memiliki keterkaitan dengan Pak Prabowo ketika proses eh, kampanye dan proses pemilihan kemarin. Ya mhm, kan, Pak? Jadi ini memang tidak bisa dihindari ya bahwa Pak Prabowo ingin memastikan agar siapapun yang sudah berjasa dan berjuang itu kemudian mendapatkan semacam reward yang eh, layak mungkin dari kacamata Pak Prabowo. Tetapi pada saat yang bersamaan memang ini orang-orang yang dalam pos yang ditunjuk memang memiliki kapasitas di situ. Tinggal nantinya ketika kita menilai apakah ini efektif atau tidak semata-mata bagi-bagi apa ya membagi jabatan untuk mhm, memberikan reward atau tidak itu kan tergantung pada output atau kinerja yang nanti akan mereka hasilkan kan Mbak. Kalau pada akhirnya kita melihat bahwa kehadiran tokoh-tokoh selebritis dan apa para teknokrat ini kemudian tidak bisa menghasilkan ya arah mhm, policy maupun implementasi policy yang diharapkan bisa mentransformasi masyarakat ke arah yang diharapkan, ke arah yang lebih sejahtera misalnya, mungkin kita bisa menilai bahwa ini semata-mata motivasinya adalah bagi-bagi kekuasaan iya, untuk memberikan reward ya, memberikan semacam payback atas apa yang mereka lakukan. Tapi ketika hasilnya itu bagus ya maka memang kombinasi dua hal ini ya mau tidak mau akan berlangsung. Dan ini kan alamiah dan natural aja Mbak di semua mhm, negara demokrasi karena proses demokrasi ini panjang, timnya banyak, apa yang berperan juga beragam-ragam. Ketika memenangkan pemilihan, ya mereka akan menjadi the ruling elite. Ini konsekuensi dari demokrasi elektoral berbasis kompetisi yang kita miliki kan. Ini kan anu ya, kita menyaksikan ya the ruling elite-nya siapa saja ini. mhm. Elit-elit yang kemudian memegang kekuasaan siapa saja. Nah, ini mau nggak mau ya seperti ini konsekuensi dari demokrasi elektoral. Hmm. Lalu Pak Wawan, ada juga begitu ya 7 sosok penasehat yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo, mulai dari Wiranto, ada juga Dudung, ada juga Luhut. Bagaimana Pak Wawan sendiri melihat sosok-sosok tersebut yang ditunjuk sebagai penasehat Presiden Prabowo di 5 tahun ke depan? Eh, ya memang ini bisa jadi latar belakang penunjukannya macam-macam, Mbak ya. Mhm. Misalkan ketika bicara Pak Dudung misalnya, kita tahu Mhm. sosok beliau sebelum pensiun dari apa namanya dari militer dari TNI Angkatan Darat ini kan salah satu jenderal yang cukup disegani di Angkatan Darat ya Mbak, menjadi Kasat dan seterusnya ya kalau nggak salah ya, dan Oh. karirnya panjang. Mhm. Dan kemudian bisa jadi Pak Prabowo memang membutuhkan apa namanya sosok seperti Pak Dudung, khususnya dalam konteks untuk memperkuat policy-policy pertahanan maupun kalau tidak salah akan menjadi memegang posisi sebagai koordinator pengembangan ini ya Mbak, apa namanya industri pertahanan kalau nggak salah ya. Sementara kalau Pak Luhut kita tahu apa selama proses terutama pasca Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang, ini banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo khususnya untuk policy-policy dasar ekonomi karena Pak Luhut memang meskipun punya latar belakang militer, tetapi sejak beliau pensiun kan memang masuk ke dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di negeri ini kan, Pak. Karena itu kan Mhm. pengalaman panjang beliau kan pasti
sesuatu yang berharga untuk Pak Prabowo. Nah, yang menarik ini Pak Wiranto ini, Mbak. Mhm. Kita tahu bahwa kalau kita kembali kepada masa lalu, pasca peristiwa 97-98, ini kan ada apa ya, ada semacam ketegangan politik ya yang berlangsung kan antara Pak Wiranto dengan Pak Prabowo kan setelah peristiwa politik 98. Nah, ketika Pak Wiranto masih diminta masuk oleh Pak Prabowo, meskipun pilihannya bisa saja tidak, jangan-jangan ini bagian dari apa proses untuk menuntaskan semua bentuk rekonsiliasi di Hmm. antara dua tokoh ini maupun kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Jadi ini memang kelihatannya Pak Prabowo ingin memastikan betul bahwa pemerintahan yang beliau bangun ini bukan hanya mengakomodasi semua kalangan yang bisa jadi memang beliau butuhkan untuk mensukseskan programnya, tetapi ini beliau menjadikan pembentukan kabinet dan postur pemerintahan yang ada sebagai arena untuk melakukan rekonsiliasi juga. Dan ya, mungkin itu pilihan dari Pak Prabowo ya untuk menyelesaikan semua beban masa lalu beliau kan, termasuk semua tokoh-tokoh yang pada tahun 96, 97, 98 ya pernah menjadi korban penculikan pada masa itu kan semuanya masuk ke dalam pemerintahan, Mbak. Ada sekian nama kan, Mbak, yang masuk Mhm. kan. Jadi ini menarik sekali kalau kalau dilihat ya seolah-olah beliau ingin menuntaskan semua beban politik, beban sejarah masa lalu Mhm. sekaligus juga mengkombinasikan untuk bisa mendukung pemerintahannya. Meskipun dengan cost yang tadi sudah kita diskusikan ya Mbak, costnya Mhm. kan clear ya. Mhm. Kabinetnya menjadi postur pemerintahnya menjadi sangat besar, sangat gemuk, dan jelas itu akan punya konsekuensi jangka sangat pendek terkait dengan alokasi anggaran negara untuk membiayai postur pemerintahan yang sangat gede, ya kan Mbak? Ini kan Mhm. real kan bahwa beban pertama yang harus ditanggung oleh APBN ya adalah untuk pembiayaan ini semua ya kan mulai dari fasilitas dasar untuk para pejabat ini tadi gaji tunjangan dan semua fasilitas yang melekat konsekuensinya pada kantor lah konsekuensinya pada seluruh pengamanan dan seterusnya jadi ini kalau mau menghitung cost of government ya Mhm. biaya dari birokrasi pemerintahannya Pak Prabowo untuk tahap pertama ini sangat menarik kira-kira berapa banyak itu kan bisa dihitung Mbak karena Mhm. ada aturannya kan ada perpres yang mengatur ini. Baik, Pak Wawan, kalau kita juga mengamati begitu ya, setidaknya ada 12 sosok yang berasal dari latar belakang militer. Secara sosok dan latar belakang yang tidak saling berkaitan di kabinet Prabowo ini seperti apa menurut Pak Wawan sendiri? Ya, memang kalau kita lihat ya, lingkaran terdekat dari Pak Prabowo adalah orang-orang yang selama ini memang apa namanya banyak membantu dan menjadi bagian dari karir politik Pak Prabowo setidaknya dalam 5-10 tahun terakhir kan, Mbak. Dan Mhm. kebetulan kan banyak di antara beliau-beliau ini yang berasal dari latar belakang militer atau yang terkait dengan militer kan. Nah, termasuk sejumlah menteri kan juga seperti itu ya, polisi di dalamnya. Dan jumlahnya tadi Mbak Nanda sebutkan sekitar 12 atau sekian ya. Nah, ini Mhm. memang menunjukkan setiap pemimpin politik sebenarnya kan punya lingkaran-lingkarannya, Mbak. Mhm. Semua pemimpin politik itu sesungguhnya memiliki circle-circle-nya. Mhm. Dan jelas circle pertama yang diambil adalah yang trusted, yang bisa dipercaya. Ya kan? Dan kepercayaan itu terbangun tidak bisa dalam jangka pendek, Mbak. Pasti dalam jangka panjang. Karena itu bagi saya selalu melihat ini sebagai sesuatu yang alamiah. Tidak mungkin beliau menunjuk orang yang semata-mata berbasis keahlian kayak gitu. Pasti selain keahlian ada loyalitas. Itu nature-nya selalu demokrasi elektoral kayak gitu, Mbak. Ya, ada loyalitas di situ, ada keahlian di situ. Ini sangat sangat penting. Dan yang ketiga, tentu akomodasi dari kekuatan politik. Nah, hal lain saya kira cara Pak Prabowo untuk menjamin agar loyalitasnya ke beliau itu semakin kuat kan penandatanganan fakta integritas kan Mbak. Mhm. Jadi ini kan semua menteri, calon wamen, calon kepala badan, calon utusan khusus, staf khusus sebelum mulai kan semuanya menandatangani fakta integritas kan Mbak.
Mhm. Kita tidak tahu apa isi fakta integritasnya karena tidak pernah didisclose secara detail ke publik. Tapi saya yakin salah satunya adalah terkait dengan apa narasi terkait dengan loyalitas Mhm. kepada presiden, apapun latar belakang mereka. Dugaan saya itu. Selain soal normatif ya, Mhm. komitmen tidak korupsi, komitmen mengutamakan kepentingan bangsa negara bukan golongan, itu pasti ada hal yang berhubungan dengan soal loyalitas, pasti itu. Baik, Pak Wawan, kalau mau ditarik mundur ke belakang begitu ya dari pemanggilan Menteri di Hambalang sampai pelantikan dan nantinya disebut ada agenda di Magelang begitu. Ini rasanya kental pembawaan Prabowo dengan militer banget begitu ya, yang menjadi latar belakang dari Prabowo juga. Bagaimana melihat nantinya cara Prabowo memimpin Kabinet Merah Putih ini menurut Pak Wawan? Apakah akan dipimpin juga dengan pembawaan militer yang akan dibawa ke 5 tahun ke depan? Saya selalu percaya setiap leader, setiap political leader, setiap pemimpin politik memang akan memiliki gayanya sendiri, Mbak. Hmm. Dan gaya kepemimpinan politik sangat ditentukan oleh background, latar belakang dari pemimpin politik tersebut. Iya kan? Nah, ketika Pak Jokowi yang 10 tahun memerintah, ya itulah gaya Pak Jokowi dengan latar belakangnya. Sekarang Pak Prabowo jelas beliau memiliki latar belakang dari militer dan ketika beliau memimpin Partai Gerindra, saya kira ada banyak sekali elemen-elemen, simbol-simbol yang terkait dengan cara apa namanya kepemimpinan di tubuh militer itu dilaksanakan. Hal ini juga nanti akan berlaku beberapa hal di kabinet beliau. Mungkin tidak sepenuhnya menggunakan gaya militer, namun namun saya yakin bahwa beberapa elemen akan masuk ke situ ya. Pentingnya koordinasi, pentingnya apa namanya upaya untuk melaporkan berjalannya pemerintahan, pentingnya tadi layering of Mhm. komando tadi ya, layer-layer komando pemerintahan tadi. Ini semua menunjukkan apa gaya-gaya tertentu di dalam sebuah organisasi dan tentu organisasi di mana Pak Prabowo dibesarkan sebagai pemimpin politik akan memberikan pengaruh uh, itu, Mbak. Baik, Pak Wawan sendiri, 100 hari ke depan begitu ya di kabinet ini akan ada PR begitu ya. Setelah nantinya 100 hari berjalan, jika memang menteri dari kabinet Merah Putih ini tidak perform atau bisa dibilang kinerjanya tidak bagus, bagaimana pendapat Pak Wawan sendiri? Apakah memang harus langsung diganti begitu saja untuk mempercepat dari program-program Prabowo Gibran ini, atau memang ditunggu dan kemungkinan apa yang nanti akan dilakukan oleh Prabowo sendiri? Uh, saat ini masanya adalah masa euforia, Mbak. Hmm. 2 minggu ke depan, ya ini euforia politik lah ya. Euforianya siapa? Ya, euforianya para tokoh-tokoh dan kekuatan-kekuatan politik yang ada di balik tokoh ini karena sudah bisa masuk ke dalam pemerintahan. Ya akan berlangsung lah euforia ini 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tetapi euforia yang sedang berlangsung ini dihadapkan pada beberapa agenda kelembagaan yang sangat dasar, Mbak. Mhm. Kementerian baru harus menemukan kantornya, harus membentuk struktur organisasinya, harus mengisi para pejabatnya, harus merancang program kerjanya. Itu semua sangat basic dan akan sangat menentukan kinerja ke depan kayak apa. Sementara jelas masyarakat tidak bisa menunggu, ya kan? Mhm. Mau ini ada soal menemukan kantor atau tidak, sudah bisa mengisi nomenklatur di masing-masing kementerian atau tidak. Ini kan masyarakat nggak mau tahu kan, Mbak? Mau tahunya Mhm. adalah semuanya harus berjalan. Di hadapan pada situasi seperti ini, saya kira ya memang Pak Prabowo perlu segera menunjukkan low hanging fruit dari pemerintahan ini apa, buah yang bisa dipetik Mhm. oleh masyarakat dari pemerintahan ini apa dalam jangka sangat pendek itu harus clear, Mbak. Saya kira. Tanpa itu, maka euforia yang sedang dirasakan publik mungkin, optimisme yang dirasakan publik mungkin, ya itu akan mengalami penggerusan dan karena itu memang harus segera ada program-program real yang dilakukan ya. Pasti publik sekarang suka ya dengan semua performatif politik yang sedang berlangsung lah ya. Mhm.
tokoh si A dipanggil ini itu diwawancarai, kemudian pelantikan dan seterusnya lah. Ya media pun kan juga ramai memberitakan itu. Tapi itu hanya akan seminggu, 2 minggu lah maksimal. Memberitakan retreat ini itu dan seterusnya lah ya. Mhm. Tetapi eh, harus ingat ini bahwa bahwa publik kita semua membutuhkan sesuatu yang lebih clear dari sisi capaian kabinet dalam jangka pendek maupun jangka ke depan kayak gitu. Saya yakin, Mbak, ini akan ada mekanisme evaluasi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo secara langsung maupun dengan jajarannya terkait dengan kinerja masing-masing kementerian ini. Dan ketika misalnya kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan, nah ini tergantung. Kalau menteri ini berasal atau wamen atau pejabat ini berasal dari partai politik, tentu akan ada diskusi antara Pak Prabowo dan timnya dengan partai politik, ya. Cara ganti dan lain sebagainya kayak apa. Perimbangan kekuasaan kan kayak gitu. Kalau ini berasal dari profesional teknokrat misalnya, itu lebih mudah bagi Pak Prabowo untuk menggeser ini itu dan seterusnya. Tapi dugaan saya ada aspek-aspek terkait dengan capaian jangka pendek yang menjadi bagian dari kontrak kinerja dan itu saya yakin akan dilakukan karena sebentar lagi ini kan lembaga-lembaga survei pasti akan segera mengeluarkan hasil surveinya, atau Mbak? Mhm. Tanggapan atas kabinet, kemudian setelah itu tanggapan atas 30 hari kerja pertama seperti apa, tanggapan 100 kerja kayak apa, dan itu akan berpengaruh terhadap approval rate, terhadap tingkat kepuasan dari masyarakat. Dan kalau ini dimunculkan, pasti akan menjadi pertimbangan dari Presiden untuk bisa kemudian mengevaluasi, melihat, dan seterusnya. Hmm. Baik. Yang terakhir begitu ya, dan kami juga meminta sekaligus closing statement begitu dari Pak Wawan. Kira-kira gebrakan apa yang sedianya begitu ya paling dinantikan dari Kabinet Merah Putih ini, dan apa juga tantangan terbesar dari Prabowo Gibran dalam memimpin Kabinet Merah Putih ini selama 5 tahun ke depan? Yang pertama jelas yang sedang menjadi concern dari masyarakat terkait dengan penurunan daya beli Mhm. masyarakat, termasuk di dalamnya kelas menengah yang mengalami penurunan kapasitas. Tentu publik, masyarakat akan menunggu policy apa yang dilakukan untuk bisa memperkuat daya beli masyarakat, Mbak. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan menjaga dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat, ya, pendidikan, kesehatan, termasuk mungkin perumahan dan pekerjaan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk segera di address oleh pemerintahan Pak Prabowo, ya. Termasuk yang ketiga, keamanan untuk beberapa kebutuhan pokok, ya, tetap kalau kita di Indonesia soal hal yang berhubungan dengan pangan, berhubungan dengan energi ini akan kita lihat. Program-program besar lainnya yang bersifat transformatif jangka panjang ya tentu akan menjadi diskusi publik, ya. Tetapi kalau hal-hal yang pokok ini tidak sempat atau belum di address oleh pemerintahan, maka akan sangat berpengaruh, Mbak, terhadap penilaian masyarakat eh, terkait dengan kinerja pemerintahan untuk jangka pendek ini. Ini komposisi kabinet Mhm. terbesar dalam sejarah Indonesia, baik dari sisi jumlah kementerian maupun dari sisi jumlah para pejabat yang diangkat, termasuk keberadaan beberapa pejabat, ya, kepala badan, utusan khusus, staf khusus, KSP dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk nomenklatur, postur kabinet yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi komposisi sangat jelas ini mencerminkan apa yang dulu dimau oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih saat itu, sekarang sudah presiden resmi karena sudah dilantik, ya, Mbak Nanda, ya, Mhm. untuk bisa mengumpulkan dan bisa mengajak seluas mungkin kalangan ke dalam pemerintahannya dengan alasan untuk bisa mensinergikan seluruh kekuatan untuk bisa mengumpulkan semua elemen dalam rangka mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet yang benar-benar mencoba untuk memasukkan semua kelompok seluas mungkin, meskipun pada akhirnya ada beberapa partai politik yang tidak secara formal ada di dalam kabinet. Yang ketiga, ini kabinet yang mencoba untuk mengkombinasikan, Mbak Nanda, Mhm. antara representasi dari partai politik dengan sosok yang
profesional, boleh dikatakan seperti itu, sampai dengan sosok-sosok lain yang mungkin dalam pandangan, dalam kacamata Pak Prabowo Subianto bisa mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet dengan postur yang sangat besar, berasal dari banyak kalangan, dan mencoba untuk mengakomodasi semua kekuatan yang kira-kira dalam kacamata Presiden, Pak Prabowo dalam konteks ini bisa mendukung program-programnya, Mbak Nanda. Hmm. Baik Pak Wawan, sejauh ini kabinet dari Prabowo Gibran ini kerap disebut dengan kabinet gemuk begitu ya, yang banyaknya menteri di dalamnya. Lantas apakah menurut Pak Wawan kabinet ini nantinya akan efektif untuk percepatan kinerja yang kemudian dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran sendiri? Selalu ada dilema, Mbak ya, bahwa demokrasi itu apalagi dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk, kekuatan politiknya begitu fragmented seperti Indonesia, ada kebutuhan untuk mengakomodasi semakin banyak pihak ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintahan pasca pemilu atau yang dihasilkan oleh pemilu harus bisa menunjukkan kemampuan secara efektif ya, membangun apa yang disebut sebagai efektif government ya, pemerintahan yang efektif untuk mendeliver berbagai program. Nah, Pak Prabowo nampaknya mencoba untuk mengkombinasikan dua hal ini, ya, Hmm. mencoba mengkombinasikan dua hal ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat dan kita perhatikan, salah satu narasi yang dibangun oleh beliau ketika proses untuk penyusunan kabinet, termasuk penunjukan, termasuk yang kita dengar bocoran-bocoran pembicaraan itu adalah koordinasi. Kenapa kemudian banyak sekali Menko? Hmm. Menkonya ini berkembang kan, Mbak, dari sekitar 4 atau 5 saat ini menjadi 7 kementerian koordinator. Pak Hmm. Prabowo nampaknya ingin menggunakan kementerian koordinator sebagai hub koordinasi. Jadi ini kalau dilihat ada layering pemerintahan presiden dan kantor kepresidenan di satu sisi, kemudian di bawahnya ada Kemenko, dan kemudian Kemenko ini mengkoordinir kementerian, mengkoordinir badan dan lembaga-lembaga terkait. Jadi ini kayak ada lapis koordinasi yang nanti coba akan dibangun. Hmm. Dugaan saya Pak Prabowo akan mengoptimalkan betul fungsi Kementerian Koordinator untuk bisa menggerakkan, untuk bisa mengkoordinasikan, mensinergikan seluruh menteri-menterinya ini. Karena itu kalau kita ikuti yang terjadi setelah 1-2 hari pasca pelantikan, Hmm. narasi yang muncul kuat di media adalah soal Kemenko Kemenko tersebut akan mengkoordinasi atau akan mengkoordinir menteri-menteri mana saja, Mbak. Itu menunjukkan Hmm. bahwa narasi yang coba dibangun adalah upaya untuk bisa memastikan agar jumlah menteri yang jumlah kementerian yang berkembang dari sekitar 30-an ya Mbak, 34, 36 menjadi sekitar 47 kalau tidak salah ya. Ditambah dengan badan-badan yang lain, ini benar-benar nanti bisa di bawah kendali dari Presiden. Apalagi ini kan yang ada yang duduk di menteri maupun wamen, ini kan latar belakangnya kan bermacam-macam Mbak ya. Di Indonesia kan kita selalu kenal ya, ada loyalitas yang tidak ganda dari pejabat publik, dari pejabat politik. Menteri loyalitasnya bisa ke presiden, tapi pada saat yang bersamaan bisa ke partai politik dan seterusnya lah ya. Nah ini saya kira akan ada mekanisme atau tata kelola governance yang coba dibangun oleh Pak Prabowo guna memastikan agar jumlah menteri yang sangat besar tersebut tetap bisa efektif dalam menjalankan program-programnya, Mbak. Baik, berarti dengan adanya 7 Menko begitu ya, dengan ada cukup banyak juga wakil menteri, kemudian juga pembagian tugas dan tupoksi di bawahnya, menurut Pak Wawan sendiri itu menjadi strategi dari Prabowo begitu ya untuk memerintah uh, Indonesia 5 tahun ke depan menjadi lebih strategis begitu ya Pak ya? Benar, Mbak, karena Hmm. tanpa adanya koordinasi dan simbol-simbol koordinasi yang kuat, itu akan sangat berat bagi Presiden mengkoordinir 47 kementerian, sekian banyak badan, dan belum lagi koordinasi dengan kelembagaan-kelembagaan negara yang lain. Jadi fungsi Menko nampaknya akan lebih kuat ya Mhm. dibandingkan dengan fungsi Menko di pemerintahan sebelumnya dalam konteks ini. Jadi eh, mungkin saya tidak sepenuhnya benar, tetapi
saya menduga nanti akan ada layering koordinasi, Mbak. Hmm. Jadi layering koordinasi pertama adalah pertemuan atau rapat kabinet yang sifatnya menyeluruh atau pleno semua orang. Hmm. Tapi pada saat berikutnya nanti hanya akan ada rapat kabinet yang lebih terbatas. Misalkan Pak Prabowo cukup dengan para menko-menkonya yang jumlahnya 7 tersebut, ya kan? Dan kemudian lapis berikutnya akan ada rapat koordinasi antara Menko dengan menteri-menteri yang ada di bawahnya. Jadi ini kayak membuat semacam apa ya, hierarchy of koordinasi, hierarchy Hmm. of coordination. Ada layering koordinasi, ada hierarki koordinasi, Mbak, yang dipakai. Dan itu ini merupakan konsekuensi dari apa birokrasi yang sangat gemuk itu memang membutuhkan lapis-lapis koordinasi seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini nanti akan bisa berjalan secara efektif atau tidak. Tetapi itulah strategi mengelola pemerintahan yang nampaknya Pak Prabowo akan lakukan. Dan ini kan mengikuti logika komando Hmm. teritorialisme kan, Mbak, kalau dalam konteks apa namanya struktur organisasi militer kan sangat hierarkis, Hmm. kemudian ada lapis-lapis koordinasi dan seterusnya. Apa pola-pola seperti itu nampaknya yang akan diadopsi oleh Pak Prabowo. Baik, tadi Pak Wawan menekankan begitu ya bahwa strategi dari Prabowo ini komunikasinya layering begitu ya. Dengan layering ini apakah efektif? Apakah juga nantinya justru akan terjadi miskomunikasi? Apa keuntungan ataupun dampak positif negatif dari strategi yang akan dijalankan dari Prabowo Gibran ini terkait layering di Kementerian Kabinet Merah Putih ini, Pak? Tentu kalau dari sisi penyelenggaraan pemerintahan yang organisasinya besar itu akan memudahkan koordinasi. Mhm. Lapis-lapis itu memudahkan koordinasi. Tapi kelemahan paling utama adalah bisa jadi apa yang berkembang di level yang lebih bawah tidak sepenuhnya diketahui oleh pucuk pimpinan, dalam konteks ini adalah presiden, ya kan? Karena bisa bisa jadi apa yang menjadi rumusan, kesimpulan dari rapat-rapat di Kementerian Koordinator yang nanti disampaikan kepada Presiden itu tidak sangat detail. Ini kan beda ya, misalkan soal isu-isu yang berhubungan dengan anggaplah prioritas Pak Presiden lah ya, pangan kayak gitu kan. Kita tahulah kementerian yang berhubungan dengan pertanian, kementerian yang berhubungan dengan kelautan dan aspek-aspek untuk produksi pangan kan akan ada di bawah koordinasi Kementerian Pangan kan, Mbak. Ya Mhm. kan? Nah, ini kan detail dinamika yang terjadi di kementerian-kementerian yang berhubungan dengan produksi pangan itu kan akan sangat banyak persoalannya kan. Ada mungkin isu pupuk bersubsidi lah yang ada di situ, benih lah, kemudian apalagi cara menghasilkannya seperti apa, kelembagaan petani, kelembagaan nelayan dan seterusnya. Ini kan detailnya kan banyak banget, Mbak. Mhm. Nah, kelemahan dari sistem layering yang bertingkat-tingkat adalah details itu bisa jadi tidak akan sampai kepada pucuk pimpinan. Nah, cuman dugaan saya Pak Prabowo pasti sudah menyiapkan itu juga. Karena itulah kalau kita lihat ada utusan-utusan khusus presiden ya Mbak, yang nanti juga bisa berkoordinasi dengan menteri, yang bidangnya nampaknya bidang-bidang yang menjadi prioritasnya presiden. Ada utusan khusus untuk apa namanya ketahanan pangan, ada utusan khusus untuk ekonomi kreatif, ada utusan khusus untuk apa kan banyak ya yang hari ini dilantik ya, Mhm. Mbak. Ada sekian Betul. sekian banyak. Itu kan menunjukkan utusan khusus kan menunjukkan priority dari presiden kan Mbak sebenarnya. Nah, bisa jadi itu cara Pak Presiden nanti untuk bisa memperkuat lapis-lapis ini ya, lapis-lapis pengawasan maupun lapis-lapis untuk memastikan agar program-program yang beliau harapkan itu bisa terkelola, terdeliver dengan baik, Mbak. Belum lagi nih ada penasihat-penasihat khusus juga kan, Mbak? Ada penasihat khusus Mhm. presiden kan, yang nanti memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Baik, Pak Wawan tadi juga menyinggung begitu ya soal pelantikan hari ini staf khusus atau utusan khusus dan juga sejumlah kepala badan begitu. Nah, di antara nama-nama ini cukup mengejutkan juga meskipun beberapa waktu yang lalu waktu di Kertanegara sudah muncul begitu ya sejumlah nama selebriti begitu. Ada Raffi Ahmad, Yovie Widianto, ada juga Gus Miftah gitu. Bagaimana komentar dari Pak Wawan sendiri melihat hal tersebut?
Apakah sosok-sosok tersebut tepat untuk berada atau menerima jabatan dari Prabowo? Atau sejumlah pengamat juga mengatakan bahwa ini sebagai salah satu bentuk untuk Prabowo bagi-bagi kekuasaan. Ada dua hal kalau saya Mbak ya. Yang Mhm. pertama kita lihat dari latar belakang dan penempatannya. Kalau Mhm. dilihat dari latar belakang dan penempatannya, tentu beberapa sosok yang tadi dilantik oleh beliau itu memang memiliki latar belakang dan kapasitas di situ. Dan bisa jadi memang keinginan Pak Prabowo adalah memastikan apa yang selama ini sudah digeluti oleh para tokoh tersebut kemudian bisa menjadi inspirasi kebijakan, ya kan? Tapi Mhm. pada saat yang pada titik yang lain kita juga harus paham beliau-beliau yang tadi diangkat bagaimanapun juga merupakan bagian dari tim Prabowo ketika Mhm. proses pemilu kemarin ya, tokoh agama yang dilantik, kemudian selebritis yang dilantik, teknokrat yang dilantik. Kalau dilihat latar belakangnya, semuanya memiliki keterkaitan dengan Pak Prabowo ketika proses eh, kampanye dan proses pemilihan kemarin, ya Mhm. kan, Pak? Jadi ini memang tidak bisa dihindari ya bahwa Pak Prabowo ingin memastikan agar siapapun yang sudah berjasa dan berjuang itu kemudian mendapatkan semacam reward yang eh, layak mungkin dari kacamata Pak Prabowo. Tetapi pada saat yang bersamaan memang ini orang-orang yang dalam pos yang ditunjuk memang memiliki kapasitas di situ. Tinggal nantinya ketika kita menilai apakah ini efektif atau tidak semata-mata bagi-bagi eh, apa ya membagi jabatan untuk Mhm. memberikan reward atau tidak itu kan tergantung pada output atau kinerja yang nanti akan mereka hasilkan kan Mbak. Kalau pada akhirnya kita melihat bahwa kehadiran tokoh-tokoh selebritis dan apa para teknokrat ini kemudian tidak bisa menghasilkan ya arah Mhm. policy maupun implementasi policy yang diharapkan bisa mentransformasi masyarakat ke arah yang diharapkan, ke arah yang lebih sejahtera misalnya, mungkin kita bisa menilai bahwa ini semata-mata motivasinya adalah bagi-bagi kekuasaan untuk memberikan reward ya, memberikan semacam payback atas apa yang mereka lakukan. Tapi ketika hasilnya itu bagus ya maka memang kombinasi dua hal ini ya mau tidak mau akan berlangsung. Dan ini kan alamiah dan natural aja Mbak di semua Mhm. negara demokrasi karena proses demokrasi ini panjang, timnya banyak, apa yang berperan juga beragam-ragam. Ketika memenangkan pemilihan, ya mereka akan menjadi the ruling elite. Ini konsekuensi dari demokrasi elektoral berbasis kompetisi yang kita kita miliki kan. Ini kan anu ya, kita menyaksikan ya the ruling elite-nya siapa saja ini. Mhm. Elit-elit yang kemudian memegang kekuasaan siapa saja. Nah, ini mau nggak mau ya seperti ini konsekuensi dari demokrasi elektoral. Hmm. Lalu Pak Wawan, ada juga begitu ya 7 sosok penasehat yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo, mulai dari Wiranto, ada juga Dudung, ada juga Luhut. Bagaimana Pak Wawan sendiri melihat sosok-sosok tersebut yang ditunjuk sebagai penasehat Presiden Prabowo di 5 tahun ke depan? Eh, ya memang ini bisa jadi latar belakang penunjukannya macam-macam, Mbak ya. Mhm. Misalkan ketika bicara Pak Dudung misalnya, kita tahu Mhm. sosok beliau sebelum pensiun dari apa namanya dari militer dari TNI Angkatan Darat ini kan salah satu jenderal yang cukup disegani di Angkatan Darat ya Mbak, menjadi Kasat dan seterusnya ya kalau nggak salah ya dan Betul. karirnya panjang. Mhm. Dan kemudian bisa jadi Pak Prabowo memang membutuhkan apa namanya sosok seperti Pak Dudung khususnya dalam konteks untuk memperkuat policy-policy pertahanan maupun kalau tidak salah akan menjadi memegang posisi sebagai koordinator pengembangan ini ya Mbak apa namanya industri pertahanan kalau nggak salah ya. Sementara kalau Pak Luhut kita tahu apa selama proses terutama pasca Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang ini banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo khususnya untuk policy-policy dasar ekonomi karena Pak Luhut memang meskipun punya latar belakang militer, tetapi sejak beliau pensiun kan memang masuk ke dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di negeri ini kan, Pak. Karena itu kan Mhm. pengalaman panjang beliau kan pasti
sesuatu yang berharga untuk Pak Prabowo. Nah, yang menarik ini Pak Wiranto ini, Mbak. Mhm. Kita tahu bahwa kalau kita kembali kepada masa lalu, pasca peristiwa 97-98, ini kan ada apa ya, ada semacam ketegangan politik ya yang berlangsung kan antara Pak Wiranto dengan Pak Prabowo kan setelah peristiwa politik 98. Nah, ketika Pak Wiranto masih diminta masuk oleh Pak Prabowo, meskipun pilihannya bisa saja tidak, jangan-jangan ini bagian dari apa proses untuk menuntaskan semua bentuk rekonsiliasi di Hmm. antara dua tokoh ini maupun kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Jadi ini memang kelihatannya Pak Prabowo ingin memastikan betul bahwa pemerintahan yang beliau bangun ini bukan hanya mengakomodasi semua kalangan yang bisa jadi memang beliau butuhkan untuk mensukseskan programnya, tetapi ini beliau menjadikan pembentukan kabinet dan postur pemerintahan yang ada sebagai arena untuk melakukan rekonsiliasi juga. Dan ya, mungkin itu pilihan dari Pak Prabowo ya untuk menyelesaikan semua beban masa lalu beliau kan, termasuk semua tokoh-tokoh yang pada tahun 96, 97, 98 ya pernah menjadi korban penculikan pada masa itu kan semuanya masuk ke dalam pemerintahan, Mbak. Ada sekian nama kan, Mbak, yang masuk Hmm. kan. Jadi ini menarik sekali kalau kalau dilihat ya seolah-olah beliau ingin menuntaskan semua beban politik, beban sejarah masa lalu Mhm. sekaligus juga mengkombinasikan untuk bisa mendukung pemerintahannya. Meskipun dengan cost yang tadi sudah kita diskusikan ya Mbak, costnya Mhm. kan clear ya. Mhm. Kabinetnya menjadi postur pemerintahnya menjadi sangat besar, sangat gemuk, dan jelas itu akan punya konsekuensi jangka sangat pendek terkait dengan alokasi anggaran negara untuk membiayai postur pemerintahan yang sangat gede, ya kan Mbak? Ini kan Mhm. real kan bahwa beban pertama yang harus ditanggung oleh APBN ya adalah untuk pembiayaan ini semua ya kan mulai dari fasilitas dasar untuk para pejabat ini tadi gaji tunjangan dan semua fasilitas yang melekat konsekuensinya pada kantor lah konsekuensinya pada seluruh pengamanan dan seterusnya jadi ini kalau mau menghitung cost of government ya Mhm. biaya dari birokrasi pemerintahannya Pak Prabowo untuk tahap pertama ini sangat menarik kira-kira berapa banyak itu kan bisa dihitung Mbak karena Mhm. ada aturannya kan ada perpres yang mengatur ini. Baik, Pak Wawan, kalau kita juga mengamati begitu ya, setidaknya ada 12 sosok yang berasal dari latar belakang militer. Secara sosok dan latar belakang yang tidak saling berkaitan di kabinet Prabowo ini seperti apa menurut Pak Wawan sendiri? Ya, memang kalau kita lihat ya, lingkaran terdekat dari Pak Prabowo adalah orang-orang yang selama ini memang apa namanya banyak membantu dan menjadi bagian dari karir politik Pak Prabowo setidaknya dalam 5-10 tahun terakhir kan, Mbak. Dan Mhm. kebetulan kan banyak di antara beliau-beliau ini yang berasal dari latar belakang militer atau yang terkait dengan dengan militer kan. Nah, termasuk sejumlah menteri kan juga seperti itu ya, ada polisi di dalamnya. Dan jumlahnya tadi Mbak Nanda sebutkan sekitar 12 atau sekian ya. Nah, ini Mhm. memang menunjukkan setiap pemimpin politik sebenarnya kan punya lingkaran-lingkarannya, Mbak. Mhm. Semua pemimpin politik itu sungguhnya memiliki circle-circle-nya. Mhm. Dan jelas circle pertama yang diambil adalah yang trusted, yang bisa dipercaya. Ya kan? Dan kepercayaan itu terbangun tidak bisa dalam jangka pendek, Mbak. Pasti dalam jangka panjang. Karena itu bagi saya selalu melihat ini sebagai sesuatu yang alamiah. Tidak mungkin beliau menunjuk orang yang semata-mata berbasis keahlian kayak gitu. Pasti selain keahlian ada loyalitas. Itu nature-nya selalu demokrasi elektoral kayak gitu, Mbak. Ya, ada loyalitas di situ, ada keahlian di situ. Ini sangat sangat penting. Dan yang ketiga, tentu akomodasi dari kekuatan politik. Nah, hal lain saya kira cara Pak Prabowo untuk menjamin agar loyalitasnya ke beliau itu semakin kuat kan penandatanganan fakta integritas kan Mbak. Mhm. Jadi ini kan semua menteri, calon wamen, calon kepala badan, calon utusan khusus, staf khusus sebelum mulai kan semuanya menandatangani fakta integritas kan Mbak.
Mhm. Kita tidak tahu apa isi fakta integritasnya karena tidak pernah didisclose secara detail ke publik. Tapi saya yakin salah satunya adalah terkait dengan narasi terkait dengan loyalitas Hmm. kepada presiden, apapun latar belakang mereka. Dugaan saya itu. Selain soal normatif ya, Mhm. komitmen tidak korupsi, komitmen mengutamakan kepentingan bangsa negara bukan golongan, itu pasti ada hal yang berhubungan dengan soal loyalitas, pasti itu. Baik, Pak Wawan, kalau mau ditarik mundur ke belakang begitu ya dari pemanggilan Menteri di Hambalang sampai pelantikan dan nantinya disebut ada agenda di Magelang begitu. Ini rasanya kental pembawaan Prabowo dengan militer banget begitu ya, yang menjadi latar belakang dari Prabowo juga. Bagaimana melihat nantinya cara Prabowo memimpin Kabinet Merah Putih ini menurut Pak Wawan? Apakah akan dipimpin juga dengan pembawaan militer yang akan dibawa ke 5 tahun ke depan? Saya selalu percaya setiap leader, setiap political leader, setiap pemimpin politik memang akan memiliki gayanya sendiri, Mbak. Hmm. Dan gaya kepemimpinan politik sangat ditentukan oleh background, latar belakang dari pemimpin politik tersebut. Iya kan? Nah, ketika Pak Jokowi yang 10 tahun memerintah, ya itulah gaya Pak Jokowi dengan latar belakangnya. Sekarang Pak Prabowo jelas beliau memiliki latar belakang dari militer dan ketika beliau memimpin Partai Gerindra, saya kira ada banyak sekali elemen-elemen, simbol-simbol yang terkait dengan cara kepemimpinan di tubuh militer itu dilaksanakan. Hal ini juga nanti akan berlaku beberapa hal di kabinet beliau. Mungkin tidak sepenuhnya menggunakan gaya militer, namun saya yakin bahwa beberapa elemen akan masuk ke situ ya. Pentingnya koordinasi, pentingnya upaya untuk melaporkan berjalannya pemerintahan, pentingnya tadi layering of Mhm. komando tadi ya, layer-layer komando pemerintahan tadi. Ini semua menunjukkan gaya-gaya tertentu di dalam sebuah organisasi dan tentu organisasi di mana Pak Prabowo dibesarkan sebagai pemimpin politik akan memberikan pengaruh itu, Mbak. Baik, Pak Wawan sendiri 100 hari ke depan begitu ya di kabinet ini akan ada PR begitu ya. Setelah nantinya 100 hari berjalan, jika memang menteri dari kabinet Merah Putih ini tidak perform atau bisa dibilang kinerjanya tidak bagus, bagaimana pendapat Pak Wawan sendiri? Apakah memang harus langsung diganti begitu saja untuk mempercepat dari program-program Prabowo Gibran ini atau memang ditunggu dan kemungkinan apa yang nanti akan dilakukan oleh Prabowo sendiri? Eh, Saat ini masanya adalah masa euforia, Mbak. Hmm. 2 minggu ke depan, ya ini euforia politik lah ya. Eh, Euforianya siapa? Ya, euforianya para tokoh-tokoh dan kekuatan-kekuatan politik yang ada di balik tokoh ini karena sudah bisa masuk ke dalam pemerintahan. Ya akan berlangsung lah euforia ini 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tetapi euforia yang sedang berlangsung ini dihadapkan pada beberapa agenda kelembagaan yang sangat dasar, Mbak. Mhm. Kementerian baru harus menemukan kantornya, harus membentuk struktur organisasinya, harus mengisi para pejabatnya, harus merancang program kerjanya. Itu semua sangat basic dan akan sangat menentukan kinerja ke depan kayak apa. Sementara jelas masyarakat tidak bisa menunggu, ya kan? Mhm. Mau ini ada soal menemukan kantor atau tidak, sudah bisa mengisi nomenklatur di masing-masing kementerian atau tidak. Ini kan masyarakat nggak mau tahu kan, Mbak? Mau tahunya Mhm. adalah semuanya harus berjalan. Di hadapan pada situasi seperti ini, saya kira ya memang Pak Prabowo perlu segera menunjukkan low hanging fruit dari pemerintahan ini apa, buah yang bisa dipetik Mhm. oleh masyarakat dari pemerintahan ini apa dalam jangka sangat pendek itu harus clear, Mbak. Saya kira. Tanpa itu, maka euforia yang sedang dirasakan publik mungkin, optimisme yang dirasakan publik mungkin, ya itu akan mengalami penggerusan dan karena itu memang harus segera ada program-program real yang dilakukan ya. Pasti publik sekarang suka ya dengan semua performatif politik yang sedang berlangsung lah ya. Mhm.
tokoh si A dipanggil ini itu diwawancarai, kemudian pelantikan dan seterusnya lah. Ya media pun kan juga ramai memberitakan itu. Tapi itu hanya akan seminggu, 2 minggu lah maksimal. Memberitakan retreat ini itu dan seterusnya lah ya. Hmm. Tetapi eh, harus ingat ini bahwa bahwa publik kita semua membutuhkan sesuatu yang lebih clear dari sisi capaian kabinet dalam jangka pendek maupun jangka ke depan kayak gitu. Saya yakin, Mbak, ini akan ada mekanisme evaluasi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo secara langsung maupun dengan jajarannya terkait dengan kinerja masing-masing kementerian ini. Dan ketika misalnya kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan, nah ini tergantung. Kalau menteri ini berasal atau wamen atau pejabat ini berasal dari partai politik, tentu akan ada diskusi antara Pak Prabowo dan timnya dengan partai politik, ya. Cara ganti dan lain sebagainya kayak apa. Perimbangan kekuasaan kan kayak gitu. Kalau ini berasal dari profesional teknokrat misalnya, itu lebih mudah bagi Pak Prabowo untuk menggeser ini itu dan seterusnya. Tapi dugaan saya ada aspek-aspek terkait dengan capaian jangka pendek yang menjadi bagian dari kontrak kinerja dan itu saya yakin akan dilakukan karena sebentar lagi ini kan lembaga-lembaga survei pasti akan segera mengeluarkan hasil surveinya atau Mbak, Hmm. tanggapan atas kabinet, kemudian setelah itu tanggapan atas 30 hari kerja pertama seperti apa, tanggapan 100 kerja kayak apa, dan itu akan berpengaruh terhadap approval rate, terhadap tingkat kepuasan dari masyarakat. Dan kalau ini dimunculkan, pasti akan menjadi pertimbangan dari Presiden untuk bisa kemudian mengevaluasi, melihat, dan seterusnya. Baik. Yang terakhir begitu ya, dan kami juga meminta sekaligus closing statement begitu dari Pak Wawan. Kira-kira gebrakan apa yang sedianya begitu ya paling dinantikan dari Kabinet Merah Putih ini, dan apa juga tantangan terbesar dari Prabowo Gibran dalam memimpin Kabinet Merah Putih ini selama 5 tahun ke depan? Yang pertama jelas yang sedang menjadi concern dari masyarakat terkait dengan penurunan daya beli Mhm. masyarakat, termasuk di dalamnya kelas menengah yang mengalami penurunan kapasitas. Tentu publik, masyarakat akan menunggu policy apa yang dilakukan untuk bisa memperkuat daya beli masyarakat, Mbak. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan menjaga dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat ya, pendidikan, kesehatan, termasuk mungkin perumahan dan pekerjaan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk segera di address oleh pemerintahan Pak Prabowo, ya. Termasuk yang ketiga, keamanan untuk beberapa kebutuhan pokok ya, tetap kalau kita di Indonesia soal hal yang berhubungan dengan pangan, berhubungan dengan energi ini akan kita lihat. Program-program besar lainnya yang bersifat transformatif jangka panjang ya tentu akan menjadi diskusi publik ya. Tetapi kalau hal-hal yang pokok ini tidak sempat atau belum di address oleh pemerintahan, maka akan sangat berpengaruh, Mbak, terhadap penilaian masyarakat uh, terkait dengan kinerja pemerintahan untuk jangka pendek ini. Ini komposisi kabinet Mhm. terbesar dalam sejarah Indonesia, baik dari sisi jumlah kementerian maupun dari sisi jumlah para pejabat yang diangkat, termasuk keberadaan beberapa pejabat ya, kepala badan, utusan khusus, staf khusus, KSP dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk nomenklatur, postur kabinet yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi komposisi sangat jelas ini mencerminkan apa yang dulu dimau oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih saat itu, sekarang sudah presiden resmi karena sudah dilantik ya Mbak Nanda ya, Mhm. untuk bisa mengumpulkan dan bisa mengajak seluas mungkin kalangan ke dalam pemerintahannya dengan alasan untuk bisa mensinergikan seluruh kekuatan, untuk bisa mengumpulkan semua elemen dalam rangka mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet yang benar-benar mencoba untuk memasukkan semua kelompok seluas mungkin, meskipun pada akhirnya ada beberapa partai politik yang tidak secara formal ada di dalam kabinet. Yang ketiga, ini kabinet yang mencoba untuk mengkombinasikan Mbak Nanda Mhm. antara representasi dari partai politik dengan sosok yang profesional
boleh dikatakan seperti itu, sampai dengan sosok-sosok lain yang mungkin dalam pandangan, dalam kacamata Pak Prabowo Subianto bisa mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet dengan postur yang sangat besar, berasal dari banyak kalangan, dan mencoba untuk mengakomodasi semua kekuatan yang kira-kira dalam kacamata Presiden, Pak Prabowo dalam konteks ini bisa mendukung program-programnya, Mbak Nanda. Hmm. Baik Pak Wawan, sejauh ini kabinet dari Prabowo Gibran ini kerap disebut dengan kabinet gemuk begitu ya, yang banyaknya menteri di dalamnya. Lantas apakah menurut Pak Wawan kabinet ini nantinya akan efektif untuk percepatan kinerja yang kemudian dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran sendiri? Selalu ada dilema, Mbak ya, bahwa demokrasi itu apalagi dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk, kekuatan politiknya begitu fragmented seperti Indonesia, ada kebutuhan untuk mengakomodasi semakin banyak pihak ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintahan pasca pemilu atau yang dihasilkan oleh pemilu harus bisa menunjukkan kemampuan secara efektif ya, membangun apa yang disebut sebagai efektif government ya, pemerintahan yang efektif untuk mendeliver berbagai program. Nah, Pak Prabowo nampaknya mencoba untuk mengkombinasikan dua hal ini, ya, mencoba mengkombinasikan dua hal ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat dan kita perhatikan, salah satu narasi yang dibangun oleh beliau ketika proses untuk penyusunan kabinet, termasuk penunjukan, termasuk yang kita dengar bocoran-bocoran pembicaraan itu adalah koordinasi. Kenapa kemudian banyak sekali Menko? Menko-nya ini berkembang kan, Mbak, dari sekitar 4 atau 5 saat ini menjadi 7 kementerian koordinator. Pak Prabowo nampaknya ingin menggunakan kementerian koordinator sebagai hub koordinasi. Jadi ini kalau dilihat ada layering pemerintahan presiden dan kantor kepresidenan di satu sisi, kemudian di bawahnya ada Kemenko, dan kemudian Kemenko ini mengkoordinir kementerian, mengkoordinir badan dan lembaga-lembaga terkait. Jadi ini kayak ada lapis koordinasi yang nanti coba akan dibangun. Dugaan saya Pak Prabowo akan mengoptimalkan betul fungsi Kementerian Koordinator untuk bisa menggerakkan, untuk bisa mengkoordinasikan, mensinergikan seluruh menteri-menterinya ini. Karena itu kalau kita ikuti yang terjadi setelah 1-2 hari pasca pelantikan, narasi yang muncul kuat di media adalah soal Kemenko Kemenko tersebut akan mengkoordinasi atau akan mengkoordinir menteri-menteri mana saja, Mbak. Itu menunjukkan bahwa narasi yang coba dibangun adalah upaya untuk bisa memastikan agar jumlah kementerian yang berkembang dari sekitar 30-an ya Mbak, 34, 36 menjadi sekitar 47 kalau tidak salah ya. Ditambah dengan badan-badan yang lain, ini benar-benar nanti bisa di bawah kendali dari Presiden. Apalagi ini kan yang duduk di menteri maupun wamen, ini kan latar belakangnya kan bermacam-macam Mbak ya. Di Indonesia kan kita selalu kenal ya, ada loyalitas yang tidak ganda dari pejabat publik, dari pejabat politik. Menteri loyalitasnya bisa ke presiden, tapi pada saat yang bersamaan bisa ke partai politik dan seterusnya lah ya. Nah ini saya kira akan ada mekanisme atau tata kelola governance yang coba dibangun oleh Pak Prabowo guna memastikan agar jumlah menteri yang sangat besar tersebut tetap bisa efektif dalam menjalankan program-programnya, Mbak. Baik, berarti dengan adanya 7 Menko begitu ya, dengan ada cukup banyak juga wakil menteri, kemudian juga pembagian tugas dan tupoksi di bawahnya, menurut Pak Wawan sendiri itu menjadi strategi dari Prabowo begitu ya untuk memerintah uh, Indonesia 5 tahun ke depan menjadi lebih strategis begitu ya Pak ya? Benar, Mbak, karena tanpa adanya koordinasi dan simbol-simbol koordinasi yang kuat, itu akan sangat berat bagi Presiden mengkoordinir 47 kementerian, sekian banyak badan, dan belum lagi koordinasi dengan kelembagaan-kelembagaan negara yang lain. Jadi fungsi Menko nampaknya akan lebih kuat ya dibandingkan dengan fungsi Menko di pemerintahan sebelumnya dalam konteks ini. Jadi mungkin saya tidak sepenuhnya benar, tetapi saya menduga
nanti akan ada layering koordinasi, Mbak. Hmm. Jadi layering koordinasi pertama adalah pertemuan atau rapat kabinet yang sifatnya menyeluruh atau pleno semua orang. Hmm. Tapi pada saat berikutnya nanti hanya akan ada rapat kabinet yang lebih terbatas. Misalkan Pak Prabowo cukup dengan para menko-menkonya yang jumlahnya 7 tersebut, ya kan? Dan kemudian lapis berikutnya akan ada rapat koordinasi antara Menko dengan menteri-menteri yang ada di bawahnya. Jadi ini kayak membuat semacam apa ya, hierarchy of koordinasi, hierarchy Hmm. of coordination. Ada layering koordinasi, ada hierarki koordinasi, Mbak, yang dipakai. Dan itu ini merupakan konsekuensi dari apa birokrasi yang sangat gemuk itu memang membutuhkan lapis-lapis koordinasi seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini nanti akan bisa berjalan secara efektif atau tidak. Tetapi itulah strategi mengelola pemerintahan yang nampaknya Pak Prabowo akan lakukan. Dan ini kan mengikuti logika komando Hmm. teritorialisme kan, Mbak, kalau dalam konteks apa namanya struktur organisasi militer kan sangat hierarkis, Hmm. kemudian ada lapis-lapis koordinasi dan seterusnya. Apa pola-pola seperti itu nampaknya yang akan diadopsi oleh Pak Prabowo. Baik, tadi Pak Wawan menekankan begitu ya bahwa strategi dari Prabowo ini komunikasinya layering begitu ya. Dengan layering ini apakah efektif? Apakah juga nantinya justru akan terjadi miskomunikasi? Apa keuntungan ataupun dampak positif negatif dari strategi yang akan dijalankan dari Prabowo Gibran ini terkait layering di Kementerian Kabinet Merah Putih ini, Pak? Tentu kalau dari sisi penyelenggaraan pemerintahan yang organisasinya besar itu akan memudahkan koordinasi. Mhm. Lapis-lapis itu memudahkan koordinasi. Tapi kelemahan paling utama adalah bisa jadi apa yang berkembang di level yang lebih bawah tidak sepenuhnya diketahui oleh pucuk pimpinan, dalam konteks ini adalah presiden, ya kan? Karena bisa bisa jadi apa yang menjadi rumusan, kesimpulan dari rapat-rapat di Kementerian Koordinator yang nanti disampaikan kepada Presiden itu tidak sangat detail. Ini kan beda ya, misalkan soal isu-isu yang berhubungan dengan anggaplah prioritas Pak Presiden lah ya, pangan kayak gitu kan. Kita tahulah kementerian yang berhubungan dengan pertanian, kementerian yang berhubungan dengan kelautan dan aspek-aspek untuk produksi pangan kan akan ada di bawah koordinasi Kementerian Pangan kan, Mbak. Ya Mhm. kan? Nah, ini kan detail dinamika yang terjadi di kementerian-kementerian yang berhubungan dengan produksi pangan itu kan akan sangat banyak persoalannya kan. Ada mungkin isu pupuk bersubsidi lah yang ada di situ, benih lah, kemudian apalagi cara menghasilkannya seperti apa, kelembagaan petani, kelembagaan nelayan dan seterusnya. Ini kan detailnya kan banyak banget, Mbak. Mhm. Nah, kelemahan dari sistem layering yang bertingkat-tingkat adalah details itu bisa jadi tidak akan sampai kepada pucuk pimpinan. Nah, cuman dugaan saya Pak Prabowo pasti sudah menyiapkan itu juga. Karena itulah kalau kita lihat ada utusan-utusan khusus presiden ya Mbak, yang nanti juga bisa Mhm. berkoordinasi dengan menteri, yang bidangnya nampaknya bidang-bidang yang menjadi prioritasnya presiden. Ada utusan khusus untuk apa namanya ketahanan pangan, ada utusan khusus untuk ekonomi kreatif, ada utusan khusus untuk apa kan banyak ya yang hari ini dilantik ya, Mhm. Mbak. Ada Betul. sekian sekian banyak itu kan menunjukkan utusan khusus kan menunjukkan priority dari presiden kan Mbak sebenarnya. Nah, bisa jadi itu cara Pak Presiden nanti untuk bisa memperkuat lapis-lapis ini ya, lapis-lapis pengawasan maupun lapis-lapis untuk memastikan agar program-program yang beliau harapkan itu bisa terkelola, terdeliver dengan baik, Mbak. Belum lagi nih ada penasihat-penasihat khusus juga kan, Mbak? Ada penasihat khusus Mhm. Presiden kan, yang nanti memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Baik, Pak Wawan tadi juga menyinggung begitu ya soal pelantikan hari ini staf khusus atau utusan khusus dan juga sejumlah kepala badan begitu. Nah, di antara nama-nama ini cukup mengejutkan juga meskipun beberapa waktu yang lalu waktu di Kertanegara sudah muncul begitu ya sejumlah nama selebriti begitu. Ada Raffi Ahmad, Yovie Widianto, ada juga Gus Miftah gitu. Bagaimana komentar dari Pak Wawan sendiri melihat hal tersebut?
Apakah sosok-sosok tersebut tepat untuk berada atau menerima jabatan dari Prabowo? Atau sejumlah pengamat juga mengatakan bahwa ini sebagai salah satu bentuk untuk Prabowo bagi-bagi kekuasaan. Ada dua hal kalau saya Mbak ya. Mhm. Yang pertama kita lihat dari latar belakang dan penempatannya. Kalau Mhm. dilihat dari latar belakang dan penempatannya, tentu beberapa sosok yang tadi dilantik oleh beliau itu memang memiliki latar belakang dan kapasitas di situ. Dan bisa jadi memang keinginan Pak Prabowo adalah memastikan apa yang selama ini sudah digeluti oleh para tokoh tersebut, kemudian bisa menjadi inspirasi kebijakan, ya kan? Tapi Mhm. pada saat yang pada titik yang lain kita juga harus paham beliau-beliau yang tadi diangkat bagaimanapun juga merupakan bagian dari tim Prabowo ketika Mhm. proses pemilu kemarin ya, tokoh agama yang dilantik, kemudian selebritis yang dilantik, teknokrat yang dilantik. Kalau dilihat latar belakangnya, semuanya memiliki keterkaitan dengan Pak Prabowo ketika proses eh, kampanye dan proses pemilihan kemarin. Ya Mhm. kan, Pak? Jadi ini memang tidak bisa dihindari ya bahwa Pak Prabowo ingin memastikan agar siapapun yang sudah berjasa dan berjuang itu kemudian mendapatkan semacam reward yang eh, layak mungkin dari kacamata Pak Prabowo. Tetapi pada saat yang bersamaan memang ini orang-orang yang dalam pos yang ditunjuk memang memiliki kapasitas di situ. Tinggal nantinya ketika kita menilai apakah ini efektif atau tidak semata-mata bagi-bagi apa ya membagi jabatan untuk Mhm. memberikan reward atau tidak itu kan tergantung pada output atau kinerja yang nanti akan mereka hasilkan kan Mbak. Kalau pada akhirnya kita melihat bahwa kehadiran tokoh-tokoh selebritis dan apa para teknokrat ini kemudian tidak bisa menghasilkan ya arah Mhm. policy maupun implementasi policy yang diharapkan bisa mentransformasi masyarakat ke arah yang diharapkan, ke arah yang lebih sejahtera misalnya, mungkin kita bisa menilai bahwa ini semata-mata motivasinya adalah bagi-bagi kekuasaan untuk memberikan reward ya, memberikan semacam payback atas apa yang mereka lakukan. Tapi ketika hasilnya itu bagus ya maka memang kombinasi dua hal ini ya mau tidak mau akan berlangsung. Dan ini kan alamiah dan natural aja Mbak di semua Mhm. negara demokrasi karena proses demokrasi ini panjang, timnya banyak, apa yang berperan juga beragam-ragam. Ketika memenangkan pemilihan, ya mereka akan menjadi the ruling elite. Ini konsekuensi dari demokrasi elektoral berbasis kompetisi yang kita kita miliki kan. Ini kan anu ya, kita menyaksikan ya the ruling elite-nya siapa saja ini. Mhm. Elit-elit yang kemudian memegang kekuasaan siapa saja. Nah, ini mau nggak mau ya seperti ini konsekuensi dari demokrasi elektoral. Hmm. Lalu Pak Wawan, ada juga begitu ya 7 sosok penasehat yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo, mulai dari Wiranto, ada juga Dudung, ada juga Luhut. Bagaimana Pak Wawan sendiri melihat sosok-sosok tersebut yang ditunjuk sebagai penasehat Presiden Prabowo di 5 tahun ke depan? Eh, ya memang ini bisa jadi latar belakang penunjukannya macam-macam, Mbak ya. Mhm. Misalkan ketika bicara Pak Dudung misalnya, kita tahu Mhm. sosok beliau sebelum pensiun dari apa namanya dari militer dari TNI Angkatan Darat ini kan salah satu jenderal yang cukup disegani di Angkatan Darat ya Mbak, menjadi Kasat dan seterusnya ya kalau nggak salah ya, dan Betul. karirnya panjang. Mhm. Dan kemudian bisa jadi Pak Prabowo memang membutuhkan apa namanya sosok seperti Pak Dudung, khususnya dalam konteks untuk memperkuat policy-policy pertahanan maupun kalau tidak salah akan menjadi memegang posisi sebagai koordinator pengembangan ini ya Mbak, apa namanya industri pertahanan kalau nggak salah ya. Sementara kalau Pak Luhut kita tahu apa selama proses terutama pasca Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang, ini banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo khususnya untuk policy-policy dasar ekonomi karena Pak Luhut memang meskipun punya latar belakang militer, tetapi sejak beliau pensiun kan memang masuk ke dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di negeri ini kan, Pak. Karena itu kan Mhm. pengalaman panjang beliau kan pasti
sesuatu yang berharga untuk Pak Prabowo. Nah, yang menarik ini Pak Wiranto ini, Mbak. Mhm. Kita tahu bahwa kalau kita kembali kepada masa lalu, pasca peristiwa 97-98, ini kan ada apa ya, ada semacam ketegangan politik ya yang berlangsung kan antara Pak Wiranto dengan Pak Prabowo kan setelah peristiwa politik 98. Nah, ketika Pak Wiranto masih diminta masuk oleh Pak Prabowo, meskipun pilihannya bisa saja tidak, jangan-jangan ini bagian dari apa proses untuk menuntaskan semua bentuk rekonsiliasi di Hmm. antara dua tokoh ini maupun kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Jadi ini memang kelihatannya Pak Prabowo ingin memastikan betul bahwa pemerintahan yang beliau bangun ini bukan hanya mengakomodasi semua kalangan yang bisa jadi memang beliau butuhkan untuk mensukseskan programnya, tetapi ini beliau menjadikan pembentukan kabinet dan postur pemerintahan yang ada sebagai arena untuk melakukan rekonsiliasi juga. Dan ya, mungkin itu pilihan dari Pak Prabowo ya untuk menyelesaikan semua beban masa lalu beliau kan, termasuk semua tokoh-tokoh yang pada tahun 96, 97, 98 ya pernah menjadi korban penculikan pada masa itu kan semuanya masuk ke dalam pemerintahan, Mbak. Ada sekian nama kan, Mbak, yang masuk Mhm. kan. Jadi ini menarik sekali kalau kalau dilihat ya seolah-olah beliau ingin menuntaskan semua beban politik, beban sejarah masa lalu Mhm. sekaligus juga mengkombinasikan untuk bisa mendukung pemerintahannya. Meskipun dengan kos yang tadi sudah kita diskusikan ya Pak, kosnya Mhm. kan clear ya. Mhm. Kabinetnya menjadi postur pemerintahnya menjadi sangat besar, sangat gemuk, dan jelas itu akan punya konsekuensi jangka sangat pendek terkait dengan alokasi anggaran negara untuk membiayai postur pemerintahan yang sangat gede, ya kan Mbak? Ini kan Mhm. real kan bahwa beban pertama yang harus ditanggung oleh APBN ya adalah untuk pembiayaan ini semua Mhm. ya kan mulai dari fasilitas dasar untuk para pejabat ini tadi gaji tunjangan dan semua fasilitas yang melekat konsekuensinya pada kantor lah konsekuensinya pada seluruh pengamanan dan seterusnya jadi ini kalau mau menghitung cost of government ya Mhm. biaya dari birokrasi pemerintahannya Pak Prabowo untuk tahap pertama ini sangat menarik kira-kira berapa banyak itu kan bisa dihitung Mbak karena Mhm. ada aturannya kan ada perpres yang mengatur ini. Baik, Pak Wawan, kalau kita juga mengamati begitu ya, setidaknya ada 12 sosok yang berasal dari latar belakang militer. Secara sosok dan latar belakang yang tidak saling berkaitan di kabinet Prabowo ini seperti apa menurut Pak Wawan sendiri? Ya, memang kalau kita lihat ya, lingkaran terdekat dari Pak Prabowo adalah orang-orang yang selama ini memang apa namanya banyak membantu dan menjadi bagian dari karir politik Pak Prabowo setidaknya dalam 5-10 tahun terakhir kan, Mbak. Dan Mhm. kebetulan kan banyak di antara beliau-beliau ini yang berasal dari latar belakang militer atau yang terkait dengan militer kan. Nah, termasuk sejumlah menteri kan juga seperti itu ya, ada polisi di dalamnya. Dan jumlahnya tadi Mbak Nanda sebutkan sekitar 12 atau sekian ya. Nah, ini Mhm. memang menunjukkan setiap pemimpin politik sebenarnya kan punya lingkaran-lingkarannya, Mbak. Mhm. Semua pemimpin politik itu sesungguhnya memiliki circle-circle-nya. Mhm. Dan jelas circle pertama yang diambil adalah yang trusted, yang bisa dipercaya. Ya kan? Dan kepercayaan itu terbangun tidak bisa dalam jangka pendek, Mbak. Pasti dalam jangka panjang. Karena itu bagi saya selalu melihat ini sebagai sesuatu yang alamiah. Tidak mungkin beliau menunjuk orang yang semata-mata berbasis keahlian kayak gitu. Pasti selain keahlian ada loyalitas. Itu nature-nya selalu demokrasi elektoral kayak gitu, Mbak. Ya, ada loyalitas di situ, ada keahlian di situ. Ini sangat sangat penting. Dan yang ketiga, tentu akomodasi dari kekuatan politik. Nah, hal lain saya kira cara Pak Prabowo untuk menjamin agar loyalitasnya ke beliau itu semakin kuat kan penandatanganan fakta integritas kan Mbak. Mhm. Jadi ini kan semua menteri, calon wamen, calon kepala badan, calon utusan khusus, staf khusus sebelum mulai kan semuanya menandatangani fakta integritas kan Mbak.
Mhm. Kita tidak tahu apa isi fakta integritasnya karena tidak pernah didisclose secara detail ke publik. Tapi saya yakin salah satunya adalah terkait dengan apa narasi terkait dengan loyalitas Mhm. kepada presiden, apapun latar belakang mereka. Dugaan saya itu. Selain soal normatif ya, Mhm. komitmen tidak korupsi, komitmen mengutamakan kepentingan bangsa negara bukan golongan, itu pasti ada hal yang berhubungan dengan soal loyalitas, pasti itu. Baik, Pak Wawan, kalau mau ditarik mundur ke belakang begitu ya dari pemanggilan Menteri di Hambalang sampai pelantikan dan nantinya disebut ada agenda di Magelang begitu. Ini rasanya kental pembawaan Prabowo dengan militer banget begitu ya, yang menjadi latar belakang dari Prabowo juga. Bagaimana melihat nantinya cara Prabowo memimpin Kabinet Merah Putih ini menurut Pak Wawan? Apakah akan dipimpin juga dengan pembawaan militer yang akan dibawa ke 5 tahun ke depan? Saya selalu percaya setiap leader, setiap political leader, setiap pemimpin politik memang akan memiliki gayanya sendiri, Mbak. Hmm. Dan gaya kepemimpinan politik sangat ditentukan oleh background, latar belakang dari pemimpin politik tersebut. Iya kan? Nah, ketika Pak Jokowi yang 10 tahun memerintah, ya itulah gaya Pak Jokowi dengan latar belakangnya. Sekarang Pak Prabowo jelas beliau memiliki latar belakang dari militer dan ketika beliau memimpin Partai Gerindra, saya kira ada banyak sekali elemen-elemen, simbol-simbol yang terkait dengan cara apa namanya kepemimpinan di tubuh militer itu dilaksanakan. Hal ini juga nanti akan berlaku beberapa hal di kabinet beliau. Mungkin tidak sepenuhnya menggunakan gaya militer, namun namun saya yakin bahwa beberapa elemen akan masuk ke situ ya. Pentingnya koordinasi, pentingnya apa namanya upaya untuk melaporkan berjalannya pemerintahan, pentingnya tadi layering of Mhm. komando tadi ya, layer-layer komando pemerintahan tadi. Ini semua menunjukkan apa gaya-gaya tertentu di dalam sebuah organisasi dan tentu organisasi di mana Pak Prabowo dibesarkan sebagai pemimpin politik akan memberikan pengaruh uh, itu, Mbak. Baik, Pak Wawan sendiri, 100 hari ke depan begitu ya di kabinet ini akan ada PR begitu ya. Setelah nantinya 100 hari berjalan, jika memang menteri dari kabinet Merah Putih ini tidak perform atau bisa dibilang kinerjanya tidak bagus, bagaimana pendapat Pak Wawan sendiri? Apakah memang harus langsung diganti begitu saja untuk mempercepat dari program-program Prabowo Gibran ini, atau memang ditunggu dan kemungkinan apa yang nanti akan dilakukan oleh Prabowo sendiri? Uh, saat ini masanya adalah masa euforia, Mbak. Hmm. 2 minggu ke depan, ya ini euforia politik lah ya. Euforianya siapa? Ya, euforianya para tokoh-tokoh dan kekuatan-kekuatan politik yang ada di balik tokoh ini karena sudah bisa masuk ke dalam pemerintahan. Ya akan berlangsung lah euforia ini 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tetapi euforia yang sedang berlangsung ini dihadapkan pada beberapa agenda kelembagaan yang sangat dasar, Mbak. Mhm. Kementerian baru harus menemukan kantornya, harus membentuk struktur organisasinya, harus mengisi para pejabatnya, harus merancang program kerjanya. Itu semua sangat basic dan akan sangat menentukan kinerja ke depan kayak apa. Sementara jelas masyarakat tidak bisa menunggu, ya kan? Mhm. Mau ini ada soal menemukan kantor atau tidak, sudah bisa mengisi nomenklatur di masing-masing kementerian atau tidak. Ini kan masyarakat nggak mau tahu kan, Mbak? Mau tahunya Mhm. adalah semuanya harus berjalan. Di hadapan pada situasi seperti ini, saya kira ya memang Pak Prabowo perlu segera menunjukkan low hanging fruit dari pemerintahan ini apa, buah yang bisa dipetik Mhm. oleh masyarakat dari pemerintahan ini apa dalam jangka sangat pendek itu harus clear, Mbak. Saya kira. Tanpa itu, maka euforia yang sedang dirasakan publik mungkin, optimisme yang dirasakan publik mungkin, ya itu akan mengalami penggerusan dan karena itu memang harus segera ada program-program real yang dilakukan ya. Pasti publik sekarang suka ya dengan semua performatif politik yang sedang berlangsung lah ya, Mhm.
tokoh si A dipanggil ini itu diwawancarai, kemudian pelantikan dan seterusnya lah ya. Media pun kan juga ramai memberitakan itu. Tapi itu hanya akan seminggu, 2 minggu lah maksimal. Memberitakan retreat ini itu dan seterusnya lah ya. Mhm. Tetapi eh, harus ingat ini bahwa bahwa publik kita semua membutuhkan sesuatu yang lebih clear dari sisi capaian kabinet dalam jangka pendek maupun jangka ke depan kayak gitu. Saya yakin, Mbak, ini akan ada mekanisme evaluasi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo secara langsung maupun dengan jajarannya terkait dengan kinerja masing-masing kementerian ini. Dan ketika misalnya kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan, nah ini tergantung. Kalau menteri ini berasal atau wamen atau pejabat ini berasal dari partai politik, tentu akan ada diskusi antara Pak Prabowo dan timnya dengan partai politik, ya. Cara ganti dan lain sebagainya kayak apa. Perimbangan kekuasaan kan kayak gitu. Kalau ini berasal dari profesional teknokrat misalnya, itu lebih mudah bagi Pak Prabowo untuk menggeser ini itu dan seterusnya. Tapi dugaan saya ada aspek-aspek terkait dengan capaian jangka pendek yang menjadi bagian dari kontrak kinerja dan itu saya yakin akan dilakukan karena sebentar lagi ini kan lembaga-lembaga survei pasti akan segera mengeluarkan hasil surveinya, atau Mbak? Mhm. Tanggapan atas kabinet, kemudian setelah itu tanggapan atas 30 hari kerja pertama seperti apa, tanggapan 100 kerja kayak apa, dan itu akan berpengaruh terhadap approval rate, terhadap tingkat kepuasan dari masyarakat. Dan kalau ini dimunculkan, pasti akan menjadi pertimbangan dari Presiden untuk bisa kemudian mengevaluasi, melihat, dan seterusnya. Hmm. Baik. Yang terakhir begitu ya, dan kami juga meminta sekaligus closing statement begitu dari Pak Wawan. Kira-kira gebrakan apa yang sedianya begitu ya paling dinantikan dari Kabinet Merah Putih ini, dan apa juga tantangan terbesar dari Prabowo Gibran dalam memimpin Kabinet Merah Putih ini selama 5 tahun ke depan? Yang pertama jelas yang sedang menjadi concern dari masyarakat terkait dengan penurunan daya beli Mhm. masyarakat, termasuk di dalamnya kelas menengah yang mengalami penurunan kapasitas. Tentu publik, masyarakat akan menunggu policy apa yang dilakukan untuk bisa memperkuat daya beli masyarakat, Mbak. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan menjaga dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat, ya, pendidikan, kesehatan, termasuk mungkin perumahan dan pekerjaan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk segera di address oleh pemerintahan Pak Prabowo, ya. Termasuk yang ketiga, keamanan untuk beberapa kebutuhan pokok, ya, tetap kalau kita di Indonesia soal hal yang berhubungan dengan pangan, berhubungan dengan energi ini akan kita lihat. Program-program besar lainnya yang bersifat transformatif jangka panjang ya tentu akan menjadi diskusi publik, ya. Tetapi kalau hal-hal yang pokok ini tidak sempat atau belum di address oleh pemerintahan, maka akan sangat berpengaruh, Mbak, terhadap penilaian masyarakat eh, terkait dengan kinerja pemerintahan untuk jangka pendek ini. Ini komposisi kabinet Mhm. terbesar dalam sejarah Indonesia, baik dari sisi jumlah kementerian maupun dari sisi jumlah para pejabat yang diangkat, termasuk keberadaan beberapa pejabat, ya, kepala badan, utusan khusus, staf khusus, KSP dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk nomenklatur, postur kabinet yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi komposisi sangat jelas ini mencerminkan apa yang dulu dimau oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih saat itu, sekarang sudah presiden resmi karena sudah dilantik, ya, Mbak Nanda, ya, Mhm. untuk bisa mengumpulkan dan bisa mengajak seluas mungkin kalangan ke dalam pemerintahannya dengan alasan untuk bisa mensinergikan seluruh kekuatan, untuk bisa mengumpulkan semua elemen dalam rangka mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet yang benar-benar mencoba untuk memasukkan semua kelompok seluas mungkin, meskipun pada akhirnya ada beberapa partai politik yang tidak secara formal ada di dalam kabinet. Yang ketiga, ini kabinet yang mencoba untuk mengkombinasikan, Mbak Nanda, Mhm. antara representasi dari partai politik dengan sosok yang profesional,
boleh dikatakan seperti itu, sampai dengan sosok-sosok lain yang mungkin dalam pandangan, dalam kacamata Pak Prabowo Subianto bisa mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet dengan postur yang sangat besar, berasal dari banyak kalangan, dan mencoba untuk mengakomodasi semua kekuatan yang kira-kira dalam kacamata Presiden, Pak Prabowo dalam konteks ini bisa mendukung program-programnya, Mbak Nanda. Hmm. Baik Pak Wawan, sejauh ini kabinet dari Prabowo Gibran ini kerap disebut dengan kabinet gemuk begitu ya, yang banyaknya menteri di dalamnya. Lantas apakah menurut Pak Wawan kabinet ini nantinya akan efektif untuk percepatan kinerja yang kemudian dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran sendiri? Selalu ada dilema, Mbak ya, bahwa demokrasi itu apalagi dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk, kekuatan politiknya begitu fragmented seperti Indonesia, ada kebutuhan untuk mengakomodasi semakin banyak pihak ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintahan pasca pemilu atau yang dihasilkan oleh pemilu harus bisa menunjukkan kemampuan secara efektif ya, membangun apa yang disebut sebagai efektif government ya, pemerintahan yang efektif untuk mendeliver berbagai program. Nah, Pak Prabowo nampaknya mencoba untuk mengkombinasikan dua hal ini, ya, Hmm. mencoba mengkombinasikan dua hal ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat dan kita perhatikan, salah satu narasi yang dibangun oleh beliau ketika proses untuk penyusunan kabinet, termasuk penunjukan, termasuk yang kita dengar bocoran-bocoran pembicaraan itu adalah koordinasi. Kenapa kemudian banyak sekali Menko? Hmm. Menko-nya ini berkembang kan, Mbak, dari sekitar 4 atau 5 saat ini menjadi 7 kementerian koordinator. Pak Hmm. Prabowo nampaknya ingin menggunakan kementerian koordinator sebagai hub koordinasi. Jadi ini kalau dilihat ada layering pemerintahan presiden dan kantor kepresidenan di satu sisi, kemudian di bawahnya ada Kemenko, dan kemudian Kemenko ini mengkoordinir kementerian, mengkoordinir badan dan lembaga-lembaga terkait. Jadi ini kayak ada lapis koordinasi yang nanti coba akan dibangun. Hmm. Dugaan saya Pak Prabowo akan mengoptimalkan betul fungsi Kementerian Koordinator untuk bisa menggerakkan, untuk bisa mengkoordinasikan, mensinergikan seluruh menteri-menterinya ini. Karena itu kalau kita ikuti yang terjadi setelah 1-2 hari pasca pelantikan, Hmm. narasi yang muncul kuat di media adalah soal Kemenko Kemenko tersebut akan mengkoordinasi atau akan mengkoordinir menteri-menteri mana saja, Mbak. Itu menunjukkan Hmm. bahwa narasi yang coba dibangun adalah upaya untuk bisa memastikan agar jumlah kementerian yang berkembang dari sekitar 30-an ya Mbak, 34, 36 menjadi sekitar 47 kalau tidak salah ya. Ditambah dengan badan-badan yang lain, ini benar-benar nanti bisa di bawah kendali dari Presiden. Apalagi ini kan yang duduk di menteri maupun wamen, ini kan latar belakangnya kan bermacam-macam Mbak ya. Di Indonesia kan kita selalu kenal ya, ada loyalitas yang tidak ganda dari pejabat publik, dari pejabat politik. Menteri loyalitasnya bisa ke presiden, tapi pada saat yang bersamaan bisa ke partai politik dan seterusnya lah ya. Nah ini saya kira akan ada mekanisme atau tata kelola governance yang coba dibangun oleh Pak Prabowo guna memastikan agar jumlah menteri yang sangat besar tersebut tetap bisa efektif dalam menjalankan program-programnya, Mbak. Baik, berarti dengan adanya 7 Menko begitu ya, dengan ada cukup banyak juga wakil menteri, kemudian juga pembagian tugas dan tupoksi di bawahnya, menurut Pak Wawan sendiri itu menjadi strategi dari Prabowo begitu ya untuk memerintah uh, Indonesia 5 tahun ke depan menjadi lebih strategis begitu ya Pak ya? Benar, Mbak, karena Hmm. tanpa adanya koordinasi dan simbol-simbol koordinasi yang kuat, itu akan sangat berat bagi Presiden mengkoordinir 47 kementerian, sekian banyak badan, dan belum lagi koordinasi dengan kelembagaan-kelembagaan negara yang lain. Jadi fungsi Menko nampaknya akan lebih kuat ya Hmm. dibandingkan dengan fungsi Menko di pemerintahan sebelumnya dalam konteks ini. Jadi eh, mungkin saya tidak sepenuhnya benar, tetapi saya menduga
nanti akan ada layering koordinasi, Mbak. Hmm. Jadi layering koordinasi pertama adalah pertemuan atau rapat kabinet yang sifatnya menyeluruh atau pleno semua orang. Hmm. Tapi pada saat berikutnya nanti hanya akan ada rapat kabinet yang lebih terbatas. Misalkan Pak Prabowo cukup dengan para menko-menkonya yang jumlahnya 7 tersebut, ya kan? Dan kemudian lapis berikutnya akan ada rapat koordinasi antara Menko dengan menteri-menteri yang ada di bawahnya. Jadi ini kayak membuat semacam apa ya, hierarchy of koordinasi, hierarchy Hmm. of coordination. Ada layering koordinasi, ada hierarki koordinasi, Mbak, yang dipakai. Dan itu ini merupakan konsekuensi dari apa birokrasi yang sangat gemuk itu memang membutuhkan lapis-lapis koordinasi seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini nanti akan bisa berjalan secara efektif atau tidak. Tetapi itulah strategi mengelola pemerintahan yang nampaknya Pak Prabowo akan lakukan. Dan ini kan mengikuti logika komando Hmm. teritorialisme kan, Mbak, kalau dalam konteks apa namanya struktur organisasi militer kan sangat hierarkis, Hmm. kemudian ada lapis-lapis koordinasi dan seterusnya. Apa pola-pola seperti itu nampaknya yang akan diadopsi oleh Pak Prabowo. Baik, tadi Pak Wawan menekankan begitu ya bahwa strategi dari Prabowo ini komunikasinya layering begitu ya. Dengan layering ini apakah efektif? Apakah juga nantinya justru akan terjadi miskomunikasi? Apa keuntungan ataupun dampak positif negatif dari strategi yang akan dijalankan dari Prabowo Gibran ini terkait layering di Kementerian Kabinet Merah Putih ini, Pak? Tentu kalau dari sisi penyelenggaraan pemerintahan yang organisasinya besar itu akan memudahkan koordinasi. Mhm. Lapis-lapis itu memudahkan koordinasi. Tapi kelemahan paling utama adalah bisa jadi apa yang berkembang di level yang lebih bawah tidak sepenuhnya diketahui oleh pucuk pimpinan, dalam konteks ini adalah presiden, ya kan? Karena bisa bisa jadi apa yang menjadi rumusan, kesimpulan dari rapat-rapat di Kementerian Koordinator yang nanti disampaikan kepada Presiden itu tidak sangat detail. Ini kan beda ya, misalkan soal isu-isu yang berhubungan dengan anggaplah prioritas Pak Presiden lah ya, pangan kayak gitu kan. Kita tahulah kementerian yang berhubungan dengan pertanian, kementerian yang berhubungan dengan kelautan dan aspek-aspek untuk produksi pangan kan akan ada di bawah koordinasi Kementerian Pangan kan, Mbak. Ya Mhm. kan? Nah, ini kan detail dinamika yang terjadi di kementerian-kementerian yang berhubungan dengan produksi pangan itu kan akan sangat banyak persoalannya kan. Ada mungkin isu pupuk bersubsidi lah yang ada di situ, benih lah, kemudian apalagi cara menghasilkannya seperti apa, kelembagaan petani, kelembagaan nelayan dan seterusnya. Ini kan detailnya kan banyak banget, Mbak. Mhm. Nah, kelemahan dari sistem layering yang bertingkat-tingkat adalah details itu bisa jadi tidak akan sampai kepada pucuk pimpinan. Nah, cuman dugaan saya Pak Prabowo pasti sudah menyiapkan itu juga. Karena itulah kalau kita lihat ada utusan-utusan khusus presiden ya Mbak, yang nanti juga bisa Mhm. berkoordinasi dengan menteri, yang bidangnya nampaknya bidang-bidang yang menjadi prioritasnya presiden. Ada utusan khusus untuk apa namanya ketahanan pangan, ada utusan khusus untuk ekonomi kreatif, ada utusan khusus untuk apa kan banyak ya yang hari ini dilantik ya, Mhm. Pak. Ada Betul. sekian sekian banyak. Itu kan menunjukkan utusan khusus kan menunjukkan priority dari presiden kan Mbak sebenarnya. Nah, bisa jadi itu cara Pak Presiden nanti untuk bisa memperkuat lapis-lapis ini ya, lapis-lapis pengawasan maupun lapis-lapis untuk memastikan agar program-program yang beliau harapkan itu bisa terkelola, terdeliver dengan baik, Mbak. Belum lagi nih ada penasihat-penasihat khusus juga kan, Mbak? Ada penasihat khusus Mhm. presiden kan, yang nanti memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Baik, Pak Wawan tadi juga menyinggung begitu ya soal pelantikan hari ini staf khusus atau utusan khusus dan juga sejumlah kepala badan begitu. Nah, di antara nama-nama ini cukup mengejutkan juga meskipun beberapa waktu yang lalu waktu di Kertanegara sudah muncul begitu ya sejumlah nama selebriti begitu. Ada Raffi Ahmad, Yovie Widianto, ada juga Gus Miftah gitu. Bagaimana komentar dari Pak Wawan sendiri melihat hal tersebut?
Apakah sosok-sosok tersebut tepat untuk berada atau menerima jabatan dari Prabowo? Atau sejumlah pengamat juga mengatakan bahwa ini sebagai salah satu bentuk untuk Prabowo bagi-bagi kekuasaan. Ada dua hal kalau saya Mbak ya. Mhm, Yang pertama kita lihat dari latar belakang dan penempatannya. Kalau mhm, dilihat dari latar belakang dan penempatannya, tentu beberapa sosok yang tadi dilantik oleh beliau itu memang memiliki latar belakang dan kapasitas di situ. Dan bisa jadi memang keinginan Pak Prabowo adalah memastikan apa yang selama ini sudah digeluti oleh para tokoh tersebut, kemudian bisa menjadi inspirasi kebijakan, ya kan? Tapi mhm, pada saat yang pada titik yang lain kita juga harus paham beliau-beliau yang tadi diangkat bagaimanapun juga merupakan bagian dari tim Prabowo ketika mhm, proses pemilu kemarin ya, tokoh agama yang dilantik, kemudian selebritis yang dilantik, teknokrat yang dilantik. Kalau dilihat latar belakangnya, semuanya memiliki keterkaitan dengan Pak Prabowo ketika proses eh, kampanye dan proses pemilihan kemarin. Ya mhm, kan, Pak? Jadi ini memang tidak bisa dihindari ya bahwa Pak Prabowo ingin memastikan agar siapapun yang sudah berjasa dan berjuang itu kemudian mendapatkan semacam reward yang eh, layak mungkin dari kacamata Pak Prabowo. Tetapi pada saat yang bersamaan memang ini orang-orang yang dalam pos yang ditunjuk memang memiliki kapasitas di situ. Tinggal nantinya ketika kita menilai apakah ini efektif atau tidak semata-mata bagi-bagi apa ya membagi jabatan untuk mhm, memberikan reward atau tidak itu kan tergantung pada output atau kinerja yang nanti akan mereka hasilkan kan Mbak. Kalau pada akhirnya kita melihat bahwa kehadiran tokoh-tokoh selebritis dan apa para teknokrat ini kemudian tidak bisa menghasilkan ya arah mhm, policy maupun implementasi policy yang diharapkan bisa mentransformasi masyarakat ke arah yang diharapkan, ke arah yang lebih sejahtera misalnya, mungkin kita bisa menilai bahwa ini semata-mata motivasinya adalah bagi-bagi kekuasaan untuk memberikan reward ya, memberikan semacam payback atas apa yang mereka lakukan. Tapi ketika hasilnya itu bagus ya maka memang kombinasi dua hal ini ya mau tidak mau akan berlangsung. Dan ini kan alamiah dan natural aja Mbak di semua mhm, negara demokrasi karena proses demokrasi ini panjang, timnya banyak, apa yang berperan juga beragam-ragam. Ketika memenangkan pemilihan, ya mereka akan menjadi the ruling elite. Ini konsekuensi dari demokrasi elektoral berbasis kompetisi yang kita kita miliki kan. Ini kan anu ya, kita menyaksikan ya the ruling elite-nya siapa saja ini. mhm. Elit-elit yang kemudian memegang kekuasaan siapa saja. Nah, ini mau nggak mau ya seperti ini konsekuensi dari demokrasi elektoral. Hmm. Lalu Pak Wawan, ada juga begitu ya 7 sosok penasehat yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo, mulai dari Wiranto, ada juga Dudung, ada juga Luhut. Bagaimana Pak Wawan sendiri melihat sosok-sosok tersebut yang ditunjuk sebagai penasehat Presiden Prabowo di 5 tahun ke depan? Eh, ya memang ini bisa jadi latar belakang penunjukannya macam-macam, Mbak ya. Mhm, Misalkan ketika bicara Pak Dudung misalnya, kita tahu mhm, sosok beliau sebelum pensiun dari apa namanya dari militer dari TNI Angkatan Darat ini kan salah satu jenderal yang cukup disegani di Angkatan Darat ya Mbak, menjadi Kasat dan seterusnya ya kalau nggak salah ya dan betul. karirnya panjang. Mhm, Dan kemudian bisa jadi Pak Prabowo memang membutuhkan apa namanya sosok seperti Pak Dudung khususnya dalam konteks untuk memperkuat policy-policy pertahanan maupun kalau tidak salah akan menjadi memegang posisi sebagai koordinator pengembangan ini ya Mbak apa namanya industri pertahanan kalau nggak salah ya. Sementara kalau Pak Luhut kita tahu apa selama proses terutama pasca Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang ini banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo khususnya untuk policy-policy dasar ekonomi karena Pak Luhut memang meskipun punya latar belakang militer, tetapi sejak beliau pensiun kan memang masuk ke dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di negeri ini kan, Pak. Karena itu kan mhm, pengalaman panjang beliau kan pasti
sesuatu yang berharga untuk Pak Prabowo. Nah, yang menarik ini Pak Wiranto ini, Mbak. Mhm. Kita tahu bahwa kalau kita kembali kepada masa lalu, pasca peristiwa 97, 98, ini kan ada apa ya, ada semacam ketegangan politik ya, yang berlangsung kan antara Pak Wiranto dengan Pak Prabowo kan, setelah peristiwa politik 98. Nah, ketika Pak Wiranto masih diminta masuk oleh Pak Prabowo, meskipun pilihannya bisa saja tidak, jangan-jangan ini bagian dari apa proses untuk menuntaskan semua bentuk rekonsiliasi di Hmm. antara dua tokoh ini maupun kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Jadi ini memang kelihatannya Pak Prabowo ingin memastikan betul bahwa pemerintahan yang beliau bangun ini bukan hanya mengakomodasi semua kalangan yang bisa jadi memang beliau butuhkan untuk mensukseskan programnya, tetapi ini beliau menjadikan pembentukan kabinet dan postur pemerintahan yang ada sebagai arena untuk melakukan rekonsiliasi juga. Dan ya, mungkin itu pilihan dari Pak Prabowo ya untuk menyelesaikan semua beban masa lalu beliau kan, termasuk semua tokoh-tokoh yang pada tahun 96, 97, 98 ya pernah menjadi korban penculikan pada masa itu kan semuanya masuk ke dalam pemerintahan, Mbak. Ada sekian nama kan, Mbak, yang masuk Mhm. kan. Jadi ini menarik sekali kalau kalau dilihat ya seolah-olah beliau ingin menuntaskan semua beban politik, beban sejarah masa lalu, Mhm. sekaligus juga mengkombinasikan untuk bisa mendukung pemerintahannya. Meskipun dengan cost yang tadi sudah kita diskusikan ya Mbak, costnya Mhm. kan clear ya. Mhm. Kabinetnya menjadi postur pemerintahnya menjadi sangat besar, sangat gemuk, dan jelas itu akan punya konsekuensi jangka sangat pendek terkait dengan alokasi anggaran negara untuk membiayai postur pemerintahan yang sangat gede, ya kan Mbak? Ini kan Mhm. real kan bahwa beban pertama yang harus ditanggung oleh APBN ya adalah untuk pembiayaan ini semua ya kan mulai dari fasilitas dasar untuk para pejabat ini tadi gaji tunjangan dan semua fasilitas yang melekat konsekuensinya pada kantor lah konsekuensinya pada seluruh pengamanan dan seterusnya jadi ini kalau mau menghitung cost of government ya Mhm. biaya dari birokrasi pemerintahannya Pak Prabowo untuk tahap pertama ini sangat menarik kira-kira berapa banyak itu kan bisa dihitung Mbak karena Mhm. ada aturannya kan ada perpres yang mengatur ini. Baik, Pak Wawan, kalau kita juga mengamati begitu ya, setidaknya ada 12 sosok yang berasal dari latar belakang militer. Secara sosok dan latar belakang yang tidak saling berkaitan di kabinet Prabowo ini seperti apa menurut Pak Wawan sendiri? Ya, memang kalau kita lihat ya, lingkaran terdekat dari Pak Prabowo adalah orang-orang yang selama ini memang apa namanya banyak membantu dan menjadi bagian dari karir politik Pak Prabowo setidaknya dalam 5-10 tahun terakhir kan, Mbak. Dan Mhm. kebetulan kan banyak di antara beliau-beliau ini yang berasal dari latar belakang militer atau yang terkait dengan militer kan. Nah, termasuk sejumlah menteri kan juga seperti itu ya, polisi di dalamnya. Dan jumlahnya tadi Mbak Nanda sebutkan sekitar 12 atau sekian Mhm. ya. Nah, ini memang menunjukkan setiap pemimpin politik sebenarnya kan punya lingkaran-lingkarannya, Mbak. Mhm. Semua pemimpin politik itu sungguhnya memiliki circle-circle-nya. Mhm. Dan jelas, circle pertama yang diambil adalah yang trusted, yang bisa dipercaya. Ya kan? Dan kepercayaan itu terbangun tidak bisa dalam jangka pendek, Mbak. Pasti dalam jangka panjang. Karena itu bagi saya selalu melihat ini sebagai sesuatu yang alamiah. Tidak mungkin beliau menunjuk orang yang semata-mata berbasis keahlian kayak gitu. Pasti selain keahlian ada loyalitas. Itu nature-nya selalu demokrasi elektoral kayak gitu, Mbak. Ya, ada loyalitas di situ, ada keahlian di situ. Ini sangat sangat penting. Dan yang ketiga, tentu akomodasi dari kekuatan politik. Nah, hal lain saya kira cara Pak Prabowo untuk menjamin agar loyalitasnya ke beliau itu semakin kuat kan penandatanganan fakta integritas kan Mbak. Mhm. Jadi ini kan semua menteri, calon wamen, calon kepala badan, calon utusan khusus, staf khusus sebelum mulai kan semuanya menandatangani fakta integritas kan Mbak.
Mhm. Kita tidak tahu apa isi fakta integritasnya karena tidak pernah didisclose secara detail ke publik. Tapi saya yakin salah satunya adalah terkait dengan apa narasi terkait dengan loyalitas Mhm. kepada presiden, apapun latar belakang mereka. Dugaan saya itu. Selain soal normatif ya, Mhm. komitmen tidak korupsi, komitmen mengutamakan kepentingan bangsa negara bukan golongan, itu pasti ada hal yang berhubungan dengan soal loyalitas, pasti itu. Baik, Pak Wawan, kalau mau ditarik mundur ke belakang begitu ya dari pemanggilan Menteri di Hambalang sampai pelantikan dan nantinya disebut ada agenda di Magelang begitu. Ini rasanya kental pembawaan Prabowo dengan militer banget begitu ya, yang menjadi latar belakang dari Prabowo juga. Bagaimana melihat nantinya cara Prabowo memimpin Kabinet Merah Putih ini menurut Pak Wawan? Apakah akan dipimpin juga dengan pembawaan militer yang akan dibawa ke 5 tahun ke depan? Saya selalu percaya setiap leader, setiap political leader, setiap pemimpin politik memang akan memiliki gayanya sendiri, Mbak. Hmm. Dan gaya kepemimpinan politik sangat ditentukan oleh background, latar belakang dari pemimpin politik tersebut. Iya kan? Nah, ketika Pak Jokowi yang 10 tahun memerintah, ya itulah gaya Pak Jokowi dengan latar belakangnya. Sekarang Pak Prabowo jelas beliau memiliki latar belakang dari militer dan ketika beliau memimpin Partai Gerindra, saya kira ada banyak sekali elemen-elemen, simbol-simbol yang terkait dengan cara apa namanya kepemimpinan di tubuh militer itu dilaksanakan. Hal ini juga nanti akan berlaku beberapa hal di kabinet beliau. Mungkin tidak sepenuhnya menggunakan gaya militer, namun saya yakin bahwa beberapa elemen akan masuk ke situ ya. Pentingnya koordinasi, pentingnya apa namanya upaya untuk melaporkan berjalannya pemerintahan, pentingnya tadi layering of Mhm. komando tadi ya, layer-layer komando pemerintahan tadi. Ini semua menunjukkan apa gaya-gaya tertentu di dalam sebuah organisasi dan tentu organisasi di mana Pak Prabowo dibesarkan sebagai pemimpin politik akan memberikan pengaruh uh, itu, Mbak. Baik, Pak Wawan sendiri 100 hari ke depan begitu ya di kabinet ini akan ada PR begitu ya. Setelah nantinya 100 hari berjalan, jika memang menteri dari kabinet Merah Putih ini tidak perform atau bisa dibilang kinerjanya tidak bagus, bagaimana pendapat Pak Wawan sendiri? Apakah memang harus langsung diganti begitu saja untuk mempercepat dari program-program Prabowo Gibran ini atau memang ditunggu dan kemungkinan apa yang nanti akan dilakukan oleh Prabowo sendiri? Uh, Saat ini masanya adalah masa euforia, Mbak. Hmm. 2 minggu ke depan, ya ini euforia politik lah ya. Euforianya siapa ya? Euforianya para tokoh-tokoh dan kekuatan-kekuatan politik yang ada di balik tokoh ini karena sudah bisa masuk ke dalam pemerintahan. Ya akan berlangsung lah euforia ini 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tetapi euforia yang sedang berlangsung ini dihadapkan pada beberapa agenda kelembagaan yang sangat dasar, Mbak. Mhm. Kementerian baru harus menemukan kantornya, harus membentuk struktur organisasinya, harus mengisi para pejabatnya, harus Mhm. merancang program kerjanya. Itu semua sangat basic dan akan sangat menentukan kinerja ke depan kayak apa. Sementara jelas masyarakat tidak bisa menunggu, ya kan? Mhm. Mau ini ada soal menemukan kantor atau tidak, sudah bisa mengisi nomenklatur di masing-masing kementerian atau tidak. Ini kan masyarakat nggak mau tahu kan, Mbak? Mau tahunya Mhm. adalah semuanya harus berjalan. Di hadapan pada situasi seperti ini, saya kira ya memang Pak Prabowo perlu segera menunjukkan low hanging fruit dari pemerintahan ini apa, buah yang bisa dipetik Mhm. oleh masyarakat dari pemerintahan ini apa dalam jangka sangat pendek itu harus clear, Mbak. Saya kira. Tanpa itu, maka euforia yang sedang dirasakan publik mungkin, optimisme yang dirasakan publik mungkin, ya itu akan mengalami penggerusan dan karena itu memang harus segera ada program-program real yang dilakukan ya. Pasti publik sekarang suka ya dengan semua performatif politik yang sedang berlangsung lah ya. Mhm.
tokoh si A dipanggil ini itu diwawancarai, kemudian pelantikan dan seterusnya lah. Ya media pun kan juga ramai memberitakan itu. Tapi itu hanya akan seminggu, 2 minggu lah maksimal. Memberitakan retreat ini itu dan seterusnya lah ya. Hmm. Tetapi eh, harus ingat ini bahwa publik kita semua membutuhkan sesuatu yang lebih clear dari sisi capaian kabinet dalam jangka pendek maupun jangka ke depan kayak gitu. Saya yakin, Mbak, ini akan ada mekanisme evaluasi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo secara langsung maupun dengan jajarannya terkait dengan kinerja masing-masing kementerian ini. Dan ketika misalnya kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan, nah ini tergantung. Kalau menteri ini berasal atau wamen atau pejabat ini berasal dari partai politik, tentu akan ada diskusi antara Pak Prabowo dan timnya dengan partai politik, ya. Cara ganti dan lain sebagainya kayak apa. Perimbangan kekuasaan kan kayak gitu. Kalau ini berasal dari profesional teknokrat misalnya, itu lebih mudah bagi Pak Prabowo untuk menggeser ini itu dan seterusnya. Tapi dugaan saya ada aspek-aspek terkait dengan capaian jangka pendek yang menjadi bagian dari kontrak kinerja dan itu saya yakin akan dilakukan karena sebentar lagi ini kan lembaga-lembaga survei pasti akan segera mengeluarkan hasil surveinya, atau Mbak? Hmm. Tanggapan atas kabinet, kemudian setelah itu tanggapan atas 30 hari kerja pertama seperti apa, tanggapan 100 kerja kayak apa, dan itu akan berpengaruh terhadap approval rate, terhadap tingkat kepuasan dari masyarakat. Dan kalau ini dimunculkan, pasti akan menjadi pertimbangan dari Presiden untuk bisa kemudian mengevaluasi, melihat, dan seterusnya. Baik. Yang terakhir begitu ya, dan kami juga meminta sekaligus closing statement begitu dari Pak Wawan. Kira-kira gebrakan apa yang sedianya begitu ya paling dinantikan dari Kabinet Merah Putih ini, dan apa juga tantangan terbesar dari Prabowo Gibran dalam memimpin Kabinet Merah Putih ini selama 5 tahun ke depan? Yang pertama jelas yang sedang menjadi concern dari masyarakat terkait dengan penurunan daya beli Mhm. masyarakat, termasuk di dalamnya kelas menengah yang mengalami penurunan kapasitas. Tentu publik, masyarakat akan menunggu policy apa yang dilakukan untuk bisa memperkuat daya beli masyarakat, Mbak. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan menjaga dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat, ya, pendidikan, kesehatan, termasuk mungkin perumahan dan pekerjaan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk segera di address oleh pemerintahan Pak Prabowo, ya. Termasuk yang ketiga, keamanan untuk beberapa kebutuhan pokok, ya, tetap kalau kita di Indonesia soal hal yang berhubungan dengan pangan, berhubungan dengan energi ini akan kita lihat. Program-program besar lainnya yang bersifat transformatif jangka panjang ya tentu akan menjadi diskusi publik, ya. Tetapi kalau hal-hal yang pokok ini tidak sempat atau belum di address oleh pemerintahan, maka akan sangat berpengaruh, Mbak, terhadap penilaian masyarakat eh, terkait dengan kinerja pemerintahan untuk jangka pendek ini. Ini komposisi kabinet Mhm. terbesar dalam sejarah Indonesia, baik dari sisi jumlah kementerian maupun dari sisi jumlah para pejabat yang diangkat, termasuk keberadaan beberapa pejabat, ya, kepala badan, utusan khusus, staf khusus, KSP dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk nomenklatur, postur kabinet yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi komposisi sangat jelas ini mencerminkan apa yang dulu dimau oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih saat itu, sekarang sudah presiden resmi karena sudah dilantik, ya, Mbak Nanda, ya, Mhm. untuk bisa mengumpulkan dan bisa mengajak seluas mungkin kalangan ke dalam pemerintahannya dengan alasan untuk bisa mensinergikan seluruh kekuatan untuk bisa mengumpulkan semua elemen dalam rangka mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet yang benar-benar mencoba untuk memasukkan semua kelompok seluas mungkin, meskipun pada akhirnya ada beberapa partai politik yang tidak secara formal ada di dalam kabinet. Yang ketiga, ini kabinet yang mencoba untuk mengkombinasikan, Mbak Nanda, Mhm. antara representasi dari partai politik dengan sosok yang
profesional, boleh dikatakan seperti itu, sampai dengan sosok-sosok lain yang mungkin dalam pandangan, dalam kacamata Pak Prabowo Subianto bisa mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet dengan postur yang sangat besar, berasal dari banyak kalangan, dan mencoba untuk mengakomodasi semua kekuatan yang kira-kira dalam kacamata Presiden, Pak Prabowo dalam konteks ini bisa mendukung program-programnya, Mbak Nanda. Hmm. Baik Pak Wawan, sejauh ini kabinet dari Prabowo Gibran ini kerap disebut dengan kabinet gemuk begitu ya, yang banyaknya menteri di dalamnya. Lantas apakah menurut Pak Wawan kabinet ini nantinya akan efektif untuk percepatan kinerja yang kemudian dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran sendiri? Selalu ada dilema, Mbak ya, bahwa demokrasi itu apalagi dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk, kekuatan politiknya begitu fragmented seperti Indonesia, ada kebutuhan untuk mengakomodasi semakin banyak pihak ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintahan pasca pemilu atau yang dihasilkan oleh pemilu harus bisa menunjukkan kemampuan secara efektif ya, membangun apa yang disebut sebagai efektif government ya, pemerintahan yang efektif untuk mendeliver berbagai program. Nah, Pak Prabowo nampaknya mencoba untuk mengkombinasikan dua hal ini, ya, mencoba mengkombinasikan dua hal ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat dan kita perhatikan, salah satu narasi yang dibangun oleh beliau ketika proses untuk penyusunan kabinet, termasuk penunjukan, termasuk yang kita dengar bocoran-bocoran pembicaraan itu adalah koordinasi. Kenapa kemudian banyak sekali Menko? Menko-nya ini berkembang kan, Mbak, dari sekitar 4 atau 5 saat ini menjadi 7 kementerian koordinator. Pak Prabowo nampaknya ingin menggunakan kementerian koordinator sebagai hub koordinasi. Jadi ini kalau dilihat ada layering pemerintahan presiden dan kantor kepresidenan di satu sisi, kemudian di bawahnya ada Kemenko, dan kemudian Kemenko ini mengkoordinir kementerian, mengkoordinir badan dan lembaga-lembaga terkait. Jadi ini kayak ada lapis koordinasi yang nanti coba akan dibangun. Dugaan saya Pak Prabowo akan mengoptimalkan betul fungsi Kementerian Koordinator untuk bisa menggerakkan, untuk bisa mengkoordinasikan, mensinergikan seluruh menteri-menterinya ini. Karena itu kalau kita ikuti yang terjadi setelah 1-2 hari pasca pelantikan, narasi yang muncul kuat di media adalah soal Kemenko Kemenko tersebut akan mengkoordinasi atau akan mengkoordinir menteri-menteri mana saja, Mbak. Itu menunjukkan bahwa narasi yang coba dibangun adalah upaya untuk bisa memastikan agar jumlah kementerian yang berkembang dari sekitar 30-an ya Mbak, 34, 36 menjadi sekitar 47 kalau tidak salah ya. Ditambah dengan badan-badan yang lain, ini benar-benar nanti bisa di bawah kendali dari Presiden. Apalagi ini kan yang duduk di Menteri maupun Wamen, ini kan latar belakangnya kan bermacam-macam Mbak ya. Di Indonesia kan kita selalu kenal ya, ada loyalitas yang tidak ganda dari pejabat publik, dari pejabat politik. Menteri loyalitasnya bisa ke presiden, tapi pada saat yang bersamaan bisa ke partai politik dan seterusnya lah ya. Nah ini saya kira akan ada mekanisme atau tata kelola governance yang coba dibangun oleh Pak Prabowo guna memastikan agar jumlah menteri yang sangat besar tersebut tetap bisa efektif dalam menjalankan program-programnya, Mbak. Baik, berarti dengan adanya 7 Menko begitu ya, dengan ada cukup banyak juga wakil menteri, kemudian juga pembagian tugas dan tupoksi di bawahnya, menurut Pak Wawan sendiri itu menjadi strategi dari Prabowo begitu ya untuk memerintah Indonesia 5 tahun ke depan menjadi lebih strategis begitu ya Pak ya? Benar, Mbak, karena tanpa adanya koordinasi dan simbol-simbol koordinasi yang kuat, itu akan sangat berat bagi Presiden mengkoordinir 47 kementerian, sekian banyak badan, dan belum lagi koordinasi dengan kelembagaan-kelembagaan negara yang lain. Jadi fungsi Menko nampaknya akan lebih kuat ya dibandingkan dengan fungsi Menko di pemerintahan sebelumnya dalam konteks ini. Jadi mungkin saya tidak sepenuhnya benar, tetapi
saya menduga nanti akan ada layering koordinasi, Mbak. Hmm. Jadi layering koordinasi pertama adalah pertemuan atau rapat kabinet yang sifatnya menyeluruh atau pleno semua orang. Hmm. Tapi pada saat berikutnya nanti hanya akan ada rapat kabinet yang lebih terbatas. Misalkan Pak Prabowo cukup dengan para menko-menkonya yang jumlahnya 7 tersebut, ya kan? Dan kemudian lapis berikutnya akan ada rapat koordinasi antara Menko dengan menteri-menteri yang ada di bawahnya. Jadi ini kayak membuat semacam apa ya, hierarchy of koordinasi, hierarchy Hmm. of coordination. Ada layering koordinasi, ada hierarki koordinasi, Mbak, yang dipakai. Dan itu ini merupakan konsekuensi dari birokrasi yang sangat gemuk. Itu memang membutuhkan lapis-lapis koordinasi seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini nanti akan bisa berjalan secara efektif atau tidak. Tetapi itulah strategi mengelola pemerintahan yang nampaknya Pak Prabowo akan lakukan. Dan ini kan mengikuti logika komando Hmm. teritorialisme kan, Mbak, kalau dalam konteks struktur organisasi militer kan sangat hierarkis, Hmm. kemudian ada lapis-lapis koordinasi dan seterusnya. Pola-pola seperti itu nampaknya yang akan diadopsi oleh Pak Prabowo. Baik, tadi Pak Wawan menekankan begitu ya bahwa strategi dari Prabowo ini komunikasinya layering begitu ya. Dengan layering ini apakah efektif? Apakah juga nantinya justru akan terjadi miskomunikasi? Apa keuntungan ataupun dampak positif negatif dari strategi yang akan dijalankan dari Prabowo Gibran ini terkait layering di Kementerian Kabinet Merah Putih ini, Pak? Tentu kalau dari sisi penyelenggaraan pemerintahan yang organisasinya besar, itu akan memudahkan koordinasi. Mhm. Lapis-lapis itu memudahkan koordinasi. Tapi kelemahan paling utama adalah bisa jadi apa yang berkembang di level yang lebih bawah tidak sepenuhnya diketahui oleh pucuk pimpinan, dalam konteks ini adalah presiden, ya kan? Karena bisa bisa jadi apa yang menjadi rumusan, kesimpulan dari rapat-rapat di Kementerian Koordinator yang nanti disampaikan kepada Presiden itu tidak sangat detail. Ini kan beda ya, misalkan soal isu-isu yang berhubungan dengan anggaplah prioritas Pak Presiden lah ya, pangan kayak gitu kan. Kita tahulah kementerian yang berhubungan dengan pertanian, kementerian yang berhubungan dengan kelautan dan aspek-aspek untuk produksi pangan kan akan ada di bawah koordinasi Kementerian Pangan kan, Mbak. Ya Mhm. kan? Nah, ini kan detail dinamika yang terjadi di kementerian-kementerian yang berhubungan dengan produksi pangan itu kan akan sangat banyak persoalannya kan. Ada mungkin isu pupuk bersubsidi lah yang ada di situ, benih lah, kemudian apalagi cara menghasilkannya seperti apa, kelembagaan petani, kelembagaan nelayan dan seterusnya. Ini kan detailnya kan banyak banget, Mbak. Mhm. Nah, kelemahan dari sistem layering yang bertingkat-tingkat adalah details itu bisa jadi tidak akan sampai kepada pucuk pimpinan. Nah, cuman dugaan saya Pak Prabowo pasti sudah menyiapkan itu juga. Karena itulah kalau kita lihat ada utusan-utusan khusus presiden ya Mbak, yang nanti juga bisa Mhm. berkoordinasi dengan menteri, yang bidangnya nampaknya bidang-bidang yang menjadi prioritasnya presiden. Ada utusan khusus untuk ketahanan pangan, ada utusan khusus untuk ekonomi kreatif, ada utusan khusus untuk apa, kan banyak ya yang hari ini dilantik ya, Mhm. Mbak. Ada Betul. sekian sekian banyak. Itu kan menunjukkan utusan khusus kan menunjukkan priority dari presiden kan, Mbak, sebenarnya. Nah, bisa jadi itu cara Pak Presiden nanti untuk bisa memperkuat lapis-lapis ini ya, lapis-lapis pengawasan maupun lapis-lapis untuk memastikan agar program-program yang beliau harapkan itu bisa terkelola, terdeliver dengan baik, Mbak. Belum lagi nih ada penasihat-penasihat khusus juga kan, Mbak? Ada penasihat khusus Mhm. presiden kan, yang nanti memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Baik, Pak Wawan tadi juga menyinggung begitu ya soal pelantikan hari ini staf khusus atau utusan khusus dan juga sejumlah kepala badan begitu. Nah, di antara nama-nama ini cukup mengejutkan juga meskipun beberapa waktu yang lalu waktu di Kertanegara sudah muncul begitu ya sejumlah nama selebriti begitu. Ada Raffi Ahmad, Yovie Widianto, ada juga Gus Miftah gitu. Bagaimana komentar dari Pak Wawan sendiri melihat hal tersebut?
Apakah sosok-sosok tersebut tepat untuk berada atau menerima jabatan dari Prabowo? Atau sejumlah pengamat juga mengatakan bahwa ini sebagai salah satu bentuk untuk Prabowo bagi-bagi kekuasaan. Ada dua hal kalau saya, Mbak ya. Yang Mhm. pertama kita lihat dari latar belakang dan penempatannya. Kalau Mhm. dilihat dari latar belakang dan penempatannya, tentu beberapa sosok yang tadi dilantik oleh beliau itu memang memiliki latar belakang dan kapasitas di situ. Dan bisa jadi memang keinginan Pak Prabowo adalah memastikan apa yang selama ini sudah digeluti oleh para tokoh tersebut kemudian bisa menjadi inspirasi kebijakan, ya kan? Tapi Mhm. pada saat yang pada titik yang lain kita juga harus paham beliau-beliau yang tadi diangkat bagaimanapun juga merupakan bagian dari tim Prabowo ketika Mhm. proses pemilu kemarin ya, tokoh agama yang dilantik, kemudian selebritis yang dilantik, teknokrat yang dilantik. Kalau dilihat latar belakangnya, semuanya memiliki keterkaitan dengan Pak Prabowo ketika proses eh, kampanye dan proses pemilihan kemarin, ya Mhm. kan, Pak? Jadi ini memang tidak bisa dihindari ya bahwa Pak Prabowo ingin memastikan agar siapapun yang sudah berjasa dan berjuang itu kemudian mendapatkan semacam reward yang eh, layak mungkin dari kacamata Pak Prabowo. Tetapi pada saat yang bersamaan memang ini orang-orang yang dalam pos yang ditunjuk memang memiliki kapasitas di situ. Tinggal nantinya ketika kita menilai apakah ini efektif atau tidak semata-mata bagi-bagi apa ya membagi jabatan untuk Mhm. memberikan reward atau tidak itu kan tergantung pada output atau kinerja yang nanti akan mereka hasilkan kan Mbak. Kalau pada akhirnya kita melihat bahwa kehadiran tokoh-tokoh selebritis dan apa para teknokrat ini kemudian tidak bisa menghasilkan ya arah Mhm. policy maupun implementasi policy yang diharapkan bisa mentransformasi masyarakat ke arah yang diharapkan, ke arah yang lebih sejahtera misalnya, mungkin kita bisa menilai bahwa ini semata-mata motivasinya adalah bagi-bagi kekuasaan untuk memberikan reward ya, memberikan semacam payback atas apa yang mereka lakukan. Tapi ketika hasilnya itu bagus ya maka memang kombinasi dua hal ini ya mau tidak mau akan berlangsung. Dan ini kan alamiah dan natural aja Mbak di semua Mhm. negara demokrasi karena proses demokrasi ini panjang, timnya banyak, apa yang berperan juga beragam-ragam. Ketika memenangkan pemilihan, ya mereka akan menjadi the ruling elite. Ini konsekuensi dari demokrasi elektoral berbasis kompetisi yang kita kita miliki kan. Ini kan anu ya, kita menyaksikan ya the ruling elite-nya siapa saja ini. Mhm. Elit-elit yang kemudian memegang kekuasaan siapa saja. Nah, ini mau nggak mau ya seperti ini konsekuensi dari demokrasi elektoral. Hmm. Lalu Pak Wawan, ada juga begitu ya 7 sosok penasehat yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo, mulai dari Wiranto, ada juga Dudung, ada juga Luhut. Bagaimana Pak Wawan sendiri melihat sosok-sosok tersebut yang ditunjuk sebagai penasehat Presiden Prabowo di 5 tahun ke depan? Ya memang ini bisa jadi latar belakang penunjukannya macam-macam, Mbak ya. Mhm. Misalkan ketika bicara Pak Dudung misalnya, kita tahu Mhm. sosok beliau sebelum pensiun dari apa namanya dari militer dari TNI Angkatan Darat ini kan salah satu jenderal yang cukup disegani di Angkatan Darat ya Mbak, menjadi Kasat dan seterusnya ya kalau nggak salah ya dan Betul. karirnya panjang. Mhm. Dan kemudian bisa jadi Pak Prabowo memang membutuhkan apa namanya sosok seperti Pak Dudung khususnya dalam konteks untuk memperkuat policy-policy pertahanan maupun kalau tidak salah akan menjadi memegang posisi sebagai koordinator pengembangan ini ya Mbak apa namanya industri pertahanan kalau nggak salah ya. Sementara kalau Pak Luhut kita tahu apa selama proses terutama pasca Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang ini banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo khususnya untuk policy-policy dasar ekonomi karena Pak Luhut memang meskipun punya latar belakang militer, tetapi sejak beliau pensiun kan memang masuk ke dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di negeri ini kan, Pak. Karena itu kan Mhm. pengalaman panjang beliau kan pasti.
sesuatu yang berharga untuk Pak Prabowo. Nah, yang menarik ini Pak Wiranto ini, Mbak. Mhm. Kita tahu bahwa kalau kita kembali kepada masa lalu, pasca peristiwa 97-98, ini kan ada apa ya, ada semacam ketegangan politik ya yang berlangsung kan antara Pak Wiranto dengan Pak Prabowo kan setelah peristiwa politik 98. Nah, ketika Pak Wiranto masih diminta masuk oleh Pak Prabowo, meskipun pilihannya bisa saja tidak, jangan-jangan ini bagian dari apa proses untuk menuntaskan semua bentuk rekonsiliasi di Hmm. antara dua tokoh ini maupun Hmm. kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Jadi ini memang kelihatannya Pak Prabowo ingin memastikan betul bahwa pemerintahan yang beliau bangun ini bukan hanya mengakomodasi semua kalangan yang bisa jadi memang beliau butuhkan untuk mensukseskan programnya, tetapi ini beliau menjadikan pembentukan kabinet dan postur pemerintahan yang ada sebagai arena untuk melakukan rekonsiliasi juga. Dan ya, mungkin itu pilihan dari Pak Prabowo ya untuk menyelesaikan semua beban masa lalu beliau kan, termasuk semua tokoh-tokoh yang pada tahun 96, 97, 98 ya pernah menjadi korban penculikan pada masa itu kan semuanya masuk ke dalam pemerintahan, Mbak. Ada sekian nama kan, Mbak, yang masuk Hmm. kan. Jadi ini menarik sekali kalau kalau dilihat ya seolah-olah beliau ingin menuntaskan semua beban politik, beban sejarah masa lalu Hmm. sekaligus juga mengkombinasikan untuk bisa mendukung pemerintahannya. Meskipun dengan kos yang tadi sudah kita diskusikan ya Mbak, kosnya Hmm. kan clear ya. Hmm. Kabinetnya menjadi postur pemerintahnya menjadi sangat besar, sangat gemuk dan jelas itu akan punya konsekuensi jangka sangat pendek terkait dengan alokasi anggaran negara untuk membiayai postur pemerintahan yang sangat gede. Ya kan Mbak? Ini kan Hmm. real kan bahwa beban pertama yang harus ditanggung oleh APBN ya adalah untuk pembiayaan ini semua Hmm. ya kan mulai dari fasilitas dasar untuk para pejabat ini tadi gaji tunjangan dan semua fasilitas yang melekat konsekuensinya pada kantor lah konsekuensinya pada seluruh pengamanan dan seterusnya jadi ini kalau mau menghitung cost of government ya Hmm. biaya dari birokrasi pemerintahannya Pak Prabowo untuk tahap pertama ini sangat menarik kira-kira berapa banyak itu kan bisa dihitung Mbak karena Hmm. ada aturannya kan ada perpres yang mengatur ini. Baik, Pak Wawan, kalau kita juga mengamati begitu ya, setidaknya ada 12 sosok yang berasal dari latar belakang militer. Secara sosok dan latar belakang yang tidak saling berkaitan di kabinet Prabowo ini seperti apa menurut Pak Wawan sendiri? Ya, memang kalau kita lihat ya, lingkaran terdekat dari Pak Prabowo adalah orang-orang yang selama ini memang apa namanya banyak membantu dan menjadi bagian dari karir politik Pak Prabowo setidaknya dalam 5-10 tahun terakhir kan, Mbak. Dan Mhm. kebetulan kan banyak di antara beliau-beliau ini yang berasal dari latar belakang militer atau yang terkait dengan militer kan. Nah, termasuk sejumlah menteri kan juga seperti itu ya, ada polisi di dalamnya. Dan jumlahnya tadi Mbak Nanda sebutkan sekitar 12 atau sekian ya. Nah, ini Mhm. memang menunjukkan setiap pemimpin politik sebenarnya kan punya lingkaran-lingkarannya, Mbak. Mhm. Semua pemimpin politik itu sungguhnya memiliki circle-circle-nya. Mhm. Dan jelas circle pertama yang diambil adalah yang trusted, yang bisa dipercaya. Ya kan? Dan kepercayaan itu terbangun tidak bisa dalam jangka pendek, Mbak. Pasti dalam jangka panjang. Karena itu bagi saya selalu melihat ini sebagai sesuatu yang alamiah. Tidak mungkin beliau menunjuk orang yang semata-mata berbasis keahlian kayak gitu. Pasti selain keahlian ada loyalitas. Itu nature-nya selalu demokrasi elektoral kayak gitu, Mbak. Ya, ada loyalitas di situ, ada keahlian di situ. Ini sangat sangat penting. Dan yang ketiga, tentu akomodasi dari kekuatan politik. Nah, hal lain saya kira cara Pak Prabowo untuk menjamin agar loyalitasnya ke beliau itu semakin kuat kan penandatanganan fakta integritas kan Mbak. Mhm. Jadi ini kan semua menteri, calon wamen, calon kepala badan, calon utusan khusus, staf khusus sebelum mulai kan semuanya menandatangani fakta integritas kan Mbak.
Mhm. Kita tidak tahu apa isi fakta integritasnya karena tidak pernah didisclose secara detail ke publik. Tapi saya yakin salah satunya adalah terkait dengan narasi terkait dengan loyalitas Hmm. kepada presiden, apapun latar belakang mereka. Dugaan saya itu. Selain soal normatif ya, Mhm. komitmen tidak korupsi, komitmen mengutamakan kepentingan bangsa negara bukan golongan, itu pasti ada hal yang berhubungan dengan soal loyalitas, pasti itu. Baik, Pak Wawan, kalau mau ditarik mundur ke belakang begitu ya dari pemanggilan Menteri di Hambalang sampai pelantikan dan nantinya disebut ada agenda di Magelang begitu. Ini rasanya kental pembawaan Prabowo dengan militer banget begitu ya, yang menjadi latar belakang dari Prabowo juga. Bagaimana melihat nantinya cara Prabowo memimpin Kabinet Merah Putih ini menurut Pak Wawan? Apakah akan dipimpin juga dengan pembawaan militer yang akan dibawa ke 5 tahun ke depan? Saya selalu percaya setiap leader, setiap political leader, setiap pemimpin politik memang akan memiliki gayanya sendiri, Mbak. Hmm. Dan gaya kepemimpinan politik sangat ditentukan oleh background, latar belakang dari pemimpin politik tersebut. Iya kan? Nah, ketika Pak Jokowi yang 10 tahun memerintah, ya itulah gaya Pak Jokowi dengan latar belakangnya. Sekarang Pak Prabowo jelas beliau memiliki latar belakang dari militer dan ketika beliau memimpin Partai Gerindra, saya kira ada banyak sekali elemen-elemen, simbol-simbol yang terkait dengan cara kepemimpinan di tubuh militer itu dilaksanakan. Hal ini juga nanti akan berlaku beberapa hal di kabinet beliau. Mungkin tidak sepenuhnya menggunakan gaya militer, namun saya yakin bahwa beberapa elemen akan masuk ke situ ya. Pentingnya koordinasi, pentingnya upaya untuk melaporkan berjalannya pemerintahan, pentingnya tadi layering of Mhm. komando tadi ya, layer-layer komando pemerintahan tadi. Ini semua menunjukkan gaya-gaya tertentu di dalam sebuah organisasi dan tentu organisasi di mana Pak Prabowo dibesarkan sebagai pemimpin politik akan memberikan pengaruh uh, itu, Mbak. Baik, Pak Wawan sendiri 100 hari ke depan begitu ya di kabinet ini akan ada PR begitu ya. Setelah nantinya 100 hari berjalan, jika memang menteri dari kabinet Merah Putih ini tidak perform atau bisa dibilang kinerjanya tidak bagus, bagaimana pendapat Pak Wawan sendiri? Apakah memang harus langsung diganti begitu saja untuk mempercepat dari program-program Prabowo Gibran ini atau memang ditunggu dan kemungkinan apa yang nanti akan dilakukan oleh Prabowo sendiri? Uh, Saat ini masanya adalah masa euforia, Mbak. Hmm. 2 minggu ke depan, ya ini euforia politik lah ya. Euforianya siapa? Ya, euforianya para tokoh-tokoh dan kekuatan-kekuatan politik yang ada di balik tokoh ini karena sudah bisa masuk ke dalam pemerintahan. Ya akan berlangsung lah euforia ini 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tetapi euforia yang sedang berlangsung ini dihadapkan pada beberapa agenda kelembagaan yang sangat dasar, Mbak. Mhm. Kementerian baru harus menemukan kantornya, harus membentuk struktur organisasinya, harus mengisi para pejabatnya, harus merancang program kerjanya. Itu semua sangat basic dan akan sangat menentukan kinerja ke depan kayak apa. Sementara jelas masyarakat tidak bisa menunggu, ya kan? Mhm. Mau ini ada soal menemukan kantor atau tidak, sudah bisa mengisi nomenklatur di masing-masing kementerian atau tidak. Ini kan masyarakat nggak mau tahu kan, Mbak? Mau tahunya Mhm. adalah semuanya harus berjalan. Di hadapan pada situasi seperti ini, saya kira ya memang Pak Prabowo perlu segera menunjukkan low hanging fruit dari pemerintahan ini apa, buah yang bisa dipetik Mhm. oleh masyarakat dari pemerintahan ini apa dalam jangka sangat pendek itu harus clear, Mbak. Saya kira. Tanpa itu, maka euforia yang sedang dirasakan publik mungkin, optimisme yang dirasakan publik mungkin, ya itu akan mengalami penggerusan dan karena itu memang harus segera ada program-program real yang dilakukan ya. Pasti publik sekarang suka ya dengan semua performatif politik yang sedang berlangsung lah ya. Mhm.
tokoh si A dipanggil ini itu diwawancarai, kemudian pelantikan dan seterusnya lah. Ya media pun kan juga ramai memberitakan itu. Tapi itu hanya akan seminggu, 2 minggu lah maksimal. Memberitakan retreat ini itu dan seterusnya lah ya. Hmm. Tetapi eh, harus ingat ini bahwa publik kita semua membutuhkan sesuatu yang lebih clear dari sisi capaian kabinet dalam jangka pendek maupun jangka ke depan kayak gitu. Saya yakin, Mbak, ini akan ada mekanisme evaluasi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo secara langsung maupun dengan jajarannya terkait dengan kinerja masing-masing kementerian ini. Dan ketika misalnya kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan, nah ini tergantung. Kalau menteri ini berasal atau wamen atau pejabat ini berasal dari partai politik, tentu akan ada diskusi antara Pak Prabowo dan timnya dengan partai politik, ya. Cara ganti dan lain sebagainya kayak apa. Perimbangan kekuasaan kan kayak gitu. Kalau ini berasal dari profesional teknokrat misalnya, itu lebih mudah bagi Pak Prabowo untuk menggeser ini itu dan seterusnya. Tapi dugaan saya ada aspek-aspek terkait dengan capaian jangka pendek yang menjadi bagian dari kontrak kinerja dan itu saya yakin akan dilakukan karena sebentar lagi ini kan lembaga-lembaga survei pasti akan segera mengeluarkan hasil surveinya, atau Mbak? Hmm. Tanggapan atas kabinet, kemudian setelah itu tanggapan atas 30 hari kerja pertama seperti apa, tanggapan 100 kerja kayak apa, dan itu akan berpengaruh terhadap approval rate, terhadap tingkat kepuasan dari masyarakat. Dan kalau ini dimunculkan, pasti akan menjadi pertimbangan dari Presiden untuk bisa kemudian mengevaluasi, melihat, dan seterusnya. Baik. Yang terakhir begitu ya, dan kami juga meminta sekaligus closing statement begitu dari Pak Wawan. Kira-kira gebrakan apa yang sedianya begitu ya paling dinantikan dari Kabinet Merah Putih ini, dan apa juga tantangan terbesar dari Prabowo Gibran dalam memimpin Kabinet Merah Putih ini selama 5 tahun ke depan? Yang pertama jelas yang sedang menjadi concern dari masyarakat terkait dengan penurunan daya beli Mhm. masyarakat, termasuk di dalamnya kelas menengah yang mengalami penurunan kapasitas. Tentu publik, masyarakat akan menunggu policy apa yang dilakukan untuk bisa memperkuat daya beli masyarakat, Mbak. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan menjaga dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat ya, pendidikan, kesehatan, termasuk mungkin perumahan dan pekerjaan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk segera di address oleh pemerintahan Pak Prabowo, ya. Termasuk yang ketiga, keamanan untuk beberapa kebutuhan pokok ya, tetap kalau kita di Indonesia soal hal yang berhubungan dengan pangan, berhubungan dengan energi ini akan kita lihat. Program-program besar lainnya yang bersifat transformatif jangka panjang ya tentu akan menjadi diskusi publik ya. Tetapi kalau hal-hal yang pokok ini tidak sempat atau belum di address oleh pemerintahan, maka akan sangat berpengaruh, Mbak, terhadap penilaian masyarakat eh, terkait dengan kinerja pemerintahan untuk jangka pendek ini. Ini komposisi kabinet Mhm. terbesar dalam sejarah Indonesia, baik dari sisi jumlah kementerian maupun dari sisi jumlah para pejabat yang diangkat, termasuk keberadaan beberapa pejabat ya, kepala badan, utusan khusus, staf khusus, KSP dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk nomenklatur, postur kabinet yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi komposisi sangat jelas ini mencerminkan apa yang dulu dimau oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih saat itu, sekarang sudah presiden resmi karena sudah dilantik ya Mbak Nanda ya, Mhm. untuk bisa mengumpulkan dan bisa mengajak seluas mungkin kalangan ke dalam pemerintahannya dengan alasan untuk bisa mensinergikan seluruh kekuatan, untuk bisa mengumpulkan semua elemen dalam rangka mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet yang benar-benar mencoba untuk memasukkan semua kelompok seluas mungkin, meskipun pada akhirnya ada beberapa partai politik yang tidak secara formal ada di dalam kabinet. Yang ketiga, ini kabinet yang mencoba untuk mengkombinasikan, Mbak Nanda, Mhm. antara representasi dari partai politik dengan sosok yang profesional
boleh dikatakan seperti itu, sampai dengan sosok-sosok lain yang mungkin dalam pandangan, dalam kacamata Pak Prabowo Subianto bisa mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet dengan postur yang sangat besar, berasal dari banyak kalangan, dan mencoba untuk mengakomodasi semua kekuatan yang kira-kira dalam kacamata Presiden, Pak Prabowo dalam konteks ini bisa mendukung program-programnya, Mbak Nanda. Hmm. Baik Pak Wawan, sejauh ini kabinet dari Prabowo Gibran ini kerap disebut dengan kabinet gemuk begitu ya, yang banyaknya menteri di dalamnya. Lantas apakah menurut Pak Wawan kabinet ini nantinya akan efektif untuk percepatan kinerja yang kemudian dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran sendiri? Selalu ada dilema, Mbak ya, bahwa demokrasi itu apalagi dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk, kekuatan politiknya begitu fragmented seperti Indonesia, ada kebutuhan untuk mengakomodasi semakin banyak pihak ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintahan pasca pemilu atau yang dihasilkan oleh pemilu harus bisa menunjukkan kemampuan secara efektif ya, membangun apa yang disebut sebagai efektif government ya, pemerintahan yang efektif untuk mendeliver berbagai program. Nah, Pak Prabowo nampaknya mencoba untuk mengkombinasikan dua hal ini, ya, mencoba mengkombinasikan dua hal ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat dan kita perhatikan, salah satu narasi yang dibangun oleh beliau ketika proses untuk penyusunan kabinet, termasuk penunjukan, termasuk yang kita dengar bocoran-bocoran pembicaraan itu adalah koordinasi. Kenapa kemudian banyak sekali Menko? Menko-nya ini berkembang kan, Mbak, dari sekitar 4 atau 5 saat ini menjadi 7 kementerian koordinator. Pak Prabowo nampaknya ingin menggunakan kementerian koordinator sebagai hub koordinasi. Jadi ini kalau dilihat ada layering pemerintahan presiden dan kantor kepresidenan di satu sisi, kemudian di bawahnya ada Kemenko, dan kemudian Kemenko ini mengkoordinir kementerian, mengkoordinir badan dan lembaga-lembaga terkait. Jadi ini kayak ada lapis koordinasi yang nanti coba akan dibangun. Dugaan saya Pak Prabowo akan mengoptimalkan betul fungsi Kementerian Koordinator untuk bisa menggerakkan, untuk bisa mengkoordinasikan, mensinergikan seluruh menteri-menterinya ini. Karena itu kalau kita ikuti yang terjadi setelah 1-2 hari pasca pelantikan, narasi yang muncul kuat di media adalah soal Kemenko Kemenko tersebut akan mengkoordinasi atau akan mengkoordinir menteri-menteri mana saja, Mbak. Itu menunjukkan bahwa narasi yang coba dibangun adalah upaya untuk bisa memastikan agar jumlah menteri yang jumlah kementerian yang berkembang dari sekitar 30-an ya Mbak, 34, 36 menjadi sekitar 47 kalau tidak salah ya. Ditambah dengan badan-badan yang lain, ini benar-benar nanti bisa di bawah kendali dari Presiden. Apalagi ini kan yang duduk di menteri maupun wamen, ini kan latar belakangnya kan bermacam-macam Mbak ya. Di Indonesia kan kita selalu kenal ya, ada loyalitas yang tidak ganda dari pejabat publik, dari pejabat politik. Menteri loyalitasnya bisa ke presiden, tapi pada saat yang bersamaan bisa ke partai politik dan seterusnya lah ya. Nah ini saya kira akan ada mekanisme atau tata kelola governance yang coba dibangun oleh Pak Prabowo guna memastikan agar jumlah menteri yang sangat besar tersebut tetap bisa efektif dalam menjalankan program-programnya, Mbak. Baik, berarti dengan adanya 7 Menko begitu ya, dengan ada cukup banyak juga wakil menteri, kemudian juga pembagian tugas dan tupoksi di bawahnya, menurut Pak Wawan sendiri itu menjadi strategi dari Prabowo begitu ya untuk memerintah uh, Indonesia 5 tahun ke depan menjadi lebih strategis begitu ya Pak ya? Benar, Mbak, karena tanpa adanya koordinasi dan simbol-simbol koordinasi yang kuat, itu akan sangat berat bagi Presiden mengkoordinir 47 kementerian, sekian banyak badan, dan belum lagi koordinasi dengan kelembagaan-kelembagaan negara yang lain. Jadi fungsi Menko nampaknya akan lebih kuat ya dibandingkan dengan fungsi Menko di pemerintahan sebelumnya dalam konteks ini. Jadi mungkin saya tidak sepenuhnya benar, tetapi saya menduga
nanti akan ada layering koordinasi, Mbak. Hmm. Jadi layering koordinasi pertama adalah pertemuan atau rapat kabinet yang sifatnya menyeluruh atau pleno semua orang. Hmm. Tapi pada saat berikutnya nanti hanya akan ada rapat kabinet yang lebih terbatas. Misalkan Pak Prabowo cukup dengan para menko-menkonya yang jumlahnya 7 tersebut, ya kan? Dan kemudian lapis berikutnya akan ada rapat koordinasi antara Menko dengan menteri-menteri yang ada di bawahnya. Jadi ini kayak membuat semacam apa ya, hierarchy of koordinasi, hierarchy Hmm. of coordination. Ada layering koordinasi, ada hierarki koordinasi, Mbak, yang dipakai. Dan itu ini merupakan konsekuensi dari apa birokrasi yang sangat gemuk. Itu memang membutuhkan lapis-lapis koordinasi seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini nanti akan bisa berjalan secara efektif atau tidak. Tetapi itulah strategi mengelola pemerintahan yang nampaknya Pak Prabowo akan lakukan. Dan ini kan mengikuti logika komando Hmm. teritorialisme kan, Mbak, kalau dalam konteks apa namanya struktur organisasi militer kan sangat hierarkis, Hmm. kemudian ada lapis-lapis koordinasi dan seterusnya. Apa pola-pola seperti itu nampaknya yang akan diadopsi oleh Pak Prabowo. Baik, tadi Pak Wawan menekankan begitu ya bahwa strategi dari Prabowo ini komunikasinya layering begitu ya. Dengan layering ini apakah efektif? Apakah juga nantinya justru akan terjadi miskomunikasi? Apa keuntungan ataupun dampak positif negatif dari strategi yang akan dijalankan dari Prabowo Gibran ini terkait layering di Kementerian Kabinet Merah Putih ini, Pak? Tentu kalau dari sisi penyelenggaraan pemerintahan yang organisasinya besar itu akan memudahkan koordinasi. Mhm. Lapis-lapis itu memudahkan koordinasi. Tapi kelemahan paling utama adalah bisa jadi apa yang berkembang di level yang lebih bawah tidak sepenuhnya diketahui oleh pucuk pimpinan, dalam konteks ini adalah presiden, ya kan? Karena bisa bisa jadi apa yang menjadi rumusan, kesimpulan dari rapat-rapat di Kementerian Koordinator yang nanti disampaikan kepada Presiden itu tidak sangat detail. Ini kan beda ya, misalkan soal isu-isu yang berhubungan dengan anggaplah prioritas Pak Presiden lah ya, pangan kayak gitu kan. Kita tahulah kementerian yang berhubungan dengan pertanian, kementerian yang berhubungan dengan kelautan dan aspek-aspek untuk produksi pangan kan akan ada di bawah koordinasi Kementerian Pangan kan, Mbak. Ya Mhm. kan? Nah, ini kan detail dinamika yang terjadi di kementerian-kementerian yang berhubungan dengan produksi pangan itu kan akan sangat banyak persoalannya kan. Ada mungkin isu pupuk bersubsidi lah yang ada di situ, benih lah, kemudian apalagi cara menghasilkannya seperti apa, kelembagaan petani, kelembagaan nelayan dan seterusnya. Ini kan detailnya kan banyak banget, Mbak. Mhm. Nah, kelemahan dari sistem layering yang bertingkat-tingkat adalah details itu bisa jadi tidak akan sampai kepada pucuk pimpinan. Nah, cuman dugaan saya Pak Prabowo pasti sudah menyiapkan itu juga. Karena itulah kalau kita lihat ada utusan-utusan khusus presiden ya Mbak, yang nanti juga bisa Mhm. berkoordinasi dengan menteri yang bidangnya nampaknya bidang-bidang yang menjadi prioritasnya presiden. Ada utusan khusus untuk apa namanya ketahanan pangan, ada utusan khusus untuk ekonomi kreatif, ada utusan khusus untuk apa kan banyak ya yang hari ini dilantik ya, Mhm. Pak. Ada Betul. sekian sekian banyak. Itu kan menunjukkan utusan khusus kan menunjukkan priority dari presiden kan Mbak sebenarnya. Nah, bisa jadi itu cara Pak Presiden nanti untuk bisa memperkuat lapis-lapis ini ya, lapis-lapis pengawasan maupun lapis-lapis untuk memastikan agar program-program yang beliau harapkan itu bisa terkelola, terdeliver dengan baik, Mbak. Belum lagi nih ada penasihat-penasihat khusus juga kan, Mbak? Ada penasihat khusus Mhm. presiden kan, yang nanti memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Baik, Pak Wawan tadi juga menyinggung begitu ya soal pelantikan hari ini staf khusus atau utusan khusus dan juga sejumlah kepala badan begitu. Nah, di antara nama-nama ini cukup mengejutkan juga meskipun beberapa waktu yang lalu waktu di Kertanegara sudah muncul begitu ya sejumlah nama selebriti begitu. Ada Raffi Ahmad, Yovie Widianto, ada juga Gus Miftah gitu. Bagaimana komentar dari Pak Wawan sendiri melihat hal tersebut?
Apakah sosok-sosok tersebut tepat untuk berada atau menerima jabatan dari Prabowo? Atau sejumlah pengamat juga mengatakan bahwa ini sebagai salah satu bentuk untuk Prabowo bagi-bagi kekuasaan. Ada dua hal kalau saya Mbak ya. Mhm, Yang pertama kita lihat dari latar belakang dan penempatannya. Kalau mhm, dilihat dari latar belakang dan penempatannya, tentu beberapa sosok yang tadi dilantik oleh beliau itu memang memiliki latar belakang dan kapasitas di situ. Dan bisa jadi memang keinginan Pak Prabowo adalah memastikan apa yang selama ini sudah digeluti oleh para tokoh tersebut kemudian bisa menjadi inspirasi kebijakan, ya kan? Tapi mhm, pada saat yang pada titik yang lain kita juga harus paham beliau-beliau yang tadi diangkat bagaimanapun juga merupakan bagian dari tim Prabowo ketika mhm, proses pemilu kemarin ya, tokoh agama yang dilantik, kemudian selebritis yang dilantik, teknokrat yang dilantik. Kalau dilihat latar belakangnya, semuanya memiliki keterkaitan dengan Pak Prabowo ketika proses eh, kampanye dan proses pemilihan kemarin. Ya mhm, kan, Pak? Jadi ini memang tidak bisa dihindari ya bahwa Pak Prabowo ingin memastikan agar siapapun yang sudah berjasa dan berjuang itu kemudian mendapatkan semacam reward yang eh, layak mungkin dari kacamata Pak Prabowo. Tetapi pada saat yang bersamaan memang ini orang-orang yang dalam pos yang ditunjuk memang memiliki kapasitas di situ. Tinggal nantinya ketika kita menilai apakah ini efektif atau tidak semata-mata bagi-bagi apa ya membagi jabatan untuk mhm, memberikan reward atau tidak itu kan tergantung pada output atau kinerja yang nanti akan mereka hasilkan kan Mbak. Kalau pada akhirnya kita melihat bahwa kehadiran tokoh-tokoh selebritis dan apa para teknokrat ini kemudian tidak bisa menghasilkan ya arah mhm, policy maupun implementasi policy yang diharapkan bisa mentransformasi masyarakat ke arah yang diharapkan, ke arah yang lebih sejahtera misalnya, mungkin kita bisa menilai bahwa ini semata-mata motivasinya adalah bagi-bagi kekuasaan untuk memberikan reward ya, memberikan semacam payback atas apa yang mereka lakukan. Tapi ketika hasilnya itu bagus ya maka memang kombinasi dua hal ini ya mau tidak mau akan berlangsung. Dan ini kan alamiah dan natural aja Mbak di semua mhm, negara demokrasi karena proses demokrasi ini panjang, timnya banyak, apa yang berperan juga beragam-ragam. Ketika memenangkan pemilihan, ya mereka akan menjadi the ruling elite. Ini konsekuensi dari demokrasi elektoral berbasis kompetisi yang kita miliki kan. Ini kan anu ya, kita menyaksikan ya the ruling elite-nya siapa saja ini. mhm. Elit-elit yang kemudian memegang kekuasaan siapa saja. Nah, ini mau nggak mau ya seperti ini konsekuensi dari demokrasi elektoral. Hmm. Lalu Pak Wawan, ada juga begitu ya 7 sosok penasehat yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo, mulai dari Wiranto, ada juga Dudung, ada juga Luhut. Bagaimana Pak Wawan sendiri melihat sosok-sosok tersebut yang ditunjuk sebagai penasehat Presiden Prabowo di 5 tahun ke depan? Eh, ya memang ini bisa jadi latar belakang penunjukannya macam-macam, Mbak ya. Mhm. Misalkan ketika bicara Pak Dudung misalnya, kita tahu Mhm. sosok beliau sebelum pensiun dari apa namanya dari militer dari TNI Angkatan Darat ini kan salah satu jenderal yang cukup disegani di Angkatan Darat ya Mbak, menjadi Kasat dan seterusnya ya kalau nggak salah ya, dan Oh. karirnya panjang. Mhm. Dan kemudian bisa jadi Pak Prabowo memang membutuhkan apa namanya sosok seperti Pak Dudung, khususnya dalam konteks untuk memperkuat policy-policy pertahanan maupun kalau tidak salah akan menjadi memegang posisi sebagai koordinator pengembangan ini ya Mbak, apa namanya industri pertahanan kalau nggak salah ya. Sementara kalau Pak Luhut kita tahu apa selama proses terutama pasca Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang, ini banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo khususnya untuk policy-policy dasar ekonomi karena Pak Luhut memang meskipun punya latar belakang militer, tetapi sejak beliau pensiun kan memang masuk ke dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di negeri ini kan, Pak. Karena itu kan Mhm. pengalaman panjang beliau kan pasti
sesuatu yang berharga untuk Pak Prabowo. Nah, yang menarik ini Pak Wiranto ini, Mbak. Mhm. Kita tahu bahwa kalau kita kembali kepada masa lalu, pasca peristiwa 97, 98, ini kan ada apa ya, ada semacam ketegangan politik ya, yang berlangsung kan antara Pak Wiranto dengan Pak Prabowo kan, setelah peristiwa politik 98. Nah, ketika Pak Wiranto masih diminta masuk oleh Pak Prabowo, meskipun pilihannya bisa saja tidak, jangan-jangan ini bagian dari apa proses untuk menuntaskan semua bentuk rekonsiliasi di Hmm. antara dua tokoh ini maupun kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Jadi ini memang kelihatannya Pak Prabowo ingin memastikan betul bahwa pemerintahan yang beliau bangun ini bukan hanya mengakomodasi semua kalangan yang bisa jadi memang beliau butuhkan untuk mensukseskan programnya, tetapi ini beliau menjadikan pembentukan kabinet dan postur pemerintahan yang ada sebagai arena untuk melakukan rekonsiliasi juga. Dan ya, mungkin itu pilihan dari Pak Prabowo ya untuk menyelesaikan semua beban masa lalu beliau kan, termasuk semua tokoh-tokoh yang pada tahun 96, 97, 98 ya pernah menjadi korban penculikan pada masa itu kan semuanya masuk ke dalam pemerintahan, Mbak. Ada sekian nama kan, Mbak, yang masuk Mhm. kan. Jadi ini menarik sekali kalau kalau dilihat ya seolah-olah beliau ingin menuntaskan semua beban politik, beban sejarah masa lalu, Mhm. sekaligus juga mengkombinasikan untuk bisa mendukung pemerintahannya. Meskipun dengan kos yang tadi sudah kita diskusikan ya Mbak, kosnya Mhm. kan clear ya. Mhm. Kabinetnya menjadi postur pemerintahnya menjadi sangat besar, sangat gemuk, dan jelas itu akan punya konsekuensi jangka sangat pendek terkait dengan alokasi anggaran negara untuk membiayai postur pemerintahan yang sangat gede, ya kan Mbak? Ini kan Mhm. real kan bahwa beban pertama yang harus ditanggung oleh APBN ya adalah untuk pembiayaan ini semua ya kan mulai dari fasilitas dasar untuk para pejabat ini tadi, gaji, tunjangan dan semua fasilitas yang melekat, konsekuensinya pada kantor lah, konsekuensinya pada seluruh pengamanan dan seterusnya. Jadi ini kalau mau menghitung cost of government, ya Mhm. biaya dari birokrasi pemerintahannya Pak Prabowo untuk tahap pertama ini sangat menarik. Kira-kira berapa banyak itu kan bisa dihitung, Mbak. Karena Mhm. ada aturannya kan, ada perpres yang mengatur ini. Baik, Pak Wawan, kalau kita juga mengamati begitu ya, setidaknya ada 12 sosok yang berasal dari latar belakang militer. Secara sosok dan latar belakang yang tidak saling berkaitan di kabinet Prabowo ini seperti apa menurut Pak Wawan sendiri? Ya, memang kalau kita lihat ya, lingkaran terdekat dari Pak Prabowo adalah orang-orang yang selama ini memang apa namanya banyak membantu dan menjadi bagian dari karir politik Pak Prabowo setidaknya dalam 5-10 tahun terakhir kan, Mbak. Dan Mhm. kebetulan kan banyak di antara beliau-beliau ini yang berasal dari latar belakang militer atau yang terkait dengan militer kan. Nah, termasuk sejumlah menteri kan juga seperti itu ya, ada polisi di dalamnya. Dan jumlahnya tadi Mbak Nanda sebutkan sekitar 12 atau sekian ya. Nah, ini Mhm. memang menunjukkan setiap pemimpin politik sebenarnya kan punya lingkaran-lingkarannya, Mbak. Mhm. Semua pemimpin politik itu sesungguhnya memiliki circle-circle-nya. Mhm. Dan jelas circle pertama yang diambil adalah yang trusted, yang bisa dipercaya. Ya kan? Dan kepercayaan itu terbangun tidak bisa dalam jangka pendek, Mbak. Pasti dalam jangka panjang. Karena itu bagi saya selalu melihat ini sebagai sesuatu yang alamiah. Tidak mungkin beliau menunjuk orang yang semata-mata berbasis keahlian kayak gitu. Pasti selain keahlian ada loyalitas. Itu nature-nya selalu demokrasi elektoral kayak gitu, Mbak. Ya, ada loyalitas di situ, ada keahlian di situ. Ini sangat sangat penting. Dan yang ketiga, tentu akomodasi dari kekuatan politik. Nah, hal lain saya kira cara Pak Prabowo untuk menjamin agar loyalitasnya ke beliau itu semakin kuat kan penandatanganan fakta integritas kan Mbak. Mhm. Jadi ini kan semua menteri, calon wamen, calon kepala badan, calon utusan khusus, staf khusus sebelum mulai kan semuanya menandatangani fakta integritas kan Mbak.
Mhm. Kita tidak tahu apa isi fakta integritasnya karena tidak pernah didisclose secara detail ke publik. Tapi saya yakin salah satunya adalah terkait dengan apa narasi terkait dengan loyalitas Mhm. kepada presiden, apapun latar belakang mereka. Dugaan saya itu. Selain soal normatif ya, Mhm. komitmen tidak korupsi, komitmen mengutamakan kepentingan bangsa negara bukan golongan, itu pasti ada hal yang berhubungan dengan soal loyalitas, pasti itu. Baik, Pak Wawan, kalau mau ditarik mundur ke belakang begitu ya dari pemanggilan Menteri di Hambalang sampai pelantikan dan nantinya disebut ada agenda di Magelang begitu. Ini rasanya kental pembawaan Prabowo dengan militer banget begitu ya, yang menjadi latar belakang dari Prabowo juga. Bagaimana melihat nantinya cara Prabowo memimpin Kabinet Merah Putih ini menurut Pak Wawan? Apakah akan dipimpin juga dengan pembawaan militer yang akan dibawa ke 5 tahun ke depan? Saya selalu percaya setiap leader, setiap political leader, setiap pemimpin politik memang akan memiliki gayanya sendiri, Mbak. Hmm. Dan gaya kepemimpinan politik sangat ditentukan oleh background, latar belakang dari pemimpin politik tersebut. Iya kan? Nah, ketika Pak Jokowi yang 10 tahun memerintah, ya itulah gaya Pak Jokowi dengan latar belakangnya. Sekarang Pak Prabowo jelas beliau memiliki latar belakang dari militer dan ketika beliau memimpin Partai Gerindra, saya kira ada banyak sekali elemen-elemen, simbol-simbol yang terkait dengan cara apa namanya kepemimpinan di tubuh militer itu dilaksanakan. Hal ini juga nanti akan berlaku beberapa hal di kabinet beliau. Mungkin tidak sepenuhnya menggunakan gaya militer, namun namun saya yakin bahwa beberapa elemen akan masuk ke situ ya. Pentingnya koordinasi, pentingnya apa namanya upaya untuk melaporkan berjalannya pemerintahan, pentingnya tadi layering of Mhm. komando tadi ya, layer-layer komando pemerintahan tadi. Ini semua menunjukkan apa gaya-gaya tertentu di dalam sebuah organisasi dan tentu organisasi di mana Pak Prabowo dibesarkan sebagai pemimpin politik akan memberikan pengaruh uh, itu, Mbak. Baik, Pak Wawan sendiri 100 hari ke depan begitu ya di kabinet ini akan ada PR begitu ya. Setelah nantinya 100 hari berjalan, jika memang menteri dari kabinet Merah Putih ini tidak perform atau bisa dibilang kinerjanya tidak bagus, bagaimana pendapat Pak Wawan sendiri? Apakah memang harus langsung diganti begitu saja untuk mempercepat dari program-program Prabowo Gibran ini atau memang ditunggu dan kemungkinan apa yang nanti akan dilakukan oleh Prabowo sendiri? Uh, saat ini masanya adalah masa euforia, Mbak. Hmm. 2 minggu ke depan, ya ini euforia politik lah ya. Euforianya siapa? Ya, euforianya para tokoh-tokoh dan kekuatan-kekuatan politik yang ada di balik tokoh ini karena sudah bisa masuk ke dalam pemerintahan. Ya akan berlangsung lah euforia ini 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tetapi euforia yang sedang berlangsung ini dihadapkan pada beberapa agenda kelembagaan yang sangat dasar, Mbak. Mhm. Kementerian baru harus menemukan kantornya, harus membentuk struktur organisasinya, harus mengisi para pejabatnya, harus merancang program kerjanya. Itu semua sangat basic dan akan sangat menentukan kinerja ke depan kayak apa. Sementara jelas masyarakat tidak bisa menunggu, ya kan? Mhm. Mau ini ada soal menemukan kantor atau tidak, sudah bisa mengisi nomenklatur di masing-masing kementerian atau tidak. Ini kan masyarakat nggak mau tahu kan, Mbak? Mau tahunya Mhm. adalah semuanya harus berjalan. Di hadapan pada situasi seperti ini, saya kira ya memang Pak Prabowo perlu segera menunjukkan low hanging fruit dari pemerintahan ini apa, buah yang bisa dipetik Mhm. oleh masyarakat dari pemerintahan ini apa dalam jangka sangat pendek itu harus clear, Mbak. Saya kira. Tanpa itu, maka euforia yang sedang dirasakan publik mungkin, optimisme yang dirasakan publik mungkin, ya itu akan mengalami penggerusan dan karena itu memang harus segera ada program-program real yang dilakukan ya. Pasti publik sekarang suka ya dengan semua performatif politik yang sedang berlangsung lah ya. Mhm.
tokoh si A dipanggil ini itu diwawancarai, kemudian pelantikan dan seterusnya lah. Ya media pun kan juga ramai memberitakan itu. Tapi itu hanya akan seminggu, 2 minggu lah maksimal. Memberitakan retreat ini itu dan seterusnya lah ya. Mhm. Tetapi eh, harus ingat ini bahwa bahwa publik kita semua membutuhkan sesuatu yang lebih clear dari sisi capaian kabinet dalam jangka pendek maupun jangka ke depan kayak gitu. Saya yakin, Mbak, ini akan ada mekanisme evaluasi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo secara langsung maupun dengan jajarannya terkait dengan kinerja masing-masing kementerian ini. Dan ketika misalnya kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan, nah ini tergantung. Kalau menteri ini berasal atau wamen atau pejabat ini berasal dari partai politik, tentu akan ada diskusi antara Pak Prabowo dan timnya dengan partai politik, ya. Cara ganti dan lain sebagainya kayak apa. Perimbangan kekuasaan kan kayak gitu. Kalau ini berasal dari profesional teknokrat misalnya, itu lebih mudah bagi Pak Prabowo untuk menggeser ini itu dan seterusnya. Tapi dugaan saya ada aspek-aspek terkait dengan capaian jangka pendek yang menjadi bagian dari kontrak kinerja dan itu saya yakin akan dilakukan karena sebentar lagi ini kan lembaga-lembaga survei pasti akan segera mengeluarkan hasil surveinya, atau Mbak? Mhm. Tanggapan atas kabinet, kemudian setelah itu tanggapan atas 30 hari kerja pertama seperti apa, tanggapan 100 kerja kayak apa, dan itu akan berpengaruh terhadap approval rate, terhadap tingkat kepuasan dari masyarakat. Dan kalau ini dimunculkan, pasti akan menjadi pertimbangan dari Presiden untuk bisa kemudian mengevaluasi, melihat, dan seterusnya. Hmm. Baik. Yang terakhir begitu ya, dan kami juga meminta sekaligus closing statement begitu dari Pak Wawan. Kira-kira gebrakan apa yang sedianya begitu ya paling dinantikan dari Kabinet Merah Putih ini? Dan apa juga tantangan terbesar dari Prabowo Gibran dalam memimpin Kabinet Merah Putih ini selama 5 tahun ke depan? Yang pertama jelas yang sedang menjadi concern dari masyarakat terkait dengan penurunan daya beli Mhm. masyarakat, termasuk di dalamnya kelas menengah yang mengalami penurunan kapasitas. Tentu publik, masyarakat akan menunggu policy apa yang dilakukan untuk bisa memperkuat daya beli masyarakat, Mbak. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan menjaga dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat, ya, pendidikan, kesehatan, termasuk mungkin perumahan dan pekerjaan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk segera di address oleh pemerintahan Pak Prabowo, ya. Termasuk yang ketiga, keamanan untuk beberapa kebutuhan pokok, ya, tetap kalau kita di Indonesia soal hal yang berhubungan dengan pangan, berhubungan dengan energi ini akan kita lihat. Program-program besar lainnya yang bersifat transformatif jangka panjang ya tentu akan menjadi diskusi publik, ya. Tetapi kalau hal-hal yang pokok ini tidak sempat atau belum di address oleh pemerintahan, maka akan sangat berpengaruh, Mbak, terhadap penilaian masyarakat eh, terkait dengan kinerja pemerintahan untuk jangka pendek ini. Ini komposisi kabinet Mhm. terbesar dalam sejarah Indonesia, baik dari sisi jumlah kementerian maupun dari sisi jumlah para pejabat yang diangkat, termasuk keberadaan beberapa pejabat, ya, kepala badan, utusan khusus, staf khusus, KSP dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk nomenklatur, postur kabinet yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi komposisi sangat jelas ini mencerminkan apa yang dulu dimau oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih saat itu, sekarang sudah presiden resmi karena sudah dilantik, ya, Mbak Nanda, ya, Mhm. untuk bisa mengumpulkan dan bisa mengajak seluas mungkin kalangan ke dalam pemerintahannya dengan alasan untuk bisa mensinergikan seluruh kekuatan untuk bisa mengumpulkan semua elemen dalam rangka mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet yang benar-benar mencoba untuk memasukkan semua kelompok seluas mungkin, meskipun pada akhirnya ada beberapa partai politik yang tidak secara formal ada di dalam kabinet. Yang ketiga, ini kabinet yang mencoba untuk mengkombinasikan, Mbak Nanda, Mhm. antara representasi dari partai politik dengan sosok yang
profesional, boleh dikatakan seperti itu, sampai dengan sosok-sosok lain yang mungkin dalam pandangan, dalam kacamata Pak Prabowo Subianto bisa mensukseskan program-programnya. Jadi ini kabinet dengan postur yang sangat besar, berasal dari banyak kalangan, dan mencoba untuk mengakomodasi semua kekuatan yang kira-kira dalam kacamata Presiden, Pak Prabowo dalam konteks ini bisa mendukung program-programnya, Mbak Nanda. Hmm. Baik Pak Wawan, sejauh ini kabinet dari Prabowo Gibran ini kerap disebut dengan kabinet gemuk begitu ya, yang banyaknya menteri di dalamnya. Lantas apakah menurut Pak Wawan kabinet ini nantinya akan efektif untuk percepatan kinerja yang kemudian dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran sendiri? Selalu ada dilema, Mbak ya, bahwa demokrasi itu apalagi dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk, kekuatan politiknya begitu fragmented seperti Indonesia, ada kebutuhan untuk mengakomodasi semakin banyak pihak ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintahan pasca pemilu atau yang dihasilkan oleh pemilu harus bisa menunjukkan kemampuan secara efektif ya, membangun apa yang disebut sebagai efektif government ya, pemerintahan yang efektif untuk mendeliver berbagai program. Nah, Pak Prabowo nampaknya mencoba untuk mengkombinasikan dua hal ini, ya, Hmm. mencoba mengkombinasikan dua hal ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat dan kita perhatikan, salah satu narasi yang dibangun oleh beliau ketika proses untuk penyusunan kabinet, termasuk penunjukan, termasuk yang kita dengar bocoran-bocoran pembicaraan itu adalah koordinasi. Kenapa kemudian banyak sekali Menko? Hmm. Menko-nya ini berkembang kan, Mbak, dari sekitar 4 atau 5 saat ini menjadi 7 kementerian koordinator. Pak Mhm. Prabowo nampaknya ingin menggunakan kementerian koordinator sebagai hub koordinasi. Jadi ini kalau dilihat ada layering pemerintahan presiden dan kantor kepresidenan di satu sisi, kemudian di bawahnya ada Kemenko, dan kemudian Kemenko ini mengkoordinir kementerian, mengkoordinir badan dan lembaga-lembaga terkait. Jadi ini kayak ada lapis koordinasi yang nanti coba akan dibangun. Mhm. Dugaan saya Pak Prabowo akan mengoptimalkan betul fungsi Kementerian Koordinator untuk bisa menggerakkan, untuk bisa mengkoordinasikan, mensinergikan seluruh menteri-menterinya ini. Karena itu kalau kita ikuti yang terjadi setelah 1-2 hari pasca pelantikan, Mhm. narasi yang muncul kuat di media adalah soal Kemenko Kemenko tersebut akan mengkoordinasi atau akan mengkoordinir menteri-menteri mana saja, Mbak. Itu menunjukkan Mhm. bahwa narasi yang coba dibangun adalah upaya untuk bisa memastikan agar jumlah kementerian yang berkembang dari sekitar 30-an ya Mbak, 34, 36 menjadi sekitar 47 kalau tidak salah ya. Ditambah dengan badan-badan yang lain, ini benar-benar nanti bisa di bawah kendali dari Presiden. Apalagi ini kan yang ada yang duduk di menteri maupun wamen, ini kan latar belakangnya kan bermacam-macam Mbak ya. Di Indonesia kan kita selalu kenal ya, ada loyalitas yang tidak ganda dari pejabat publik, dari pejabat politik. Menteri loyalitasnya bisa ke presiden, tapi pada saat yang bersamaan bisa ke partai politik dan seterusnya lah ya. Nah ini saya kira akan ada mekanisme atau tata kelola governance yang coba dibangun oleh Pak Prabowo guna memastikan agar jumlah menteri yang sangat besar tersebut tetap bisa efektif dalam menjalankan program-programnya, Mbak. Baik, berarti dengan adanya 7 Menko begitu ya, dengan ada cukup banyak juga wakil menteri, kemudian juga pembagian tugas dan tupoksi di bawahnya, menurut Pak Wawan sendiri itu menjadi strategi dari Prabowo begitu ya untuk memerintah uh, Indonesia 5 tahun ke depan menjadi lebih strategis begitu ya Pak ya? Benar, Mbak, karena Hmm. tanpa adanya koordinasi dan simbol-simbol koordinasi yang kuat, itu akan sangat berat bagi Presiden mengkoordinir 47 kementerian, sekian banyak badan, dan belum lagi koordinasi dengan kelembagaan-kelembagaan negara yang lain. Jadi, fungsi Menko nampaknya akan lebih kuat ya, Mhm. dibandingkan dengan fungsi Menko di pemerintahan sebelumnya dalam konteks ini. Jadi mungkin saya tidak sepenuhnya benar, tetapi
saya menduga nanti akan ada layering koordinasi, Mbak. Hmm. Jadi layering koordinasi pertama adalah pertemuan atau rapat kabinet yang sifatnya menyeluruh atau pleno semua orang. Hmm. Tapi pada saat berikutnya nanti hanya akan ada rapat kabinet yang lebih terbatas. Misalkan Pak Prabowo cukup dengan para menko-menkonya yang jumlahnya 7 tersebut, ya kan? Dan kemudian lapis berikutnya akan ada rapat koordinasi antara Menko dengan menteri-menteri yang ada di bawahnya. Jadi ini kayak membuat semacam apa ya, hierarchy of koordinasi, hierarchy Hmm. of coordination. Ada layering koordinasi, ada hierarki koordinasi, Mbak, yang dipakai. Dan itu ini merupakan konsekuensi dari birokrasi yang sangat gemuk. Itu memang membutuhkan lapis-lapis koordinasi seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini nanti akan bisa berjalan secara efektif atau tidak. Tetapi itulah strategi mengelola pemerintahan yang nampaknya Pak Prabowo akan lakukan. Dan ini kan mengikuti logika komando Hmm. teritorialisme kan, Mbak, kalau dalam konteks struktur organisasi militer kan sangat hierarkis, Hmm. kemudian ada lapis-lapis koordinasi dan seterusnya. Pola-pola seperti itu nampaknya yang akan diadopsi oleh Pak Prabowo. Baik, tadi Pak Wawan menekankan begitu ya bahwa strategi dari Prabowo ini komunikasinya layering begitu ya. Dengan layering ini apakah efektif? Apakah juga nantinya justru akan terjadi miskomunikasi? Apa keuntungan ataupun dampak positif negatif dari strategi yang akan dijalankan dari Prabowo Gibran ini terkait layering di Kementerian Kabinet Merah Putih ini, Pak? Tentu kalau dari sisi penyelenggaraan pemerintahan yang organisasinya besar, itu akan memudahkan koordinasi. Mhm. Lapis-lapis itu memudahkan koordinasi. Tapi kelemahan paling utama adalah bisa jadi apa yang berkembang di level yang lebih bawah tidak sepenuhnya diketahui oleh pucuk pimpinan, dalam konteks ini adalah presiden, ya kan? Karena bisa bisa jadi apa yang menjadi rumusan, kesimpulan dari rapat-rapat di Kementerian Koordinator yang nanti disampaikan kepada Presiden itu tidak sangat detail. Ini kan beda ya, misalkan soal isu-isu yang berhubungan dengan anggaplah prioritas Pak Presiden lah ya, pangan kayak gitu kan. Kita tahulah kementerian yang berhubungan dengan pertanian, kementerian yang berhubungan dengan kelautan dan aspek-aspek untuk produksi pangan kan akan ada di bawah koordinasi Kementerian Pangan kan, Mbak. Ya Mhm. kan? Nah, ini kan detail dinamika yang terjadi di kementerian-kementerian yang berhubungan dengan produksi pangan itu kan akan sangat banyak persoalannya kan. Ada mungkin isu pupuk bersubsidi lah yang ada di situ, benih lah, kemudian apalagi cara menghasilkannya seperti apa, kelembagaan petani, kelembagaan nelayan dan seterusnya. Ini kan detailnya kan banyak banget, Mbak. Mhm. Nah, kelemahan dari sistem layering yang bertingkat-tingkat adalah details itu bisa jadi tidak akan sampai kepada pucuk pimpinan. Nah, cuman dugaan saya Pak Prabowo pasti sudah menyiapkan itu juga. Karena itulah kalau kita lihat ada utusan-utusan khusus presiden ya, Mbak,